Selasa 25 Oktober 2022, orang tua Brigadir J meminta terdakwa Baradae untuk berkata jujur. Hal itu langsung direspon oleh terdakwa Baradae. Baradae mengaku akan membela rekan sesama ajudannya tersebut untuk terakhir kalinya. Hal itu diungkapkan terdakwa Baradae di depan hakim dan orang tua Brigadir J ketika sidang keterangan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Baradae langsung bersimpuh di depan orang tua Brigadir J. Ia bahkan mencium tangan keduanya. Pada kesempatan itu, Baradae mengaku bakal membela Bang Yos, panggilan akrab Brigadir J. Baradae mengaku tak percaya dengan pelecehan seksual yang dituduhkan kepada mendiang Brigadir J. Ia menegaskan siap melakukan pembelaan kepada Brigadir J dan siap menerima hukuman yang akan diberikan kepadanya. Sementara di persidangan, orang tua Brigadir J menangis kala mengungkap permohonan kepada terdakwa Baradae di persidangan. Sebagai justice collaborator, mereka meminta agar Baradae berkata jujur. Pasalnya mereka menilai sang putra sudah dibunuh dengan keji, tetapi saat pengungkapan pembunuhan masih difitnah. Mulanya permohonan agar Baradae untuk jujur itu diutarakan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Permohonan itu langsung diamini oleh Ibunda Yosua, Rosti Simanjuntak. Rosti meminta agar seluruh pernyataan Baradae nantinya di persidangan harus sesuai dengan apa yang terjadi sebetulnya. Jujurlah, jeritan darahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sisinya. Itu satu kerinduan orang tua yang mengasihi anaknya. Mohon Baradae, ini sebagai ibu, kamu juga punya ibu dan keluarga. Mohon berkata jujurlah anakku. Berkata jujur, jangan ada dibohong-bohong, jangan ada tutup-tutup. Yang terakhir yang mulia. Ya, silakan. Apa? Orang yang jujur dan mengakui kesalahannya, Tuhan akan mengampuni. Itu yang kami mohon dari keluarga besar, terutama saya selaku ayah almarhum dan ibunya. Saya akan berkata jujur, saya akan membela untuk terakhir kalinya, akan membela abang saya, Bang Yos, untuk terakhir kalinya. Karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos setega itu melakukan pelecehan. Baradae dan keluarga Brigadir J sudah berada dalam satu ruangan persidangan yang sama. Sebelum persidangan dimulai, nampak Baradae mencuri waktu mencium tangan ayah dan ibu Brigadir J. Selesai momen tersebut, Baradae pun langsung kembali ke tempatnya dan menangis. Baradae sedang menunggu persidangan dimulai, di sampingnya didampingi kuasa hukum Baradae Roni Talapesi. Kemudian detik-detik menegangkan pun terjadi saat keluarga Brigadir J memasuki ruang persidangan. Nampak ayah Brigadir J Samuel Huta Barat langsung memasuki ruangan terlebih dahulu, lalu disusul dengan istri dan anggota keluarga yang lainnya. Keluarga Brigadir J pun langsung duduk di depan hakim. Setelah duduk, Baradae mencuri waktu menghampiri ayah dan ibu Brigadir J. Nampak momen mengharukan lantaran Baradae berlutut dan mencium tangan orang tua Brigadir J. Setelah itu, Baradae kembali ke tempat duduknya. Tak lama kemudian terlihat Baradae menangis. Diketahui hari ini digelar sidang lanjutan dakwaan Baradae. Sidang tersebut dihadiri oleh 12 saksi. Di antara belasan saksi tersebut, setengah di antaranya adalah keluarga Brigadir J. Artinya, persidangan ini menjadi momen pertama kali Baradae bertemu dengan keluarga Brigadir J. Ibu Brigadir J, Rosti Simanjuntak, menangis saat memberi kesaksian dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober. Ia tak menyangka nasib anaknya harus berakhir tragis karena menjadi korban pembunuhan. Apalagi sosok yang diduga mendalangi pembunuhan ini adalah atasan Brigadir J, yakni Ferdi Sambo.
Awalnya, Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa bertanya kepada Rosti, apakah Brigadir J pernah bercerita tentang masalahnya. Rosti pun menjawab bahwa sang anak hanya bercerita soal kebaikan keluarga Verdi Sambo. Selain itu, Rosti juga mendapat cerita soal keakraban Brigadir J dengan sesama ajudan lainnya. Hal itulah yang membuat Rosti kaget ketika mendengar kabar kematian anaknya. Rosti tak menyangka sang anak tewas karena ditembak sesama ajudan atas perintah Verdi Sambo. Padahal selama ini Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati, sudah dianggap sebagai orang tua Brigadir J di Jakarta. Rosti lantas menyebut aksi pembunuhan ini adalah bentuk perampasan hak hidup yang telah diberikan oleh Tuhan. Sejak kepergian anaknya, Rosti selalu menangis sepanjang hari. Apalagi di awal kasus belum terungkap fakta jika sebenarnya Brigadir J tewas karena dibunuh. Rosti mengenang sosok Brigadir J sebagai anak yang penurut dan menjadi tulang punggung keluarga. Ia pun berharap agar sang anak bisa mendapat keadilan dalam kasus ini. Tuhan saling mengampuni. Jadi kami mohon ya, agar arwah anak kami tenang. Tolong berkata jujurlah. Jeritan darahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sisinya. Orang tua Brigadir J menangis kala mengungkap permohonan kepada terdakwa Baradae di persidangan. Sebagai justice collaborator, mereka meminta agar Baradae berkata jujur. Pasalnya mereka menilai sang putra sudah dibunuh dengan keji, tetapi saat pengungkapan pembunuhan masih difitnah. Mulanya permohonan agar Baradae jujur itu diutarakan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Samuel meminta agar Baradae melihatnya lalu memintanya berkata jujur di persidangan selanjutnya. Ia menyebut bahwa Tuhan akan selalu menyertai langkah terdakwa. Permohonan itu langsung diamini oleh Ibunda Yosua, Rosti Simanjuntak. Rosti meminta agar seluruh pernyataan Baradae nantinya di persidangan harus sesuai dengan apa yang terjadi sebetulnya. Sambil menangis, Rosti memohon agar Baradae turut merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga Yosua. Ia menyebut bahwa anaknya telah dibunuh dengan sadis, tetapi masih difitnah dengan rekayasa pembunuhan. Senada dengan Samuel, Rosti juga meminta kepada Baradae untuk tidak menutupi apa yang menjadi fakta sesungguhnya. Hal itu termasuk soal menyampaikan skenario adanya dugaan pelecehan seksual yang selalu dibawa oleh Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Dengan begitu, nama baik sang putra akan pulih kembali. Rosti lantas menegaskan agar terdakwa tak lagi mengikuti skenario Verdi Sambo. Permohonan itu semata diutarakan oleh Rosti Simanjuntak agar arwah dari almarhum Yosua bisa pergi dengan tenang. Apa yang kamu rasakan pada saat kejadian, saya mohon di persidangan selanjutnya di depan hakim yang mulia, kamu jujur. Itu anak saya sudah terbunuh dengan sadis dan keji, masih juga selalu difitnah, ini terus rekayasa mereka. Jadi Baradae ada di dalamnya, mohon. Karena kita diajarkan saling berkata jujur dan saling mengampuni. Berkata jujurlah sejujur-jujurnya. Jangan ada yang ditutup-tutupin, jangan ada yang pembohong dengan pembohong diikuti terus. Kami mohon sebagai orang tua, ibu yang betul-betul berduka berat dengan kepergian anak kami yang sudah dirampas nyawa. Sebenarnya secara manusia, kalian tidak ada hati nurani sedikit pun bahwa anakku menyelamatkan anakku. Tapi kami masih diajarkan secara yang punya iman kepada Tuhan, saling mengampuni. Jadi kami mohon ya, agar arwah anak kami tenang. Tolong berkata jujurlah. Jeritan darahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sisinya. Adik Brigadir J, Bribda Mahariza Rizky Huta Barat memberikan kesaksiannya dalam persidangan terdakwa Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober. Ia mengaku dilarang memakaikan baju dan menggendong jenazah kakaknya untuk terakhir kali. Disebutkan dirinya dilarang oleh seorang perwira berpangkat kombes. Dikutip dari tribunnews.com, Reza menerangkan mulanya ia bertemu dengan dokter di rumah sakit Polri yang melakukan autopsi terhadap jenazah kakaknya.
Sang dokter mengizinkan untuk memakaikan pakaian kepada jenazah Brigadir J. Hal ini karena Bribda Reza merupakan adik kandung almarhum. Terlebih, Reza juga satu-satunya keluarga Brigadir J di Jakarta. Namun saat itu seorang perwira Polri berpangkat kombes justru melarangnya. Reza dipersulit untuk mengurus jenazah kakaknya. Hakim lantas menanyakan identitas kombes itu kepada Reza, namun Reza mengaku lupa namanya. Selanjutnya, Reza tetap sedikit bersikukuh untuk melihat jenazah kakaknya karena ia adalah adik almarhum. Kombes tersebut tetap melarangnya dan meminta Reza sabar dan menunggu di luar ruangan. Akibat larangan itu, Reza mengaku dirinya tidak bisa melihat mendiang kakaknya di autopsi hingga selesai. Lantas Reza sempat berteriak meminta untuk menggendong jenazah Brigadir J untuk dimasukkan ke peti mati. Reza mengaku ditarik AKBP Hendrik untuk bersabar dan menunggu di luar, sehingga ia baru bisa melihat jenazah kakaknya saat sudah dalam kondisi rapi di peti mati. Reza langsung berdoa di depan jasad kakaknya. Namun di saat ia berdoa, ada seseorang yang tidak sabar menunggu. Apa Pak persiapannya? Jaga jarak ya. Terdakwa kasus dugaan pembunuhan Brigadir J Baradae sudah mendengarkan keterangan 12 saksi dari pihak keluarga dalam sidang kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober kemarin. Ia lantas mengatakan keterangan para saksi tersebut semuanya benar. Dikutip dari tribunnews.com, Baradae untuk kedua kalinya tidak mengajukan eksepsi. Kali ini ia membenarkan keterangan saksi dari keluarga Brigadir J. Mulanya ia diminta oleh pihak keluarga untuk bersikap jujur di persidangan. Baradae lantas berkomitmen akan berkata jujur dalam kasus yang menjeratnya. Ia juga akan membela Brigadir J untuk yang terakhir kalinya. Lantas majelis hakim bertanya kepada Baradae apakah keterangan saksi benar atau salah. Baradae menjawab apa yang disampaikan Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak dalam persidangan benar sesuai dengan apa yang terjadi. Baradae juga membenarkan kesaksian yang dibeberkan Kamarudin Simanjuntak selaku kuasa hukum Brigadir J, kesaksian kekasih Brigadir J, Vera Simanjuntak, hingga keterangan dari adik kandung Brigadir J pun tak disanggah Baradae. Untuk itu, keterangan para saksi keluarga Brigadir J dinyatakan Baradae sesuai dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Kekasih Brigadir J, Vera Simanjuntak mengungkapkan kesaksiannya di hadapan majelis hakim saat sidang terdakwa Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober kemarin. Ia mengaku pernah dicurhati Brigadir J yang kesal hingga mengumpat karena disalahkan saat Putri Chandrawati sakit. Dikutip dari tribunnews.com, Vera membeberkan Brigadir J sempat mengeluh kepadanya. Mulanya Vera mengenang adanya cekcok antara Brigadir J dengan pihak bernama Daden. Namun tidak dijelaskan secara lebih jauh terkait konflik tersebut. Vera menerangkan saking kesalnya Brigadir J sampai mengumpat. Lantas Vera bertanya kepada Brigadir J apa sebenarnya yang terjadi. Dalam kesaksiannya Vera menjelaskan bahwa kekasihnya itu menjawab Putri Chandrawati sakit namun ia justru disalahkan. Kemudian Vera bertanya kepada Brigadir J apakah dirinya memukul Putri. Brigadir J menjawab dengan tegas bahwa dirinya tidak memukul Putri.
Mendengar jawaban tersebut, Vera berujar kepada Brigadir J agar tidak takut kalau memang tidak bersalah. Sebagaimana diketahui dalam memberikan keterangannya, Vera sempat menangis dalam persidangan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap kekasihnya pada Selasa 25 Oktober. Dengan suara parau, Vera tampak mengusap air mata saat menyampaikan percakapannya dengan Brigadir J melalui video call pada 21 Juni 2022. Siapa menjalani sidang? Siapa bersaksi? Persiapannya sejauh ini seperti apa? Ada yang sedang nggak? Saudara, secara mengejutkan, Barada Eliezer, tersangka kasus tewasnya Brigadir Yosua, mengatakan korban tidak pernah melecehkan Putri Chandrawati setelah bersimpuh meminta maaf langsung ke orang tua Yosua dalam sidang pada Selasa 25 Oktober kemarin. Barada Eliezer mengungkapkan akan berkata jujur di persidangan. Ia mengatakan akan membela Yosua Huta Barat di persidangan. Barada Eliezer berkomitmen akan membela Brigadir J untuk yang terakhir kalinya. Ia juga tidak percaya dan meyakini jika Brigadir J tidak melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati yang selama ini dituduhkan oleh pihak Ferdi Sambo. Barada Eliezer juga akan siap menerima apapun konsekuensi hukum yang akan diterimanya dalam kasus ini. Sebelumnya, Bibi Brigadir J, Rohani Simanjuntak, meminta Richard Eliezer atau Barade untuk berkata jujur atas meninggalnya Yosua. Di hadapan majelis hakim, Rohani meminta Barade Eliezer mengungkapkan sejujur-jujurnya apa yang telah dilakukan Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Rohani berharap agar ex-ajudan mantan Kadif Propam Polri itu berkata yang sebenar-benarnya. Permintaan yang sama juga dilontarkan oleh ayah dan ibu dari Brigadir J, yakni Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak. Baik, mohon izin yang mulia. Terima kasih Bapak, Ibu, dan keluarga. Saya cuma ingin menyampaikan, saya akan berkata jujur, saya akan membela untuk terakhir kalinya, akan membela abang saya mengurus untuk terakhir kalinya. Karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos ketiga itu melakukan pelecehan. Saya tidak meyakini Bang Yos telah melakukan pelecehan. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Namun saya ingin mengatakan bahwa saya siap untuk apapun yang akan terjadi dan apapun keputusan untuk diri saya. Terima kasih. Eliezer, tadi saya tanya bagaimana keterangan. Dalam persidangan yang digelar kemarin pula, saudara kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, menyinggung soal adanya 3 penembak Brigadir Yosua di rumah dinas Ferdi Sambo 8 Juli lalu. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Richard Eliezer pun mengaku bahwa segala pembuktian soal penuturan dari Kamarudin akan dibuktikan oleh pihaknya di persidangan. Menurut Roni Talapesi, ada beberapa catatan atas apa yang disampaikan Kamarudin Simanjuntak, termasuk soal 3 penembak Brigadir Yosua yang nantinya akan diuji dalam sidang pembuktian. Menurut pengakuan Richard, saat kejadian hanya ada 2 penembak, yakni dirinya dan juga Ferdi Sambo. Diketahui Kamarudin Simanjuntak mengatakan dalam persidangan soal 3 penembak Yosua dari temuan 3 selongsong peluru oleh penyidik di TKP rumah dinas Ferdi Sambo. Disebutkan selain Ferdi Sambo dan Barada Eliezer yang menembak Brigadir Yosua, Putri Chandrawati juga dikatakan Kamarudin ikut terlibat. Pengakuan Kamarudin itu disampaikan dalam persidangan lanjutan kasus Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer pada Selasa 25 Oktober kemarin, saudara. Dalam sidang tersebut sejumlah saksi hadir yang mana rata-rata merupakan keluarga dari korban Brigadir Yosua.
rekan-rekan media yang sudah mengawal proses ini. Hari ini kami mendengarkan keterangan saksi dari saksi pelapor yang merupakan pengacara Pak Komarudin Simanjuntak ya. Dalam hal ini kami melihat bahwa keterangan yang sudah disampaikan ini berdasarkan informasi. Ada beberapa catatan buat kami, itu nanti kami uji di persidangan ya, mengenai alat bukti yang lainnya. Tapi kami berterima kasih dan kami mengapresiasi atas kedatangan keluarga korban dan juga pengacara yang sudah hadir untuk memberikan informasi pada hari ini. Semoga ini kasus ini menjadi terang, kemudian mengenai fakta-fakta yang lainnya nanti kita uji di agenda pembuktian. Jadi ada beberapa catatan, nanti kami sampaikan nanti di agenda pembuktian. Oke, silakan. Oleh Komarudin Simanjuntak ini sesuai dengan apa yang disampaikan kepada tim oleh Baradae? Ada beberapa catatan yang perlu kita sampaikan. Pertama mengenai uang itu dijanjikan setelah pasca penembakan ya, 2 hari setelah pasca penembakan. Itu nanti disampaikan nanti di agenda pembuktian ya, cocokkan dengan kesaksian yang lain. Kedua, mengenai 3 penembak yang disampaikan, itu ada catatan juga dari kami bahwa klien kami menyampaikan bahwa yang menembak itu adalah Richard Eliezer dengan Ferdi Sambo. Ini kan permasalahannya adalah alat buktinya kan rusak. Peluru-pelurunya rusak, karena kan kalau teman-teman lihat tadi yang diambil oleh tim sus itu sudah berapa kali rekonstruksi. Bribka Mahareza Rizky Huta Barat, adik Brigadir Yosua, mengungkapkan sederet pengakuan dalam sidang lanjutan terdakwa Barada Eliezer pada Selasa kemarin. Ia menangis saat tak diizinkan melihat jenazah dari sang kakak. Reza mengaku kala itu ia berada di Rumah Sakit Kramat Jati dan sudah memohon pada dokter forensik agar melihat jasad Brigadir Yosua untuk terakhir kalinya. Namun Reza mengatakan ketika itu ia sempat dilarang oleh anggota Polri berpangkat Komisaris Besar Polisi atau Kombes. Reza mengaku sempat memaksa dan memohon untuk melihat dan mengenakan pakaian terakhir untuk sang kakak. Meski telah bersikeras, Reza tetap tak diizinkan oleh perwira menengah tersebut. Setelah jenazah Brigadir Yosua rapi dan dimasukkan ke dalam peti, barulah Reza diperkenankan melihat jenazah dari sang kakak. Saat melihat dan berdoa, Reza mengaku juga mendengar ada anggota polisi yang mendesaknya untuk cepat menutup peti jenazah. Reza mengungkapkan dirinya saat diperintahkan ajudan Ferdi Sambo ke Biro Provos Mabes Polri. Kala itu ia bertemu dengan Kepala Biro Provos Brigjen Beni Ali dan diceritakan bahwa sang kakak telah meninggal dunia. Menurut Reza, Beni mengungkapkan Yosua telah melakukan pelecehan seksual pada istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Hari ini Rabu 26 Oktober 2022, Hakim Ketua Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J, Wahyu Iman Santoso, membacakan putusan sela untuk Ferdi Sambo. Hakim menolak eksepsi atau nota pembelaan Ferdi Sambo. Saat eksepsinya ditolak, Sambo tampak tegang dan resah hingga mengelus-elus lututnya. Ferdi Sambo yang duduk di kursi terdakwa tampak menunduk saat nota pembelaannya ditolak oleh hakim. Ia kemudian menegakkan posisi duduk dan tampak resah hingga mengelus-elus lututnya. Ferdi Sambo juga terlihat melihat keluar ruangan setelah nota pembelaannya ditolak. Setelah itu ia dibawa keluar dan kembali mengenakan rompi merah tahanan. Pasca hakim membacakan putusan sela dan menolak pembelaan Ferdi Sambo, Wahyu memerintahkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU untuk melanjutkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa Ferdi Sambo. Oleh penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, maka terhadap keberatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak dan dakwaan penuntut umum nomor register perkara nomor PDM 242 Jakarta Selatan /10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 tersebut telah dibuat dan disusun sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Menimbang bahwa oleh karena keberatan penasihat hukum terdakwa dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan perkara berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242 Jakarta Selatan /10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH
yang terdaftar di Kepanitraan Pidana dengan register perkara nomor 796 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan haruslah dilanjutkan. Menimbang bahwa oleh karena putusan ini mengenai keberatan dari penasihat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan penuntut umum, maka perhitungan mengenai biaya perkara ini ditangguhkan sampai dengan putusan akhir. Memperhatikan pasal 156 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 143 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili: 1. Menolak keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH untuk seluruhnya. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 796 PIT B garing 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut di atas. 3. Menangguhkan biaya perkara dengan putusan sampai dengan putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 24 Oktober oleh kami Majelis Hakim dibantu oleh saudara panitera pengganti, dihadiri oleh jaksa penuntut umum serta penasihat hukum terdakwa. Orang anggota keluarga Brigadir J Sanggah Parulian memberikan kesaksian terkait kasus kematian Brigadir J. Ia mengaku sempat ditelepon sosok pria misterius yang meminta agar tak berbicara soal peristiwa kematian Brigadir J kepada awak media. Disebutnya hal itu demi keamanan keluarga mendiang. Kesaksian itu diungkapkan Sanggah Parulian dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana Brigadir J yang digelar pada Selasa 25 Oktober. Ia menyebut telepon itu ia terima sepulang dari makam Brigadir J pada 11 Juli. Namun Sanggah menyebut nomor tersebut tak bisa dibuka olehnya. Sosok misterius itu meminta kepada pihak keluarga Brigadir J untuk tidak berbicara kepada media atas kasus tersebut. Saat ditanya identitasnya, pria misterius tersebut tak mau mengaku, lalu teleponnya dimatikan oleh Sanggah. Disebutnya sosok misterius tersebut memberi pesan untuk keamanan keluarga Brigadir J. Tak lama ia kembali ditelepon untuk memastikan agar tidak berbicara ke media. Mendengar hal itu, Sanggah kembali mematikan teleponnya, tetapi pria misterius tersebut tetap menerornya dengan panggilan berulang. Sebagai informasi, dalam sidang lanjutan itu, JPU menghadirkan 12 orang saksi. Saksi tersebut didominasi keluarga Brigadir J, termasuk kekasih mendiang Vera Simanjuntak. Apa persiapannya? Barada Richard Eliezer alias Baradae tidak berani menatap wajah pihak keluarga Brigadir Yosua yang bergantian menangis saat memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober 2022. Pantauan reporter Tribunnews.com di lokasi sidang, Baradae yang memakai kemeja berwarna hitam itu duduk di bagian ujung meja penasihat hukumnya. Baradae terus menunduk dan melihat ke arah bawah sepanjang keluarga Brigadir Yosua memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terutama saat keluarga Brigadir Yosua saling bergantian menangis di persidangan. Awalnya ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, yang terlebih dahulu menangis ketika memberikan keterangan di persidangan. Kemudian disusul tangisan ibunda Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak, yang pecah saat memberikan keterangan. Saat itu Baradae terus menunduk dengan posisi kedua tangannya mengepal. Kemudian Majelis Hakim kembali menggali keterangan dari 7 orang keluarga Brigadir Yosua lainnya. Saat itu mereka juga saling bergantian menangis saat menceritakan apa yang diketahuinya di kasus Brigadir Yosua.
Apalagi ketika salah satu pihak keluarga Brigadir Yosua sempat menunjukkan foto jenazah Brigadir Yosua saat pertama kali tiba di Jambi. Foto itu pun disiarkan di layar di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Melihat foto tersebut, Baradae kembali tidak bergeming dan tidak mau melihat ke arah layar. Di sebelahnya pengacara Baradae, Roni Talapesi, tampak menepuk paha dan pundak Baradae sembari berusaha menguatkan. Sebelumnya Baradae sempat menghampiri dan bersimpuh di hadapan orang tua Brigadir Yosua saat keluarga Brigadir Yosua masuk ke ruang sidang untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Baradae yang mulanya sedang duduk di sebelah kuasa hukumnya langsung bangun dari tempat duduknya setelah melihat orang tua Brigadir Yosua masuk ke dalam ruang sidang. Terlihat Baradae langsung mengulurkan tangannya untuk bersalaman dengan kedua orang tua Brigadir Yosua. Kemudian Baradae langsung menundukkan kepala di hadapan orang tua Brigadir Yosua. Merespon hal tersebut, ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, terlihat mengusap kepala Baradae sambil menunjukkan gestur mengangguk. Dalam sidang yang digelar pada Selasa 25 Oktober 2022, orang tua Brigadir J meminta terdakwa Baradae untuk berkata jujur. Hal itu langsung direspon oleh terdakwa Baradae. Baradae mengaku akan membela rekan sesama ajudannya tersebut untuk terakhir kalinya. Hal itu diungkapkan terdakwa Baradae di depan hakim dan orang tua Brigadir J ketika sidang keterangan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Baradae langsung bersimpuh di depan orang tua Brigadir J. Ia bahkan mencium tangan keduanya. Pada kesempatan itu, Baradae mengaku bakal membela Bang Yos, panggilan akrab Brigadir J. Baradae mengaku tak percaya dengan pelecehan seksual yang dituduhkan kepada mendiang Brigadir J. Ia menegaskan siap melakukan pembelaan kepada Brigadir J dan siap menerima hukuman yang akan diberikan kepadanya. Sementara di persidangan, orang tua Brigadir J menangis kala mengungkap permohonan kepada terdakwa Baradae di persidangan. Sebagai justice collaborator, mereka meminta agar Baradae berkata jujur. Pasalnya mereka menilai sang putra sudah dibunuh dengan keji, tetapi saat pengungkapan pembunuhan masih difitnah. Mulanya permohonan agar Baradae untuk jujur itu diutarakan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Permohonan itu langsung diamini oleh Ibunda Yosua, Rosti Simanjuntak. Rosti meminta agar seluruh pernyataan Baradae nantinya di persidangan harus sesuai dengan apa yang terjadi sebetulnya. Jujurlah, jeritan darahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sisinya. Itu satu kerinduan orang tua yang mengasihi anaknya. Mohon Baradae, ini sebagai ibu, kamu juga punya ibu dan keluarga. Mohon berkata jujurlah anakku. Berkata jujur, jangan ada dibohong-bohong, jangan ada tutup-tutup. Yang terakhir yang mulia. Ya, silakan. Apa? Orang yang jujur dan mengakui kesalahannya, Tuhan akan mengampuni. Itu yang kami mohon dari keluarga besar, terutama saya selaku ayah almarhum dan ibunya. Saya akan berkata jujur, saya akan membela untuk terakhir kalinya, akan membela abang saya, Bang Yos, untuk terakhir kalinya. Karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos setega itu melakukan pelecehan. Baradae dan keluarga Brigadir J sudah berada dalam satu ruangan persidangan yang sama. Sebelum persidangan dimulai, nampak Baradae mencuri waktu mencium tangan ayah dan ibu Brigadir J. Selesai momen tersebut, Baradae pun langsung kembali ke tempatnya dan menangis. Baradae sedang menunggu persidangan dimulai, di sampingnya didampingi kuasa hukum Baradae, Roni Talapesi. Kemudian detik-detik menegangkan pun terjadi saat keluarga Brigadir J memasuki ruang persidangan. Nampak ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat, langsung memasuki ruangan terlebih dahulu. Lalu disusul dengan istri dan anggota keluarga yang lainnya. Keluarga Brigadir J pun langsung duduk di depan hakim. Setelah duduk, Baradae mencuri waktu menghampiri ayah dan ibu Brigadir J. Nampak momen mengharukan lantaran Baradae berlutut dan mencium tangan orang tua Brigadir J. Setelah itu, Baradae kembali ke tempat duduknya. Tak lama kemudian terlihat Baradae menangis. Diketahui hari ini digelar sidang lanjutan dakwaan Baradae. Sidang tersebut dihadiri oleh 12 saksi. Di antara belasan saksi tersebut, setengah di antaranya adalah keluarga Brigadir J. Artinya, persidangan ini menjadi momen pertama kali Baradae bertemu dengan keluarga Brigadir J.
Ibu Brigadir J. Rosti Simanjuntak menangis saat memberi kesaksian dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober. Ia tak menyangka nasib anaknya harus berakhir tragis karena menjadi korban pembunuhan. Apalagi sosok yang diduga mendalangi pembunuhan ini adalah atasan Brigadir J, yakni Ferdi Sambo. Awalnya, Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa bertanya kepada Rosti, apakah Brigadir J pernah bercerita tentang masalahnya. Rosti pun menjawab bahwa sang anak hanya bercerita soal kebaikan keluarga Ferdi Sambo. Selain itu, Rosti juga mendapat cerita soal keakraban Brigadir J dengan sesama ajudan lainnya. Hal itulah yang membuat Rosti kaget ketika mendengar kabar kematian anaknya. Rosti tak menyangka sang anak tewas karena ditembak sesama ajudan atas perintah Ferdi Sambo. Padahal selama ini Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati, sudah dianggap sebagai orang tua Brigadir J di Jakarta. Rosti lantas menyebut aksi pembunuhan ini adalah bentuk perampasan hak hidup yang telah diberikan oleh Tuhan. Sejak kepergian anaknya, Rosti selalu menangis sepanjang hari. Apalagi di awal kasus belum terungkap fakta jika sebenarnya Brigadir J tewas karena dibunuh. Rosti mengenang sosok Brigadir J sebagai anak yang penurut dan menjadi tulang punggung keluarga. Ia pun berharap agar sang anak bisa mendapat keadilan dalam kasus ini. Tuhan saling mengampuni. Jadi kami mohon ya, agar arwah anak kami tenang. Tolong berkata jujurlah. Jeritan darahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sisinya. Orang tua Brigadir J menangis kala mengungkap permohonan kepada terdakwa Baradae di persidangan. Sebagai justice collaborator, mereka meminta agar Baradae berkata jujur. Pasalnya mereka menilai sang putra sudah dibunuh dengan keji, tetapi saat pengungkapan pembunuhan masih difitnah. Mulanya permohonan agar Baradae jujur itu diutarakan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Samuel meminta agar Baradae melihatnya lalu memintanya berkata jujur di persidangan selanjutnya. Ia menyebut bahwa Tuhan akan selalu menyertai langkah terdakwa. Permohonan itu langsung diamini oleh Ibunda Yosua, Rosti Simanjuntak. Rosti meminta agar seluruh pernyataan Baradae nantinya di persidangan harus sesuai dengan apa yang terjadi sebetulnya. Sambil menangis, Rosti memohon agar Baradae turut merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga Yosua. Ia menyebut bahwa anaknya telah dibunuh dengan sadis, tetapi masih difitnah dengan rekayasa pembunuhan. Senada dengan Samuel, Rosti juga meminta kepada Baradae untuk tidak menutupi apa yang menjadi fakta sesungguhnya. Hal itu termasuk soal menyampaikan skenario adanya dugaan pelecehan seksual yang selalu dibawa oleh Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Dengan begitu, nama baik sang putra akan pulih kembali. Rosti lantas menegaskan agar terdakwa tak lagi mengikuti skenario Ferdi Sambo. Permohonan itu semata diutarakan oleh Rosti Simanjuntak agar arwah dari almarhum Yosua bisa pergi dengan tenang. Apa yang kamu rasakan pada saat kejadian, saya mohon di persidangan selanjutnya di depan hakim yang mulia, kamu jujur. Itu anak saya sudah terbunuh dengan sadis dan keji, masih juga selalu difitnah, ini terus rekayasa mereka. Jadi Baradae ada di dalamnya, mohon. Karena kita diajarkan saling berkata jujur dan saling mengampuni. Berkata jujurlah sejujur-jujurnya. Jangan ada yang ditutup-tutupin, jangan ada yang pembohong dengan pembohong diikuti terus. Kami mohon sebagai orang tua, ibu yang betul-betul berduka berat dengan kepergian anak kami yang sudah dirampas nyawa. Sebenarnya secara manusia, kalian tidak ada hati nurani sedikit pun bahwa anakku menyelamatkan anakku. Tapi kami masih diajarkan secara yang punya iman kepada Tuhan, saling mengampuni. Jadi kami mohon ya, agar arwah anak kami tenang. Tolong berkata jujurlah. Jeritan darahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sisinya.
Adik Brigadir J Bribda Mahariza Rizky Huta Barat memberikan kesaksiannya dalam persidangan terdakwa Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober. Ia mengaku dilarang memakaikan baju dan menggendong jenazah kakaknya untuk terakhir kali. Disebutkan dirinya dilarang oleh seorang perwira berpangkat kombes. Dikutip dari tribunnews.com, Reza menerangkan mulanya ia bertemu dengan dokter di Rumah Sakit Polri yang melakukan autopsi terhadap jenazah kakaknya. Sang dokter mengizinkan untuk memakaikan pakaian kepada jenazah Brigadir J. Hal ini karena Bribda Reza merupakan adik kandung almarhum. Terlebih, Reza juga satu-satunya keluarga Brigadir J di Jakarta. Namun saat itu seorang perwira Polri berpangkat kombes justru melarangnya. Reza dipersulit untuk mengurus jenazah kakaknya. Hakim lantas menanyakan identitas kombes itu kepada Reza, namun Reza mengaku lupa namanya. Selanjutnya, Reza tetap sedikit bersikukuh untuk melihat jenazah kakaknya karena ia adalah adik almarhum. Kombes tersebut tetap melarangnya dan meminta Reza sabar dan menunggu di luar ruangan. Akibat larangan itu, Reza mengaku dirinya tidak bisa melihat mendiang kakaknya di autopsi hingga selesai. Lantas Reza sempat berteriak meminta untuk menggendong jenazah Brigadir J untuk dimasukkan ke peti mati. Reza mengaku ditarik AKBP Hendrik untuk bersabar dan menunggu di luar. Sehingga ia baru bisa melihat jenazah kakaknya saat sudah dalam kondisi rapi di peti mati. Reza langsung berdoa di depan jasad kakaknya. Namun di saat ia berdoa, ada seseorang yang tidak sabar menunggu. Apa persiapannya? Jarak ya, jaga jarak ya. Awas, awas. Terdakwa kasus dugaan pembunuhan Brigadir J Baradae sudah mendengarkan keterangan 12 saksi dari pihak keluarga dalam sidang kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober kemarin. Ia lantas mengatakan keterangan para saksi tersebut semuanya benar. Dikutip dari tribunnews.com, Baradae untuk kedua kalinya tidak mengajukan eksepsi. Kali ini ia membenarkan keterangan saksi dari keluarga Brigadir J. Mulanya ia diminta oleh pihak keluarga untuk bersikap jujur di persidangan. Baradae lantas berkomitmen akan berkata jujur dalam kasus yang menjeratnya. Ia juga akan membela Brigadir J untuk yang terakhir kalinya. Lantas majelis hakim bertanya kepada Baradae apakah keterangan saksi benar atau salah. Baradae menjawab apa yang disampaikan Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak dalam persidangan benar sesuai dengan apa yang terjadi. Baradae juga membenarkan kesaksian yang dibeberkan Kamarudin Simanjuntak selaku kuasa hukum Brigadir J, kesaksian kekasih Brigadir J, Vera Simanjuntak, hingga keterangan dari adik kandung Brigadir J pun tak disanggah Baradae. Untuk itu, keterangan para saksi keluarga Brigadir J dinyatakan Baradae sesuai dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Kekasih Brigadir J, Vera Simanjuntak mengungkapkan kesaksiannya di hadapan majelis hakim saat sidang terdakwa Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober kemarin. Ia mengaku pernah dicurhati Brigadir J yang kesal hingga mengumpat karena disalahkan saat Putri Chandrawati sakit. Dikutip dari tribunnews.com, Vera membeberkan Brigadir J sempat mengeluh kepadanya. Mulanya Vera mengenang adanya cekcok antara Brigadir J dengan pihak bernama Daden.
Namun tidak dijelaskan secara lebih jauh terkait konflik tersebut. Vera menerangkan saking kesalnya Brigadir J sampai mengumpat. Lantas Vera bertanya kepada Brigadir J apa sebenarnya yang terjadi. Dalam kesaksiannya, Vera menjelaskan bahwa kekasihnya itu menjawab Putri Chandrawati sakit, namun ia justru disalahkan. Kemudian Vera bertanya kepada Brigadir J apakah dirinya memukul Putri. Brigadir J menjawab dengan tegas bahwa dirinya tidak memukul Putri. Mendengar jawaban tersebut, Vera berujar kepada Brigadir J agar tidak takut kalau memang tidak bersalah. Sebagaimana diketahui dalam memberikan keterangannya, Vera sempat menangis dalam persidangan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap kekasihnya pada Selasa 25 Oktober. Dengan suara parau, Vera tampak mengusap air mata saat menyampaikan percakapannya dengan Brigadir J melalui video call pada 21 Juni 2022. Ngomong dong. Bang, handphone bang. Siap menjalani sidang, siap bersaksi. Persiapannya sejauh ini seperti apa? Ada yang sedang nggak? Saudara, secara mengejutkan, Barada Eliezer, tersangka kasus tewasnya Brigadir Yosua, mengatakan korban tidak pernah melecehkan Putri Chandrawati setelah bersimpuh meminta maaf langsung ke orang tua Yosua dalam sidang pada Selasa 25 Oktober kemarin. Barada Eliezer mengungkapkan akan berkata jujur di persidangan. Ia mengatakan akan membela Yosua Huta Barat di persidangan. Barada Eliezer berkomitmen akan membela Brigadir J untuk yang terakhir kalinya. Ia juga tidak percaya dan meyakini jika Brigadir J tidak melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati yang selama ini dituduhkan oleh pihak Ferdi Sambo. Barada Eliezer juga akan siap menerima apapun konsekuensi hukum yang akan diterimanya dalam kasus ini. Sebelumnya, Bibi Brigadir J, Rohani Simanjuntak, meminta Richard Eliezer atau Barada untuk berkata jujur atas meninggalnya Yosua. Di hadapan majelis hakim, Rohani meminta Barada Eliezer mengungkapkan sejujur-jujurnya apa yang telah dilakukan Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Rohani berharap agar ex-ajudan mantan Kadif Propam Polri itu berkata yang sebenar-benarnya. Permintaan yang sama juga dilontarkan oleh ayah dan ibu dari Brigadir J, yakni Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak. Baik, mohon izin yang mulia. Terima kasih Bapak, Ibu, dan keluarga. Saya cuma ingin menyampaikan, saya akan berkata jujur, saya akan membela untuk terakhir kalinya, akan membela abang saya mengurus untuk terakhir kalinya. Karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos ketika itu melakukan pelecehan. Saya tidak meyakini Bang Yos telah melakukan pelecehan. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Namun saya ingin mengatakan bahwa saya siap untuk apapun yang akan terjadi dan apapun keputusan untuk diri saya. Terima kasih. Eliezer, tadi saya tanya bagaimana keterangan. Dalam persidangan yang digelar kemarin pula, Saudara Kuasa Hukum Keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, menyinggung soal adanya 3 penembak Brigadir Yosua di rumah dinas Ferdi Sambo 8 Juli lalu. Menanggapi hal tersebut, Kuasa Hukum Richard Eliezer pun mengaku bahwa segala pembuktian soal penuturan dari Kamarudin akan dibuktikan oleh pihaknya di persidangan. Menurut Roni Talapesi, ada beberapa catatan atas apa yang disampaikan Kamarudin Simanjuntak, termasuk soal 3 penembak Brigadir Yosua yang nantinya akan diuji dalam sidang pembuktian. Menurut pengakuan Richard, saat kejadian hanya ada 2 penembak, yakni dirinya dan juga Ferdi Sambo. Diketahui Kamarudin Simanjuntak mengatakan dalam persidangan soal 3 penembak Yosua dari temuan 3 selongsong peluru oleh penyidik di TKP rumah dinas Ferdi Sambo.
Disebutkan selain Ferdi Sambo dan Barada Eliezer yang menembak Brigadir Yosua, Putri Chandrawati juga dikatakan Kamarudin ikut terlibat. Pengakuan Kamarudin itu disampaikan dalam persidangan lanjutan kasus Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer pada Selasa 25 Oktober kemarin, saudara. Dalam sidang tersebut sejumlah saksi hadir yang mana rata-rata merupakan keluarga dari korban Brigadir Yosua. Awal proses ini, hari ini kami mendengarkan keterangan saksi dari saksi pelapor yang merupakan pengacara Pak Kamarudin Simanjuntak ya. Dalam hal ini kami melihat bahwa keterangan yang sudah disampaikan ini berdasarkan informasi. Ada beberapa catatan ini itu nanti kami uji di persidangan ya, mengenai alat bukti yang lainnya. Tapi kami berterima kasih dan kami mengapresiasi atas kedatangan keluarga korban dan juga pengacara yang sudah hadir untuk memberikan informasi pada hari ini. Semoga ini kasus ini menjadi terang, kemudian mengenai fakta-fakta yang lainnya nanti kita uji di agenda pembuktian. Jadi ada beberapa catatan, nanti kami sampaikan nanti di agenda pembuktian. Oke, silakan. Oleh Kamarudin Simanjuntak ini sesuaikan dengan apa yang disampaikan kepada tim oleh Barada Eliezer? Ada beberapa catatan yang perlu kita sampaikan. Pertama mengenai uang itu dijanjikan setelah pasca penembakan ya, 2 hari setelah pasca penembakan. Itu nanti disampaikan nanti di agenda pembuktian ya, cocokkan dengan kesaksian yang lain. Kedua, mengenai 3 penembak yang disampaikan, itu ada catatan juga dari kami bahwa klien kami menyampaikan bahwa yang menembak itu adalah Richard Eliezer dengan Ferdi Sambo. Ini kan permasalahannya adalah alat buktinya kan rusak. Peluru-pelurunya rusak, karena kan kalau teman-teman lihat lagi yang diambil oleh tim sus itu sudah berapa kali rekonstruksi. Bribka Mahareza Rizky Huta Barat, adik Brigadir Yosua, mengungkapkan sederet pengakuan dalam sidang lanjutan terdakwa Barada Eliezer pada Selasa kemarin. Ia menangis saat tak diizinkan melihat jenazah dari sang kakak. Reza mengaku kala itu ia berada di Rumah Sakit Kramat Jati dan sudah memohon pada dokter forensik agar melihat jasad Brigadir Yosua untuk terakhir kalinya. Namun Reza mengatakan ketika itu ia sempat dilarang oleh anggota Polri berpangkat Komisaris Besar Polisi atau Kombes. Reza mengaku sempat memaksa dan memohon untuk melihat dan mengenakan pakaian terakhir untuk sang kakak. Meski telah bersikeras, Reza tetap tak diizinkan oleh perwira menengah tersebut. Setelah jenazah Brigadir Yosua rapi dan dimasukkan ke dalam peti, barulah Reza diperkenankan melihat jenazah dari sang kakak. Saat melihat dan berdoa, Reza mengaku juga mendengar ada anggota polisi yang mendesaknya untuk cepat menutup peti jenazah. Reza mengungkapkan dirinya saat diperintahkan ajudan Ferdi Sambo ke Biro Provos Mabes Polri. Kala itu ia bertemu dengan Kepala Biro Provos Brigjen Beni Ali dan diceritakan bahwa sang kakak telah meninggal dunia. Menurut Reza, Beni mengungkapkan Yosua telah melakukan pelecehan seksual pada istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Hari ini Rabu 26 Oktober 2022, Hakim Ketua Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J, Wahyu Iman Santoso, membacakan putusan sela untuk Ferdi Sambo. Hakim menolak eksepsi atau nota pembelaan Ferdi Sambo. Saat eksepsinya ditolak, Sambo tampak tegang dan resah hingga mengelus-elus lututnya. Ferdi Sambo yang duduk di kursi terdakwa tampak menunduk saat nota pembelaannya ditolak oleh hakim. Ia kemudian menegakkan posisi duduk dan tampak resah hingga mengelus-elus lututnya. Ferdi Sambo juga terlihat melihat keluar ruangan setelah nota pembelaannya ditolak. Setelah itu ia dibawa keluar dan kembali mengenakan rompi merah tahanan. Pasca hakim membacakan putusan sela dan menolak pembelaan Ferdi Sambo, Wahyu memerintahkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU untuk melanjutkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa Ferdi Sambo. Oleh penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, maka terhadap keberatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak dan dakwaan penuntut umum nomor register perkara nomor PDM 242 Jakarta Selatan _10 _2022
tanggal 5 Oktober 2022 tersebut telah dibuat dan disusun sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Menimbang bahwa oleh karena keberatan penasihat hukum terdakwa dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan perkara berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242 Jakarta Selatan /10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH yang terdaftar di Kepanitraan Pidana dengan register perkara nomor 796 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan haruslah dilanjutkan. Menimbang bahwa oleh karena putusan ini mengenai keberatan dari penasihat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan penuntut umum, maka perhitungan mengenai biaya perkara ini ditangguhkan sampai dengan putusan akhir. Memperhatikan pasal 156 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 143 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili: 1. Menolak keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH untuk seluruhnya. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 796 PIT B /2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut di atas. 3. Menangguhkan biaya perkara dengan sampai dengan putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 24 Oktober oleh kami Majelis Hakim dibantu oleh saudara panitera pengganti, dihadiri oleh jaksa penuntut umum serta penasihat hukum terdakwa. Orang anggota keluarga Brigadir J Sanggah Parulian memberikan kesaksian terkait kasus kematian Brigadir J. Ia mengaku sempat ditelepon sosok pria misterius yang meminta agar tak berbicara soal peristiwa kematian Brigadir J kepada awak media. Disebutnya hal itu demi keamanan keluarga mendiang. Kesaksian itu diungkapkan Sanggah Parulian dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana Brigadir J yang digelar pada Selasa 25 Oktober. Ia menyebut telepon itu ia terima sepulang dari makam Brigadir J pada 11 Juli. Namun Sanggah menyebut nomor tersebut tak bisa dibuka olehnya. Sosok misterius itu meminta kepada pihak keluarga Brigadir J untuk tidak berbicara kepada media atas kasus tersebut. Saat ditanya identitasnya, pria misterius tersebut tak mau mengaku, lalu teleponnya dimatikan oleh Sanggah. Disebutnya sosok misterius tersebut memberi pesan untuk keamanan keluarga Brigadir J. Tak lama ia kembali ditelepon untuk memastikan agar tidak berbicara ke media. Mendengar hal itu, Sanggah kembali mematikan teleponnya, tetapi pria misterius tersebut tetap menerornya dengan panggilan berulang. Sebagai informasi, dalam sidang lanjutan itu, JPU menghadirkan 12 orang saksi. Saksi tersebut didominasi keluarga Brigadir J, termasuk kekasih mendiang Vera Simanjuntak. Saksi nggak, Pak? Apa persiapannya? Barada Richard Eliezer alias Baradae tidak berani menatap wajah pihak keluarga Brigadir Yosua yang bergantian menangis saat memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober 2022. Pantauan reporter Tribunnews.com di lokasi sidang, Baradae yang memakai kemeja berwarna hitam itu duduk di bagian ujung meja penasihat hukumnya. Baradae terus menunduk dan melihat ke arah bawah sepanjang keluarga Brigadir Yosua memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terutama saat keluarga Brigadir Yosua saling bergantian menangis di persidangan. Awalnya ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, yang terlebih dahulu menangis ketika memberikan keterangan di persidangan.
Kemudian disusul tangisan Ibunda Brigadir Yosua Rosti Simanjuntak yang pecah saat memberikan keterangan. Saat itu Baradae terus menunduk dengan posisi kedua tangannya mengepal. Kemudian majelis hakim kembali menggali keterangan dari 7 orang keluarga Brigadir Yosua lainnya. Saat itu mereka juga saling bergantian menangis saat menceritakan apa yang diketahuinya di kasus Brigadir Yosua. Apalagi ketika salah satu pihak keluarga Brigadir Yosua sempat menunjukkan foto jenazah Brigadir Yosua saat pertama kali tiba di Jambi. Foto itu pun disiarkan di layar di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Melihat foto tersebut, Baradae kembali tidak bergeming dan tidak mau melihat ke arah layar. Di sebelahnya pengacara Baradae, Roni Talapesi tampak menepuk paha dan pundak Baradae sembari berusaha menguatkan. Sebelumnya Baradae sempat menghampiri dan bersimpuh di hadapan orang tua Brigadir Yosua saat keluarga Brigadir Yosua masuk ke ruang sidang untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Baradae yang mulanya sedang duduk di sebelah kuasa hukumnya langsung bangun dari tempat duduknya setelah melihat orang tua Brigadir Yosua masuk ke dalam ruang sidang. Terlihat Baradae langsung mengulurkan tangannya untuk bersalaman dengan kedua orang tua Brigadir Yosua. Kemudian Baradae langsung menundukkan kepala di hadapan orang tua Brigadir Yosua. Merespon hal tersebut, ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, terlihat mengusap kepala Baradae sambil menunjukkan gestur mengangguk. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Dalam sidang yang digelar pada Selasa 25 Oktober 2022, orang tua Brigadir J meminta terdakwa Baradae untuk berkata jujur. Hal itu langsung direspon oleh terdakwa Baradae. Baradae mengaku akan membela rekan sesama ajudannya tersebut untuk terakhir kalinya. Hal itu diungkapkan terdakwa Baradae di depan hakim dan orang tua Brigadir J ketika sidang keterangan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Baradae langsung bersimpuh di depan orang tua Brigadir J. Ia bahkan mencium tangan keduanya. Pada kesempatan itu, Baradae mengaku bakal membela Bang Yos, panggilan akrab Brigadir J. Baradae mengaku tak percaya dengan pelecehan seksual yang dituduhkan kepada mendiang Brigadir J. Ia menegaskan siap melakukan pembelaan kepada Brigadir J dan siap menerima hukuman yang akan diberikan kepadanya. Sementara di persidangan, orang tua Brigadir J menangis kala mengungkap permohonan kepada terdakwa Baradae di persidangan. Sebagai justice collaborator, mereka meminta agar Baradae berkata jujur. Pasalnya mereka menilai sang putra sudah dibunuh dengan keji, tetapi saat pengungkapan pembunuhan masih difitnah. Mulanya permohonan agar Baradae untuk jujur itu diutarakan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Permohonan itu langsung diamini oleh Ibunda Yosua Rosti Simanjuntak. Rosti meminta agar seluruh pernyataan Baradae nantinya di persidangan harus sesuai dengan apa yang terjadi sebetulnya. Jujurlah, jeritan darahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sisinya. Itu satu kerinduan orang tua yang mengasihi anaknya. Mohon Baradae, ini sebagai ibu, kamu juga punya ibu dan keluarga. Mohon berkata jujurlah anakku. Berkata jujur, jangan ada dibohong-bohong, jangan ada tutup-tutup. Yang terakhir yang mulia. Ya, silakan. Apa? Orang yang jujur dan mengakui kesalahannya, Tuhan akan mengampuni. Itu yang kami mohon dari keluarga besar, terutama saya selaku ayah almarhum dan ibunya. Saya akan berkata jujur, saya akan membela untuk terakhir kalinya, akan membela abang saya, Bang Yos, untuk terakhir kalinya. Karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos setega itu melakukan pelecehan. Baradae dan keluarga Brigadir J sudah berada dalam satu ruangan persidangan yang sama. Sebelum persidangan dimulai, nampak Baradae mencuri waktu mencium tangan ayah dan ibu Brigadir J. Selesai momen tersebut, Baradae pun langsung kembali ke tempatnya dan menangis.
Baradae sedang menunggu persidangan dimulai, di sampingnya didampingi kuasa hukum Baradae Roni Talapesi. Kemudian detik-detik menegangkan pun terjadi saat keluarga Brigadir J memasuki ruang persidangan. Nampak ayah Brigadir J Samuel Huta Barat langsung memasuki ruangan terlebih dahulu, lalu disusul dengan istri dan anggota keluarga yang lainnya. Keluarga Brigadir J pun langsung duduk di depan hakim. Setelah duduk, Baradae mencuri waktu menghampiri ayah dan ibu Brigadir J. Nampak momen mengharukan lantaran Baradae berlutut dan mencium tangan orang tua Brigadir J. Setelah itu, Baradae kembali ke tempat duduknya. Tak lama kemudian terlihat Baradae menangis. Diketahui hari ini digelar sidang lanjutan dakwaan Baradae. Sidang tersebut dihadiri oleh 12 saksi. Di antara belasan saksi tersebut, setengah di antaranya adalah keluarga Brigadir J. Artinya, persidangan ini menjadi momen pertama kali Baradae bertemu dengan keluarga Brigadir J. Ibu Brigadir J. Rosti Simanjuntak menangis saat memberi kesaksian dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober. Ia tak menyangka nasib anaknya harus berakhir tragis karena menjadi korban pembunuhan. Apalagi sosok yang diduga mendalangi pembunuhan ini adalah atasan Brigadir J, yakni Ferdi Sambo. Awalnya, Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa bertanya kepada Rosti, apakah Brigadir J pernah bercerita tentang masalahnya. Rosti pun menjawab bahwa sang anak hanya bercerita soal kebaikan keluarga Ferdi Sambo. Selain itu, Rosti juga mendapat cerita soal keakraban Brigadir J dengan sesama ajudan lainnya. Hal itulah yang membuat Rosti kaget ketika mendengar kabar kematian anaknya. Rosti tak menyangka sang anak tewas karena ditembak sesama ajudan atas perintah Ferdi Sambo. Padahal selama ini Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati, sudah dianggap sebagai orang tua Brigadir J di Jakarta. Rosti lantas menyebut aksi pembunuhan ini adalah bentuk perampasan hak hidup yang telah diberikan oleh Tuhan. Sejak kepergian anaknya, Rosti selalu menangis sepanjang hari. Apalagi di awal kasus belum terungkap fakta jika sebenarnya Brigadir J tewas karena dibunuh. Rosti mengenang sosok Brigadir J sebagai anak yang penurut dan menjadi tulang punggung keluarga. Ia pun berharap agar sang anak bisa mendapat keadilan dalam kasus ini. Tuhan saling mengampuni. Jadi kami mohon ya, agar arwah anak kami tenang. Tolong berkata jujurlah. Jeritan darahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sisinya. Orang tua Brigadir J menangis kala mengungkap permohonan kepada terdakwa Baradae di persidangan. Sebagai justice collaborator, mereka meminta agar Baradae berkata jujur. Pasalnya mereka menilai sang putra sudah dibunuh dengan keji, tetapi saat pengungkapan pembunuhan masih difitnah. Mulanya permohonan agar Baradae jujur itu diutarakan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Samuel meminta agar Baradae melihatnya lalu memintanya berkata jujur di persidangan selanjutnya. Ia menyebut bahwa Tuhan akan selalu menyertai langkah terdakwa. Permohonan itu langsung diamini oleh Ibunda Yosua, Rosti Simanjuntak. Rosti meminta agar seluruh pernyataan Baradae nantinya di persidangan harus sesuai dengan apa yang terjadi sebetulnya. Sambil menangis, Rosti memohon agar Baradae turut merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga Yosua.
Ia menyebut bahwa anaknya telah dibunuh dengan sadis, tetapi masih difitnah dengan rekayasa pembunuhan. Senada dengan Samuel, Rosti juga meminta kepada Baradae untuk tidak menutupi apa yang menjadi fakta sesungguhnya. Hal itu termasuk soal menyampaikan skenario adanya dugaan pelecehan seksual yang selalu dibawa oleh Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Dengan begitu, nama baik sang putra akan pulih kembali. Rosti lantas menegaskan agar terdakwa tak lagi mengikuti skenario Ferdi Sambo. Permohonan itu semata diutarakan oleh Rosti Simanjuntak agar arwah dari almarhum Yosua bisa pergi dengan tenang. Apa yang kamu rasakan pada saat kejadian, saya mohon di persidangan selanjutnya di depan hakim yang mulia, kamu jujur. Itu anak saya sudah terbunuh dengan sadis dan keji, masih juga selalu difitnah, ini terus rekayasa mereka. Jadi Baradae ada di dalamnya, mohon. Karena kita diajarkan saling berkata jujur dan saling mengampuni. Berkata jujurlah sejujur-jujurnya. Jangan ada yang ditutup-tutupin, jangan ada yang pembohong dengan pembohong diikuti terus. Kami mohon sebagai orang tua, ibu yang betul-betul berduka berat dengan kepergian anak kami yang sudah dirampas nyawa. Sebenarnya secara manusia, kalian tidak ada hati nurani sedikit pun bahwa anakku menyelamatkan anakku. Tapi kami masih diajarkan secara yang mempunyai iman kepada Tuhan, saling mengampuni. Jadi kami mohon ya, agar arwah anak kami tenang. Tolong berkata jujurlah. Jeritan darahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sisinya. Adik Brigadir J Bribda Mahareza Rizky Huta Barat memberikan kesaksiannya dalam persidangan terdakwa Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober. Ia mengaku dilarang memakaikan baju dan menggendong jenazah kakaknya untuk terakhir kali. Disebutkan dirinya dilarang oleh seorang perwira berpangkat kombes. Dikutip dari tribunnews.com, Reza menerangkan mulanya ia bertemu dengan dokter di Rumah Sakit Polri yang melakukan autopsi terhadap jenazah kakaknya. Sang dokter mengizinkan untuk memakaikan pakaian kepada jenazah Brigadir J. Hal ini karena Bribda Reza merupakan adik kandung almarhum. Terlebih, Reza juga satu-satunya keluarga Brigadir J di Jakarta. Namun saat itu seorang perwira Polri berpangkat kombes justru melarangnya. Reza dipersulit untuk mengurus jenazah kakaknya. Hakim lantas menanyakan identitas kombes itu kepada Reza, namun Reza mengaku lupa namanya. Selanjutnya, Reza tetap sedikit bersikukuh untuk melihat jenazah kakaknya karena ia adalah adik almarhum. Kombes tersebut tetap melarangnya dan meminta Reza sabar dan menunggu di luar ruangan. Akibat larangan itu, Reza mengaku dirinya tidak bisa melihat mendiang kakaknya di autopsi hingga selesai. Lantas Reza sempat berteriak meminta untuk menggendong jenazah Brigadir J untuk dimasukkan ke peti mati. Reza mengaku ditarik AKBP Hendrik untuk bersabar dan menunggu di luar. Sehingga ia baru bisa melihat jenazah kakaknya saat sudah dalam kondisi rapi di peti mati. Reza langsung berdoa di depan jasad kakaknya. Namun di saat ia berdoa, ada seseorang yang tidak sabar menunggu. Apa Pak persiapannya? Jarak ya, jaga jarak ya. Awas, Pak Farid, awas. Terus. Terdakwa kasus dugaan pembunuhan Brigadir J Baradae sudah mendengarkan keterangan 12 saksi dari pihak keluarga dalam sidang kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober kemarin. Ia lantas mengatakan keterangan para saksi tersebut semuanya benar. Dikutip dari tribunnews.com, Baradae untuk kedua kalinya tidak mengajukan eksepsi. Kali ini ia membenarkan keterangan saksi dari keluarga Brigadir J. Mulanya ia diminta oleh pihak keluarga untuk bersikap jujur di persidangan. Baradae lantas berkomitmen akan berkata jujur dalam kasus yang menjeratnya. Ia juga akan membela Brigadir J untuk yang terakhir kalinya. Lantas majelis hakim bertanya kepada Baradae apakah keterangan saksi benar atau salah.
Baradae menjawab apa yang disampaikan Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak dalam persidangan benar sesuai dengan apa yang terjadi. Baradae juga membenarkan kesaksian yang dibeberkan Kamarudin Simanjuntak selaku kuasa hukum Brigadir J. Kesaksian kekasih Brigadir J, Vera Simanjuntak, hingga keterangan dari adik kandung Brigadir J pun tak disanggah Baradae. Untuk itu, keterangan para saksi keluarga Brigadir J dinyatakan Baradae sesuai dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Kekasih Brigadir J, Vera Simanjuntak mengungkapkan kesaksiannya di hadapan majelis hakim saat sidang terdakwa Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober kemarin. Ia mengaku pernah dicurhati Brigadir J yang kesal hingga mengumpat karena disalahkan saat Putri Chandrawati sakit. Dikutip dari tribunnews.com, Vera membeberkan Brigadir J sempat mengeluh kepadanya. Mulanya Vera mengenang adanya cekcok antara Brigadir J dengan pihak bernama Daden. Namun tidak dijelaskan secara lebih jauh terkait konflik tersebut. Vera menerangkan saking kesalnya Brigadir J sampai mengumpat. Lantas Vera bertanya kepada Brigadir J apa sebenarnya yang terjadi. Dalam kesaksiannya, Vera menjelaskan bahwa kekasihnya itu menjawab Putri Chandrawati sakit, namun ia justru disalahkan. Kemudian Vera bertanya kepada Brigadir J apakah dirinya memukul Putri. Brigadir J menjawab dengan tegas bahwa dirinya tidak memukul Putri. Mendengar jawaban tersebut, Vera berujar kepada Brigadir J agar tidak takut kalau memang tidak bersalah. Sebagaimana diketahui dalam memberikan keterangannya, Vera sempat menangis dalam persidangan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap kekasihnya pada Selasa 25 Oktober. Dengan suara parau, Vera tampak mengusap air mata saat menyampaikan percakapannya dengan Brigadir J melalui video call pada 21 Juni 2022. Bang, handphone bang. Siap menjalani sidang. Siap bersaksi. Persiapannya sejauh ini seperti apa? Ada yang sedang nggak? Saudara, secara mengejutkan Baradae Eliezer tersangka kasus tewasnya Brigadir Yosua mengatakan korban tidak pernah melecehkan Putri Chandrawati setelah bersimpuh meminta maaf langsung ke orang tua Yosua dalam sidang pada Selasa 25 Oktober kemarin. Baradae Eliezer mengungkapkan akan berkata jujur di persidangan. Ia mengatakan akan membela Yosua Huta Barat di persidangan. Baradae Eliezer berkomitmen akan membela Brigadir J untuk yang terakhir kalinya. Ia juga tidak percaya dan meyakini jika Brigadir J tidak melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati yang selama ini dituduhkan oleh pihak Ferdi Sambo. Baradae Eliezer juga akan siap menerima apapun konsekuensi hukum yang akan diterimanya dalam kasus ini. Sebelumnya, Bibi Brigadir J, Rohani Simanjuntak, meminta Richard Eliezer atau Baradae untuk berkata jujur atas meninggalnya Yosua. Di hadapan majelis hakim, Rohani meminta Baradae Eliezer mengungkapkan sejujur-jujurnya apa yang telah dilakukan Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Rohani berharap agar ex-ajudan mantan Kadif Propam Polri itu berkata yang sebenar-benarnya. Permintaan yang sama juga dilontarkan oleh ayah dan ibu dari Brigadir J, yakni Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak.
Baik, Yang Mulia. Mohon izin Yang Mulia. Terima kasih Bapak, Ibu, dan keluarga. Saya cuma ingin menyampaikan, saya akan berkata jujur, saya akan membela untuk terakhir kalinya, akan membela abang saya Yos untuk terakhir kalinya. Karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos ketiga itu melakukan pelecehan. Saya tidak meyakini Bang Yos telah melakukan pelecehan. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Namun saya ingin mengatakan bahwa saya siap untuk apapun yang akan terjadi dan apapun keputusan untuk diri saya. Terima kasih. Eliezer, tadi saya tanya bagaimana keterangan. Dalam persidangan yang digelar kemarin pula, Saudara Kuasa Hukum Keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, menyinggung soal adanya 3 penembak Brigadir Yosua di rumah dinas Verdi Sambo 8 Juli lalu. Menanggapi hal tersebut, Kuasa Hukum Richard Eliezer pun mengaku bahwa segala pembuktian soal penuturan dari Kamarudin akan dibuktikan oleh pihaknya di persidangan. Menurut Roni Talapesi, ada beberapa catatan atas apa yang disampaikan Kamarudin Simanjuntak, termasuk soal 3 penembak Brigadir Yosua yang nantinya akan diuji dalam sidang pembuktian. Menurut pengakuan Richard, saat kejadian hanya ada 2 penembak, yakni dirinya dan juga Verdi Sambo. Diketahui Kamarudin Simanjuntak mengatakan dalam persidangan soal 3 penembak Yosua dari temuan 3 selongsong peluru oleh penyidik di TKP rumah dinas Verdi Sambo. Disebutkan selain Verdi Sambo dan Barada Eliezer yang menembak Brigadir Yosua, Putri Chandrawati juga dikatakan Kamarudin ikut terlibat. Pengakuan Kamarudin itu disampaikan dalam persidangan lanjutan kasus Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer pada Selasa 25 Oktober kemarin, Saudara. Dalam sidang tersebut sejumlah saksi hadir yang mana rata-rata merupakan keluarga dari korban Brigadir Yosua. Awal proses ini, hari ini kami mendengarkan keterangan saksi dari saksi pelapor yang merupakan pengacara Pak Kamarudin Simanjuntak ya. Dalam hal ini kami melihat bahwa keterangan yang sudah disampaikan ini berdasarkan informasi. Ada beberapa catatan, jadi itu nanti kami uji di persidangan ya, mengenai alat bukti yang lainnya. Tapi kami berterima kasih dan kami mengapresiasi atas kedatangan keluarga korban dan juga pengacara yang sudah hadir untuk memberikan informasi pada hari ini. Semoga ini kasus ini menjadi terang, kemudian mengenai fakta-fakta yang lainnya nanti kita uji di agenda pembuktian. Jadi ada beberapa catatan, nanti kami sampaikan nanti di agenda pembuktian. Oke, silakan. Disampaikan oleh Kamarudin Simanjuntak ini sesuai dengan apa yang disampaikan kepada tim hukum oleh Eliezer. Ada beberapa catatan yang perlu kita sampaikan. Pertama mengenai uang itu dijanjikan setelah pasca penembakan ya, 2 hari setelah pasca penembakan. Itu nanti disampaikan nanti di agenda pembuktian ya, cocokkan dengan kesaksian yang lain. Kedua, mengenai 3 penembak yang disampaikan, itu ada catatan juga dari kami bahwa klien kami menyampaikan bahwa yang menembak itu adalah Richard Eliezer dengan Verdi Sambo. Ini kan permasalahannya adalah alat buktinya kan rusak. Peluru-pelurunya rusak, karena kan kalau teman-teman lihat tadi yang diambil oleh tim sus itu sudah berapa kali rekonstruksi. Bribka Mahareza Rizky Huta Barat, adik Brigadir Yosua, mengungkapkan sederet pengakuan dalam sidang lanjutan terdakwa Barada Eliezer pada Selasa kemarin. Ia menangis saat tak diizinkan melihat jenazah dari sang kakak. Reza mengaku kala itu ia berada di Rumah Sakit Kramat Jati dan sudah memohon pada dokter forensik agar melihat jasad Brigadir Yosua untuk terakhir kalinya. Namun Reza mengatakan ketika itu ia sempat dilarang oleh anggota Polri berpangkat Komisaris Besar Polisi atau Kombes. Reza mengaku sempat memaksa dan memohon untuk melihat dan mengenakan pakaian terakhir untuk sang kakak. Meski telah bersikeras, Reza tetap tak diizinkan oleh perwira menengah tersebut. Setelah jenazah Brigadir Yosua rapi dan dimasukkan ke dalam peti, barulah Reza diperkenankan melihat jenazah dari sang kakak.
Saat melihat dan berdoa, Reza mengaku juga mendengar ada anggota polisi yang mendesaknya untuk cepat menutup peti jenazah. Reza mengungkapkan dirinya saat diperintahkan ajudan Ferdi Sambo ke Biro Provos Mabes Polri. Kala itu ia bertemu dengan Kepala Biro Provos Brigjen Beni Ali dan diceritakan bahwa sang kakak telah meninggal dunia. Menurut Reza, Beni mengungkapkan Yosua telah melakukan pelecehan seksual pada istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Hari ini Rabu 26 Oktober 2022, Hakim Ketua Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J, Wahyu Iman Santoso, membacakan putusan sela untuk Ferdi Sambo. Hakim menolak eksepsi atau nota pembelaan Ferdi Sambo. Saat eksepsinya ditolak, Sambo tampak tegang dan resah hingga mengelus-elus lututnya. Ferdi Sambo yang duduk di kursi terdakwa tampak menunduk saat nota pembelaannya ditolak oleh hakim. Ia kemudian menegakkan posisi duduk dan tampak resah hingga mengelus-elus lututnya. Ferdi Sambo juga terlihat melihat keluar ruangan setelah nota pembelaannya ditolak. Setelah itu ia dibawa keluar dan kembali mengenakan rompi merah tahanan. Pasca hakim membacakan putusan sela dan menolak pembelaan Ferdi Sambo, Wahyu memerintahkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU untuk melanjutkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa Ferdi Sambo. Oleh penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, maka terhadap keberatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak dan dakwaan penuntut umum nomor register perkara nomor PDM 242 Jakarta Selatan /10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 tersebut telah dibuat dan disusun sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Menimbang bahwa oleh karena keberatan penasihat hukum terdakwa dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan perkara berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242 Jakarta Selatan /10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH yang terdaftar di Kepanitraan Pidana dengan register perkara nomor 796 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan haruslah dilanjutkan. Menimbang bahwa oleh karena putusan ini mengenai keberatan dari penasihat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan penuntut umum, maka perhitungan mengenai biaya perkara ini ditangguhkan sampai dengan putusan akhir. Memperhatikan pasal 156 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 143 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili: 1. Menolak keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH untuk seluruhnya. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 796 PIT B /2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut di atas. 3. Menangguhkan biaya perkara dengan putusan sampai dengan putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 24 Oktober oleh kami Majelis Hakim dibantu oleh saudara panitera pengganti, dihadiri oleh jaksa penuntut umum serta penasihat hukum terdakwa. Orang anggota keluarga Brigadir J, Sanggah Paruliar, memberikan kesaksian terkait kasus kematian Brigadir J. Ia mengaku sempat ditelepon sosok pria misterius yang meminta agar tak berbicara soal peristiwa kematian Brigadir J kepada awak media. Disebutnya hal itu demi keamanan keluarga mendiang. Kesaksian itu diungkapkan Sanggah Parulian dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana Brigadir J yang digelar pada Selasa 25 Oktober. Ia menyebut telepon itu ia terima sepulang dari makam Brigadir J pada 11 Juli. Namun Sanggah menyebut nomor tersebut tak bisa dibuka olehnya. Sosok misterius itu meminta kepada pihak keluarga Brigadir J untuk tidak berbicara kepada media atas kasus tersebut. Saat ditanya identitasnya, pria misterius tersebut tak mau mengaku, lalu teleponnya dimatikan oleh Sanggah. Disebutnya sosok misterius tersebut memberi pesan untuk keamanan keluarga Brigadir J. Tak lama ia kembali ditelepon untuk memastikan agar tidak berbicara ke media. Mendengar hal itu, Sanggah kembali mematikan teleponnya, tetapi pria misterius tersebut tetap menerornya dengan panggilan berulang. Sebagai informasi, dalam sidang lanjutan itu, JPU menghadirkan 12 orang saksi. Saksi tersebut didominasi keluarga Brigadir J, termasuk kekasih mendiang Vera Simanjuntak.
Pak siap bersaksi nggak Pak? Apa Pak persiapannya? Barada Richard Eliezer alias Baradae tidak berani menatap wajah pihak keluarga Brigadir Yosua yang bergantian menangis saat memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober 2022. Pantauan reporter Tribunnews.com di lokasi sidang, Baradae yang memakai kemeja berwarna hitam itu duduk di bagian ujung meja penasihat hukumnya. Baradae terus menunduk dan melihat ke arah bawah sepanjang keluarga Brigadir Yosua memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terutama saat keluarga Brigadir Yosua saling bergantian menangis di persidangan. Awalnya ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, yang terlebih dahulu menangis ketika memberikan keterangan di persidangan. Kemudian disusul tangisan ibunda Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak, yang pecah saat memberikan keterangan. Saat itu Baradae terus menunduk dengan posisi kedua tangannya mengepal. Kemudian majelis hakim kembali menggali keterangan dari 7 orang keluarga Brigadir Yosua lainnya. Saat itu mereka juga saling bergantian menangis saat menceritakan apa yang diketahuinya di kasus Brigadir Yosua. Apalagi ketika salah satu pihak keluarga Brigadir Yosua sempat menunjukkan foto jenazah Brigadir Yosua saat pertama kali tiba di Jambi. Foto itu pun disiarkan di layar di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Melihat foto tersebut, Baradae kembali tidak bergeming dan tidak mau melihat ke arah layar. Di sebelahnya pengacara Baradae, Roni Talapesi, tampak menepuk paha dan pundak Baradae sembari berusaha menguatkan. Sebelumnya Baradae sempat menghampiri dan bersimpuh di hadapan orang tua Brigadir Yosua saat keluarga Brigadir Yosua masuk ke ruang sidang untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Baradae yang mulanya sedang duduk di sebelah kuasa hukumnya langsung bangun dari tempat duduknya setelah melihat orang tua Brigadir Yosua masuk ke dalam ruang sidang. Terlihat Baradae langsung mengulurkan tangannya untuk bersalaman dengan kedua orang tua Brigadir Yosua. Kemudian Baradae langsung menundukkan kepala di hadapan orang tua Brigadir Yosua. Merespon hal tersebut, ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, terlihat mengusap kepala Baradae sambil menunjukkan gestur mengangguk. Dalam sidang yang digelar pada Selasa 25 Oktober 2022, orang tua Brigadir J meminta terdakwa Baradae untuk berkata jujur. Hal itu langsung direspon oleh terdakwa Baradae. Baradae mengaku akan membela rekan sesama ajudannya tersebut untuk terakhir kalinya. Hal itu diungkapkan terdakwa Baradae di depan hakim dan orang tua Brigadir J ketika sidang keterangan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Baradae langsung bersimpuh di depan orang tua Brigadir J. Ia bahkan mencium tangan keduanya. Pada kesempatan itu, Baradae mengaku bakal membela Bang Yos, panggilan akrab Brigadir J. Baradae mengaku tak percaya dengan pelecehan seksual yang dituduhkan kepada mendiang Brigadir J. Ia menegaskan siap melakukan pembelaan kepada Brigadir J dan siap menerima hukuman yang akan diberikan kepadanya. Sementara di persidangan, orang tua Brigadir J menangis kala mengungkap permohonan kepada terdakwa Baradae di persidangan. Sebagai justice collaborator, mereka meminta agar Baradae berkata jujur. Pasalnya mereka menilai sang putra sudah dibunuh dengan keji, tetapi saat pengungkapan pembunuhan masih difitnah. Mulanya permohonan agar Baradae untuk jujur itu diutarakan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Permohonan itu langsung diamini oleh ibunda Yosua, Rosti Simanjuntak. Rosti meminta agar seluruh pernyataan Baradae nantinya di persidangan harus sesuai dengan apa yang terjadi sebetulnya. Jujurlah, jeritan darahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sisinya. Itu satu kerinduan orang tua yang mengasihi anaknya. Mohon Baradae,
Ini sebagai ibu, kamu juga punya ibu dan keluarga. Mohon berkata jujurlah anakku. Berkata jujur, jangan ada dibohong-bohong, jangan ada tutup-tutup. Yang terakhir yang mulia. Ya, silakan. Apa? Orang yang jujur dan mengakui kesalahannya, Tuhan akan mengampuni. Itu yang kami mohon dari keluarga besar, terutama saya selaku ayah almarhum dan ibunya. Saya akan berkata jujur, saya akan membela untuk terakhir kalinya, akan membela abang saya, Bang Yos, untuk terakhir kalinya. Karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos setega itu melakukan pelecehan. Baradae dan keluarga Brigadir J sudah berada dalam satu ruangan persidangan yang sama. Sebelum persidangan dimulai, nampak Baradae mencuri waktu mencium tangan ayah dan ibu Brigadir J. Selesai momen tersebut, Baradae pun langsung kembali ke tempatnya dan menangis. Baradae sedang menunggu persidangan dimulai, di sampingnya didampingi kuasa hukum Baradae Roni Talapesi. Kemudian detik-detik menegangkan pun terjadi saat keluarga Brigadir J memasuki ruang persidangan. Nampak ayah Brigadir J Samuel Huta Barat langsung memasuki ruangan terlebih dahulu, lalu disusul dengan istri dan anggota keluarga yang lainnya. Keluarga Brigadir J pun langsung duduk di depan hakim. Setelah duduk, Baradae mencuri waktu menghampiri ayah dan ibu Brigadir J. Nampak momen mengharukan lantaran Baradae berlutut dan mencium tangan orang tua Brigadir J. Setelah itu, Baradae kembali ke tempat duduknya. Tak lama kemudian terlihat Baradae menangis. Diketahui hari ini digelar sidang lanjutan dakwaan Baradae. Sidang tersebut dihadiri oleh 12 saksi. Di antara belasan saksi tersebut, setengah di antaranya adalah keluarga Brigadir J. Artinya, persidangan ini menjadi momen pertama kali Baradae bertemu dengan keluarga Brigadir J. Ibu Brigadir J. Rosti Simanjuntak menangis saat memberi kesaksian dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober. Ia tak menyangka nasib anaknya harus berakhir tragis karena menjadi korban pembunuhan. Apalagi sosok yang diduga mendalangi pembunuhan ini adalah atasan Brigadir J, yakni Ferdi Sambo. Awalnya, Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa bertanya kepada Rosti, apakah Brigadir J pernah bercerita tentang masalahnya. Rosti pun menjawab bahwa sang anak hanya bercerita soal kebaikan keluarga Ferdi Sambo. Selain itu, Rosti juga mendapat cerita soal keakraban Brigadir J dengan sesama ajudan lainnya. Hal itulah yang membuat Rosti kaget ketika mendengar kabar kematian anaknya. Rosti tak menyangka sang anak tewas karena ditembak sesama ajudan atas perintah Ferdi Sambo. Padahal selama ini Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati, sudah dianggap sebagai orang tua Brigadir J di Jakarta. Rosti lantas menyebut aksi pembunuhan ini adalah bentuk perampasan hak hidup yang telah diberikan oleh Tuhan. Sejak kepergian anaknya, Rosti selalu menangis sepanjang hari. Apalagi di awal kasus belum terungkap fakta jika sebenarnya Brigadir J tewas karena dibunuh. Rosti mengenang sosok Brigadir J sebagai anak yang penurut dan menjadi tulang punggung keluarga. Ia pun berharap agar sang anak bisa mendapat keadilan dalam kasus ini. Tuhan saling mengampuni. Jadi kami mohon ya, agar arwah anak kami tenang. Tolong berkata jujurlah. Jeritan darahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sisinya.
Orang tua Brigadir J menangis kala mengungkap permohonan kepada terdakwa Baradae di persidangan. Sebagai justice collaborator, mereka meminta agar Baradae berkata jujur. Pasalnya mereka menilai sang putra sudah dibunuh dengan keji, tetapi saat pengungkapan pembunuhan masih difitnah. Mulanya permohonan agar Baradae jujur itu diutarakan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Samuel meminta agar Baradae melihatnya lalu memintanya berkata jujur di persidangan selanjutnya. Ia menyebut bahwa Tuhan akan selalu menyertai langkah terdakwa. Permohonan itu langsung diamini oleh Ibunda Yosua, Rosti Simanjuntak. Rosti meminta agar seluruh pernyataan Baradae nantinya di persidangan harus sesuai dengan apa yang terjadi sebetulnya. Sambil menangis, Rosti memohon agar Baradae turut merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga Yosua. Ia menyebut bahwa anaknya telah dibunuh dengan sadis, tetapi masih difitnah dengan rekayasa pembunuhan. Senada dengan Samuel, Rosti juga meminta kepada Baradae untuk tidak menutupi apa yang menjadi fakta sesungguhnya. Hal itu termasuk soal menyampaikan skenario adanya dugaan pelecehan seksual yang selalu dibawa oleh Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Dengan begitu, nama baik sang putra akan pulih kembali. Rosti lantas menegaskan agar terdakwa tak lagi mengikuti skenario Ferdi Sambo. Permohonan itu semata diutarakan oleh Rosti Simanjuntak agar arwah dari almarhum Yosua bisa pergi dengan tenang. Apa yang kamu rasakan pada saat kejadian, saya mohon di persidangan selanjutnya di depan hakim yang mulia, kamu jujur. Itu anak saya sudah terbunuh dengan sadis dan keji, masih juga selalu difitnah, ini terus rekayasa mereka. Jadi Baradae ada di dalamnya, mohon. Karena kita diajarkan saling berkata jujur dan saling mengampuni. Berkata jujurlah sejujur-jujurnya. Jangan ada yang ditutup-tutupin, jangan ada yang pembohong dengan pembohong diikuti terus. Kami mohon sebagai orang tua, ibu yang betul-betul berduka berat dengan kepergian anak kami yang sudah dirampas nyawa. Sebenarnya secara manusia, kalian tidak ada hati nurani sedikit pun bahwa anakku menyelamatkan anakku. Tapi kami masih diajarkan secara yang punya iman kepada Tuhan, saling mengampuni. Jadi kami mohon ya, agar arwah anak kami tenang. Tolong berkata jujurlah. Jeritan darahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sisinya. Adik Brigadir J, Bribda Mahariza Rizky Huta Barat memberikan kesaksiannya dalam persidangan terdakwa Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober. Ia mengaku dilarang memakaikan baju dan menggendong jenazah kakaknya untuk terakhir kali. Disebutkan dirinya dilarang oleh seorang perwira berpangkat kombes. Dikutip dari tribunnews.com, Reza menerangkan mulanya ia bertemu dengan dokter di rumah sakit Polri yang melakukan autopsi terhadap jenazah kakaknya. Sang dokter mengizinkan untuk memakaikan pakaian kepada jenazah Brigadir J. Hal ini karena Bribda Reza merupakan adik kandung almarhum. Terlebih, Reza juga satu-satunya keluarga Brigadir J di Jakarta. Namun saat itu seorang perwira Polri berpangkat kombes justru melarangnya. Reza dipersulit untuk mengurus jenazah kakaknya. Hakim lantas menanyakan identitas kombes itu kepada Reza, namun Reza mengaku lupa namanya. Selanjutnya, Reza tetap sedikit bersikukuh untuk melihat jenazah kakaknya karena ia adalah adik almarhum. Kombes tersebut tetap melarangnya dan meminta Reza sabar dan menunggu di luar ruangan. Akibat larangan itu, Reza mengaku dirinya tidak bisa melihat mendiang kakaknya di autopsi hingga selesai. Lantas Reza sempat berteriak meminta untuk menggendong jenazah Brigadir J untuk dimasukkan ke peti mati. Reza mengaku ditarik AKBP Hendrik untuk bersabar dan menunggu di luar. Sehingga ia baru bisa melihat jenazah kakaknya saat sudah dalam kondisi rapi di peti mati. Reza langsung berdoa di depan jasad kakaknya. Namun di saat ia berdoa, ada seseorang yang tidak sabar menunggu. Apa persiapannya? Jarak ya, jaga jarak ya. Awas, awas.
Terdakwa kasus dugaan pembunuhan Brigadir J Baradae sudah mendengarkan keterangan 12 saksi dari pihak keluarga dalam sidang kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober kemarin. Ia lantas mengatakan keterangan para saksi tersebut semuanya benar. Dikutip dari tribunnews.com, Baradae untuk kedua kalinya tidak mengajukan eksepsi. Kali ini ia membenarkan keterangan saksi dari keluarga Brigadir J. Mulanya ia diminta oleh pihak keluarga untuk bersikap jujur di persidangan. Baradae lantas berkomitmen akan berkata jujur dalam kasus yang menjeratnya. Ia juga akan membela Brigadir J untuk yang terakhir kalinya. Lantas majelis hakim bertanya kepada Baradae apakah keterangan saksi benar atau salah. Baradae menjawab apa yang disampaikan Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak dalam persidangan benar sesuai dengan apa yang terjadi. Baradae juga membenarkan kesaksian yang dibeberkan Kamarudin Simanjuntak selaku kuasa hukum Brigadir J, kesaksian kekasih Brigadir J, Vera Simanjuntak, hingga keterangan dari adik kandung Brigadir J pun tak disanggah Baradae. Untuk itu, keterangan para saksi keluarga Brigadir J dinyatakan Baradae sesuai dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Kekasih Brigadir J, Vera Simanjuntak mengungkapkan kesaksiannya di hadapan majelis hakim saat sidang terdakwa Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober kemarin. Ia mengaku pernah dicurhati Brigadir J yang kesal hingga mengumpat karena disalahkan saat Putri Chandrawati sakit. Dikutip dari tribunnews.com, Vera membeberkan Brigadir J sempat mengeluh kepadanya. Mulanya Vera mengenang adanya cekcok antara Brigadir J dengan pihak bernama Daden. Namun tidak dijelaskan secara lebih jauh terkait konflik tersebut. Vera menerangkan saking kesalnya Brigadir J sampai mengumpat. Lantas Vera bertanya kepada Brigadir J apa sebenarnya yang terjadi. Dalam kesaksiannya, Vera menjelaskan bahwa kekasihnya itu menjawab Putri Chandrawati sakit, namun ia justru disalahkan. Kemudian Vera bertanya kepada Brigadir J apakah dirinya memukul Putri. Brigadir J menjawab dengan tegas bahwa dirinya tidak memukul Putri. Mendengar jawaban tersebut, Vera berujar kepada Brigadir J agar tidak takut kalau memang tidak bersalah. Sebagaimana diketahui dalam memberikan keterangannya, Vera sempat menangis dalam persidangan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap kekasihnya pada Selasa 25 Oktober. Dengan suara parau, Vera tampak mengusap air mata saat menyampaikan percakapannya dengan Brigadir J melalui video call pada 21 Juni 2022. Ngomong dong. Bang, handphone bang. Siap menjalani sidang. Siap bersaksi. Persiapannya sejauh ini seperti apa? Ada yang sedang nggak sih? Saudara, secara mengejutkan Baradae Eliezer tersangka kasus tewasnya Brigadir Yosua mengatakan korban tidak pernah melecehkan Putri Chandrawati setelah bersimpuh meminta maaf langsung ke orang tua Yosua dalam sidang pada Selasa 25 Oktober kemarin. Baradae Eliezer mengungkapkan akan berkata jujur di persidangan. Ia mengatakan akan membela Yosua Huta Barat di persidangan. Baradae Eliezer berkomitmen akan membela Brigadir J untuk yang terakhir kalinya. Ia juga tidak percaya dan meyakini jika Brigadir J tidak melakukan pelecehan seksual.
terhadap Putri Chandrawati yang selama ini dituduhkan oleh pihak Ferdi Sambo. Barada Eliezer juga akan siap menerima apapun konsekuensi hukum yang akan diterimanya dalam kasus ini. Sebelumnya, Bibi Brigadir J. Rohani Simanjuntak meminta Richard Eliezer atau Barada untuk berkata jujur atas meninggalnya Yosua. Di hadapan majelis hakim, Rohani meminta Barada Eliezer mengungkapkan sejujur-jujurnya apa yang telah dilakukan Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Rohani berharap agar ex-ajudan mantan Kadif Propam Polri itu berkata yang sebenar-benarnya. Permintaan yang sama juga dilontarkan oleh ayah dan ibu dari Brigadir J, yakni Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak. Mohon izin yang mulia. Terima kasih Bapak, Ibu, dan keluarga. Saya cuma ingin menyampaikan, saya akan berkata jujur, saya akan membela untuk terakhir kalinya, akan membela abang saya mengurus untuk terakhir kalinya. Karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos ketiga itu melakukan pelecehan. Saya tidak meyakini Bang Yos telah melakukan pelecehan. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan, namun saya ingin mengatakan bahwa saya siap untuk apapun yang akan terjadi dan apapun keputusan untuk diri saya. Terima kasih. Tadi saya tanya bagaimana keterangan. Dalam persidangan yang digelar kemarin pula, Saudara Kuasa Hukum Keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, menyinggung soal adanya 3 penembak Brigadir Yosua di rumah dinas Ferdi Sambo 8 Juli lalu. Menanggapi hal tersebut, Kuasa Hukum Richard Eliezer pun mengaku bahwa segala pembuktian soal penuturan dari Kamarudin akan dibuktikan oleh pihaknya di persidangan. Menurut Roni Talapesi, ada beberapa catatan atas apa yang disampaikan Kamarudin Simanjuntak, termasuk soal 3 penembak Brigadir Yosua yang nantinya akan diuji dalam sidang pembuktian. Menurut pengakuan Richard, saat kejadian hanya ada 2 penembak, yakni dirinya dan juga Ferdi Sambo. Diketahui Kamarudin Simanjuntak mengatakan dalam persidangan soal 3 penembak Yosua dari temuan 3 selongsong peluru oleh penyidik di TKP Rumah Dinas Ferdi Sambo. Disebutkan selain Ferdi Sambo dan Barada Eliezer yang menembak Brigadir Yosua, Putri Chandrawati juga dikatakan Kamarudin ikut terlibat. Pengakuan Kamarudin itu disampaikan dalam persidangan lanjutan kasus Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer pada Selasa 25 Oktober kemarin, Saudara. Dalam sidang tersebut sejumlah saksi hadir yang mana rata-rata merupakan keluarga dari korban Brigadir Yosua. Awal proses ini, hari ini kami mendengarkan keterangan saksi dari saksi pelapor yang merupakan pengacara Pak Kamarudin Simanjuntak ya. Dalam hal ini kami melihat bahwa keterangan yang sudah disampaikan ini berdasarkan informasi. Ada beberapa catatan buat kami, itu nanti kami uji di persidangan ya, mengenai alat bukti yang lainnya. Tapi kami berterima kasih dan kami mengapresiasi atas kedatangan keluarga korban dan juga pengacara yang sudah hadir untuk memberikan informasi pada hari ini. Semoga kasus ini menjadi terang, kemudian mengenai fakta-fakta yang lainnya nanti kita uji di agenda pembuktian. Jadi ada beberapa catatan, nanti kami sampaikan nanti di agenda pembuktian. Oke, silakan. Oleh Kamarudin Simanjuntak ini sesuai dengan apa yang disampaikan kepada tim hukum oleh Barada Eliezer? Ada beberapa catatan yang perlu kita sampaikan. Pertama mengenai uang itu dijanjikan setelah pasca penembakan ya, 2 hari setelah pasca penembakan. Itu nanti disampaikan nanti di agenda pembuktian ya, cocokkan dengan kesaksian yang lain. Kedua, mengenai 3 penembak yang disampaikan, itu ada catatan juga dari kami bahwa klien kami menyampaikan bahwa yang menembak itu adalah Richard Eliezer dengan Ferdi Sambo. Ini kan permasalahannya adalah alat buktinya kan rusak. Peluru-pelurunya rusak, karena kan kalau teman-teman lihat tadi yang diambil oleh tim sus itu sudah berapa kali rekonstruksi.
Bribka Mahareza Rizky Huta Barat, adik Brigadir Yosua, mengungkapkan sederet pengakuan dalam sidang lanjutan terdakwa Barada Eliezer pada Selasa kemarin. Ia menangis saat tak diizinkan melihat jenazah dari sang kakak. Reza mengaku kala itu ia berada di Rumah Sakit Kramat Jati dan sudah memohon pada dokter forensik agar melihat jasad Brigadir Yosua untuk terakhir kalinya. Namun Reza mengatakan ketika itu ia sempat dilarang oleh anggota Polri berpangkat Komisaris Besar Polisi atau Kombes. Reza mengaku sempat memaksa dan memohon untuk melihat dan mengenakan pakaian terakhir untuk sang kakak. Meski telah bersikeras, Reza tetap tak diizinkan oleh perwira menengah tersebut. Setelah jenazah Brigadir Yosua rapi dan dimasukkan ke dalam peti, barulah Reza diperkenankan melihat jenazah dari sang kakak. Saat melihat dan berdoa, Reza mengaku juga mendengar ada anggota polisi yang mendesaknya untuk cepat menutup peti jenazah. Reza mengungkapkan dirinya saat diperintahkan ajudan Ferdi Sambo ke Biro Provos Mabes Polri. Kala itu ia bertemu dengan Kepala Biro Provos Brigjen Beni Ali dan diceritakan bahwa sang kakak telah meninggal dunia. Menurut Reza, Beni mengungkapkan Yosua telah melakukan pelecehan seksual pada istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Hari ini Rabu 26 Oktober 2022, Hakim Ketua Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J, Wahyu Iman Santoso, membacakan putusan sela untuk Ferdi Sambo. Hakim menolak eksepsi atau nota pembelaan Ferdi Sambo. Saat eksepsinya ditolak, Sambo tampak tegang dan resah hingga mengelus-elus lututnya. Ferdi Sambo yang duduk di kursi terdakwa tampak menunduk saat nota pembelaannya ditolak oleh hakim. Ia kemudian menegakkan posisi duduk dan tampak resah hingga mengelus-elus lututnya. Ferdi Sambo juga terlihat melihat keluar ruangan setelah nota pembelaannya ditolak. Setelah itu ia dibawa keluar dan kembali mengenakan rompi merah tahanan. Pasca hakim membacakan putusan sela dan menolak pembelaan Ferdi Sambo, Wahyu memerintahkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU untuk melanjutkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa Ferdi Sambo. Oleh penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, maka terhadap keberatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak dan dakwaan penuntut umum nomor register perkara nomor PDM 242 Jakarta Selatan /10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 tersebut telah dibuat dan disusun sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Menimbang bahwa oleh karena keberatan penasihat hukum terdakwa dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan perkara berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242 Jakarta Selatan /10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH yang terdaftar di Kepanitraan Pidana dengan register perkara nomor 796 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan haruslah dilanjutkan. Menimbang bahwa oleh karena putusan ini mengenai keberatan dari penasihat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan penuntut umum, maka perhitungan mengenai biaya perkara ini ditangguhkan sampai dengan putusan akhir. Memperhatikan pasal 156 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 143 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili: 1. Menolak keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH untuk seluruhnya. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 796 PIT B /2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut di atas. 3. Menangguhkan biaya perkara dengan putusan sampai dengan putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 24 Oktober oleh kami Majelis Hakim dibantu oleh saudara panitera pengganti, dihadiri oleh jaksa penuntut umum serta penasihat hukum terdakwa. Orang anggota keluarga Brigadir J, Sanggah Paruliar, memberikan kesaksian terkait kasus kematian Brigadir J. Ia mengaku sempat ditelepon sosok pria misterius yang meminta agar tak berbicara soal peristiwa kematian Brigadir J kepada awak media. Disebutnya hal itu demi keamanan keluarga mendiang. Kesaksian itu diungkapkan Sanggah Parulian dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana Brigadir J yang digelar pada Selasa 25 Oktober. Ia menyebut telepon itu ia terima sepulang dari makam Brigadir J pada 11 Juli.
Namun Sanggah menyebut nomor tersebut tak bisa dibuka olehnya. Sosok misterius itu meminta kepada pihak keluarga Brigadir J untuk tidak berbicara kepada media atas kasus tersebut. Saat ditanya identitasnya, pria misterius tersebut tak mau mengaku, lalu teleponnya dimatikan oleh Sanggah. Disebutnya sosok misterius tersebut memberi pesan untuk keamanan keluarga Brigadir J. Tak lama ia kembali ditelepon untuk memastikan agar tidak berbicara ke media. Mendengar hal itu, Sanggah kembali mematikan teleponnya, tetapi pria misterius tersebut tetap menerornya dengan panggilan berulang. Sebagai informasi, dalam sidang lanjutan itu, JPU menghadirkan 12 orang saksi. Saksi tersebut didominasi keluarga Brigadir J, termasuk kekasih mendiang Vera Simanjuntak. Mas siap bersaksi nggak Pak? Apa Pak persiapannya? Barada Richard Eliezer alias Baradae tidak berani menatap wajah pihak keluarga Brigadir Yosua yang bergantian menangis saat memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober 2022. Pantauan reporter Tribunnews.com di lokasi sidang, Baradae yang memakai kemeja berwarna hitam itu duduk di bagian ujung meja penasihat hukumnya. Baradae terus menunduk dan melihat ke arah bawah sepanjang keluarga Brigadir Yosua memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terutama saat keluarga Brigadir Yosua saling bergantian menangis di persidangan. Awalnya ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, yang terlebih dahulu menangis ketika memberikan keterangan di persidangan. Kemudian disusul tangisan ibunda Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak, yang pecah saat memberikan keterangan. Saat itu Baradae terus menunduk dengan posisi kedua tangannya mengepal. Kemudian majelis hakim kembali menggali keterangan dari 7 orang keluarga Brigadir Yosua lainnya. Saat itu mereka juga saling bergantian menangis saat menceritakan apa yang diketahuinya di kasus Brigadir Yosua. Apalagi ketika salah satu pihak keluarga Brigadir Yosua sempat menunjukkan foto jenazah Brigadir Yosua saat pertama kali tiba di Jambi. Foto itu pun disiarkan di layar di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Melihat foto tersebut, Baradae kembali tidak bergeming dan tidak mau melihat ke arah layar. Di sebelahnya pengacara Baradae, Roni Talapesi, tampak menepuk paha dan pundak Baradae sembari berusaha menguatkan. Sebelumnya Baradae sempat menghampiri dan bersimpuh di hadapan orang tua Brigadir Yosua saat keluarga Brigadir Yosua masuk ke ruang sidang untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Baradae yang mulanya sedang duduk di sebelah kuasa hukumnya langsung bangun dari tempat duduknya setelah melihat orang tua Brigadir Yosua masuk ke dalam ruang sidang. Terlihat Baradae langsung mengulurkan tangannya untuk bersalaman dengan kedua orang tua Brigadir Yosua. Kemudian Baradae langsung menundukkan kepala di hadapan orang tua Brigadir Yosua. Merespon hal tersebut, ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, terlihat mengusap kepala Baradae sambil menunjukkan gestur mengangguk. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Dalam sidang yang digelar pada Selasa 25 Oktober 2022, orang tua Brigadir J meminta terdakwa Baradae untuk berkata jujur. Hal itu langsung direspon oleh terdakwa Baradae. Baradae mengaku akan membela rekan sesama ajudannya tersebut untuk terakhir kalinya.
Hal itu diungkapkan terdakwa Baradae di depan hakim dan orang tua Brigadir J ketika sidang keterangan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Baradae langsung bersimpuh di depan orang tua Brigadir J. Ia bahkan mencium tangan keduanya. Pada kesempatan itu, Baradae mengaku bakal membela Bang Yos, panggilan akrab Brigadir J. Baradae mengaku tak percaya dengan pelecehan seksual yang dituduhkan kepada mendiang Brigadir J. Ia menegaskan siap melakukan pembelaan kepada Brigadir J dan siap menerima hukuman yang akan diberikan kepadanya. Sementara di persidangan, orang tua Brigadir J menangis kala mengungkap permohonan kepada terdakwa Baradae di persidangan. Sebagai justice collaborator, mereka meminta agar Baradae berkata jujur. Pasalnya mereka menilai sang putra sudah dibunuh dengan keji, tetapi saat pengungkapan pembunuhan masih difitnah. Mulanya permohonan agar Baradae untuk jujur itu diutarakan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Permohonan itu langsung diamini oleh Ibunda Yosua, Rosti Simanjuntak. Rosti meminta agar seluruh pernyataan Baradae nantinya di persidangan harus sesuai dengan apa yang terjadi sebetulnya. Jujurlah, jeritan darahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sisinya. Itu satu kerinduan orang tua yang mengasihi anaknya. Mohon Baradae, ini sebagai ibu, kamu juga punya ibu dan keluarga. Mohon berkata jujurlah anakku. Berkata jujur, jangan ada dibohong-bohong, jangan ada tutup-tutup. Yang terakhir yang mulia. Ya, silakan. Apa? Orang yang jujur dan mengakui kesalahannya, Tuhan akan mengampuni. Itu yang kami mohon dari keluarga besar, terutama saya selaku ayah almarhum dan ibunya. Saya akan berkata jujur, saya akan membela untuk terakhir kalinya, akan membela abang saya, Bang Yos, untuk terakhir kalinya. Karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos setega itu melakukan pelecehan. Baradae dan keluarga Brigadir J sudah berada dalam satu ruangan persidangan yang sama. Sebelum persidangan dimulai, nampak Baradae mencuri waktu mencium tangan ayah dan ibu Brigadir J. Selesai momen tersebut, Baradae pun langsung kembali ke tempatnya dan menangis. Baradae sedang menunggu persidangan dimulai, di sampingnya didampingi kuasa hukum Baradae Roni Talapesi. Kemudian detik-detik menegangkan pun terjadi saat keluarga Brigadir J memasuki ruang persidangan. Nampak ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat, langsung memasuki ruangan terlebih dahulu. Lalu disusul dengan istri dan anggota keluarga yang lainnya. Keluarga Brigadir J pun langsung duduk di depan hakim. Setelah duduk, Baradae mencuri waktu menghampiri ayah dan ibu Brigadir J. Nampak momen mengharukan lantaran Baradae berlutut dan mencium tangan orang tua Brigadir J. Setelah itu, Baradae kembali ke tempat duduknya. Tak lama kemudian terlihat Baradae menangis. Diketahui hari ini digelar sidang lanjutan dakwaan Baradae. Sidang tersebut dihadiri oleh 12 saksi. Di antara belasan saksi tersebut, setengah di antaranya adalah keluarga Brigadir J. Artinya, persidangan ini menjadi momen pertama kali Baradae bertemu dengan keluarga Brigadir J. Ibu Brigadir J, Rosti Simanjuntak, menangis saat memberi kesaksian dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober. Ia tak menyangka nasib anaknya harus berakhir tragis karena menjadi korban pembunuhan. Apalagi sosok yang diduga mendalangi pembunuhan ini adalah atasan Brigadir J, yakni Ferdi Sambo. Awalnya, Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa bertanya kepada Rosti, apakah Brigadir J pernah bercerita tentang masalahnya. Rosti pun menjawab bahwa sang anak hanya bercerita soal kebaikan keluarga Ferdi Sambo.
Selain itu, Rosti juga mendapat cerita soal keakraban Brigadir J dengan sesama ajudan lainnya. Hal itulah yang membuat Rosti kaget ketika mendengar kabar kematian anaknya. Rosti tak menyangka sang anak tewas karena ditembak sesama ajudan atas perintah Ferdi Sambo. Padahal selama ini Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati, sudah dianggap sebagai orang tua Brigadir J di Jakarta. Rosti lantas menyebut aksi pembunuhan ini adalah bentuk perampasan hak hidup yang telah diberikan oleh Tuhan. Sejak kepergian anaknya, Rosti selalu menangis sepanjang hari. Apalagi di awal kasus belum terungkap fakta jika sebenarnya Brigadir J tewas karena dibunuh. Rosti mengenang sosok Brigadir J sebagai anak yang penurut dan menjadi tulang punggung keluarga. Ia pun berharap agar sang anak bisa mendapat keadilan dalam kasus ini. Tuhan saling mengampuni. Jadi kami mohon ya, agar arwah anak kami tenang. Tolong berkata jujurlah. Jeritan darahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sisinya. Orang tua Brigadir J menangis kala mengungkap permohonan kepada terdakwa Baradae di persidangan. Sebagai justice collaborator, mereka meminta agar Baradae berkata jujur. Pasalnya mereka menilai sang putra sudah dibunuh dengan keji, tetapi saat pengungkapan pembunuhan masih difitnah. Mulanya permohonan agar Baradae jujur itu diutarakan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Samuel meminta agar Baradae melihatnya lalu memintanya berkata jujur di persidangan selanjutnya. Ia menyebut bahwa Tuhan akan selalu menyertai langkah terdakwa. Permohonan itu langsung diamini oleh Ibunda Yosua, Rosti Simanjuntak. Rosti meminta agar seluruh pernyataan Baradae nantinya di persidangan harus sesuai dengan apa yang terjadi sebetulnya. Sambil menangis, Rosti memohon agar Baradae turut merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga Yosua. Ia menyebut bahwa anaknya telah dibunuh dengan sadis, tetapi masih difitnah dengan rekayasa pembunuhan. Senada dengan Samuel, Rosti juga meminta kepada Baradae untuk tidak menutupi apa yang menjadi fakta sesungguhnya. Hal itu termasuk soal menyampaikan skenario adanya dugaan pelecehan seksual yang selalu dibawa oleh Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Dengan begitu, nama baik sang putra akan pulih kembali. Rosti lantas menegaskan agar terdakwa tak lagi mengikuti skenario Ferdi Sambo. Permohonan itu semata diutarakan oleh Rosti Simanjuntak agar arwah dari almarhum Yosua bisa pergi dengan tenang. Apa yang kamu rasakan pada saat kejadian, saya mohon di persidangan selanjutnya di depan hakim yang mulia, kamu jujur. Itu anak saya sudah terbunuh dengan sadis dan keji, masih juga selalu difitnah, ini terus rekayasa mereka. Jadi Baradae ada di dalamnya, mohon. Karena kita diajarkan saling berkata jujur dan saling mengampuni. Berkata jujurlah sejujur-jujurnya. Jangan ada yang ditutup-tutupin, jangan ada yang pembohong dengan pembohong diikuti terus. Kami mohon sebagai orang tua, ibu yang betul-betul berduka berat dengan kepergian anak kami yang sudah dirampas nyawa. Sebenarnya secara manusia, kalian tidak ada hati nurani sedikit pun bahwa anakku menyelamatkan anakku. Tapi kami masih diajarkan secara yang punya iman kepada Tuhan, saling mengampuni. Jadi kami mohon ya, agar arwah anak kami tenang. Tolong berkata jujurlah. Jeritan darahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sisinya. Adik Brigadir J, Bribda Mahariza Rizky Huta Barat memberikan kesaksiannya dalam persidangan terdakwa Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober. Ia mengaku dilarang memakaikan baju dan menggendong jenazah kakaknya untuk terakhir kali. Disebutkan dirinya dilarang oleh seorang perwira berpangkat kombes. Dikutip dari tribunnews.com, Reza menerangkan mulanya ia bertemu dengan dokter di Rumah Sakit Polri yang melakukan autopsi terhadap jenazah kakaknya. Sang dokter mengizinkan untuk memakaikan pakaian kepada jenazah Brigadir J. Hal ini karena Bribda Reza merupakan adik kandung almarhum. Terlebih, Reza juga satu-satunya keluarga Brigadir J di Jakarta.
Namun saat itu seorang perwira Polri berpangkat Kombes justru melarangnya. Reza dipersulit untuk mengurus jenazah kakaknya. Hakim lantas menanyakan identitas Kombes itu kepada Reza, namun Reza mengaku lupa namanya. Selanjutnya, Reza tetap sedikit bersikukuh untuk melihat jenazah kakaknya karena ia adalah adik almarhum. Kombes tersebut tetap melarangnya dan meminta Reza sabar dan menunggu di luar ruangan. Akibat larangan itu, Reza mengaku dirinya tidak bisa melihat mendiang kakaknya di autopsi hingga selesai. Lantas Reza sempat berteriak meminta untuk menggendong jenazah Brigadir J untuk dimasukkan ke peti mati. Reza mengaku ditarik AKBP Hendrik untuk bersabar dan menunggu di luar, sehingga ia baru bisa melihat jenazah kakaknya saat sudah dalam kondisi rapi di peti mati. Reza langsung berdoa di depan jasad kakaknya. Namun di saat ia berdoa, ada seseorang yang tidak sabar menunggu. Apa Pak persiapannya? Jaga jarak ya. Awas, Pak Farid, awas. Terdakwa kasus dugaan pembunuhan Brigadir J Baradae sudah mendengarkan keterangan 12 saksi dari pihak keluarga dalam sidang kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober kemarin. Ia lantas mengatakan keterangan para saksi tersebut semuanya benar. Dikutip dari tribunnews.com, Baradae untuk kedua kalinya tidak mengajukan eksepsi. Kali ini ia membenarkan keterangan saksi dari keluarga Brigadir J. Mulanya ia diminta oleh pihak keluarga untuk bersikap jujur di persidangan. Baradae lantas berkomitmen akan berkata jujur dalam kasus yang menjeratnya. Ia juga akan membela Brigadir J untuk yang terakhir kalinya. Lantas majelis hakim bertanya kepada Baradae apakah keterangan saksi benar atau salah. Baradae menjawab apa yang disampaikan Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak dalam persidangan benar sesuai dengan apa yang terjadi. Baradae juga membenarkan kesaksian yang dibeberkan Kamarudin Simanjuntak selaku kuasa hukum Brigadir J, kesaksian kekasih Brigadir J, Vera Simanjuntak, hingga keterangan dari adik kandung Brigadir J pun tak disanggah Baradae. Untuk itu, keterangan para saksi keluarga Brigadir J dinyatakan Baradae sesuai dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Kekasih Brigadir J, Vera Simanjuntak mengungkapkan kesaksiannya di hadapan majelis hakim saat sidang terdakwa Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober kemarin. Ia mengaku pernah dicurhati Brigadir J yang kesal hingga mengumpat karena disalahkan saat Putri Chandrawati sakit. Dikutip dari tribunnews.com, Vera membeberkan Brigadir J sempat mengeluh kepadanya. Mulanya Vera mengenang adanya cekcok antara Brigadir J dengan pihak bernama Daden. Namun tidak dijelaskan secara lebih jauh terkait konflik tersebut. Vera menerangkan saking kesalnya Brigadir J sampai mengumpat. Lantas Vera bertanya kepada Brigadir J apa sebenarnya yang terjadi. Dalam kesaksiannya Vera menjelaskan bahwa kekasihnya itu menjawab Putri Chandrawati sakit namun ia justru disalahkan. Kemudian Vera bertanya kepada Brigadir J apakah dirinya memukul Putri. Brigadir J menjawab dengan tegas bahwa dirinya tidak memukul Putri. Mendengar jawaban tersebut, Vera berujar kepada Brigadir J agar tidak takut kalau memang tidak bersalah. Sebagaimana diketahui dalam memberikan keterangannya, Vera sempat menangis dalam persidangan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap kekasihnya pada Selasa 25 Oktober.
Dengan suara parau, Vera tampak mengusap air mata saat menyampaikan percakapannya dengan Brigadir J melalui video call pada 21 Juni 2022. Bang, handphone bang. Siapa menjalani sidang? Siapa bersaksi? Persiapannya sejauh ini seperti apa? Ada yang sedang nggak? Saudara, secara mengejutkan, Barada Eliezer, tersangka kasus tewasnya Brigadir Yosua, mengatakan korban tidak pernah melecehkan Putri Chandrawati setelah bersimpuh meminta maaf langsung ke orang tua Yosua dalam sidang pada Selasa 25 Oktober kemarin. Barada Eliezer mengungkapkan akan berkata jujur di persidangan. Ia mengatakan akan membela Yosua Huta Barat di persidangan. Barada Eliezer berkomitmen akan membela Brigadir J untuk yang terakhir kalinya. Ia juga tidak percaya dan meyakini jika Brigadir J tidak melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati yang selama ini dituduhkan oleh pihak Ferdi Sambo. Barada Eliezer juga akan siap menerima apapun konsekuensi hukum yang akan diterimanya dalam kasus ini. Sebelumnya, Bibi Brigadir J, Rohani Simanjuntak, meminta Richard Eliezer atau Barada untuk berkata jujur atas meninggalnya Yosua. Di hadapan majelis hakim, Rohani meminta Barada Eliezer mengungkapkan sejujur-jujurnya apa yang telah dilakukan Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Rohani berharap agar ex-ajudan mantan Kadif Propam Polri itu berkata yang sebenar-benarnya. Permintaan yang sama juga dilontarkan oleh ayah dan ibu dari Brigadir J, yakni Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak. Baik, mohon izin yang mulia. Terima kasih Bapak, Ibu, dan keluarga. Saya cuma ingin menyampaikan, saya akan berkata jujur, saya akan membela untuk terakhir kalinya, akan membela abang saya Yos untuk terakhir kalinya. Karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos setega itu melakukan pelecehan. Saya tidak meyakini Bang Yos telah melakukan pelecehan. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Namun saya ingin mengatakan bahwa saya siap untuk apapun yang akan terjadi dan apapun keputusan untuk diri saya. Terima kasih. Eliezer, tadi saya tanya bagaimana keterangan. Dalam persidangan yang digelar kemarin pula, saudara kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, menyinggung soal adanya 3 penembak Brigadir Yosua di rumah dinas Ferdi Sambo 8 Juli lalu. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Richard Eliezer pun mengaku bahwa segala pembuktian soal penuturan dari Kamarudin akan dibuktikan oleh pihaknya di persidangan. Menurut Roni Talapesi, ada beberapa catatan atas apa yang disampaikan Kamarudin Simanjuntak, termasuk soal 3 penembak Brigadir Yosua yang nantinya akan diuji dalam sidang pembuktian. Menurut pengakuan Richard, saat kejadian hanya ada 2 penembak, yakni dirinya dan juga Ferdi Sambo. Diketahui Kamarudin Simanjuntak mengatakan dalam persidangan soal 3 penembak Yosua dari temuan 3 selongsong peluru oleh penyidik di TKP rumah dinas Ferdi Sambo. Disebutkan selain Ferdi Sambo dan Barada Eliezer yang menembak Brigadir Yosua, Putri Chandrawati juga dikatakan Kamarudin ikut terlibat. Pengakuan Kamarudin itu disampaikan dalam persidangan lanjutan kasus Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer pada Selasa 25 Oktober kemarin, saudara. Dalam sidang tersebut sejumlah saksi hadir yang mana rata-rata merupakan keluarga dari korban Brigadir Yosua. Awal proses ini, hari ini kami mendengarkan keterangan saksi dari saksi pelapor yang merupakan pengacara
Pak Komarudin Simanjuntak ya. Dalam hal ini kami melihat bahwa keterangan yang sudah disampaikan ini berdasarkan informasi. Ada beberapa catatan buat kami, itu nanti kami uji di persidangan ya, mengenai alat bukti yang lainnya. Tapi kami berterima kasih dan kami mengapresiasi atas kedatangan keluarga korban dan juga pengacara yang sudah hadir untuk memberikan informasi pada hari ini. Semoga ini kasus ini menjadi terang, kemudian mengenai fakta-fakta yang lainnya nanti kita uji di agenda pembuktian. Jadi ada beberapa catatan, nanti kami sampaikan nanti di agenda pembuktian. Oke, silakan. Oleh Majelis Penyintas ini sesuai dengan apa yang disampaikan kepada tim hukum oleh Baradae itu? Ada beberapa catatan yang perlu kita sampaikan. Pertama mengenai uang itu dijanjikan setelah pasca penembakan ya, 2 hari setelah pasca penembakan. Itu nanti disampaikan nanti di agenda pembuktian ya, cocokkan dengan kesaksian yang lain. Kedua, mengenai 3 penembak yang disampaikan, itu ada catatan juga dari kami bahwa klien kami menyampaikan bahwa yang menembak itu adalah Richard Eliezer dengan Ferdi Sambo. Ini kan permasalahannya adalah alat buktinya kan rusak. Peluru-pelurunya rusak, karena kan kalau teman-teman lihat tadi yang diambil oleh tim sus itu sudah berapa kali rekonstruksi. Bribka Mahareza Rizky Huta Barat, adik Brigadir Yosua, mengungkapkan sederet pengakuan dalam sidang lanjutan terdakwa Barada Eliezer pada Selasa kemarin. Ia menangis saat tak diizinkan melihat jenazah dari sang kakak. Reza mengaku kala itu ia berada di Rumah Sakit Kramat Jati dan sudah memohon pada dokter forensik agar melihat jasad Brigadir Yosua untuk terakhir kalinya. Namun Reza mengatakan ketika itu ia sempat dilarang oleh anggota Polri berpangkat Komisaris Besar Polisi atau Kombes. Reza mengaku sempat memaksa dan memohon untuk melihat dan mengenakan pakaian terakhir untuk sang kakak. Meski telah bersikeras, Reza tetap tak diizinkan oleh perwira menengah tersebut. Setelah jenazah Brigadir Yosua rapi dan dimasukkan ke dalam peti, barulah Reza diperkenankan melihat jenazah dari sang kakak. Saat melihat dan berdoa, Reza mengaku juga mendengar ada anggota polisi yang mendesaknya untuk cepat menutup peti jenazah. Reza mengungkapkan dirinya saat diperintahkan ajudan Ferdi Sambo ke Biro Provos Mabes Polri. Kala itu ia bertemu dengan Kepala Biro Provos Brigjen Beni Ali dan diceritakan bahwa sang kakak telah meninggal dunia. Menurut Reza, Beni mengungkapkan Yosua telah melakukan pelecehan seksual pada istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Hari ini Rabu 26 Oktober 2022, Hakim Ketua Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J, Wahyu Iman Santoso, membacakan putusan sela untuk Ferdi Sambo. Hakim menolak eksepsi atau nota pembelaan Ferdi Sambo. Saat eksepsinya ditolak, Sambo tampak tegang dan resah hingga mengelus-elus lututnya. Ferdi Sambo yang duduk di kursi terdakwa tampak menunduk saat nota pembelaannya ditolak oleh hakim. Ia kemudian menegakkan posisi duduk dan tampak resah hingga mengelus-elus lututnya. Ferdi Sambo juga terlihat melihat keluar ruangan setelah nota pembelaannya ditolak. Setelah itu ia dibawa keluar dan kembali mengenakan rompi merah tahanan. Pasca hakim membacakan putusan sela dan menolak pembelaan Ferdi Sambo, Wahyu memerintahkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU untuk melanjutkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa Ferdi Sambo. Oleh penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH/SIK MH, maka terhadap keberatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak dan dakwaan penuntut umum nomor register perkara nomor PDM 242 Jakarta Selatan /10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 tersebut telah dibuat dan disusun sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Menimbang bahwa oleh karena keberatan penasihat hukum terdakwa dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan perkara berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242 Jakarta Selatan /10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH/SIK MH yang terdaftar di Kepanitraan Pidana dengan register perkara nomor 796 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan haruslah dilanjutkan. Menimbang bahwa oleh karena putusan ini mengenai keberatan dari penasihat hukum terdakwa terhadap
surat dakwaan penuntut umum, maka perhitungan mengenai biaya perkara ini ditangguhkan sampai dengan putusan akhir. Memperhatikan pasal 156 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 143 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili: 1. Menolak keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH untuk seluruhnya. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 796 Pit B garing 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut di atas. 3. Menangguhkan biaya perkara dengan putusan sampai dengan putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 24 Oktober oleh kami Majelis Hakim dibantu oleh saudara panitera pengganti, dihadiri oleh jaksa penuntut umum serta penasihat hukum terdakwa. Orang anggota keluarga Brigadir J Sanggah Parulian memberikan kesaksian terkait kasus kematian Brigadir J. Ia mengaku sempat ditelepon sosok pria misterius yang meminta agar tak berbicara soal peristiwa kematian Brigadir J kepada awak media. Disebutnya hal itu demi keamanan keluarga mendiang. Kesaksian itu diungkapkan Sanggah Parulian dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana Brigadir J yang digelar pada Selasa 25 Oktober. Ia menyebut telepon itu ia terima sepulang dari makam Brigadir J pada 11 Juli. Namun Sanggah menyebut nomor tersebut tak bisa dibuka olehnya. Sosok misterius itu meminta kepada pihak keluarga Brigadir J untuk tidak berbicara kepada media atas kasus tersebut. Saat ditanya identitasnya, pria misterius tersebut tak mau mengaku, lalu teleponnya dimatikan oleh Sanggah. Disebutnya sosok misterius tersebut memberi pesan untuk keamanan keluarga Brigadir J. Tak lama ia kembali ditelepon untuk memastikan agar tidak berbicara ke media. Mendengar hal itu, Sanggah kembali mematikan teleponnya, tetapi pria misterius tersebut tetap menerornya dengan panggilan berulang. Sebagai informasi, dalam sidang lanjutan itu, JPU menghadirkan 12 orang saksi. Saksi tersebut didominasi keluarga Brigadir J, termasuk kekasih mendiang Vera Simanjuntak. Apa persiapannya? Barada Richard Eliezer alias Baradae tidak berani menatap wajah pihak keluarga Brigadir Yosua yang bergantian menangis saat memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober 2022. Pantauan reporter Tribunnews.com di lokasi sidang, Baradae yang memakai kemeja berwarna hitam itu duduk di bagian ujung meja penasihat hukumnya. Baradae terus menunduk dan melihat ke arah bawah sepanjang keluarga Brigadir Yosua memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terutama saat keluarga Brigadir Yosua saling bergantian menangis di persidangan. Awalnya ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, yang terlebih dahulu menangis ketika memberikan keterangan di persidangan. Kemudian disusul tangisan ibunda Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak, yang pecah saat memberikan keterangan. Saat itu Baradae terus menunduk dengan posisi kedua tangannya mengepal. Kemudian Majelis Hakim kembali menggali keterangan dari 7 orang keluarga Brigadir Yosua lainnya. Saat itu mereka juga saling bergantian menangis saat menceritakan apa yang diketahuinya di kasus Brigadir Yosua. Apalagi ketika salah satu pihak keluarga Brigadir Yosua sempat menunjukkan foto jenazah Brigadir Yosua saat pertama kali tiba di Jambi. Foto itu pun disiarkan di layar di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Melihat foto tersebut, Baradae kembali tidak bergeming
dan tidak mau melihat ke arah layar. Di sebelahnya pengacara Baradae, Roni Talapesi, tampak menepuk paha dan pundak Baradae sembari berusaha menguatkan. Sebelumnya Baradae sempat menghampiri dan bersimpuh di hadapan orang tua Brigadir Yosua saat keluarga Brigadir Yosua masuk ke ruang sidang untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Baradae yang mulanya sedang duduk di sebelah kuasa hukumnya langsung bangun dari tempat duduknya setelah melihat orang tua Brigadir Yosua masuk ke dalam ruang sidang. Terlihat Baradae langsung mengulurkan tangannya untuk bersalaman dengan kedua orang tua Brigadir Yosua. Kemudian Baradae langsung menundukkan kepala di hadapan orang tua Brigadir Yosua. Merespon hal tersebut, ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, terlihat mengusap kepala Baradae sambil menunjukkan gestur mengangguk. Dalam sidang yang digelar pada Selasa 25 Oktober 2022, orang tua Brigadir J meminta terdakwa Baradae untuk berkata jujur. Hal itu langsung direspon oleh terdakwa Baradae. Baradae mengaku akan membela rekan sesama ajudannya tersebut untuk terakhir kalinya. Hal itu diungkapkan terdakwa Baradae di depan hakim dan orang tua Brigadir J ketika sidang keterangan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Baradae langsung bersimpuh di depan orang tua Brigadir J. Ia bahkan mencium tangan keduanya. Pada kesempatan itu, Baradae mengaku bakal membela Bang Yos, panggilan akrab Brigadir J. Baradae mengaku tak percaya dengan pelecehan seksual yang dituduhkan kepada mendiang Brigadir J. Ia menegaskan siap melakukan pembelaan kepada Brigadir J dan siap menerima hukuman yang akan diberikan kepadanya. Sementara di persidangan, orang tua Brigadir J menangis kala mengungkap permohonan kepada terdakwa Baradae di persidangan. Sebagai justice collaborator, mereka meminta agar Baradae berkata jujur. Pasalnya mereka menilai sang putra sudah dibunuh dengan keji, tetapi saat pengungkapan pembunuhan masih difitnah. Mulanya permohonan agar Baradae untuk jujur itu diutarakan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Permohonan itu langsung diamini oleh ibunda Yosua, Rosti Simanjuntak. Rosti meminta agar seluruh pernyataan Baradae nantinya di persidangan harus sesuai dengan apa yang terjadi sebetulnya. Jujurlah, jeritan darahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sisinya. Itu satu kerinduan orang tua yang mengasihi anaknya. Mohon Baradae, ini sebagai ibu, kamu juga punya ibu dan keluarga. Mohon berkata jujurlah anakku. Berkata jujur, jangan ada dibohong-bohong, jangan ada tutup-tutup. Yang terakhir yang mulia. Ya, silakan. Apa? Orang yang jujur dan mengakui kesalahannya, Tuhan akan mengampuni. Itu yang kami mohon dari keluarga besar, terutama saya selaku ayah almarhum dan ibunya. Saya akan berkata jujur, saya akan membela untuk terakhir kalinya, akan membela abang saya, Bang Yos, untuk terakhir kalinya. Karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos setega itu melakukan pelecehan. Baradae dan keluarga Brigadir J sudah berada dalam satu ruangan persidangan yang sama. Sebelum persidangan dimulai, nampak Baradae mencuri waktu mencium tangan ayah dan ibu Brigadir J. Selesai momen tersebut, Baradae pun langsung kembali ke tempatnya dan menangis. Baradae sedang menunggu persidangan dimulai, di sampingnya didampingi kuasa hukum Baradae, Roni Talapesi. Kemudian detik-detik menegangkan pun terjadi saat keluarga Brigadir J memasuki ruang persidangan. Nampak ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat, langsung memasuki ruangan terlebih dahulu. Lalu disusul dengan istri dan anggota keluarga yang lainnya. Keluarga Brigadir J pun langsung duduk di depan hakim. Setelah duduk, Baradae mencuri waktu menghampiri ayah dan ibu Brigadir J. Nampak momen mengharukan lantaran Baradae berlutut dan mencium tangan orang tua Brigadir J. Setelah itu, Baradae kembali ke tempat duduknya. Tak lama kemudian terlihat Baradae menangis. Diketahui hari ini digelar sidang lanjutan dakwaan Baradae. Sidang tersebut dihadiri oleh 12 saksi. Di antara belasan saksi tersebut, setengah di antaranya adalah keluarga Brigadir J. Artinya, persidangan ini menjadi momen pertama kali Baradae bertemu dengan keluarga Brigadir J.
Ibu Brigadir J. Rosti Simanjuntak menangis saat memberi kesaksian dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober. Ia tak menyangka nasib anaknya harus berakhir tragis karena menjadi korban pembunuhan. Apalagi sosok yang diduga mendalangi pembunuhan ini adalah atasan Brigadir J, yakni Ferdi Sambo. Awalnya, Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa bertanya kepada Rosti, apakah Brigadir J pernah bercerita tentang masalahnya. Rosti pun menjawab bahwa sang anak hanya bercerita soal kebaikan keluarga Ferdi Sambo. Selain itu, Rosti juga mendapat cerita soal keakraban Brigadir J dengan sesama ajudan lainnya. Hal itulah yang membuat Rosti kaget ketika mendengar kabar kematian anaknya. Rosti tak menyangka sang anak tewas karena ditembak sesama ajudan atas perintah Ferdi Sambo. Padahal selama ini Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati, sudah dianggap sebagai orang tua Brigadir J di Jakarta. Rosti lantas menyebut aksi pembunuhan ini adalah bentuk perampasan hak hidup yang telah diberikan oleh Tuhan. Sejak kepergian anaknya, Rosti selalu menangis sepanjang hari. Apalagi di awal kasus belum terungkap fakta jika sebenarnya Brigadir J tewas karena dibunuh. Rosti mengenang sosok Brigadir J sebagai anak yang penurut dan menjadi tulang punggung keluarga. Ia pun berharap agar sang anak bisa mendapat keadilan dalam kasus ini. Tuhan saling mengampuni. Jadi kami mohon ya, agar arwah anak kami tenang. Tolong berkata jujurlah. Jeritan darahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sisinya. Orang tua Brigadir J menangis kala mengungkap permohonan kepada terdakwa Baradae di persidangan. Sebagai justice collaborator, mereka meminta agar Baradae berkata jujur. Pasalnya mereka menilai sang putra sudah dibunuh dengan keji, tetapi saat pengungkapan pembunuhan masih difitnah. Mulanya permohonan agar Baradae jujur itu diutarakan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Samuel meminta agar Baradae melihatnya lalu memintanya berkata jujur di persidangan selanjutnya. Ia menyebut bahwa Tuhan akan selalu menyertai langkah terdakwa. Permohonan itu langsung diamini oleh Ibunda Yosua, Rosti Simanjuntak. Rosti meminta agar seluruh pernyataan Baradae nantinya di persidangan harus sesuai dengan apa yang terjadi sebetulnya. Sambil menangis, Rosti memohon agar Baradae turut merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga Yosua. Ia menyebut bahwa anaknya telah dibunuh dengan sadis, tetapi masih difitnah dengan rekayasa pembunuhan. Senada dengan Samuel, Rosti juga meminta kepada Baradae untuk tidak menutupi apa yang menjadi fakta sesungguhnya. Hal itu termasuk soal menyampaikan skenario adanya dugaan pelecehan seksual yang selalu dibawa oleh Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Dengan begitu, nama baik sang putra akan pulih kembali. Rosti lantas menegaskan agar terdakwa tak lagi mengikuti skenario Ferdi Sambo. Permohonan itu semata diutarakan oleh Rosti Simanjuntak agar arwah dari almarhum Yosua bisa pergi dengan tenang. Apa yang kamu rasakan pada saat kejadian, saya mohon di persidangan selanjutnya, di depan hakim yang mulia, kamu jujur. Itu anak saya sudah terbunuh dengan sadis dan keji, masih juga selalu difitnah, ini terus rekayasa mereka. Jadi Baradae ada di dalamnya, mohon. Karena kita diajarkan saling berkata jujur dan saling mengampuni. Berkata jujurlah sejujur-jujurnya. Jangan ada yang ditutup-tutupin, jangan ada yang pembohong dengan pembohong diikuti terus. Kami mohon sebagai orang tua, ibu yang betul-betul berduka berat dengan kepergian anak kami yang sudah dirampas nyawa. Sebenarnya secara manusia, kalian tidak ada hati nurani sedikit pun bahwa anakku menyelamatkan anakku. Tapi kami masih diajarkan secara yang punya iman kepada Tuhan, saling mengampuni. Jadi kami mohon ya, agar arwah anak kami tenang. Tolong berkata jujurlah. Jeritan darahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sisinya. Adik Brigadir J, Bribda Mahariza Rizky Huta Barat memberikan kesaksiannya dalam persidangan terdakwa Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
pada Selasa 25 Oktober. Ia mengaku dilarang memakaikan baju dan menggendong jenazah kakaknya untuk terakhir kali. Disebutkan dirinya dilarang oleh seorang perwira berpangkat kombes. Dikutip dari tribunnews.com, Reza menerangkan mulanya ia bertemu dengan dokter di rumah sakit Polri yang melakukan autopsi terhadap jenazah kakaknya. Sang dokter mengizinkan untuk memakaikan pakaian kepada jenazah Brigadir J. Hal ini karena Bribda Reza merupakan adik kandung almarhum. Terlebih, Reza juga satu-satunya keluarga Brigadir J di Jakarta. Namun saat itu seorang perwira Polri berpangkat kombes justru melarangnya. Reza dipersulit untuk mengurus jenazah kakaknya. Hakim lantas menanyakan identitas kombes itu kepada Reza, namun Reza mengaku lupa namanya. Selanjutnya, Reza tetap sedikit bersikukuh untuk melihat jenazah kakaknya karena ia adalah adik almarhum. Kombes tersebut tetap melarangnya dan meminta Reza sabar dan menunggu di luar ruangan. Akibat larangan itu, Reza mengaku dirinya tidak bisa melihat mendiang kakaknya di autopsi hingga selesai. Lantas Reza sempat berteriak meminta untuk menggendong jenazah Brigadir J untuk dimasukkan ke peti mati. Reza mengaku ditarik AKBP Hendrik untuk bersabar dan menunggu di luar, sehingga ia baru bisa melihat jenazah kakaknya saat sudah dalam kondisi rapi di peti mati. Reza langsung berdoa di depan jasad kakaknya. Namun di saat ia berdoa, ada seseorang yang tidak sabar menunggu. Apa persiapannya? Jarak ya, jaga jarak ya. Awas, Pak Farid, awas. Terdakwa kasus dugaan pembunuhan Brigadir J Baradae sudah mendengarkan keterangan 12 saksi dari pihak keluarga dalam sidang kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober kemarin. Ia lantas mengatakan keterangan para saksi tersebut semuanya benar. Dikutip dari tribunnews.com, Baradae untuk kedua kalinya tidak mengajukan eksepsi. Kali ini ia membenarkan keterangan saksi dari keluarga Brigadir J. Mulanya ia diminta oleh pihak keluarga untuk bersikap jujur di persidangan. Baradae lantas berkomitmen akan berkata jujur dalam kasus yang menjeratnya. Ia juga akan membela Brigadir J untuk yang terakhir kalinya. Lantas majelis hakim bertanya kepada Baradae apakah keterangan saksi benar atau salah. Baradae menjawab apa yang disampaikan Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak dalam persidangan benar sesuai dengan apa yang terjadi. Baradae juga membenarkan kesaksian yang dibeberkan Kamarudin Simanjuntak selaku kuasa hukum Brigadir J, kesaksian kekasih Brigadir J, Vera Simanjuntak, hingga keterangan dari adik kandung Brigadir J pun tak disanggah Baradae. Untuk itu, keterangan para saksi keluarga Brigadir J dinyatakan Baradae sesuai dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Kekasih Brigadir J, Vera Simanjuntak mengungkapkan kesaksiannya di hadapan majelis hakim saat sidang terdakwa Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober kemarin. Ia mengaku pernah dicurhati Brigadir J yang kesal hingga mengumpat karena disalahkan saat Putri Chandrawati sakit. Dikutip dari tribunnews.com, Vera membeberkan Brigadir J sempat mengeluh kepadanya. Mulanya Vera mengenang adanya cekcok antara Brigadir J dengan pihak bernama Daden. Namun tidak dijelaskan secara lebih jauh terkait konflik tersebut. Vera menerangkan saking kesalnya Brigadir J sampai mengumpat.
Lantas Vera bertanya kepada Brigadir J apa sebenarnya yang terjadi. Dalam kesaksiannya, Vera menjelaskan bahwa kekasihnya itu menjawab Putri Chandrawati sakit, namun ia justru disalahkan. Kemudian Vera bertanya kepada Brigadir J apakah dirinya memukul Putri. Brigadir J menjawab dengan tegas bahwa dirinya tidak memukul Putri. Mendengar jawaban tersebut, Vera berujar kepada Brigadir J agar tidak takut kalau memang tidak bersalah. Sebagaimana diketahui dalam memberikan keterangannya, Vera sempat menangis dalam persidangan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap kekasihnya pada Selasa 25 Oktober. Dengan suara parau, Vera tampak mengusap air mata saat menyampaikan percakapannya dengan Brigadir J melalui video call pada 21 Juni 2022. Ngomong dong. Bang, handphone bang. Siap menjalani sidang, siap bersaksi. Persiapannya sejauh ini seperti apa? Ada yang sedang nggak? Saudara, secara mengejutkan, Barada Eliezer, tersangka kasus tewasnya Brigadir Yosua, mengatakan korban tidak pernah melecehkan Putri Chandrawati setelah bersimpuh meminta maaf langsung ke orang tua Yosua dalam sidang pada Selasa 25 Oktober kemarin. Barada Eliezer mengungkapkan akan berkata jujur di persidangan. Ia mengatakan akan membela Yosua Huta Barat di persidangan. Barada Eliezer berkomitmen akan membela Brigadir J untuk yang terakhir kalinya. Ia juga tidak percaya dan meyakini jika Brigadir J tidak melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati yang selama ini dituduhkan oleh pihak Ferdi Sambo. Barada Eliezer juga akan siap menerima apapun konsekuensi hukum yang akan diterimanya dalam kasus ini. Sebelumnya, Bibi Brigadir J, Rohani Simanjuntak, meminta Richard Eliezer atau Barada untuk berkata jujur atas meninggalnya Yosua. Di hadapan majelis hakim, Rohani meminta Barada Eliezer mengungkapkan sejujur-jujurnya apa yang telah dilakukan Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Rohani berharap agar ex-ajudan mantan Kadif Propam Polri itu berkata yang sebenar-benarnya. Permintaan yang sama juga dilontarkan oleh ayah dan ibu dari Brigadir J, yakni Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak. Baik, yang mulia. Mohon izin yang mulia. Terima kasih Bapak, Ibu, dan keluarga. Saya cuma ingin menyampaikan, saya akan berkata jujur, saya akan membela untuk terakhir kalinya, akan membela abang saya mengurus untuk terakhir kalinya. Karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos ketiga itu melakukan pelecehan. Saya tidak meyakini Bang Yos telah melakukan pelecehan. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Namun saya ingin mengatakan bahwa saya siap untuk apapun yang akan terjadi dan apapun keputusan untuk diri saya. Terima kasih. Eliezer, tadi saya tanya bagaimana keterangan. Dalam persidangan yang digelar kemarin pula, Saudara Kuasa Hukum Keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, menyinggung soal adanya 3 penembak Brigadir Yosua di rumah dinas Ferdi Sambo 8 Juli lalu. Menanggapi hal tersebut, Kuasa Hukum Richard Eliezer pun mengaku bahwa segala pembuktian soal penuturan dari Kamarudin akan dibuktikan oleh pihaknya di persidangan. Menurut Roni Talapesi, ada beberapa catatan atas apa yang disampaikan Kamarudin Simanjuntak, termasuk soal 3 penembak Brigadir Yosua yang nantinya akan diuji dalam sidang pembuktian. Menurut pengakuan Richard, saat kejadian hanya ada 2 penembak, yakni dirinya dan juga Ferdi Sambo. Diketahui Kamarudin Simanjuntak mengatakan dalam persidangan soal 3 penembak Yosua dari temuan 3 selongsong peluru oleh penyidik di TKP rumah dinas Ferdi Sambo. Disebutkan selain Ferdi Sambo dan Barada Eliezer yang menembak Brigadir Yosua, Putri Chandrawati juga dikatakan Kamarudin ikut terlibat.
Pengakuan Kamarudin itu disampaikan dalam persidangan lanjutan kasus Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer pada Selasa 25 Oktober kemarin, saudara. Dalam sidang tersebut sejumlah saksi hadir yang mana rata-rata merupakan keluarga dari korban Brigadir Yosua. Awal proses ini, hari ini kami mendengarkan keterangan saksi dari saksi pelapor yang merupakan pengacara Pak Kamarudin Simanjuntak ya. Dalam hal ini kami melihat bahwa keterangan yang sudah disampaikan ini berdasarkan informasi. Ada beberapa catatan buat kami, itu nanti kami uji di persidangan ya, mengenai alat bukti yang lainnya. Tapi kami berterima kasih dan kami mengapresiasi atas kedatangan keluarga korban dan juga pengacara yang sudah hadir untuk memberikan informasi pada hari ini. Semoga ini kasus ini menjadi terang, kemudian mengenai fakta-fakta yang lainnya nanti kita uji di agenda pembuktian. Jadi ada beberapa catatan, nanti kami sampaikan nanti di agenda pembuktian. Oke, silakan. Oleh Kamarudin Simanjuntak ini sesuai dengan apa yang disampaikan kepada tim hukum oleh Eliezer? Ada beberapa catatan yang perlu kita sampaikan. Pertama mengenai uang itu dijanjikan setelah pasca penembakan ya, 2 hari setelah pasca penembakan. Itu nanti disampaikan nanti di agenda pembuktian ya, cocokkan dengan kesaksian yang lain. Kedua, mengenai 3 penembak yang disampaikan, itu ada catatan juga dari kami bahwa klien kami menyampaikan bahwa yang menembak itu adalah Richard Eliezer dengan Ferdi Sambo. Ini kan permasalahannya adalah alat buktinya kan rusak. Peluru-pelurunya rusak, karena kan kalau teman-teman lihat lagi yang diambil oleh tim sus itu sudah berapa kali rekonstruksi. Bribka Mahareza Rizky Huta Barat, adik Brigadir Yosua, mengungkapkan sederet pengakuan dalam sidang lanjutan terdakwa Barada Eliezer pada Selasa kemarin. Ia menangis saat tak diizinkan melihat jenazah dari sang kakak. Reza mengaku kala itu ia berada di Rumah Sakit Kramat Jati dan sudah memohon pada dokter forensik agar melihat jasad Brigadir Yosua untuk terakhir kalinya. Namun Reza mengatakan ketika itu ia sempat dilarang oleh anggota Polri berpangkat Komisaris Besar Polisi atau Kombes. Reza mengaku sempat memaksa dan memohon untuk melihat dan mengenakan pakaian terakhir untuk sang kakak. Meski telah bersikeras, Reza tetap tak diizinkan oleh perwira menengah tersebut. Setelah jenazah Brigadir Yosua rapi dan dimasukkan ke dalam peti, barulah Reza diperkenankan melihat jenazah dari sang kakak. Saat melihat dan berdoa, Reza mengaku juga mendengar ada anggota polisi yang mendesaknya untuk cepat menutup peti jenazah. Reza mengungkapkan dirinya saat diperintahkan ajudan Ferdi Sambo ke Biro Provos Mabes Polri. Kala itu ia bertemu dengan Kepala Biro Provos Brigjen Beni Ali dan diceritakan bahwa sang kakak telah meninggal dunia. Menurut Reza, Beni mengungkapkan Yosua telah melakukan pelecehan seksual pada istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Hari ini Rabu 26 Oktober 2022, Hakim Ketua Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J, Wahyu Iman Santoso, membacakan putusan sela untuk Ferdi Sambo. Hakim menolak eksepsi atau nota pembelaan Ferdi Sambo. Saat eksepsinya ditolak, Sambo tampak tegang dan resah hingga mengelus-elus lututnya. Ferdi Sambo yang duduk di kursi terdakwa tampak menunduk saat nota pembelaannya ditolak oleh hakim. Ia kemudian menegakkan posisi duduk dan tampak resah hingga mengelus-elus lututnya. Ferdi Sambo juga terlihat melihat keluar ruangan setelah nota pembelaannya ditolak. Setelah itu ia dibawa keluar dan kembali mengenakan rompi merah tahanan. Pasca hakim membacakan putusan sela dan menolak pembelaan Ferdi Sambo, Wahyu memerintahkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU untuk melanjutkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa Ferdi Sambo. Oleh penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, maka terhadap keberatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak dan dakwaan penuntut umum nomor register perkara nomor PDM 242 Jakarta Selatan _10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 tersebut telah dibuat dan disusun sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Menimbang bahwa oleh karena keberatan
penasihat hukum terdakwa dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan perkara berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242 Jakarta Selatan /10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH yang terdaftar di Kepanitraan Pidana dengan register perkara nomor 796 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan haruslah dilanjutkan. Menimbang bahwa oleh karena putusan ini mengenai keberatan dari penasihat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan penuntut umum, maka perhitungan mengenai biaya perkara ini ditangguhkan sampai dengan putusan akhir. Memperhatikan pasal 156 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 143 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili: 1. Menolak keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH untuk seluruhnya. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 796 PIT B garing 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut di atas. 3. Menangguhkan biaya perkara dengan sampai dengan putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 24 Oktober oleh kami Majelis Hakim dibantu oleh saudara panitera pengganti, dihadiri oleh jaksa penuntut umum serta penasihat hukum terdakwa. Orang anggota keluarga Brigadir J Sanggah Parulian memberikan kesaksian terkait kasus kematian Brigadir J. Ia mengaku sempat ditelepon sosok pria misterius yang meminta agar tak berbicara soal peristiwa kematian Brigadir J kepada awak media. Disebutnya hal itu demi keamanan keluarga mendiang. Kesaksian itu diungkapkan Sanggah Parulian dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana Brigadir J yang digelar pada Selasa 25 Oktober. Ia menyebut telepon itu ia terima sepulang dari makam Brigadir J pada 11 Juli. Namun Sanggah menyebut nomor tersebut tak bisa dibuka olehnya. Sosok misterius itu meminta kepada pihak keluarga Brigadir J untuk tidak berbicara kepada media atas kasus tersebut. Saat ditanya identitasnya, pria misterius tersebut tak mau mengaku, lalu teleponnya dimatikan oleh Sanggah. Disebutnya sosok misterius tersebut memberi pesan untuk keamanan keluarga Brigadir J. Tak lama ia kembali ditelepon untuk memastikan agar tidak berbicara ke media. Mendengar hal itu, Sanggah kembali mematikan teleponnya, tetapi pria misterius tersebut tetap menerornya dengan panggilan berulang. Sebagai informasi, dalam sidang lanjutan itu, JPU menghadirkan 12 orang saksi. Saksi tersebut didominasi keluarga Brigadir J, termasuk kekasih mendiang Vera Simanjuntak. Apa persiapannya? Barada Richard Eliezer alias Baradae tidak berani menatap wajah pihak keluarga Brigadir Yosua yang bergantian menangis saat memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober 2022. Pantauan reporter Tribunnews.com di lokasi sidang, Baradae yang memakai kemeja berwarna hitam itu duduk di bagian ujung meja penasihat hukumnya. Baradae terus menunduk dan melihat ke arah bawah sepanjang keluarga Brigadir Yosua memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terutama saat keluarga Brigadir Yosua saling bergantian menangis di persidangan. Awalnya ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, yang terlebih dahulu menangis ketika memberikan keterangan di persidangan. Kemudian disusul tangisan ibunda Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak, yang pecah saat memberikan keterangan. Saat itu Baradae terus menunduk dengan posisi kedua tangannya mengepal.
Kemudian Majelis Hakim kembali menggali keterangan dari 7 orang keluarga Brigadir Yosua lainnya. Saat itu mereka juga saling bergantian menangis saat menceritakan apa yang diketahuinya di kasus Brigadir Yosua. Apalagi ketika salah satu pihak keluarga Brigadir Yosua sempat menunjukkan foto jenazah Brigadir Yosua saat pertama kali tiba di Jambi. Foto itu pun disiarkan di layar di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Melihat foto tersebut, Baradae kembali tidak bergeming dan tidak mau melihat ke arah layar. Di sebelahnya pengacara Baradae, Roni Talapesi, tampak menepuk paha dan pundak Baradae sembari berusaha menguatkan. Sebelumnya Baradae sempat menghampiri dan bersimpuh di hadapan orang tua Brigadir Yosua saat keluarga Brigadir Yosua masuk ke ruang sidang untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Baradae yang mulanya sedang duduk di sebelah kuasa hukumnya langsung bangun dari tempat duduknya setelah melihat orang tua Brigadir Yosua masuk ke dalam ruang sidang. Terlihat Baradae langsung mengulurkan tangannya untuk bersalaman dengan kedua orang tua Brigadir Yosua. Kemudian Baradae langsung menundukkan kepala di hadapan orang tua Brigadir Yosua. Merespon hal tersebut, ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, terlihat mengusap kepala Baradae sambil menunjukkan gestur mengangguk. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Dalam sidang yang digelar pada Selasa 25 Oktober 2022, orang tua Brigadir J meminta terdakwa Baradae untuk berkata jujur. Hal itu langsung direspon oleh terdakwa Baradae. Baradae mengaku akan membela rekan sesama ajudannya tersebut untuk terakhir kalinya. Hal itu diungkapkan terdakwa Baradae di depan hakim dan orang tua Brigadir J ketika sidang keterangan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Baradae langsung bersimpuh di depan orang tua Brigadir J. Ia bahkan mencium tangan keduanya. Pada kesempatan itu, Baradae mengaku bakal membela Bang Yos, panggilan akrab Brigadir J. Baradae mengaku tak percaya dengan pelecehan seksual yang dituduhkan kepada mendiang Brigadir J. Ia menegaskan siap melakukan pembelaan kepada Brigadir J dan siap menerima hukuman yang akan diberikan kepadanya. Sementara di persidangan, orang tua Brigadir J menangis kala mengungkap permohonan kepada terdakwa Baradae di persidangan. Sebagai justice collaborator, mereka meminta agar Baradae berkata jujur. Pasalnya mereka menilai sang putra sudah dibunuh dengan keji, tetapi saat pengungkapan pembunuhan masih difitnah. Mulanya permohonan agar Baradae untuk jujur itu diutarakan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Permohonan itu langsung diamini oleh ibunda Yosua, Rosti Simanjuntak. Rosti meminta agar seluruh pernyataan Baradae nantinya di persidangan harus sesuai dengan apa yang terjadi sebetulnya. Jujurlah, jeritan darahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sisinya. Itu satu kerinduan orang tua yang mengasihi anaknya. Mohon Baradae, ini sebagai ibu, kamu juga punya ibu dan keluarga. Mohon berkata jujurlah anakku. Berkata jujur, jangan ada dibohong-bohong, jangan ada tutup-tutup. Yang terakhir yang mulia. Ya, silakan. Apa? Orang yang jujur dan mengakui kesalahannya, Tuhan akan mengampuni. Itu yang kami mohon dari keluarga besar, terutama saya selaku ayah almarhum dan ibunya. Saya akan berkata jujur, saya akan membela untuk terakhir kalinya, akan membela abang saya, Bang Yos, untuk terakhir kalinya. Karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos setega itu melakukan pelecehan. Baradae dan keluarga Brigadir J sudah berada dalam satu ruangan persidangan yang sama. Sebelum persidangan dimulai, nampak Baradae mencuri waktu mencium tangan ayah dan ibu Brigadir J. Selesai momen tersebut, Baradae pun langsung kembali ke tempatnya dan menangis. Baradae sedang menunggu persidangan dimulai, di sampingnya didampingi kuasa hukum Baradae, Roni Talapesi. Kemudian detik-detik menegangkan pun terjadi saat keluarga Brigadir J memasuki ruang persidangan. Nampak ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat, langsung memasuki ruangan terlebih dahulu. Lalu disusul dengan istri dan anggota keluarga yang lainnya. Keluarga Brigadir J pun langsung duduk di depan hakim. Setelah duduk, Baradae mencuri waktu menghampiri ayah dan ibu Brigadir J. Nampak momen mengharukan lantaran
memerintahkan Baradae berlutut dan mencium tangan orang tua Brigadir J. Setelah itu, Baradae kembali ke tempat duduknya. Tak lama kemudian terlihat Baradae menangis. Diketahui hari ini digelar sidang lanjutan dakwaan Baradae. Sidang tersebut dihadiri oleh 12 saksi. Di antara belasan saksi tersebut, setengah di antaranya adalah keluarga Brigadir J. Artinya, persidangan ini menjadi momen pertama kali Baradae bertemu dengan keluarga Brigadir J. Ibu Brigadir J. Rosti Simanjuntak menangis saat memberi kesaksian dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober. Ia tak menyangka nasib anaknya harus berakhir tragis karena menjadi korban pembunuhan. Apalagi sosok yang diduga mendalangi pembunuhan ini adalah atasan Brigadir J, yakni Ferdi Sambo. Awalnya, Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa bertanya kepada Rosti, apakah Brigadir J pernah bercerita tentang masalahnya. Rosti pun menjawab bahwa sang anak hanya bercerita soal kebaikan keluarga Ferdi Sambo. Selain itu, Rosti juga mendapat cerita soal keakraban Brigadir J dengan sesama ajudan lainnya. Hal itulah yang membuat Rosti kaget ketika mendengar kabar kematian anaknya. Rosti tak menyangka sang anak tewas karena ditembak sesama ajudan atas perintah Ferdi Sambo. Padahal selama ini Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati, sudah dianggap sebagai orang tua Brigadir J di Jakarta. Rosti lantas menyebut aksi pembunuhan ini adalah bentuk perampasan hak hidup yang telah diberikan oleh Tuhan. Sejak kepergian anaknya, Rosti selalu menangis sepanjang hari. Apalagi di awal kasus belum terungkap fakta jika sebenarnya Brigadir J tewas karena dibunuh. Rosti mengenang sosok Brigadir J sebagai anak yang penurut dan menjadi tulang punggung keluarga. Ia pun berharap agar sang anak bisa mendapat keadilan dalam kasus ini. Tuhan saling mengampuni. Jadi kami mohon ya, agar arwah anak kami tenang. Tolong berkata jujurlah. Jeritan darahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sisinya. Orang tua Brigadir J menangis kala mengungkap permohonan kepada terdakwa Baradae di persidangan. Sebagai justice collaborator, mereka meminta agar Baradae berkata jujur. Pasalnya mereka menilai sang putra sudah dibunuh dengan keji, tetapi saat pengungkapan pembunuhan masih difitnah. Mulanya permohonan agar Baradae jujur itu diutarakan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Samuel meminta agar Baradae melihatnya lalu memintanya berkata jujur di persidangan selanjutnya. Ia menyebut bahwa Tuhan akan selalu menyertai langkah terdakwa. Permohonan itu langsung diamini oleh Ibunda Yosua, Rosti Simanjuntak. Rosti meminta agar seluruh pernyataan Baradae nantinya di persidangan harus sesuai dengan apa yang terjadi sebetulnya. Sambil menangis, Rosti memohon agar Baradae turut merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga Yosua. Ia menyebut bahwa anaknya telah dibunuh dengan sadis, tetapi masih difitnah dengan rekayasa pembunuhan. Senada dengan Samuel, Rosti juga meminta kepada Baradae untuk tidak menutupi apa yang menjadi fakta sesungguhnya. Hal itu termasuk soal menyampaikan skenario adanya dugaan pelecehan seksual yang selalu dibawa oleh Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Dengan begitu, nama baik sang putra akan pulih kembali. Rosti lantas menegaskan agar terdakwa tak lagi mengikuti skenario Ferdi Sambo.
Permohonan itu semata diutarakan oleh Rosti Simanjuntak agar arwah dari almarhum Yosua bisa pergi dengan tenang. Apa yang kamu rasakan pada saat kejadian, saya mohon di persidangan selanjutnya di depan hakim yang mulia, kamu jujur. Itu anak saya sudah terbunuh dengan sadis dan keji, masih juga selalu dipitnah, ini terus rekayasa mereka. Jadi berada ada di dalamnya, mohon. Karena kita diajarkan saling berkata jujurlah, saling mengampuni. Berkata jujurlah sejujur-jujurnya. Jangan ada yang ditutup-tutupin, jangan ada yang pembohong dengan pembohong diikuti terus. Kami mohon sebagai orang tua, ibu yang betul-betul berduka berat dengan kepergian anak kami yang sudah dirampas nyawa. Sebenarnya secara manusia, kalian tidak ada hati nurani sedikit pun bahwa anakku menyelamatkan anakku. Tapi kami masih diajarkan secara yang mempunyai iman kepada Tuhan, saling mengampuni. Jadi kami mohon ya, agar arwah anak kami tenang. Tolong berkata jujurlah. Jeritan darahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sisinya. Adik Brigadir J Bribda Mahareza Rizky Huta Barat memberikan kesaksiannya dalam persidangan terdakwa Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober. Ia mengaku dilarang memakaikan baju dan menggendong jenazah kakaknya untuk terakhir kali. Disebutkan dirinya dilarang oleh seorang perwira berpangkat kombes. Dikutip dari tribunnews.com, Reza menerangkan mulanya ia bertemu dengan dokter di Rumah Sakit Polri yang melakukan autopsi terhadap jenazah kakaknya. Sang dokter mengizinkan untuk memakaikan pakaian kepada jenazah Brigadir J. Hal ini karena Bribda Reza merupakan adik kandung almarhum. Terlebih, Reza juga satu-satunya keluarga Brigadir J di Jakarta. Namun saat itu seorang perwira Polri berpangkat kombes justru melarangnya. Reza dipersulit untuk mengurus jenazah kakaknya. Hakim lantas menanyakan identitas kombes itu kepada Reza, namun Reza mengaku lupa namanya. Selanjutnya, Reza tetap sedikit bersikukuh untuk melihat jenazah kakaknya karena ia adalah adik almarhum. Kombes tersebut tetap melarangnya dan meminta Reza sabar dan menunggu di luar ruangan. Akibat larangan itu, Reza mengaku dirinya tidak bisa melihat mendiang kakaknya di autopsi hingga selesai. Lantas Reza sempat berteriak meminta untuk menggendong jenazah Brigadir J untuk dimasukkan ke peti mati. Reza mengaku ditarik AKBP Hendrik untuk bersabar dan menunggu di luar. Sehingga ia baru bisa melihat jenazah kakaknya saat sudah dalam kondisi rapi di peti mati. Reza langsung berdoa di depan jasad kakaknya. Namun di saat ia berdoa, ada seseorang yang tidak sabar menunggu. Apa Pak persiapannya? Nyambung. Jarak ya, jaga jarak ya. Awas, Pak Farid, awas. Terus. Terdakwa kasus dugaan pembunuhan Brigadir J Baradae sudah mendengarkan keterangan 12 saksi dari pihak keluarga dalam sidang kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober kemarin. Ia lantas mengatakan keterangan para saksi tersebut semuanya benar. Dikutip dari tribunnews.com, Baradae untuk kedua kalinya tidak mengajukan eksepsi. Kali ini ia membenarkan keterangan saksi dari keluarga Brigadir J. Mulanya ia diminta oleh pihak keluarga untuk bersikap jujur di persidangan. Baradae lantas berkomitmen akan berkata jujur dalam kasus yang menjeratnya. Ia juga akan membela Brigadir J untuk yang terakhir kalinya. Lantas majelis hakim bertanya kepada Baradae apakah keterangan saksi benar atau salah. Baradae menjawab apa yang disampaikan Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak dalam persidangan benar sesuai dengan apa yang terjadi. Baradae juga membenarkan kesaksian yang dibeberkan Kamarudin Simanjuntak selaku kuasa hukum Brigadir J, kesaksian kekasih Brigadir J, Vera Simanjuntak, hingga keterangan dari adik kandung Brigadir J pun tak disanggah Baradae. Untuk itu, keterangan para saksi keluarga Brigadir J dinyatakan Baradae sesuai dengan apa yang terjadi sesungguhnya.
Kekasih Brigadir J, Vera Simanjuntak mengungkapkan kesaksiannya di hadapan majelis hakim saat sidang terdakwa Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober kemarin. Ia mengaku pernah dicurhati Brigadir J yang kesal hingga mengumpat karena disalahkan saat Putri Chandrawati sakit. Dikutip dari tribunnews.com, Vera membeberkan Brigadir J sempat mengeluh kepadanya. Mulanya Vera mengenang adanya cekcok antara Brigadir J dengan pihak bernama Daden. Namun tidak dijelaskan secara lebih jauh terkait konflik tersebut. Vera menerangkan saking kesalnya Brigadir J sampai mengumpat. Lantas Vera bertanya kepada Brigadir J apa sebenarnya yang terjadi. Dalam kesaksiannya, Vera menjelaskan bahwa kekasihnya itu menjawab Putri Chandrawati sakit, namun ia justru disalahkan. Kemudian Vera bertanya kepada Brigadir J apakah dirinya memukul Putri. Brigadir J menjawab dengan tegas bahwa dirinya tidak memukul Putri. Mendengar jawaban tersebut, Vera berujar kepada Brigadir J agar tidak takut kalau memang tidak bersalah. Sebagaimana diketahui dalam memberikan keterangannya, Vera sempat menangis dalam persidangan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap kekasihnya pada Selasa 25 Oktober. Dengan suara parau, Vera tampak mengusap air mata saat menyampaikan percakapannya dengan Brigadir J melalui video call pada 21 Juni 2022. Bang, handphone bang. Siap menjalani sidang. Siap bersaksi. Persiapannya sejauh ini seperti apa? Ada yang sedang nggak? Saudara, secara mengejutkan, Barada Eliezer, tersangka kasus tewasnya Brigadir Yosua, mengatakan korban tidak pernah melecehkan Putri Chandrawati setelah bersimpuh meminta maaf langsung ke orang tua Yosua dalam sidang pada Selasa 25 Oktober kemarin. Barada Eliezer mengungkapkan akan berkata jujur di persidangan. Ia mengatakan akan membela Yosua Huta Barat di persidangan. Barada Eliezer berkomitmen akan membela Brigadir J untuk yang terakhir kalinya. Ia juga tidak percaya dan meyakini jika Brigadir J tidak melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati yang selama ini dituduhkan oleh pihak Ferdi Sambo. Barada Eliezer juga akan siap menerima apapun konsekuensi hukum yang akan diterimanya dalam kasus ini. Sebelumnya, Bibi Brigadir J, Rohani Simanjuntak, meminta Richard Eliezer atau Baradae untuk berkata jujur atas meninggalnya Yosua. Di hadapan majelis hakim, Rohani meminta Baradae Eliezer mengungkapkan sejujur-jujurnya apa yang telah dilakukan Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Rohani berharap agar ex-ajudan mantan Kadif Propam Polri itu berkata yang sebenar-benarnya. Permintaan yang sama juga dilontarkan oleh ayah dan ibu dari Brigadir J, yakni Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak. Baik, mohon izin yang mulia. Terima kasih Bapak, Ibu, dan keluarga. Saya cuma ingin menyampaikan, saya akan berkata jujur, saya akan membela untuk terakhir kalinya, akan membela abang saya Monius untuk terakhir kalinya. Karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos setega itu melakukan pelecehan. Saya tidak meyakini Bang Yos telah melakukan pelecehan. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Namun saya ingin mengatakan bahwa saya siap untuk apapun yang akan terjadi dan apapun keputusan untuk diri saya. Terima kasih. Eliezer, tadi saya tanya bagaimana keterangan.
Dalam persidangan yang digelar kemarin pula, saudara kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, menyinggung soal adanya 3 penembak Brigadir Yosua di rumah dinas Verdi Sambo 8 Juli lalu. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Richard Eliezer pun mengaku bahwa segala pembuktian soal penuturan dari Kamarudin akan dibuktikan oleh pihaknya di persidangan. Menurut Roni Talapesi, ada beberapa catatan atas apa yang disampaikan Kamarudin Simanjuntak, termasuk soal 3 penembak Brigadir Yosua yang nantinya akan diuji dalam sidang pembuktian. Menurut pengakuan Richard, saat kejadian hanya ada 2 penembak, yakni dirinya dan juga Verdi Sambo. Diketahui Kamarudin Simanjuntak mengatakan dalam persidangan soal 3 penembak Yosua dari temuan 3 selongsong peluru oleh penyidik di TKP rumah dinas Verdi Sambo. Disebutkan selain Verdi Sambo dan Barada Eliezer yang menembak Brigadir Yosua, Putri Chandrawati juga dikatakan Kamarudin ikut terlibat. Pengakuan Kamarudin itu disampaikan dalam persidangan lanjutan kasus Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer pada Selasa 25 Oktober kemarin, saudara. Dalam sidang tersebut sejumlah saksi hadir yang mana rata-rata merupakan keluarga dari korban Brigadir Yosua. Awal proses ini, hari ini kami mendengarkan keterangan saksi dari saksi pelapor yang merupakan pengacara Pak Kamarudin Simanjuntak ya. Dalam hal ini kami melihat bahwa keterangan yang sudah disampaikan ini berdasarkan informasi. Ada beberapa catatan itu nanti kami uji di persidangan ya, mengenai alat bukti yang lainnya. Tapi kami berterima kasih dan kami mengapresiasi atas kedatangan keluarga korban dan juga pengacara yang sudah hadir untuk memberikan informasi pada hari ini. Semoga ini kasus ini menjadi terang, kemudian mengenai fakta-fakta yang lainnya nanti kita uji di agenda pembuktian. Jadi ada beberapa catatan, nanti kami sampaikan nanti di agenda pembuktian. Oke, silakan. Disampaikan oleh Kamarudin Simanjuntak ini sesuaikan dengan apa yang disampaikan kepada tim hukum oleh Barada Eliezer? Ada beberapa catatan yang perlu kita sampaikan. Pertama mengenai uang itu dijanjikan setelah pasca penembakan ya, 2 hari setelah pasca penembakan. Itu nanti disampaikan nanti di agenda pembuktian ya, cocokkan dengan kesaksian yang lain. Kedua, mengenai 3 penembak yang disampaikan, itu ada catatan juga dari kami bahwa klien kami menyampaikan bahwa yang menembak itu adalah Richard Eliezer dengan Verdi Sambo. Ini kan permasalahannya adalah alat buktinya kan rusak. Peluru-pelurunya rusak, karena kan kalau teman-teman lihat lagi yang diambil oleh tim sus itu sudah berapa kali rekonstruksi. Bribka Mahareza Rizky Huta Barat, adik Brigadir Yosua, mengungkapkan sederet pengakuan dalam sidang lanjutan terdakwa Barada Eliezer pada Selasa kemarin. Ia menangis saat tak diizinkan melihat jenazah dari sang kakak. Reza mengaku kala itu ia berada di Rumah Sakit Kramat Jati dan sudah memohon pada dokter forensik agar melihat jasad Brigadir Yosua untuk terakhir kalinya. Namun Reza mengatakan ketika itu ia sempat dilarang oleh anggota Polri berpangkat Komisaris Besar Polisi atau Kombes. Reza mengaku sempat memaksa dan memohon untuk melihat dan mengenakan pakaian terakhir untuk sang kakak. Meski telah bersikeras, Reza tetap tak diizinkan oleh perwira menengah tersebut. Setelah jenazah Brigadir Yosua rapi dan dimasukkan ke dalam peti, barulah Reza diperkenankan melihat jenazah dari sang kakak. Saat melihat dan berdoa, Reza mengaku juga mendengar ada anggota polisi yang mendesaknya untuk cepat menutup peti jenazah. Reza mengungkapkan dirinya saat diperintahkan ajudan Verdi Sambo ke Biro Provos Mabes Polri. Kala itu ia bertemu dengan Kepala Biro Provos Brigjen Beni Ali dan diceritakan bahwa sang kakak telah meninggal dunia. Menurut Reza, Beni mengungkapkan Yosua telah melakukan pelecehan seksual pada istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati.
Hari ini Rabu 26 Oktober 2022, Hakim Ketua Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J, Wahyu Iman Santoso, membacakan putusan sela untuk Ferdi Sambo. Hakim menolak eksepsi atau nota pembelaan Ferdi Sambo. Saat eksepsinya ditolak, Sambo tampak tegang dan resah hingga mengelus-elus lututnya. Ferdi Sambo yang duduk di kursi terdakwa tampak menunduk saat nota pembelaannya ditolak oleh hakim. Ia kemudian menegakkan posisi duduk dan tampak resah hingga mengelus-elus lututnya. Ferdi Sambo juga terlihat melihat keluar ruangan setelah nota pembelaannya ditolak. Setelah itu ia dibawa keluar dan kembali mengenakan rompi merah tahanan. Pasca hakim membacakan putusan sela dan menolak pembelaan Ferdi Sambo, Wahyu memerintahkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU untuk melanjutkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa Ferdi Sambo. Oleh penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, maka terhadap keberatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak dan dakwaan penuntut umum nomor register perkara nomor PDM 242 Jakarta Selatan /10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 tersebut telah dibuat dan disusun sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Menimbang bahwa oleh karena keberatan penasihat hukum terdakwa dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan perkara berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242 Jakarta Selatan /10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH yang terdaftar di Kepanitraan Pidana dengan register perkara nomor 796 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan haruslah dilanjutkan. Menimbang bahwa oleh karena putusan ini mengenai keberatan dari penasihat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan penuntut umum, maka perhitungan mengenai biaya perkara ini ditangguhkan sampai dengan putusan akhir. Memperhatikan pasal 156 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 143 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili: 1. Menolak keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH untuk seluruhnya. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 796 PIT B /2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut di atas. 3. Menangguhkan biaya perkara dengan putusan sampai dengan putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 24 Oktober oleh kami Majelis Hakim dibantu oleh saudara panitera pengganti, dihadiri oleh jaksa penuntut umum serta penasihat hukum terdakwa. Orang anggota keluarga Brigadir J, Sanggah Paruliar, memberikan kesaksian terkait kasus kematian Brigadir J. Ia mengaku sempat ditelepon sosok pria misterius yang meminta agar tak berbicara soal peristiwa kematian Brigadir J kepada awak media. Disebutnya hal itu demi keamanan keluarga mendiang. Kesaksian itu diungkapkan Sanggah Parulian dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana Brigadir J yang digelar pada Selasa 25 Oktober. Ia menyebut telepon itu ia terima sepulang dari makam Brigadir J pada 11 Juli. Namun Sanggah menyebut nomor tersebut tak bisa dibuka olehnya. Sosok misterius itu meminta kepada pihak keluarga Brigadir J untuk tidak berbicara kepada media atas kasus tersebut. Saat ditanya identitasnya, pria misterius tersebut tak mau mengaku, lalu teleponnya dimatikan oleh Sanggah. Disebutnya sosok misterius tersebut memberi pesan untuk keamanan keluarga Brigadir J. Tak lama ia kembali ditelepon untuk memastikan agar tidak berbicara ke media. Mendengar hal itu, Sanggah kembali mematikan teleponnya, tetapi pria misterius tersebut tetap menerornya dengan panggilan berulang. Sebagai informasi, dalam sidang lanjutan itu, JPU menghadirkan 12 orang saksi. Saksi tersebut didominasi keluarga Brigadir J, termasuk kekasih mendiang Vera Simanjuntak. Apa persiapannya?
Barada Richard Eliezer alias Baradae tidak berani menatap wajah pihak keluarga Brigadir Yosua yang bergantian menangis saat memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober 2022. Pantauan reporter Tribunnews.com di lokasi sidang, Baradae yang memakai kemeja berwarna hitam itu duduk di bagian ujung meja penasihat hukumnya. Baradae terus menunduk dan melihat ke arah bawah sepanjang keluarga Brigadir Yosua memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terutama saat keluarga Brigadir Yosua saling bergantian menangis di persidangan. Awalnya ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, yang terlebih dahulu menangis ketika memberikan keterangan di persidangan. Kemudian disusul tangisan ibunda Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak, yang pecah saat memberikan keterangan. Saat itu Baradae terus menunduk dengan posisi kedua tangannya mengepal. Kemudian majelis hakim kembali menggali keterangan dari 7 orang keluarga Brigadir Yosua lainnya. Saat itu mereka juga saling bergantian menangis saat menceritakan apa yang diketahuinya di kasus Brigadir Yosua. Apalagi ketika salah satu pihak keluarga Brigadir Yosua sempat menunjukkan foto jenazah Brigadir Yosua saat pertama kali tiba di Jambi. Foto itu pun disiarkan di layar di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Melihat foto tersebut, Baradae kembali tidak bergeming dan tidak mau melihat ke arah layar. Di sebelahnya pengacara Baradae, Roni Talapesi, tampak menepuk paha dan pundak Baradae sembari berusaha menguatkan. Sebelumnya Baradae sempat menghampiri dan bersimpuh di hadapan orang tua Brigadir Yosua saat keluarga Brigadir Yosua masuk ke ruang sidang untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Baradae yang mulanya sedang duduk di sebelah kuasa hukumnya langsung bangun dari tempat duduknya setelah melihat orang tua Brigadir Yosua masuk ke dalam ruang sidang. Terlihat Baradae langsung mengulurkan tangannya untuk bersalaman dengan kedua orang tua Brigadir Yosua. Kemudian Baradae langsung menundukkan kepala di hadapan orang tua Brigadir Yosua. Merespon hal tersebut, ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, terlihat mengusap kepala Baradae sambil menunjukkan gestur mengangguk. Dalam sidang yang digelar pada Selasa 25 Oktober 2022, orang tua Brigadir J meminta terdakwa Baradae untuk berkata jujur. Hal itu langsung direspon oleh terdakwa Baradae. Baradae mengaku akan membela rekan sesama ajudannya tersebut untuk terakhir kalinya. Hal itu diungkapkan terdakwa Baradae di depan hakim dan orang tua Brigadir J ketika sidang keterangan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Baradae langsung bersimpuh di depan orang tua Brigadir J. Ia bahkan mencium tangan keduanya. Pada kesempatan itu, Baradae mengaku bakal membela Bang Yos, panggilan akrab Brigadir J. Baradae mengaku tak percaya dengan pelecehan seksual yang dituduhkan kepada mendiang Brigadir J. Ia menegaskan siap melakukan pembelaan kepada Brigadir J dan siap menerima hukuman yang akan diberikan kepadanya. Sementara di persidangan, orang tua Brigadir J menangis kala mengungkap permohonan kepada terdakwa Baradae di persidangan. Sebagai justice collaborator, mereka meminta agar Baradae berkata jujur. Pasalnya mereka menilai sang putra sudah dibunuh dengan keji, tetapi saat pengungkapan pembunuhan masih difitnah. Mulanya permohonan agar Baradae untuk jujur itu diutarakan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Permohonan itu langsung diamini oleh ibunda Yosua, Rosti Simanjuntak. Rosti meminta agar seluruh pernyataan Baradae nantinya di persidangan harus sesuai dengan apa yang terjadi sebetulnya. Jujurlah, jeritan darahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sisinya. Itu satu kerinduan orang tua yang mengasihi anaknya. Mohon Baradae, ini sebagai ibu, kamu juga punya ibu dan keluarga. Mohon berkata jujurlah anakku. Berkata jujur, jangan ada dibohong-bohong, jangan ada tutup-tutup. Yang terakhir yang mulia. Ya, silakan. Apa? Orang yang jujur dan mengakui kesalahannya, Tuhan akan mengampuni. Itu yang kami mohon dari keluarga besar, terutama saya selaku ayah almarhum dan ibunya. Saya akan berkata jujur, saya akan membela untuk terakhir kalinya, akan membela abang saya, Bang Yos, untuk terakhir kalinya. Karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos setega itu melakukan pelecehan.
Baradae dan keluarga Brigadir J sudah berada dalam satu ruangan persidangan yang sama. Sebelum persidangan dimulai, nampak Baradae mencuri waktu mencium tangan ayah dan ibu Brigadir J. Selesai momen tersebut, Baradae pun langsung kembali ke tempatnya dan menangis. Baradae sedang menunggu persidangan dimulai, di sampingnya didampingi kuasa hukum Baradae Roni Talapesi. Kemudian detik-detik menegangkan pun terjadi saat keluarga Brigadir J memasuki ruang persidangan. Nampak ayah Brigadir J Samuel Huta Barat langsung memasuki ruangan terlebih dahulu, lalu disusul dengan istri dan anggota keluarga yang lainnya. Keluarga Brigadir J pun langsung duduk di depan hakim. Setelah duduk, Baradae mencuri waktu menghampiri ayah dan ibu Brigadir J. Nampak momen mengharukan lantaran Baradae berlutut dan mencium tangan orang tua Brigadir J. Setelah itu, Baradae kembali ke tempat duduknya. Tak lama kemudian terlihat Baradae menangis. Diketahui hari ini digelar sidang lanjutan dakwaan Baradae. Sidang tersebut dihadiri oleh 12 saksi. Di antara belasan saksi tersebut, setengah di antaranya adalah keluarga Brigadir J. Artinya, persidangan ini menjadi momen pertama kali Baradae bertemu dengan keluarga Brigadir J. Ibu Brigadir J Rosti Simanjuntak menangis saat memberi kesaksian dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober. Ia tak menyangka nasib anaknya harus berakhir tragis karena menjadi korban pembunuhan. Apalagi sosok yang diduga mendalangi pembunuhan ini adalah atasan Brigadir J, yakni Ferdi Sambo. Awalnya, Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa bertanya kepada Rosti, apakah Brigadir J pernah bercerita tentang masalahnya. Rosti pun menjawab bahwa sang anak hanya bercerita soal kebaikan keluarga Ferdi Sambo. Selain itu, Rosti juga mendapat cerita soal keakraban Brigadir J dengan sesama ajudan lainnya. Hal itulah yang membuat Rosti kaget ketika mendengar kabar kematian anaknya. Rosti tak menyangka sang anak tewas karena ditembak sesama ajudan atas perintah Ferdi Sambo. Padahal selama ini Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati, sudah dianggap sebagai orang tua Brigadir J di Jakarta. Rosti lantas menyebut aksi pembunuhan ini adalah bentuk perampasan hak hidup yang telah diberikan oleh Tuhan. Sejak kepergian anaknya, Rosti selalu menangis sepanjang hari. Apalagi di awal kasus belum terungkap fakta jika sebenarnya Brigadir J tewas karena dibunuh. Rosti mengenang sosok Brigadir J sebagai anak yang penurut dan menjadi tulang punggung keluarga. Ia pun berharap agar sang anak bisa mendapat keadilan dalam kasus ini. Tuhan saling mengampuni. Jadi kami mohon ya, agar arwah anak kami tenang. Tolong berkata jujurlah. Jeritan darahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sisinya. Orang tua Brigadir J menangis kala mengungkap permohonan kepada terdakwa Baradae di persidangan. Sebagai justice collaborator, mereka meminta agar Baradae berkata jujur. Pasalnya mereka menilai sang putra sudah dibunuh dengan keji, tetapi saat pengungkapan pembunuhan masih difitnah. Mulanya permohonan agar Baradae jujur itu diutarakan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Samuel meminta agar Baradae melihatnya lalu memintanya berkata jujur di persidangan selanjutnya. Ia menyebut bahwa Tuhan akan selalu menyertai langkah terdakwa. Permohonan itu langsung diamini oleh Ibunda Yosua Rosti Simanjuntak.
Rosti meminta agar seluruh pernyataan Baradae nantinya di persidangan harus sesuai dengan apa yang terjadi sebetulnya. Sambil menangis, Rosti memohon agar Baradae turut merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga Yosua. Ia menyebut bahwa anaknya telah dibunuh dengan sadis, tetapi masih difitnah dengan rekayasa pembunuhan. Senada dengan Samuel, Rosti juga meminta kepada Baradae untuk tidak menutupi apa yang menjadi fakta sesungguhnya. Hal itu termasuk soal menyampaikan skenario adanya dugaan pelecehan seksual yang selalu dibawa oleh Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Dengan begitu, nama baik sang putra akan pulih kembali. Rosti lantas menegaskan agar terdakwa tak lagi mengikuti skenario Ferdi Sambo. Permohonan itu semata diutarakan oleh Rosti Simanjuntak agar arwah dari almarhum Yosua bisa pergi dengan tenang. Apa yang kamu rasakan pada saat kejadian, saya mohon di persidangan selanjutnya di depan hakim yang mulia, kamu jujur. Itu anak saya sudah terbunuh dengan sadis dan keji, masih juga selalu difitnah, ini terus rekayasa mereka. Jadi Baradae ada di dalamnya, mohon. Karena kita diajarkan saling berkata jujur dan saling mengampuni. Berkata jujurlah sejujur-jujurnya. Jangan ada yang ditutup-tutupin, jangan ada yang pembohong dengan pembohong diikuti terus. Kami mohon sebagai orang tua, ibu yang betul-betul berduka berat dengan kepergian anak kami yang sudah dirampas nyawa. Sebenarnya secara manusia, kalian tidak ada hati nurani sedikit pun bahwa anakku menyelamatkan anakku. Tapi kami masih diajarkan secara yang punya iman kepada Tuhan, saling mengampuni. Jadi kami mohon ya, agar arwah anak kami tenang. Tolong berkata jujurlah. Jeritan darahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sisinya. Adik Brigadir J Bribda Mahariza Rizky Huta Barat memberikan kesaksiannya dalam persidangan terdakwa Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober. Ia mengaku dilarang memakaikan baju dan menggendong jenazah kakaknya untuk terakhir kali. Disebutkan dirinya dilarang oleh seorang perwira berpangkat kombes. Dikutip dari tribunnews.com, Reza menerangkan mulanya ia bertemu dengan dokter di rumah sakit Polri yang melakukan autopsi terhadap jenazah kakaknya. Sang dokter mengizinkan untuk memakaikan pakaian kepada jenazah Brigadir J. Hal ini karena Bribda Reza merupakan adik kandung almarhum. Terlebih, Reza juga satu-satunya keluarga Brigadir J di Jakarta. Namun saat itu seorang perwira Polri berpangkat kombes justru melarangnya. Reza dipersulit untuk mengurus jenazah kakaknya. Hakim lantas menanyakan identitas kombes itu kepada Reza, namun Reza mengaku lupa namanya. Selanjutnya, Reza tetap sedikit bersikukuh untuk melihat jenazah kakaknya karena ia adalah adik almarhum. Kombes tersebut tetap melarangnya dan meminta Reza sabar dan menunggu di luar ruangan. Akibat larangan itu, Reza mengaku dirinya tidak bisa melihat mendiang kakaknya di autopsi hingga selesai. Lantas Reza sempat berteriak meminta untuk menggendong jenazah Brigadir J untuk dimasukkan ke peti mati. Reza mengaku ditarik AKBP Hendrik untuk bersabar dan menunggu di luar. Sehingga ia baru bisa melihat jenazah kakaknya saat sudah dalam kondisi rapi di peti mati. Reza langsung berdoa di depan jasad kakaknya. Namun di saat ia berdoa, ada seseorang yang tidak sabar menunggu. Apa persiapannya? Jarak ya, jaga jarak ya. Awas, Pak Farid, awas. Terdakwa kasus dugaan pembunuhan Brigadir J Baradae sudah mendengarkan keterangan 12 saksi dari pihak keluarga dalam sidang kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober kemarin. Ia lantas mengatakan keterangan para saksi tersebut semuanya benar. Dikutip dari tribunnews.com, Baradae untuk kedua kalinya tidak mengajukan eksepsi. Kali ini ia membenarkan keterangan saksi dari keluarga Brigadir J. Mulanya ia diminta oleh pihak keluarga untuk bersikap jujur di persidangan.
Baradae lantas berkomitmen akan berkata jujur dalam kasus yang menjeratnya. Ia juga akan membela Brigadir J untuk yang terakhir kalinya. Lantas majelis hakim bertanya kepada Baradae apakah keterangan saksi benar atau salah. Baradae menjawab apa yang disampaikan Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak dalam persidangan benar sesuai dengan apa yang terjadi. Baradae juga membenarkan kesaksian yang dibeberkan Kamarudin Simanjuntak selaku kuasa hukum Brigadir J. Kesaksian kekasih Brigadir J, Vera Simanjuntak, hingga keterangan dari adik kandung Brigadir J pun tak disanggah Baradae. Untuk itu, keterangan para saksi keluarga Brigadir J dinyatakan Baradae sesuai dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Kekasih Brigadir J, Vera Simanjuntak mengungkapkan kesaksiannya di hadapan majelis hakim saat sidang terdakwa Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober kemarin. Ia mengaku pernah dicurhati Brigadir J yang kesal hingga mengumpat karena disalahkan saat Putri Chandrawati sakit. Dikutip dari tribunnews.com, Vera membeberkan Brigadir J sempat mengeluh kepadanya. Mulanya Vera mengenang adanya cekcok antara Brigadir J dengan pihak bernama Daden. Namun tidak dijelaskan secara lebih jauh terkait konflik tersebut. Vera menerangkan saking kesalnya Brigadir J sampai mengumpat. Lantas Vera bertanya kepada Brigadir J apa sebenarnya yang terjadi. Dalam kesaksiannya, Vera menjelaskan bahwa kekasihnya itu menjawab Putri Chandrawati sakit, namun ia justru disalahkan. Kemudian Vera bertanya kepada Brigadir J apakah dirinya memukul Putri. Brigadir J menjawab dengan tegas bahwa dirinya tidak memukul Putri. Mendengar jawaban tersebut, Vera berujar kepada Brigadir J agar tidak takut kalau memang tidak bersalah. Sebagaimana diketahui dalam memberikan keterangannya, Vera sempat menangis dalam persidangan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap kekasihnya pada Selasa 25 Oktober. Dengan suara parau, Vera tampak mengusap air mata saat menyampaikan percakapannya dengan Brigadir J melalui video call pada 21 Juni 2022. Ngomong dong. Bang, handphone bang. Siap menjalani sidang. Siap bersaksi. Persiapannya sejauh ini seperti apa? Ada yang sedang nggak? Saudara, secara mengejutkan Baradae Eliezer tersangka kasus tewasnya Brigadir Yosua mengatakan korban tidak pernah melecehkan Putri Chandrawati setelah bersimpuh meminta maaf langsung ke orang tua Yosua dalam sidang pada Selasa 25 Oktober kemarin. Baradae Eliezer mengungkapkan akan berkata jujur di persidangan. Ia mengatakan akan membela Yosua Huta Barat di persidangan. Baradae Eliezer berkomitmen akan membela Brigadir J untuk yang terakhir kalinya. Ia juga tidak percaya dan meyakini jika Brigadir J tidak melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati yang selama ini dituduhkan oleh pihak Ferdi Sambo. Baradae Eliezer juga akan siap menerima apapun konsekuensi hukum yang akan diterimanya dalam kasus ini. Sebelumnya, Bibi Brigadir J, Rohani Simanjuntak, meminta Richard Eliezer atau Baradae untuk berkata jujur atas meninggalnya Yosua. Di hadapan majelis hakim, Rohani meminta Baradae Eliezer mengungkapkan sejujur-jujurnya apa yang telah dilakukan Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati.
Rohadi berharap agar ex-ajudan mantan Kadif Propam Polri itu berkata yang sebenar-benarnya. Permintaan yang sama juga dilontarkan oleh ayah dan ibu dari Brigadir J, yakni Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak. Mohon izin yang mulia. Terima kasih Bapak, Ibu, dan keluarga. Saya cuma ingin menyampaikan, saya akan berkata jujur, saya akan membela untuk terakhir kalinya, akan membela abang saya mengurus untuk terakhir kalinya. Karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos ketiga itu melakukan pelecehan. Saya tidak meyakini Bang Yos sudah melakukan pelecehan. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Namun saya ingin mengatakan bahwa saya siap untuk apapun yang akan terjadi dan apapun keputusan untuk diri saya. Terima kasih. Tadi saya tanya bagaimana keterangan. Dalam persidangan yang digelar kemarin pula, saudara kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, menyinggung soal adanya 3 penembak Brigadir Yosua di rumah dinas Verdi Sambo 8 Juli lalu. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Richard Eliezer pun mengaku bahwa segala pembuktian soal penuturan dari Kamarudin akan dibuktikan oleh pihaknya di persidangan. Menurut Roni Talapesi, ada beberapa catatan atas apa yang disampaikan Kamarudin Simanjuntak, termasuk soal 3 penembak Brigadir Yosua yang nantinya akan diuji dalam sidang pembuktian. Menurut pengakuan Richard, saat kejadian hanya ada 2 penembak, yakni dirinya dan juga Verdi Sambo. Diketahui Kamarudin Simanjuntak mengatakan dalam persidangan soal 3 penembak Yosua dari temuan 3 selongsong peluru oleh penyidik di TKP rumah dinas Verdi Sambo. Disebutkan selain Verdi Sambo dan Barada Eliezer yang menembak Brigadir Yosua, Putri Chandrawati juga dikatakan Kamarudin ikut terlibat. Pengakuan Kamarudin itu disampaikan dalam persidangan lanjutan kasus Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer pada Selasa 25 Oktober kemarin, saudara. Dalam sidang tersebut sejumlah saksi hadir yang mana rata-rata merupakan keluarga dari korban Brigadir Yosua. Awal proses ini, hari ini kami mendengarkan keterangan saksi dari saksi pelapor yang merupakan pengacara Pak Kamarudin Simanjuntak ya. Dalam hal ini kami melihat bahwa keterangan yang sudah disampaikan ini berdasarkan informasi. Ada beberapa catatan buat kami, itu nanti kami uji di persidangan ya, mengenai alat bukti yang lainnya. Tapi kami berterima kasih dan kami mengapresiasi atas kedatangan keluarga korban dan juga pengacara yang sudah hadir untuk memberikan informasi pada hari ini. Semoga ini menjadi kasus ini menjadi terang, kemudian mengenai fakta-fakta yang lainnya nanti kita uji di agenda pembuktian. Jadi ada beberapa catatan, nanti kami sampaikan nanti di agenda pembuktian. Oke, silakan. Oleh Kamarudin Simanjuntak ini sesuai dengan apa yang disampaikan kepada tim hukum oleh Eliezer? Ada beberapa catatan yang perlu kita sampaikan. Pertama mengenai uang itu dijanjikan setelah pasca penembakan ya, 2 hari setelah pasca penembakan. Itu nanti disampaikan nanti di agenda pembuktian ya, cocokkan dengan kesaksian yang lain. Kedua, mengenai 3 penembak yang disampaikan, itu ada catatan juga dari kami bahwa klien kami menyampaikan bahwa yang menembak itu adalah Richard Eliezer dengan Verdi Sambo. Ini kan permasalahannya adalah alat buktinya rusak. Peluru-pelurunya rusak, karena kan kalau teman-teman lihat tadi yang diambil oleh tim sus itu sudah berapa kali rekonstruksi. Bribka Mahareza Rizky Huta Barat, adik Brigadir Yosua, mengungkapkan sederet pengakuan dalam sidang lanjutan terdakwa Barada Eliezer pada Selasa kemarin. Ia menangis saat tak diizinkan melihat jenazah dari sang kakak. Reza mengaku kala itu ia berada di Rumah Sakit Kramat Jati dan sudah memohon pada dokter forensik agar melihat jasad Brigadir Yosua untuk terakhir kalinya. Namun Reza mengatakan ketika itu ia sempat dilarang oleh anggota Polri berpangkat Komisaris Besar Polisi atau Kombes.
Reza mengaku sempat memaksa dan memohon untuk melihat dan mengenakan pakaian terakhir untuk sang kakak. Meski telah bersikeras, Reza tetap tak diizinkan oleh perwira menengah tersebut. Setelah jenazah Brigadir Yosua rapi dan dimasukkan ke dalam peti, barulah Reza diperkenankan melihat jenazah dari sang kakak. Saat melihat dan berdoa, Reza mengaku juga mendengar ada anggota polisi yang mendesaknya untuk cepat menutup peti jenazah. Reza mengungkapkan dirinya saat diperintahkan ajudan Ferdi Sambo ke Biro Provos Mabes Polri. Kala itu ia bertemu dengan Kepala Biro Provos Brigjen Beni Ali dan diceritakan bahwa sang kakak telah meninggal dunia. Menurut Reza, Beni mengungkapkan Yosua telah melakukan pelecehan seksual pada istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Hari ini Rabu 26 Oktober 2022, Hakim Ketua Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J, Wahyu Iman Santoso, membacakan putusan sela untuk Ferdi Sambo. Hakim menolak eksepsi atau nota pembelaan Ferdi Sambo. Saat eksepsinya ditolak, Sambo tampak tegang dan resah hingga mengelus-elus lututnya. Ferdi Sambo yang duduk di kursi terdakwa tampak menunduk saat nota pembelaannya ditolak oleh hakim. Ia kemudian menegakkan posisi duduk dan tampak resah hingga mengelus-elus lututnya. Ferdi Sambo juga terlihat melihat keluar ruangan setelah nota pembelaannya ditolak. Setelah itu ia dibawa keluar dan kembali mengenakan rompi merah tahanan. Pasca hakim membacakan putusan sela dan menolak pembelaan Ferdi Sambo, Wahyu memerintahkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU untuk melanjutkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa Ferdi Sambo. Oleh penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, maka terhadap keberatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak dan dakwaan penuntut umum nomor register perkara nomor PDM 242 Jakarta Selatan /10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 tersebut telah dibuat dan disusun sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Menimbang bahwa oleh karena keberatan penasihat hukum terdakwa dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan perkara berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242 Jakarta Selatan /10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH yang terdaftar di Kepanitraan Pidana dengan register perkara nomor 796 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan haruslah dilanjutkan. Menimbang bahwa oleh karena putusan ini mengenai keberatan dari penasihat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan penuntut umum, maka perhitungan mengenai biaya perkara ini ditangguhkan sampai dengan putusan akhir. Memperhatikan pasal 156 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 143 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili: 1. Menolak keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH untuk seluruhnya. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 796 PIT B /2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut di atas. 3. Menangguhkan biaya perkara dengan sampai dengan putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 24 Oktober oleh kami Majelis Hakim dibantu oleh saudara panitera pengganti, dihadiri oleh jaksa penuntut umum serta penasihat hukum terdakwa. Orang anggota keluarga Brigadir J, Sanggah Parulian, memberikan kesaksian terkait kasus kematian Brigadir J. Ia mengaku sempat ditelepon sosok pria misterius yang meminta agar tak berbicara soal peristiwa kematian Brigadir J kepada awak media. Disebutnya hal itu demi keamanan keluarga mendiang. Kesaksian itu diungkapkan Sanggah Parulian dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana Brigadir J yang digelar pada Selasa 25 Oktober. Ia menyebut telepon itu ia terima sepulang dari makam Brigadir J pada 11 Juli. Namun Sanggah menyebut nomor tersebut tak bisa dibuka olehnya. Sosok misterius itu meminta kepada pihak keluarga Brigadir J untuk tidak berbicara kepada media atas kasus tersebut. Saat ditanya identitasnya, pria misterius tersebut tak mau mengaku, lalu teleponnya dimatikan oleh Sanggah. Disebutnya sosok misterius tersebut memberi pesan untuk keamanan keluarga Brigadir J. Tak lama ia kembali ditelepon untuk memastikan agar tidak berbicara ke media.
Mendengar hal itu, Sangga kembali mematikan teleponnya, tetapi pria misterius tersebut tetap menerornya dengan panggilan berulang. Sebagai informasi, dalam sidang lanjutan itu, JPU menghadirkan 12 orang saksi. Saksi tersebut didominasi keluarga Brigadir J, termasuk kekasih mendiang Vera Simanjuntak. Siap saksi nggak Pak? Apa Pak persiapannya? Barada Richard Eliezer alias Baradae tidak berani menatap wajah pihak keluarga Brigadir Yosua yang bergantian menangis saat memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober 2022. Pantauan reporter Tribunnews.com di lokasi sidang, Baradae yang memakai kemeja berwarna hitam itu duduk di bagian ujung meja penasihat hukumnya. Baradae terus menunduk dan melihat ke arah bawah sepanjang keluarga Brigadir Yosua memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terutama saat keluarga Brigadir Yosua saling bergantian menangis di persidangan. Awalnya ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, yang terlebih dahulu menangis ketika memberikan keterangan di persidangan. Kemudian disusul tangisan ibunda Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak, yang pecah saat memberikan keterangan. Saat itu Baradae terus menunduk dengan posisi kedua tangannya mengepal. Kemudian majelis hakim kembali menggali keterangan dari 7 orang keluarga Brigadir Yosua lainnya. Saat itu mereka juga saling bergantian menangis saat menceritakan apa yang diketahuinya di kasus Brigadir Yosua. Apalagi ketika salah satu pihak keluarga Brigadir Yosua sempat menunjukkan foto jenazah Brigadir Yosua saat pertama kali tiba di Jambi. Foto itu pun disiarkan di layar di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Melihat foto tersebut, Baradae kembali tidak bergeming dan tidak mau melihat ke arah layar. Di sebelahnya pengacara Baradae, Roni Talapesi, tampak menepuk paha dan pundak Baradae sembari berusaha menguatkan. Sebelumnya Baradae sempat menghampiri dan bersimpuh di hadapan orang tua Brigadir Yosua saat keluarga Brigadir Yosua masuk ke ruang sidang untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Baradae yang mulanya sedang duduk di sebelah kuasa hukumnya langsung bangun dari tempat duduknya setelah melihat orang tua Brigadir Yosua masuk ke dalam ruang sidang. Terlihat Baradae langsung mengulurkan tangannya untuk bersalaman dengan kedua orang tua Brigadir Yosua. Kemudian Baradae langsung menundukkan kepala di hadapan orang tua Brigadir Yosua. Merespon hal tersebut, ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, terlihat mengusap kepala Baradae sambil menunjukkan gestur mengangguk. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Dalam sidang yang digelar pada Selasa 25 Oktober 2022, orang tua Brigadir J meminta terdakwa Baradae untuk berkata jujur. Hal itu langsung direspon oleh terdakwa Baradae. Baradae mengaku akan membela rekan sesama ajudannya tersebut untuk terakhir kalinya. Hal itu diungkapkan terdakwa Baradae di depan hakim dan orang tua Brigadir J ketika sidang keterangan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Baradae langsung bersimpuh di depan orang tua Brigadir J. Ia bahkan mencium tangan keduanya. Pada kesempatan itu, Baradae mengaku bakal membela Bang Yos, panggilan akrab Brigadir J. Baradae mengaku tak percaya dengan pelecehan seksual yang dituduhkan kepada mendiang Brigadir J. Ia menegaskan siap melakukan pembelaan kepada Brigadir J dan siap menerima hukuman yang akan diberikan kepadanya.
Sementara di persidangan, orang tua Brigadir J menangis kala mengungkap permohonan kepada terdakwa Baradae di persidangan. Sebagai justice collaborator, mereka meminta agar Baradae berkata jujur. Pasalnya mereka menilai sang putra sudah dibunuh dengan keji, tetapi saat pengungkapan pembunuhan masih difitnah. Mulanya permohonan agar Baradae untuk jujur itu diutarakan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Permohonan itu langsung diamini oleh ibunda Yosua, Rosti Simanjuntak. Rosti meminta agar seluruh pernyataan Baradae nantinya di persidangan harus sesuai dengan apa yang terjadi sebetulnya. Jujurlah, jeritan darahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sisinya. Itu satu kerinduan orang tua yang mengasihi anaknya. Mohon Baradae, ini sebagai ibu, kamu juga punya ibu dan keluarga. Mohon berkata jujurlah anakku. Berkata jujur, jangan ada di bohong, jangan ada tutup-tutup. Yang terakhir yang mulia. Ya, silakan. Apa? Orang yang jujur dan mengakui kesalahannya, Tuhan akan mengampuni. Itu yang kami mohon dari keluarga besar, terutama saya selaku ayah almarhum dan ibunya. Saya akan berkata jujur, saya akan membela untuk terakhir kalinya, akan membela abang saya, Bang Yos, untuk terakhir kalinya. Karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos setega itu melakukan pelecehan. Baradae dan keluarga Brigadir J sudah berada dalam satu ruangan persidangan yang sama. Sebelum persidangan dimulai, nampak Baradae mencuri waktu mencium tangan ayah dan ibu Brigadir J. Selesai momen tersebut, Baradae pun langsung kembali ke tempatnya dan menangis. Baradae sedang menunggu persidangan dimulai, di sampingnya didampingi kuasa hukum Baradae Roni Talapesi. Kemudian detik-detik menegangkan pun terjadi saat keluarga Brigadir J memasuki ruang persidangan. Nampak ayah Brigadir J Samuel Huta Barat langsung memasuki ruangan terlebih dahulu, lalu disusul dengan istri dan anggota keluarga yang lainnya. Keluarga Brigadir J pun langsung duduk di depan hakim. Setelah duduk, Baradae mencuri waktu menghampiri ayah dan ibu Brigadir J. Nampak momen mengharukan lantaran Baradae berlutut dan mencium tangan orang tua Brigadir J. Setelah itu, Baradae kembali ke tempat duduknya. Tak lama kemudian terlihat Baradae menangis. Diketahui hari ini digelar sidang lanjutan dakwaan Baradae. Sidang tersebut dihadiri oleh 12 saksi. Di antara belasan saksi tersebut, setengah di antaranya adalah keluarga Brigadir J. Artinya, persidangan ini menjadi momen pertama kali Baradae bertemu dengan keluarga Brigadir J. Ibu Brigadir J, Rosti Simanjuntak menangis saat memberi kesaksian dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober. Ia tak menyangka nasib anaknya harus berakhir tragis karena menjadi korban pembunuhan. Apalagi sosok yang diduga mendalangi pembunuhan ini adalah atasan Brigadir J, yakni Ferdi Sambo. Awalnya, Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa bertanya kepada Rosti, apakah Brigadir J pernah bercerita tentang masalahnya. Rosti pun menjawab bahwa sang anak hanya bercerita soal kebaikan keluarga Ferdi Sambo. Selain itu, Rosti juga mendapat cerita soal keakraban Brigadir J dengan sesama ajudan lainnya. Hal itulah yang membuat Rosti kaget ketika mendengar kabar kematian anaknya. Rosti tak menyangka sang anak tewas karena ditembak sesama ajudan atas perintah Ferdi Sambo. Padahal selama ini Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati, sudah dianggap sebagai orang tua Brigadir J di Jakarta. Rosti lantas menyebut aksi pembunuhan ini adalah bentuk perampasan hak hidup yang telah diberikan oleh Tuhan. Sejak kepergian anaknya, Rosti selalu menangis sepanjang hari.
Apalagi di awal kasus belum terungkap fakta jika sebenarnya Brigadir J tewas karena dibunuh. Rosti mengenang sosok Brigadir J sebagai anak yang penurut dan menjadi tulang punggung keluarga. Ia pun berharap agar sang anak bisa mendapat keadilan dalam kasus ini. Tuhan saling mengampuni. Jadi kami mohon ya, agar arwah anak kami tenang. Tolong berkata jujurlah. Jeritan darahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sisinya. Orang tua Brigadir J menangis kala mengungkap permohonan kepada terdakwa Baradae di persidangan. Sebagai justice collaborator, mereka meminta agar Baradae berkata jujur. Pasalnya mereka menilai sang putra sudah dibunuh dengan keji, tetapi saat pengungkapan pembunuhan masih difitnah. Mulanya permohonan agar Baradae jujur itu diutarakan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Samuel meminta agar Baradae melihatnya lalu memintanya berkata jujur di persidangan selanjutnya. Ia menyebut bahwa Tuhan akan selalu menyertai langkah terdakwa. Permohonan itu langsung diamini oleh Ibunda Yosua, Rosti Simanjuntak. Rosti meminta agar seluruh pernyataan Baradae nantinya di persidangan harus sesuai dengan apa yang terjadi sebetulnya. Sambil menangis, Rosti memohon agar Baradae turut merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga Yosua. Ia menyebut bahwa anaknya telah dibunuh dengan sadis, tetapi masih difitnah dengan rekayasa pembunuhan. Senada dengan Samuel, Rosti juga meminta kepada Baradae untuk tidak menutupi apa yang menjadi fakta sesungguhnya. Hal itu termasuk soal menyampaikan skenario adanya dugaan pelecehan seksual yang selalu dibawa oleh Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Dengan begitu, nama baik sang putra akan pulih kembali. Rosti lantas menegaskan agar terdakwa tak lagi mengikuti skenario Ferdi Sambo. Permohonan itu semata diutarakan oleh Rosti Simanjuntak agar arwah dari almarhum Yosua bisa pergi dengan tenang. Apa yang kamu rasakan pada saat kejadian, saya mohon di persidangan selanjutnya, di depan hakim yang mulia, kamu jujur. Itu anak saya sudah terbunuh dengan sadis dan keji, masih juga selalu difitnah, ini terus rekayasa mereka. Jadi Baradae ada di dalamnya, mohon. Karena kita diajarkan saling berkata jujur dan saling mengampuni. Berkata jujurlah sejujur-jujurnya. Jangan ada yang ditutup-tutupin, jangan ada yang pembohong dengan pembohong diikuti terus. Kami mohon sebagai orang tua, ibu yang betul-betul berduka berat dengan kepergian anak kami yang sudah dirampas nyawa. Sebenarnya secara manusia, kalian tidak ada hati nurani sedikit pun bahwa anakku menyelamatkan anakku. Tapi kami masih diajarkan secara yang punya iman kepada Tuhan saling mengampuni. Jadi kami mohon ya, agar arwah anak kami tenang. Tolong berkata jujurlah. Jeritan darahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sisinya. Adik Brigadir J, Bribda Mahareza Rizky Huta Barat memberikan kesaksiannya dalam persidangan terdakwa Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober. Ia mengaku dilarang memakaikan baju dan menggendong jenazah kakaknya untuk terakhir kali. Disebutkan dirinya dilarang oleh seorang perwira berpangkat kombes. Dikutip dari tribunnews.com, Reza menerangkan mulanya ia bertemu dengan dokter di rumah sakit Polri yang melakukan autopsi terhadap jenazah kakaknya. Sang dokter mengizinkan untuk memakaikan pakaian kepada jenazah Brigadir J. Hal ini karena Bribda Reza merupakan adik kandung almarhum. Terlebih, Reza juga satu-satunya keluarga Brigadir J di Jakarta. Namun saat itu seorang perwira Polri berpangkat kombes justru melarangnya. Reza dipersulit untuk mengurus jenazah kakaknya. Hakim lantas menanyakan identitas kombes itu kepada Reza, namun Reza mengaku lupa namanya. Selanjutnya, Reza tetap sedikit bersikukuh untuk melihat jenazah kakaknya karena ia adalah adik almarhum. Kombes tersebut tetap melarangnya dan meminta Reza sabar dan menunggu di luar ruangan.
Akibat larangan itu, Reza mengaku dirinya tidak bisa melihat mendiang kakaknya diautopsi hingga selesai. Lantas Reza sempat berteriak meminta untuk menggendong jenazah Brigadir J untuk dimasukkan ke peti mati. Reza mengaku ditarik AKBP Hendrik untuk bersabar dan menunggu di luar, sehingga ia baru bisa melihat jenazah kakaknya saat sudah dalam kondisi rapi di peti mati. Reza langsung berdoa di depan jasad kakaknya. Namun di saat ia berdoa, ada seseorang yang tidak sabar menunggu. Pak, siap bersaksi nggak, Pak? Apa Pak persiapannya? Jarak ya, jaga jarak ya. Awas, Pak Farid, awas. Terdakwa kasus dugaan pembunuhan Brigadir J Baradae sudah mendengarkan keterangan 12 saksi dari pihak keluarga dalam sidang kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober kemarin. Ia lantas mengatakan keterangan para saksi tersebut semuanya benar. Dikutip dari tribunnews.com, Baradae untuk kedua kalinya tidak mengajukan eksepsi. Kali ini ia membenarkan keterangan saksi dari keluarga Brigadir J. Mulanya ia diminta oleh pihak keluarga untuk bersikap jujur di persidangan. Baradae lantas berkomitmen akan berkata jujur dalam kasus yang menjeratnya. Ia juga akan membela Brigadir J untuk yang terakhir kalinya. Lantas majelis hakim bertanya kepada Baradae apakah keterangan saksi benar atau salah. Baradae menjawab apa yang disampaikan Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak dalam persidangan benar sesuai dengan apa yang terjadi. Baradae juga membenarkan kesaksian yang dibeberkan Kamarudin Simanjuntak selaku kuasa hukum Brigadir J, kesaksian kekasih Brigadir J, Vera Simanjuntak, hingga keterangan dari adik kandung Brigadir J pun tak disanggah Baradae. Untuk itu, keterangan para saksi keluarga Brigadir J dinyatakan Baradae sesuai dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Kekasih Brigadir J, Vera Simanjuntak mengungkapkan kesaksiannya di hadapan majelis hakim saat sidang terdakwa Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober kemarin. Ia mengaku pernah dicurhati Brigadir J yang kesal hingga mengumpat karena disalahkan saat Putri Chandrawati sakit. Dikutip dari tribunnews.com, Vera membeberkan Brigadir J sempat mengeluh kepadanya. Mulanya Vera mengenang adanya cekcok antara Brigadir J dengan pihak bernama Daden. Namun tidak dijelaskan secara lebih jauh terkait konflik tersebut. Vera menerangkan saking kesalnya Brigadir J sampai mengumpat. Lantas Vera bertanya kepada Brigadir J apa sebenarnya yang terjadi. Dalam kesaksiannya, Vera menjelaskan bahwa kekasihnya itu menjawab Putri Chandrawati sakit, namun ia justru disalahkan. Kemudian Vera bertanya kepada Brigadir J apakah dirinya memukul Putri. Brigadir J menjawab dengan tegas bahwa dirinya tidak memukul Putri. Mendengar jawaban tersebut, Vera berujar kepada Brigadir J agar tidak takut kalau memang tidak bersalah. Sebagaimana diketahui dalam memberikan keterangannya, Vera sempat menangis dalam persidangan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap kekasihnya pada Selasa 25 Oktober. Dengan suara parau, Vera tampak mengusap air mata saat menyampaikan percakapannya dengan Brigadir J melalui video call pada 21 Juni 2022. Dok, ngomong dok. Bang, handphone bang.
seorang yang makasih. Siap menjalani sidang. Siap bersaksi. Persiapannya sejauh ini seperti apa? Ada yang tidak nggak? Saudara, secara mengejutkan Barada Eliezer tersangka kasus tewasnya Brigadir Yosua mengatakan korban tidak pernah melecehkan Putri Chandrawati setelah bersimpuh meminta maaf langsung ke orang tua Yosua dalam sidang pada Selasa 25 Oktober kemarin. Barada Eliezer mengungkapkan akan berkata jujur di persidangan. Ia mengatakan akan membela Yosua Huta Barat di persidangan. Barada Eliezer berkomitmen akan membela Brigadir J untuk yang terakhir kalinya. Ia juga tidak percaya dan meyakini jika Brigadir J tidak melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati yang selama ini dituduhkan oleh pihak Ferdi Sambo. Barada Eliezer juga akan siap menerima apapun konsekuensi hukum yang akan diterimanya dalam kasus ini. Sebelumnya, Bibi Brigadir J, Rohani Simanjuntak, meminta Richard Eliezer atau Barada untuk berkata jujur atas meninggalnya Yosua. Di hadapan majelis hakim, Rohani meminta Barada Eliezer mengungkapkan sejujur-jujurnya apa yang telah dilakukan Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Rohani berharap agar ex-ajudan mantan Kadif Propam Polri itu berkata yang sebenar-benarnya. Permintaan yang sama juga dilontarkan oleh ayah dan ibu dari Brigadir J, yakni Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak. Baik, mohon izin yang mulia. Terima kasih Bapak, Ibu, dan keluarga. Saya cuma ingin menyampaikan, saya akan berkata jujur, saya akan membela untuk terakhir kalinya, akan membela abang saya mengurus untuk terakhir kalinya. Karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos ketiga itu melakukan pelecehan. Saya tidak meyakini Bang Yos telah melakukan pelecehan. Yang itu saja yang bisa saya sampaikan. Namun saya ingin mengatakan bahwa saya siap untuk apapun yang akan terjadi dan apapun keputusan untuk diri saya. Terima kasih. Eliezer, tadi saya tanya bagaimana keterangan. Dalam persidangan yang digelar kemarin pula, Saudara Kuasa Hukum Keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, menyinggung soal adanya 3 penembak Brigadir Yosua di rumah dinas Ferdi Sambo 8 Juli lalu. Menanggapi hal tersebut, Kuasa Hukum Richard Eliezer pun mengaku bahwa segala pembuktian soal penuturan dari Kamarudin akan dibuktikan oleh pihaknya di persidangan. Menurut Roni Talapesi, ada beberapa catatan atas apa yang disampaikan Kamarudin Simanjuntak, termasuk soal 3 penembak Brigadir Yosua yang nantinya akan diuji dalam sidang pembuktian. Menurut pengakuan Richard, saat kejadian hanya ada 2 penembak, yakni dirinya dan juga Ferdi Sambo. Diketahui Kamarudin Simanjuntak mengatakan dalam persidangan soal 3 penembak Yosua dari temuan 3 selongsong peluru oleh penyidik di TKP Rumah Dinas Ferdi Sambo. Disebutkan selain Ferdi Sambo dan Barada Eliezer yang menembak Brigadir Yosua, Putri Chandrawati juga dikatakan Kamarudin ikut terlibat. Pengakuan Kamarudin itu disampaikan dalam persidangan lanjutan kasus Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer pada Selasa 25 Oktober kemarin, Saudara. Dalam sidang tersebut sejumlah saksi hadir yang mana rata-rata merupakan keluarga dari korban Brigadir Yosua. Awal proses ini, hari ini kami mendengarkan keterangan saksi dari saksi pelapor yang merupakan pengacara Pak Kamarudin Simanjuntak ya. Dalam hal ini kami melihat bahwa keterangan yang sudah disampaikan ini berdasarkan informasi. Ada beberapa catatan buat kami, itu nanti kami uji di persidangan ya, mengenai alat bukti yang lainnya. Tapi kami berterima kasih dan kami mengapresiasi atas kedatangan keluarga korban dan juga pengacara yang sudah hadir untuk memberikan informasi pada hari ini. Semoga kasus ini menjadi terang, kemudian mengenai fakta-fakta yang lainnya
nanti kita uji di agenda pembuktian. Jadi ada beberapa catatan, nanti kami sampaikan nanti di agenda pembuktian. Oke, silakan. Oleh Majelis Menyukas ini sesuaikan dengan apa yang disampaikan kepada tim oleh Barada Eliezer? Ada beberapa catatan yang perlu kita sampaikan. Pertama mengenai uang. Uang itu dijanjikan setelah pasca penembakan, ya. 2 hari setelah pasca penembakan. Itu nanti disampaikan nanti di agenda pembuktian, ya. Cocokkan dengan kesaksian yang lain. Kedua, mengenai 3 penembak yang disampaikan, itu ada catatan juga dari kami bahwa klien kami menyampaikan bahwa yang menembak itu adalah Richard Eliezer dengan Ferdi Sambo. Ini kan permasalahannya adalah alat buktinya kan rusak. Peluru-pelurunya rusak, karena kan kalau teman-teman lihat lagi yang diambil oleh tim sus itu sudah berapa kali rekonstruksi. Bribka Mahareza Rizky Huta Barat, adik Brigadir Yosua, mengungkapkan sederet pengakuan dalam sidang lanjutan terdakwa Barada Eliezer pada Selasa kemarin. Ia menangis saat tak diizinkan melihat jenazah dari sang kakak. Reza mengaku kala itu ia berada di Rumah Sakit Kramat Jati dan sudah memohon pada dokter forensik agar melihat jasad Brigadir Yosua untuk terakhir kalinya. Namun Reza mengatakan ketika itu ia sempat dilarang oleh anggota Polri berpangkat Komisaris Besar Polisi atau Kombes. Reza mengaku sempat memaksa dan memohon untuk melihat dan mengenakan pakaian terakhir untuk sang kakak. Meski telah bersikeras, Reza tetap tak diizinkan oleh perwira menengah tersebut. Setelah jenazah Brigadir Yosua rapi dan dimasukkan ke dalam peti, barulah Reza diperkenankan melihat jenazah dari sang kakak. Saat melihat dan berdoa, Reza mengaku juga mendengar ada anggota polisi yang mendesaknya untuk cepat menutup peti jenazah. Reza mengungkapkan dirinya saat diperintahkan ajudan Ferdi Sambo ke Biro Provos Mabes Polri. Kala itu ia bertemu dengan Kepala Biro Provos Brigjen Beni Ali dan diceritakan bahwa sang kakak telah meninggal dunia. Menurut Reza, Beni mengungkapkan Yosua telah melakukan pelecehan seksual pada istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Hari ini Rabu 26 Oktober 2022, Hakim Ketua Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J, Wahyu Iman Santoso, membacakan putusan sela untuk Ferdi Sambo. Hakim menolak eksepsi atau nota pembelaan Ferdi Sambo. Saat eksepsinya ditolak, Sambo tampak tegang dan resah hingga mengelus-elus lututnya. Ferdi Sambo yang duduk di kursi terdakwa tampak menunduk saat nota pembelaannya ditolak oleh hakim. Ia kemudian menegakkan posisi duduk dan tampak resah hingga mengelus-elus lututnya. Ferdi Sambo juga terlihat melihat keluar ruangan setelah nota pembelaannya ditolak. Setelah itu ia dibawa keluar dan kembali mengenakan rompi merah tahanan. Pasca hakim membacakan putusan sela dan menolak pembelaan Ferdi Sambo, Wahyu memerintahkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU untuk melanjutkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa Ferdi Sambo. Oleh penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, maka terhadap keberatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak dan dakwaan penuntut umum nomor register perkara nomor PDM 242 Jakarta Selatan /10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 tersebut telah dibuat dan disusun sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Menimbang bahwa oleh karena keberatan penasihat hukum terdakwa dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan perkara berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242 Jakarta Selatan /10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH yang terdaftar di Kepanitraan Pidana dengan register perkara nomor 796 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan haruslah dilanjutkan. Menimbang bahwa oleh karena putusan ini mengenai keberatan dari penasihat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan penuntut umum, maka perhitungan mengenai biaya perkara ini ditangguhkan sampai dengan putusan akhir. Memperhatikan pasal 156 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 143 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili: 1. Menolak keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH untuk seluruhnya. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 796 PIT B /2022
PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut di atas. 3. Menangguhkan biaya perkara dengan sampai dengan putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 24 Oktober oleh kami Majelis Hakim dibantu oleh saudara panitera pengganti, dihadiri oleh jaksa penuntut umum serta penasihat hukum terdakwa. Orang anggota keluarga Brigadir J sanggah Paruliar memberikan kesaksian terkait kasus kematian Brigadir J. Ia mengaku sempat ditelepon sosok pria misterius yang meminta agar tak berbicara soal peristiwa kematian Brigadir J kepada awak media. Disebutnya hal itu demi keamanan keluarga mendiang. Kesaksian itu diungkapkan Sanggah Parulian dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana Brigadir J yang digelar pada Selasa 25 Oktober. Ia menyebut telepon itu ia terima sepulang dari makam Brigadir J pada 11 Juli. Namun Sanggah menyebut nomor tersebut tak bisa dibuka olehnya. Sosok misterius itu meminta kepada pihak keluarga Brigadir J untuk tidak berbicara kepada media atas kasus tersebut. Saat ditanya identitasnya, pria misterius tersebut tak mau mengaku, lalu teleponnya dimatikan oleh Sanggah. Disebutnya sosok misterius tersebut memberi pesan untuk keamanan keluarga Brigadir J. Tak lama ia kembali ditelepon untuk memastikan agar tidak berbicara ke media. Mendengar hal itu, Sanggah kembali mematikan teleponnya, tetapi pria misterius tersebut tetap menerornya dengan panggilan berulang. Sebagai informasi, dalam sidang lanjutan itu, JPU menghadirkan 12 orang saksi. Saksi tersebut didominasi keluarga Brigadir J, termasuk kekasih mendiang Vera Simanjuntak. Apa persiapannya? Barada Richard Eliezer alias Baradae tidak berani menatap wajah pihak keluarga Brigadir Yosua yang bergantian menangis saat memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober 2022. Pantauan reporter Tribunnews.com di lokasi sidang, Baradae yang memakai kemeja berwarna hitam itu duduk di bagian ujung meja penasihat hukumnya. Baradae terus menunduk dan melihat ke arah bawah sepanjang keluarga Brigadir Yosua memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terutama saat keluarga Brigadir Yosua saling bergantian menangis di persidangan. Awalnya ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, yang terlebih dahulu menangis ketika memberikan keterangan di persidangan. Kemudian disusul tangisan ibunda Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak, yang pecah saat memberikan keterangan. Saat itu Baradae terus menunduk dengan posisi kedua tangannya mengepal. Kemudian Majelis Hakim kembali menggali keterangan dari 7 orang keluarga Brigadir Yosua lainnya. Saat itu mereka juga saling bergantian menangis saat menceritakan apa yang diketahuinya di kasus Brigadir Yosua. Apalagi ketika salah satu pihak keluarga Brigadir Yosua sempat menunjukkan foto jenazah Brigadir Yosua saat pertama kali tiba di Jambi. Foto itu pun disiarkan di layar di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Melihat foto tersebut, Baradae kembali tidak bergeming dan tidak mau melihat ke arah layar. Di sebelahnya pengacara Baradae, Roni Talapesi, tampak menepuk paha dan pundak Baradae sembari berusaha menguatkan. Sebelumnya Baradae sempat menghampiri dan bersimpuh di hadapan orang tua Brigadir Yosua saat keluarga Brigadir Yosua masuk ke ruang sidang untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Baradae yang mulanya sedang duduk di sebelah kuasa hukumnya langsung bangun dari tempat duduknya setelah melihat orang tua Brigadir Yosua masuk ke dalam ruang sidang.
Terlihat Baradae langsung mengulurkan tangannya untuk bersalaman dengan kedua orang tua Brigadir Yosua. Kemudian Baradae langsung menundukkan kepala di hadapan orang tua Brigadir Yosua. Merespon hal tersebut, ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, terlihat mengusap kepala Baradae sambil menunjukkan gestur mengangguk. Dalam sidang yang digelar pada Selasa 25 Oktober 2022, orang tua Brigadir J meminta terdakwa Baradae untuk berkata jujur. Hal itu langsung direspon oleh terdakwa Baradae. Baradae mengaku akan membela rekan sesama ajudannya tersebut untuk terakhir kalinya. Hal itu diungkapkan terdakwa Baradae di depan hakim dan orang tua Brigadir J ketika sidang keterangan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Baradae langsung bersimpuh di depan orang tua Brigadir J. Ia bahkan mencium tangan keduanya. Pada kesempatan itu, Baradae mengaku bakal membela Bang Yos, panggilan akrab Brigadir J. Baradae mengaku tak percaya dengan pelecehan seksual yang dituduhkan kepada mendiang Brigadir J. Ia menegaskan siap melakukan pembelaan kepada Brigadir J dan siap menerima hukuman yang akan diberikan kepadanya. Sementara di persidangan, orang tua Brigadir J menangis kala mengungkap permohonan kepada terdakwa Baradae di persidangan. Sebagai justice collaborator, mereka meminta agar Baradae berkata jujur. Pasalnya mereka menilai sang putra sudah dibunuh dengan keji, tetapi saat pengungkapan pembunuhan masih difitnah. Mulanya permohonan agar Baradae untuk jujur itu diutarakan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Permohonan itu langsung diamini oleh ibunda Yosua, Rosti Simanjuntak. Rosti meminta agar seluruh pernyataan Baradae nantinya di persidangan harus sesuai dengan apa yang terjadi sebetulnya. Jujurlah, jeritan darahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sisinya. Itu satu kerinduan orang tua yang mengasihi anaknya. Mohon Baradae, ini sebagai ibu, kamu juga punya ibu dan keluarga. Mohon berkata jujurlah anakku. Berkata jujur, jangan ada bohong-bohong, jangan ada tutup-tutup. Yang terakhir yang mulia. Ya, silakan. Apa? Orang yang jujur dan mengakui kesalahannya, Tuhan akan mengampuni. Itu yang kami mohon dari keluarga besar, terutama saya selaku ayah almarhum dan ibunya. Saya akan berkata jujur, saya akan membela untuk terakhir kalinya, akan membela abang saya, Bang Yos, untuk terakhir kalinya. Karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos setega itu melakukan pelecehan. Baradae dan keluarga Brigadir J sudah berada dalam satu ruangan persidangan yang sama. Sebelum persidangan dimulai, nampak Baradae mencuri waktu mencium tangan ayah dan ibu Brigadir J. Selesai momen tersebut, Baradae pun langsung kembali ke tempatnya dan menangis. Baradae sedang menunggu persidangan dimulai, di sampingnya didampingi kuasa hukum Baradae Roni Talapesi. Kemudian detik-detik menegangkan pun terjadi saat keluarga Brigadir J memasuki ruang persidangan. Nampak ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat, langsung memasuki ruangan terlebih dahulu. Lalu disusul dengan istri dan anggota keluarga yang lainnya. Keluarga Brigadir J pun langsung duduk di depan hakim. Setelah duduk, Baradae mencuri waktu menghampiri ayah dan ibu Brigadir J. Nampak momen mengharukan lantaran Baradae berlutut dan mencium tangan orang tua Brigadir J. Setelah itu, Baradae kembali ke tempat duduknya. Tak lama kemudian terlihat Baradae menangis. Diketahui hari ini digelar sidang lanjutan dakwaan Baradae. Sidang tersebut dihadiri oleh 12 saksi. Di antara belasan saksi tersebut, setengah di antaranya adalah keluarga Brigadir J. Artinya persidangan ini menjadi momen pertama kali Baradae bertemu dengan keluarga Brigadir J.
Ibu Brigadir J. Rosti Simanjuntak menangis saat memberi kesaksian dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober. Ia tak menyangka nasib anaknya harus berakhir tragis karena menjadi korban pembunuhan. Apalagi sosok yang diduga mendalangi pembunuhan ini adalah atasan Brigadir J, yakni Ferdi Sambo. Awalnya, Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa bertanya kepada Rosti, apakah Brigadir J pernah bercerita tentang masalahnya. Rosti pun menjawab bahwa sang anak hanya bercerita soal kebaikan keluarga Ferdi Sambo. Selain itu, Rosti juga mendapat cerita soal keakraban Brigadir J dengan sesama ajudan lainnya. Hal itulah yang membuat Rosti kaget ketika mendengar kabar kematian anaknya. Rosti tak menyangka sang anak tewas karena ditembak sesama ajudan atas perintah Ferdi Sambo. Padahal selama ini Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati, sudah dianggap sebagai orang tua Brigadir J di Jakarta. Rosti lantas menyebut aksi pembunuhan ini adalah bentuk perampasan hak hidup yang telah diberikan oleh Tuhan. Sejak kepergian anaknya, Rosti selalu menangis sepanjang hari. Apalagi di awal kasus belum terungkap fakta jika sebenarnya Brigadir J tewas karena dibunuh. Rosti mengenang sosok Brigadir J sebagai anak yang penurut dan menjadi tulang punggung keluarga. Ia pun berharap agar sang anak bisa mendapat keadilan dalam kasus ini. Tuhan saling mengampuni. Jadi kami mohon ya, agar arwah anak kami tenang. Tolong berkata jujurlah. Jeritan darahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sisinya. Orang tua Brigadir J menangis kala mengungkap permohonan kepada terdakwa Baradae di persidangan. Sebagai justice collaborator, mereka meminta agar Baradae berkata jujur. Pasalnya mereka menilai sang putra sudah dibunuh dengan keji, tetapi saat pengungkapan pembunuhan masih difitnah. Mulanya permohonan agar Baradae jujur itu diutarakan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Samuel meminta agar Baradae melihatnya lalu memintanya berkata jujur di persidangan selanjutnya. Ia menyebut bahwa Tuhan akan selalu menyertai langkah terdakwa. Permohonan itu langsung diamini oleh Ibunda Yosua, Rosti Simanjuntak. Rosti meminta agar seluruh pernyataan Baradae nantinya di persidangan harus sesuai dengan apa yang terjadi sebetulnya. Sambil menangis, Rosti memohon agar Baradae turut merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga Yosua. Ia menyebut bahwa anaknya telah dibunuh dengan sadis, tetapi masih difitnah dengan rekayasa pembunuhan. Senada dengan Samuel, Rosti juga meminta kepada Baradae untuk tidak menutupi apa yang menjadi fakta sesungguhnya. Hal itu termasuk soal menyampaikan skenario adanya dugaan pelecehan seksual yang selalu dibawa oleh Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Dengan begitu, nama baik sang putra akan pulih kembali. Rosti lantas menegaskan agar terdakwa tak lagi mengikuti skenario Ferdi Sambo. Permohonan itu semata diutarakan oleh Rosti Simanjuntak agar arwah dari almarhum Yosua bisa pergi dengan tenang. Apa yang kamu rasakan pada saat kejadian, saya mohon di persidangan selanjutnya di depan hakim yang mulia, kamu jujur. Itu anak saya sudah terbunuh dengan sadis dan keji, masih juga selalu difitnah, ini terus rekayasa mereka. Jadi Baradae ada di dalamnya, mohon. Karena kita diajarkan saling berkata jujurlah, saling mengampuni. Berkata jujurlah sejujur-jujurnya. Jangan ada yang ditutup-tutupin, jangan ada yang pembohong dengan pembohong diikuti terus. Kami mohon sebagai orang tua, ibu yang betul-betul berduka berat dengan kepergian anak kami yang sudah dirampas nyawa. Sebenarnya secara manusia, kalian tidak ada hati nurani sedikit pun bahwa anakku menyelamatkan anakku. Tapi kami masih diajarkan secara yang punya iman kepada Tuhan, saling mengampuni. Jadi kami mohon ya, agar arwah anak kami tenang. Tolong berkata jujurlah. Jeritan darahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sisinya.
Adik Brigadir J Bribda Mahareza Rizky Huta Barat memberikan kesaksiannya dalam persidangan terdakwa Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober. Ia mengaku dilarang memakaikan baju dan menggendong jenazah kakaknya untuk terakhir kali. Disebutkan dirinya dilarang oleh seorang perwira berpangkat kombes. Dikutip dari tribunnews.com, Reza menerangkan mulanya ia bertemu dengan dokter di Rumah Sakit Polri yang melakukan autopsi terhadap jenazah kakaknya. Sang dokter mengizinkan untuk memakaikan pakaian kepada jenazah Brigadir J. Hal ini karena Bribda Reza merupakan adik kandung almarhum. Terlebih, Reza juga satu-satunya keluarga Brigadir J di Jakarta. Namun saat itu seorang perwira Polri berpangkat kombes justru melarangnya. Reza dipersulit untuk mengurus jenazah kakaknya. Hakim lantas menanyakan identitas kombes itu kepada Reza, namun Reza mengaku lupa namanya. Selanjutnya, Reza tetap sedikit bersikukuh untuk melihat jenazah kakaknya karena ia adalah adik almarhum. Kombes tersebut tetap melarangnya dan meminta Reza sabar dan menunggu di luar ruangan. Akibat larangan itu, Reza mengaku dirinya tidak bisa melihat mendiang kakaknya di autopsi hingga selesai. Lantas Reza sempat berteriak meminta untuk menggendong jenazah Brigadir J untuk dimasukkan ke peti mati. Reza mengaku ditarik AKBP Hendrik untuk bersabar dan menunggu di luar, sehingga ia baru bisa melihat jenazah kakaknya saat sudah dalam kondisi rapi di peti mati. Reza langsung berdoa di depan jasad kakaknya. Namun di saat ia berdoa, ada seseorang yang tidak sabar menunggu. Apa Pak persiapannya? Jarak ya, jaga jarak ya. Awas, Pak Farid, awas. Terdakwa kasus dugaan pembunuhan Brigadir J Baradae sudah mendengarkan keterangan 12 saksi dari pihak keluarga dalam sidang kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober kemarin. Ia lantas mengatakan keterangan para saksi tersebut semuanya benar. Dikutip dari tribunnews.com, Baradae untuk kedua kalinya tidak mengajukan eksepsi. Kali ini ia membenarkan keterangan saksi dari keluarga Brigadir J. Mulanya ia diminta oleh pihak keluarga untuk bersikap jujur di persidangan. Baradae lantas berkomitmen akan berkata jujur dalam kasus yang menjeratnya. Ia juga akan membela Brigadir J untuk yang terakhir kalinya. Lantas majelis hakim bertanya kepada Baradae apakah keterangan saksi benar atau salah. Baradae menjawab apa yang disampaikan Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak dalam persidangan benar sesuai dengan apa yang terjadi. Baradae juga membenarkan kesaksian yang dibeberkan Kamarudin Simanjuntak selaku kuasa hukum Brigadir J, kesaksian kekasih Brigadir J, Vera Simanjuntak, hingga keterangan dari adik kandung Brigadir J pun tak disanggah Baradae. Untuk itu, keterangan para saksi keluarga Brigadir J dinyatakan Baradae sesuai dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Kekasih Brigadir J, Vera Simanjuntak mengungkapkan kesaksiannya di hadapan majelis hakim saat sidang terdakwa Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober kemarin. Ia mengaku pernah dicurhati Brigadir J yang kesal hingga mengumpat karena disalahkan saat Putri Chandrawati sakit. Dikutip dari tribunnews.com, Vera membeberkan Brigadir J sempat mengeluh kepadanya. Mulanya Vera mengenang adanya cekcok antara Brigadir J dengan pihak bernama Daden.
Namun tidak dijelaskan secara lebih jauh terkait konflik tersebut. Vera menerangkan saking kesalnya Brigadir J sampai mengumpat. Lantas Vera bertanya kepada Brigadir J apa sebenarnya yang terjadi. Dalam kesaksiannya, Vera menjelaskan bahwa kekasihnya itu menjawab Putri Chandrawati sakit, namun ia justru disalahkan. Kemudian Vera bertanya kepada Brigadir J apakah dirinya memukul Putri. Brigadir J menjawab dengan tegas bahwa dirinya tidak memukul Putri. Mendengar jawaban tersebut, Vera berujar kepada Brigadir J agar tidak takut kalau memang tidak bersalah. Sebagaimana diketahui dalam memberikan keterangannya, Vera sempat menangis dalam persidangan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap kekasihnya pada Selasa 25 Oktober. Dengan suara parau, Vera tampak mengusap air mata saat menyampaikan percakapannya dengan Brigadir J melalui video call pada 21 Juni 2022. Bang, handphone bang. Siap menjalani sidang. Siap bersaksi. Persiapannya sejauh ini seperti apa? Ada yang sedang nggak? Saudara, secara mengejutkan, Barada Eliezer tersangka kasus tewasnya Brigadir Yosua mengatakan korban tidak pernah melecehkan Putri Chandrawati setelah bersimpuh meminta maaf langsung ke orang tua Yosua dalam sidang pada Selasa 25 Oktober kemarin. Barada Eliezer mengungkapkan akan berkata jujur di persidangan. Ia mengatakan akan membela Yosua Huta Barat di persidangan. Barada Eliezer berkomitmen akan membela Brigadir J untuk yang terakhir kalinya. Ia juga tidak percaya dan meyakini jika Brigadir J tidak melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati yang selama ini dituduhkan oleh pihak Ferdi Sambo. Barada Eliezer juga akan siap menerima apapun konsekuensi hukum yang akan diterimanya dalam kasus ini. Sebelumnya, Bibi Brigadir J, Rohani Simanjuntak, meminta Richard Eliezer atau Barada untuk berkata jujur atas meninggalnya Yosua. Di hadapan majelis hakim, Rohani meminta Barada Eliezer mengungkapkan sejujur-jujurnya apa yang telah dilakukan Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Rohani berharap agar ex-ajudan mantan Kadif Propam Polri itu berkata yang sebenar-benarnya. Permintaan yang sama juga dilontarkan oleh ayah dan ibu dari Brigadir J, yakni Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak. Baik, mohon izin yang mulia. Terima kasih Bapak, Ibu, dan keluarga. Saya cuma ingin menyampaikan, saya akan berkata jujur, saya akan membela untuk terakhir kalinya, akan membela abang saya mengurus untuk terakhir kalinya. Karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos ketika itu melakukan pelecehan. Saya tidak meyakini Bang Yos telah melakukan pelecehan. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Namun saya ingin mengatakan bahwa saya siap untuk apapun yang akan terjadi dan apapun keputusan untuk diri saya. Terima kasih. Eliezer, tadi saya tanya bagaimana keterangan. Dalam persidangan yang digelar kemarin pula, saudara kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, menyinggung soal adanya 3 penembak Brigadir Yosua di rumah dinas Ferdi Sambo 8 Juli lalu. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Richard Eliezer pun mengaku bahwa segala pembuktian soal penuturan dari Kamarudin akan dibuktikan oleh pihaknya di persidangan. Menurut Roni Talapesi, ada beberapa catatan atas apa yang disampaikan Kamarudin Simanjuntak, termasuk soal 3 penembak Brigadir Yosua yang nantinya akan diuji dalam sidang pembuktian. Menurut pengakuan Richard, saat kejadian hanya ada 2 penembak, yakni dirinya dan juga Ferdi Sambo. Diketahui Kamarudin Simanjuntak mengatakan dalam persidangan soal 3 penembak Yosua dari temuan 3 selongsong peluru oleh penyidik di TKP rumah dinas Ferdi Sambo.
Disebutkan selain Ferdi Sambo dan Barada Eliezer yang menembak Brigadir Yosua, Putri Chandrawati juga dikatakan Kamarudin ikut terlibat. Pengakuan Kamarudin itu disampaikan dalam persidangan lanjutan kasus Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer pada Selasa 25 Oktober kemarin, saudara. Dalam sidang tersebut sejumlah saksi hadir yang mana rata-rata merupakan keluarga dari korban Brigadir Yosua. Awal proses ini, hari ini kami mendengarkan keterangan saksi dari saksi pelapor yang merupakan pengacara Pak Kamarudin Simanjuntak ya. Dalam hal ini kami melihat bahwa keterangan yang sudah disampaikan ini berdasarkan informasi. Ada beberapa catatan buat kami, itu nanti kami uji di persidangan ya, mengenai alat bukti yang lainnya. Tapi kami berterima kasih dan kami mengapresiasi atas kedatangan keluarga korban dan juga pengacara yang sudah hadir untuk memberikan informasi pada hari ini. Semoga kasus ini menjadi terang, kemudian mengenai fakta-fakta yang lainnya nanti kita uji di agenda pembuktian. Jadi ada beberapa catatan, nanti kami sampaikan nanti di agenda pembuktian. Oke, silakan. Oleh Kamarudin Simanjuntak ini sesuai dengan apa yang disampaikan kepada tim hukum oleh Barada Eliezer? Ada beberapa catatan yang perlu kita sampaikan. Pertama mengenai uang itu dijanjikan setelah pasca penembakan ya, 2 hari setelah pasca penembakan. Itu nanti disampaikan nanti di agenda pembuktian ya, cocokkan dengan kesaksian yang lain. Kedua, mengenai 3 penembak yang disampaikan, itu ada catatan juga dari kami bahwa klien kami menyampaikan bahwa yang menembak itu adalah Richard Eliezer dengan Ferdi Sambo. Ini kan permasalahannya adalah alat buktinya kan rusak. Peluru-pelurunya rusak, karena kan kalau teman-teman lihat tadi yang diambil oleh tim sus itu sudah berapa kali rekonstruksi. Bribka Mahareza Rizky Huta Barat, adik Brigadir Yosua, mengungkapkan sederet pengakuan dalam sidang lanjutan terdakwa Barada Eliezer pada Selasa kemarin. Ia menangis saat tak diizinkan melihat jenazah dari sang kakak. Reza mengaku kala itu ia berada di Rumah Sakit Kramat Jati dan sudah memohon pada dokter forensik agar melihat jasad Brigadir Yosua untuk terakhir kalinya. Namun Reza mengatakan ketika itu ia sempat dilarang oleh anggota Polri berpangkat Komisaris Besar Polisi atau Kombes. Reza mengaku memaksa dan memohon untuk melihat dan mengenakan pakaian terakhir untuk sang kakak. Meski telah bersikeras, Reza tetap tak diizinkan oleh perwira menengah tersebut. Setelah jenazah Brigadir Yosua rapi dan dimasukkan ke dalam peti, barulah Reza diperkenankan melihat jenazah dari sang kakak. Saat melihat dan berdoa, Reza mengaku juga mendengar ada anggota polisi yang mendesaknya untuk cepat menutup peti jenazah. Reza mengungkapkan dirinya saat diperintahkan ajudan Ferdi Sambo ke Biro Provos Mabes Polri. Kala itu ia bertemu dengan Kepala Biro Provos Brigjen Beni Ali dan diceritakan bahwa sang kakak telah meninggal dunia. Menurut Reza, Beni mengungkapkan Yosua telah melakukan pelecehan seksual pada istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Hari ini Rabu 26 Oktober 2022, Hakim Ketua Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J, Wahyu Iman Santoso, membacakan putusan sela untuk Ferdi Sambo. Hakim menolak eksepsi atau nota pembelaan Ferdi Sambo. Saat eksepsinya ditolak, Sambo tampak tegang dan resah hingga mengelus-elus lututnya. Ferdi Sambo yang duduk di kursi terdakwa tampak menunduk saat nota pembelaannya ditolak oleh hakim. Ia kemudian menegakkan posisi duduk dan tampak resah hingga mengelus-elus lututnya. Ferdi Sambo juga terlihat melihat keluar ruangan setelah nota pembelaannya ditolak. Setelah itu ia dibawa keluar dan kembali mengenakan rompi merah tahanan. Pasca hakim membacakan putusan sela dan menolak pembelaan Ferdi Sambo, Wahyu memerintahkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU untuk melanjutkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa Ferdi Sambo. Oleh penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, maka terhadap keberatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak dan dakwaan penuntut umum nomor register perkara nomor PDM 242 Jakarta Selatan _10 _2022
tanggal 5 Oktober 2022 tersebut telah dibuat dan disusun sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Menimbang bahwa oleh karena keberatan penasihat hukum terdakwa dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan perkara berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242 Jakarta Selatan /10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH yang terdaftar di Kepanitraan Pidana dengan register perkara nomor 796 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan haruslah dilanjutkan. Menimbang bahwa oleh karena putusan ini mengenai keberatan dari penasihat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan penuntut umum, maka perhitungan mengenai biaya perkara ini ditangguhkan sampai dengan putusan akhir. Memperhatikan pasal 156 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 143 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili: 1. Menolak keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH untuk seluruhnya. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 796 PIT B /2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut di atas. 3. Menangguhkan biaya perkara dengan sampai dengan putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 24 Oktober oleh kami Majelis Hakim dibantu oleh saudara panitera pengganti, dihadiri oleh jaksa penuntut umum serta penasihat hukum terdakwa. Orang anggota keluarga Brigadir J Sanggah Paruliar memberikan kesaksian terkait kasus kematian Brigadir J. Ia mengaku sempat ditelepon sosok pria misterius yang meminta agar tak berbicara soal peristiwa kematian Brigadir J kepada awak media. Disebutnya hal itu demi keamanan keluarga mendiang. Kesaksian itu diungkapkan Sanggah Parulian dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana Brigadir J yang digelar pada Selasa 25 Oktober. Ia menyebut telepon itu ia terima sepulang dari makam Brigadir J pada 11 Juli. Namun Sanggah menyebut nomor tersebut tak bisa dibuka olehnya. Sosok misterius itu meminta kepada pihak keluarga Brigadir J untuk tidak berbicara kepada media atas kasus tersebut. Saat ditanya identitasnya, pria misterius tersebut tak mau mengaku, lalu teleponnya dimatikan oleh Sanggah. Disebutnya sosok misterius tersebut memberi pesan untuk keamanan keluarga Brigadir J. Tak lama ia kembali ditelepon untuk memastikan agar tidak berbicara ke media. Mendengar hal itu, Sanggah kembali mematikan teleponnya, tetapi pria misterius tersebut tetap menerornya dengan panggilan berulang. Sebagai informasi, dalam sidang lanjutan itu, JPU menghadirkan 12 orang saksi. Saksi tersebut didominasi keluarga Brigadir J, termasuk kekasih mendiang Vera Simanjuntak. Siap saksi nggak Pak? Apa Pak persiapannya? Barada Richard Eliezer alias Baradae tidak berani menatap wajah pihak keluarga Brigadir Yosua yang bergantian menangis saat memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober 2022. Pantauan reporter Tribunnews.com di lokasi sidang, Baradae yang memakai kemeja berwarna hitam itu duduk di bagian ujung meja penasihat hukumnya. Baradae terus menunduk dan melihat ke arah bawah sepanjang keluarga Brigadir Yosua memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terutama saat keluarga Brigadir Yosua saling bergantian menangis di persidangan. Awalnya ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, yang terlebih dahulu menangis ketika memberikan keterangan di persidangan.
Kemudian disusul tangisan Ibunda Brigadir Yosua Rosti Simanjuntak yang pecah saat memberikan keterangan. Saat itu Baradae terus menunduk dengan posisi kedua tangannya mengepal. Kemudian majelis hakim kembali menggali keterangan dari 7 orang keluarga Brigadir Yosua lainnya. Saat itu mereka juga saling bergantian menangis saat menceritakan apa yang diketahuinya di kasus Brigadir Yosua. Apalagi ketika salah satu pihak keluarga Brigadir Yosua sempat menunjukkan foto jenazah Brigadir Yosua saat pertama kali tiba di Jambi. Foto itu pun disiarkan di layar di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Melihat foto tersebut, Baradae kembali tidak bergeming dan tidak mau melihat ke arah layar. Di sebelahnya pengacara Baradae, Roni Talapesi tampak menepuk paha dan pundak Baradae sembari berusaha menguatkan. Sebelumnya Baradae sempat menghampiri dan bersimpuh di hadapan orang tua Brigadir Yosua. Saat keluarga Brigadir Yosua masuk ke ruang sidang untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Baradae yang mulanya sedang duduk di sebelah kuasa hukumnya langsung bangun dari tempat duduknya setelah melihat orang tua Brigadir Yosua masuk ke dalam ruang sidang. Terlihat Baradae langsung mengulurkan tangannya untuk bersalaman dengan kedua orang tua Brigadir Yosua. Kemudian Baradae langsung menundukkan kepala di hadapan orang tua Brigadir Yosua. Merespon hal tersebut, ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, terlihat mengusap kepala Baradae sambil menunjukkan gestur mengangguk. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Dalam sidang yang digelar pada Selasa 25 Oktober 2022, orang tua Brigadir J meminta terdakwa Baradae untuk berkata jujur. Hal itu langsung direspon oleh terdakwa Baradae. Baradae mengaku akan membela rekan sesama ajudannya tersebut untuk terakhir kalinya. Hal itu diungkapkan terdakwa Baradae di depan hakim dan orang tua Brigadir J ketika sidang keterangan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Baradae langsung bersimpuh di depan orang tua Brigadir J. Ia bahkan mencium tangan keduanya. Pada kesempatan itu, Baradae mengaku bakal membela Bang Yos, panggilan akrab Brigadir J. Baradae mengaku tak percaya dengan pelecehan seksual yang dituduhkan kepada mendiang Brigadir J. Ia menegaskan siap melakukan pembelaan kepada Brigadir J dan siap menerima hukuman yang akan diberikan kepadanya. Sementara di persidangan, orang tua Brigadir J menangis kala mengungkap permohonan kepada terdakwa Baradae di persidangan. Sebagai justice collaborator, mereka meminta agar Baradae berkata jujur. Pasalnya mereka menilai sang putra sudah dibunuh dengan keji, tetapi saat pengungkapan pembunuhan masih difitnah. Mulanya permohonan agar Baradae untuk jujur itu diutarakan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Permohonan itu langsung diamini oleh Ibunda Yosua Rosti Simanjuntak. Rosti meminta agar seluruh pernyataan Baradae nantinya di persidangan harus sesuai dengan apa yang terjadi sebetulnya. Jujurlah, jeritan darahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sisinya. Itu satu kerinduan orang tua yang mengasihi anaknya. Mohon Baradae, ini sebagai ibu, kamu juga punya ibu dan keluarga. Mohon berkata jujurlah anakku. Berkata jujur, jangan ada bohong-bohong, jangan ada tutup-tutup. Yang terakhir yang mulia. Ya, silakan. Apa? Orang yang jujur dan mengakui kesalahannya, Tuhan akan mengampuni. Itu yang kami mohon dari keluarga besar, terutama saya selaku ayah almarhum dan ibunya. Saya akan berkata jujur, saya akan membela untuk terakhir kalinya, akan membela abang saya, Bang Yos, untuk terakhir kalinya. Karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos setega itu melakukan pelecehan. Baradae dan keluarga Brigadir J sudah berada dalam satu ruangan persidangan yang sama. Sebelum persidangan dimulai, nampak Baradae mencuri waktu mencium tangan ayah dan ibu Brigadir J. Selesai momen tersebut, Baradae pun langsung kembali ke tempatnya dan menangis.
Baradae sedang menunggu persidangan dimulai, di sampingnya didampingi kuasa hukum Baradae Roni Talapesi. Kemudian detik-detik menegangkan pun terjadi saat keluarga Brigadir J memasuki ruang persidangan. Nampak ayah Brigadir J Samuel Huta Barat langsung memasuki ruangan terlebih dahulu, lalu disusul dengan istri dan anggota keluarga yang lainnya. Keluarga Brigadir J pun langsung duduk di depan hakim. Setelah duduk, Baradae mencuri waktu menghampiri ayah dan ibu Brigadir J. Nampak momen mengharukan lantaran Baradae berlutut dan mencium tangan orang tua Brigadir J. Setelah itu, Baradae kembali ke tempat duduknya. Tak lama kemudian terlihat Baradae menangis. Diketahui hari ini digelar sidang lanjutan dakwaan Baradae. Sidang tersebut dihadiri oleh 12 saksi. Di antara belasan saksi tersebut, setengah di antaranya adalah keluarga Brigadir J. Artinya, persidangan ini menjadi momen pertama kali Baradae bertemu dengan keluarga Brigadir J. Ibu Brigadir J Rosti Simanjuntak menangis saat memberi kesaksian dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober. Ia tak menyangka nasib anaknya harus berakhir tragis karena menjadi korban pembunuhan. Apalagi sosok yang diduga mendalangi pembunuhan ini adalah atasan Brigadir J, yakni Ferdi Sambo. Awalnya, Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa bertanya kepada Rosti, apakah Brigadir J pernah bercerita tentang masalahnya. Rosti pun menjawab bahwa sang anak hanya bercerita soal kebaikan keluarga Ferdi Sambo. Selain itu, Rosti juga mendapat cerita soal keakraban Brigadir J dengan sesama ajudan lainnya. Hal itulah yang membuat Rosti kaget ketika mendengar kabar kematian anaknya. Rosti tak menyangka sang anak tewas karena ditembak sesama ajudan atas perintah Ferdi Sambo. Padahal selama ini Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati, sudah dianggap sebagai orang tua Brigadir J di Jakarta. Rosti lantas menyebut aksi pembunuhan ini adalah bentuk perampasan hak hidup yang telah diberikan oleh Tuhan. Sejak kepergian anaknya, Rosti selalu menangis sepanjang hari. Apalagi di awal kasus belum terungkap fakta jika sebenarnya Brigadir J tewas karena dibunuh. Rosti mengenang sosok Brigadir J sebagai anak yang penurut dan menjadi tulang punggung keluarga. Ia pun berharap agar sang anak bisa mendapat keadilan dalam kasus ini. Tuhan saling mengampuni. Jadi kami mohon ya, agar arwah anak kami tenang. Tolong berkata jujurlah. Jeritan darahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sisinya. Orang tua Brigadir J menangis kala mengungkap permohonan kepada terdakwa Baradae di persidangan. Sebagai justice collaborator, mereka meminta agar Baradae berkata jujur. Pasalnya mereka menilai sang putra sudah dibunuh dengan keji, tetapi saat pengungkapan pembunuhan masih difitnah. Mulanya permohonan agar Baradae jujur itu diutarakan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Samuel meminta agar Baradae melihatnya lalu memintanya berkata jujur di persidangan selanjutnya. Ia menyebut bahwa Tuhan akan selalu menyertai langkah terdakwa. Permohonan itu langsung diamini oleh Ibunda Yosua, Rosti Simanjuntak. Rosti meminta agar seluruh pernyataan Baradae nantinya di persidangan harus sesuai dengan apa yang terjadi sebetulnya. Sambil menangis, Rosti memohon agar Baradae turut merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga Yosua.
Ia menyebut bahwa anaknya telah dibunuh dengan sadis, tetapi masih difitnah dengan rekayasa pembunuhan. Senada dengan Samuel, Rosti juga meminta kepada Baradae untuk tidak menutupi apa yang menjadi fakta sesungguhnya. Hal itu termasuk soal menyampaikan skenario adanya dugaan pelecehan seksual yang selalu dibawa oleh Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Dengan begitu, nama baik sang putra akan pulih kembali. Rosti lantas menegaskan agar terdakwa tak lagi mengikuti skenario Ferdi Sambo. Permohonan itu semata diutarakan oleh Rosti Simanjuntak agar arwah dari almarhum Yosua bisa pergi dengan tenang. Apa yang kamu rasakan pada saat kejadian, saya mohon di persidangan selanjutnya di depan hakim yang mulia, kamu jujur. Itu anak saya sudah terbunuh dengan sadis dan keji, masih juga selalu difitnah, ini terus rekayasa mereka. Jadi Baradae ada di dalamnya, mohon. Karena kita diajarkan saling berkata jujur dan saling mengampuni. Berkata jujurlah sejujur-jujurnya. Jangan ada yang ditutup-tutupin, jangan ada yang pembohong dengan pembohong diikuti terus. Kami mohon sebagai orang tua, ibu yang betul-betul berduka berat dengan kepergian anak kami yang sudah dirampas nyawa. Sebenarnya secara manusia, kalian tidak ada hati nurani sedikit pun bahwa anakku menyelamatkan anakku. Tapi kami masih diajarkan secara yang punya iman kepada Tuhan, saling mengampuni. Jadi kami mohon ya, agar arwah anak kami tenang. Tolong berkata jujurlah. Jeritan darahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sisinya. Adik Brigadir J Bribda Mahareza Rizky Huta Barat memberikan kesaksiannya dalam persidangan terdakwa Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober. Ia mengaku dilarang memakaikan baju dan menggendong jenazah kakaknya untuk terakhir kali. Disebutkan dirinya dilarang oleh seorang perwira berpangkat kombes. Dikutip dari tribunnews.com, Reza menerangkan mulanya ia bertemu dengan dokter di Rumah Sakit Polri yang melakukan autopsi terhadap jenazah kakaknya. Sang dokter mengizinkan untuk memakaikan pakaian kepada jenazah Brigadir J. Hal ini karena Bribda Reza merupakan adik kandung almarhum. Terlebih, Reza juga satu-satunya keluarga Brigadir J di Jakarta. Namun saat itu seorang perwira Polri berpangkat kombes justru melarangnya. Reza dipersulit untuk mengurus jenazah kakaknya. Hakim lantas menanyakan identitas kombes itu kepada Reza, namun Reza mengaku lupa namanya. Selanjutnya, Reza tetap sedikit bersikukuh untuk melihat jenazah kakaknya karena ia adalah adik almarhum. Kombes tersebut tetap melarangnya dan meminta Reza sabar dan menunggu di luar ruangan. Akibat larangan itu, Reza mengaku dirinya tidak bisa melihat mendiang kakaknya di autopsi hingga selesai. Lantas Reza sempat berteriak meminta untuk menggendong jenazah Brigadir J untuk dimasukkan ke peti mati. Reza mengaku ditarik AKBP Hendrik untuk bersabar dan menunggu di luar. Sehingga ia baru bisa melihat jenazah kakaknya saat sudah dalam kondisi rapi di peti mati. Reza langsung berdoa di depan jasad kakaknya. Namun di saat ia berdoa, ada seseorang yang tidak sabar menunggu. Apa persiapannya? Jarak ya, jaga jarak ya. Awas, Pak Farid, awas. Terdakwa kasus dugaan pembunuhan Brigadir J Baradae sudah mendengarkan keterangan 12 saksi dari pihak keluarga dalam sidang kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober kemarin. Ia lantas mengatakan keterangan para saksi tersebut semuanya benar. Dikutip dari tribunnews.com, Baradae untuk kedua kalinya tidak mengajukan eksepsi. Kali ini ia membenarkan keterangan saksi dari keluarga Brigadir J. Mulanya ia diminta oleh pihak keluarga untuk bersikap jujur di persidangan. Baradae lantas berkomitmen akan berkata jujur dalam kasus yang menjeratnya. Ia juga akan membela Brigadir J untuk yang terakhir kalinya. Lantas majelis hakim bertanya kepada Baradae apakah keterangan saksi benar atau salah. Baradae menjawab apa yang disampaikan Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak dalam persidangan benar sesuai dengan apa yang terjadi.
Baradae juga membenarkan kesaksian yang dibeberkan Kamarudin Simanjuntak selaku kuasa hukum Brigadir J. Kesaksian kekasih Brigadir J, Vera Simanjuntak, hingga keterangan dari adik kandung Brigadir J pun tak disanggah Baradae. Untuk itu, keterangan para saksi keluarga Brigadir J dinyatakan Baradae sesuai dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Kekasih Brigadir J, Vera Simanjuntak mengungkapkan kesaksiannya di hadapan majelis hakim saat sidang terdakwa Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober kemarin. Ia mengaku pernah dicurhati Brigadir J yang kesal hingga mengumpat karena disalahkan saat Putri Chandrawati sakit. Dikutip dari tribunnews.com, Vera membeberkan Brigadir J sempat mengeluh kepadanya. Mulanya Vera mengenang adanya cekcok antara Brigadir J dengan pihak bernama Daden. Namun tidak dijelaskan secara lebih jauh terkait konflik tersebut. Vera menerangkan saking kesalnya Brigadir J sampai mengumpat. Lantas Vera bertanya kepada Brigadir J apa sebenarnya yang terjadi. Dalam kesaksiannya, Vera menjelaskan bahwa kekasihnya itu menjawab Putri Chandrawati sakit, namun ia justru disalahkan. Kemudian Vera bertanya kepada Brigadir J apakah dirinya memukul Putri. Brigadir J menjawab dengan tegas bahwa dirinya tidak memukul Putri. Mendengar jawaban tersebut, Vera berujar kepada Brigadir J agar tidak takut kalau memang tidak bersalah. Sebagaimana diketahui dalam memberikan keterangannya, Vera sempat menangis dalam persidangan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap kekasihnya pada Selasa 25 Oktober. Dengan suara parau, Vera tampak mengusap air mata saat menyampaikan percakapannya dengan Brigadir J melalui video call pada 21 Juni 2022. Ngomong dong. Bang, handphone bang. Siap menjalani sidang. Siap bersaksi. Persiapannya sejauh ini seperti apa? Ada yang sedang nggak? Saudara, secara mengejutkan Baradae Eliezer tersangka kasus tewasnya Brigadir Yosua mengatakan korban tidak pernah melecehkan Putri Chandrawati setelah bersimpuh meminta maaf langsung ke orang tua Yosua dalam sidang pada Selasa 25 Oktober kemarin. Baradae Eliezer mengungkapkan akan berkata jujur di persidangan. Ia mengatakan akan membela Yosua Huta Barat di persidangan. Baradae Eliezer berkomitmen akan membela Brigadir J untuk yang terakhir kalinya. Ia juga tidak percaya dan meyakini jika Brigadir J tidak melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati yang selama ini dituduhkan oleh pihak Ferdi Sambo. Baradae Eliezer juga akan siap menerima apapun konsekuensi hukum yang akan diterimanya dalam kasus ini. Sebelumnya, Bibi Brigadir J, Rohani Simanjuntak, meminta Richard Eliezer atau Baradae untuk berkata jujur atas meninggalnya Yosua. Di hadapan majelis hakim, Rohani meminta Baradae Eliezer mengungkapkan sejujur-jujurnya apa yang telah dilakukan Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Rohani berharap agar ex-ajudan mantan Kadif Propam Polri itu berkata yang sebenar-benarnya. Permintaan yang sama juga dilontarkan oleh ayah dan ibu dari Brigadir J, yakni Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak. Baik, mohon izin yang mulia.
kasih Bapak, Ibu, dan keluarga. Saya cuma ingin menyampaikan, saya akan berkata jujur, saya akan membela untuk terakhir kalinya, akan membela abang saya Yos untuk terakhir kalinya. Karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos ketiga itu melakukan pelecehan. Saya tidak meyakini Bang Yos sudah melakukan pelecehan. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Namun saya ingin mengatakan bahwa saya siap untuk apapun yang akan terjadi dan apapun keputusan untuk diri saya. Terima kasih. Eliezer, tadi saya tanya bagaimana terhadap keterangan. Dalam persidangan yang digelar kemarin pula, Saudara Kuasa Hukum Keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, menyinggung soal adanya 3 penembak Brigadir Yosua di rumah dinas Verdi Sambo 8 Juli lalu. Menanggapi hal tersebut, Kuasa Hukum Richard Eliezer pun mengaku bahwa segala pembuktian soal penuturan dari Kamarudin akan dibuktikan oleh pihaknya di persidangan. Menurut Roni Talapesi, ada beberapa catatan atas apa yang disampaikan Kamarudin Simanjuntak, termasuk soal 3 penembak Brigadir Yosua yang nantinya akan diuji dalam sidang pembuktian. Menurut pengakuan Richard, saat kejadian hanya ada 2 penembak, yakni dirinya dan juga Verdi Sambo. Diketahui Kamarudin Simanjuntak mengatakan dalam persidangan soal 3 penembak Yosua dari temuan 3 selongsong peluru oleh penyidik di TKP rumah dinas Verdi Sambo. Disebutkan selain Verdi Sambo dan Barada Eliezer yang menembak Brigadir Yosua, Putri Chandrawati juga dikatakan Kamarudin ikut terlibat. Pengakuan Kamarudin itu disampaikan dalam persidangan lanjutan kasus Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer pada Selasa 25 Oktober kemarin, Saudara. Dalam sidang tersebut sejumlah saksi hadir yang mana rata-rata merupakan keluarga dari korban Brigadir Yosua. Awal proses ini, hari ini kami mendengarkan keterangan saksi dari saksi pelapor yang merupakan pengacara Pak Kamarudin Simanjuntak ya. Dalam hal ini kami melihat bahwa keterangan yang sudah disampaikan ini berdasarkan informasi. Ada beberapa catatan buat kami, itu nanti kami uji di persidangan ya, mengenai alat bukti yang lainnya. Tapi kami berterima kasih dan kami mengapresiasi atas kedatangan warga korban dan juga pengacara yang sudah hadir untuk memberikan informasi pada hari ini. Semoga ini kasus ini menjadi terang, kemudian mengenai fakta-fakta yang lainnya nanti kita uji di agenda pembuktian. Jadi ada beberapa catatan, nanti kami sampaikan nanti di agenda pembuktian. Oke, silakan. Oleh Kamarudin Simanjuntak ini sesuai dengan apa yang disampaikan kepada tim hukum oleh Eliezer? Ada beberapa catatan yang perlu kita sampaikan. Pertama mengenai uang itu dijanjikan setelah pasca penembakan ya, 2 hari setelah pasca penembakan. Itu nanti disampaikan nanti di agenda pembuktian ya, cocokkan dengan kesaksian yang lain. Kedua, mengenai 3 penembak yang disampaikan, itu ada catatan juga dari kami bahwa klien kami menyampaikan bahwa yang menembak itu adalah Richard Eliezer dengan Verdi Sambo. Ini kan permasalahannya adalah alat buktinya kan rusak. Peluru-pelurunya rusak, karena kan kalau teman-teman lihat lagi yang diambil oleh tim sus itu sudah berapa kali rekonstruksi. Bribka Mahareza Rizky Huta Barat, adik Brigadir Yosua, mengungkapkan sederet pengakuan dalam sidang lanjutan terdakwa Barada Eliezer pada Selasa kemarin. Ia menangis saat tak diizinkan melihat jenazah dari sang kakak. Reza mengaku kala itu ia berada di Rumah Sakit Kramat Jati dan sudah memohon pada dokter forensik agar melihat jasad Brigadir Yosua untuk terakhir kalinya. Namun Reza mengatakan ketika itu ia sempat dilarang oleh anggota Polri berpangkat Komisaris Besar Polisi atau Kombes. Reza mengaku sempat memaksa dan memohon untuk melihat dan mengenakan pakaian terakhir untuk sang kakak. Meski telah bersikeras, Reza tetap tak diizinkan oleh perwira menengah tersebut. Setelah jenazah Brigadir Yosua rapi dan dimasukkan ke dalam peti, barulah Reza diperkenankan melihat jenazah dari sang kakak.
Saat melihat dan berdoa, Reza mengaku juga mendengar ada anggota polisi yang mendesaknya untuk cepat menutup peti jenazah. Reza mengungkapkan dirinya saat diperintahkan ajudan Ferdi Sambo ke Biro Provos Mabes Polri. Kala itu ia bertemu dengan Kepala Biro Provos Brigjen Beni Ali dan diceritakan bahwa sang kakak telah meninggal dunia. Menurut Reza, Beni mengungkapkan Yosua telah melakukan pelecehan seksual pada istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Hari ini Rabu 26 Oktober 2022, Hakim Ketua Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J, Wahyu Iman Santoso, membacakan putusan sela untuk Ferdi Sambo. Hakim menolak eksepsi atau nota pembelaan Ferdi Sambo. Saat eksepsinya ditolak, Sambo tampak tegang dan resah hingga mengelus-elus lututnya. Ferdi Sambo yang duduk di kursi terdakwa tampak menunduk saat nota pembelaannya ditolak oleh hakim. Ia kemudian menegakkan posisi duduk dan tampak resah hingga mengelus-elus lututnya. Ferdi Sambo juga terlihat melihat keluar ruangan setelah nota pembelaannya ditolak. Setelah itu ia dibawa keluar dan kembali mengenakan rompi merah tahanan. Pasca hakim membacakan putusan sela dan menolak pembelaan Ferdi Sambo, Wahyu memerintahkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU untuk melanjutkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa Ferdi Sambo. Oleh penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, maka terhadap keberatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak dan dakwaan penuntut umum nomor register perkara nomor PDM 242 Jakarta Selatan _10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 tersebut telah dibuat dan disusun sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Menimbang bahwa oleh karena keberatan penasihat hukum terdakwa dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan perkara berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242 Jakarta Selatan _10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH yang terdaftar di Kepanitraan Pidana dengan register perkara nomor 796 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan haruslah dilanjutkan. Menimbang bahwa oleh karena putusan ini mengenai keberatan dari penasihat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan penuntut umum, maka perhitungan mengenai biaya perkara ini ditangguhkan sampai dengan putusan akhir. Memperhatikan pasal 156 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 143 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili: 1. Menolak keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH untuk seluruhnya. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 796 PIT B _2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut di atas. 3. Menangguhkan biaya perkara dengan putusan sampai dengan putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 24 Oktober oleh kami Majelis Hakim dibantu oleh saudara panitera pengganti, dihadiri oleh jaksa penuntut umum serta penasihat hukum terdakwa. Orang anggota keluarga Brigadir J sanggah Parulian memberikan kesaksian terkait kasus kematian Brigadir J. Ia mengaku sempat ditelepon sosok pria misterius yang meminta agar tak berbicara soal peristiwa kematian Brigadir J kepada awak media. Disebutnya hal itu demi keamanan keluarga mendiang. Kesaksian itu diungkapkan Sanggah Parulian dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana Brigadir J yang digelar pada Selasa 25 Oktober. Ia menyebut telepon itu ia terima sepulang dari makam Brigadir J pada 11 Juli. Namun Sanggah menyebut nomor tersebut tak bisa dibuka olehnya. Sosok misterius itu meminta kepada pihak keluarga Brigadir J untuk tidak berbicara kepada media atas kasus tersebut. Saat ditanya identitasnya, pria misterius tersebut tak mau mengaku, lalu teleponnya dimatikan oleh Sanggah. Disebutnya sosok misterius tersebut memberi pesan untuk keamanan keluarga Brigadir J. Tak lama ia kembali ditelepon untuk memastikan agar tidak berbicara ke media. Mendengar hal itu, Sanggah kembali mematikan teleponnya, tetapi pria misterius tersebut tetap menerornya dengan panggilan berulang. Sebagai informasi, dalam sidang lanjutan itu, JPU menghadirkan 12 orang saksi. Saksi tersebut didominasi keluarga Brigadir J, termasuk kekasih mendiang Vera Simanjuntak.
Apa Pak persiapannya? Barada Richard Eliezer alias Baradae tidak berani menatap wajah pihak keluarga Brigadir Yosua yang bergantian menangis saat memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober 2022. Pantauan reporter Tribunnews.com di lokasi sidang, Baradae yang memakai kemeja berwarna hitam itu duduk di bagian ujung meja penasihat hukumnya. Baradae terus menunduk dan melihat ke arah bawah sepanjang keluarga Brigadir Yosua memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terutama saat keluarga Brigadir Yosua saling bergantian menangis di persidangan. Awalnya ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, yang terlebih dahulu menangis ketika memberikan keterangan di persidangan. Kemudian disusul tangisan ibunda Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak, yang pecah saat memberikan keterangan. Saat itu Baradae terus menunduk dengan posisi kedua tangannya mengepal. Kemudian majelis hakim kembali menggali keterangan dari 7 orang keluarga Brigadir Yosua lainnya. Saat itu mereka juga saling bergantian menangis saat menceritakan apa yang diketahuinya di kasus Brigadir Yosua. Apalagi ketika salah satu pihak keluarga Brigadir Yosua sempat menunjukkan foto jenazah Brigadir Yosua saat pertama kali tiba di Jambi. Foto itu pun disiarkan di layar di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Melihat foto tersebut, Baradae kembali tidak bergeming dan tidak mau melihat ke arah layar. Di sebelahnya pengacara Baradae, Roni Talapesi, tampak menepuk paha dan pundak Baradae sembari berusaha menguatkan. Sebelumnya Baradae sempat menghampiri dan bersimpuh di hadapan orang tua Brigadir Yosua saat keluarga Brigadir Yosua masuk ke ruang sidang untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Baradae yang mulanya sedang duduk di sebelah kuasa hukumnya langsung bangun dari tempat duduknya setelah melihat orang tua Brigadir Yosua masuk ke dalam ruang sidang. Terlihat Baradae langsung mengulurkan tangannya untuk bersalaman dengan kedua orang tua Brigadir Yosua. Kemudian Baradae langsung menundukkan kepala di hadapan orang tua Brigadir Yosua. Merespon hal tersebut, ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, terlihat mengusap kepala Baradae sambil menunjukkan gestur mengangguk. Dalam sidang yang digelar pada Selasa 25 Oktober 2022, orang tua Brigadir J meminta terdakwa Baradae untuk berkata jujur. Hal itu langsung direspon oleh terdakwa Baradae. Baradae mengaku akan membela rekan sesama ajudannya tersebut untuk terakhir kalinya. Hal itu diungkapkan terdakwa Baradae di depan hakim dan orang tua Brigadir J ketika sidang keterangan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Baradae langsung bersimpuh di depan orang tua Brigadir J. Ia bahkan mencium tangan keduanya. Pada kesempatan itu, Baradae mengaku bakal membela Bang Yos, panggilan akrab Brigadir J. Baradae mengaku tak percaya dengan pelecehan seksual yang dituduhkan kepada mendiang Brigadir J. Ia menegaskan siap melakukan pembelaan kepada Brigadir J dan siap menerima hukuman yang akan diberikan kepadanya. Sementara di persidangan, orang tua Brigadir J menangis kala mengungkap permohonan kepada terdakwa Baradae di persidangan. Sebagai justice collaborator, mereka meminta agar Baradae berkata jujur. Pasalnya mereka menilai sang putra sudah dibunuh dengan keji, tetapi saat pengungkapan pembunuhan masih difitnah. Mulanya permohonan agar Baradae untuk jujur itu diutarakan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Permohonan itu langsung diamini oleh ibunda Yosua, Rosti Simanjuntak. Rosti meminta agar seluruh pernyataan Baradae nantinya di persidangan harus sesuai dengan apa yang terjadi sebetulnya. Jujurlah, jeritan darahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sisinya. Itu satu kerinduan orang tua yang mengasihi anaknya. Mohon Baradae, ini sebagai ibu, kamu juga punya ibu dan keluarga. Mohon berkata jujurlah anakku.
Berkata jujur, jangan ada bohong-bohong, jangan ada tutup-tutup. Yang terakhir yang mulia. Ya, silakan. Apa? Orang yang jujur dan mengakui kesalahannya, Tuhan akan mengampuni. Itu yang kami mohon dari keluarga besar, terutama saya selaku ayah almarhum dan ibunya. Saya akan berkata jujur, saya akan membela untuk terakhir kalinya, akan membela abang saya, Bang Yos, untuk terakhir kalinya. Karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos setega itu melakukan pelecehan. Baradae dan keluarga Brigadir J sudah berada dalam satu ruangan persidangan yang sama. Sebelum persidangan dimulai, nampak Baradae mencuri waktu mencium tangan ayah dan ibu Brigadir J. Selesai momen tersebut, Baradae pun langsung kembali ke tempatnya dan menangis. Baradae sedang menunggu persidangan dimulai, di sampingnya didampingi kuasa hukum Baradae Roni Talapesi. Kemudian detik-detik menegangkan pun terjadi saat keluarga Brigadir J memasuki ruang persidangan. Nampak ayah Brigadir J Samuel Huta Barat langsung memasuki ruangan terlebih dahulu, lalu disusul dengan istri dan anggota keluarga yang lainnya. Keluarga Brigadir J pun langsung duduk di depan hakim. Setelah duduk, Baradae mencuri waktu menghampiri ayah dan ibu Brigadir J. Nampak momen mengharukan lantaran Baradae berlutut dan mencium tangan orang tua Brigadir J. Setelah itu, Baradae kembali ke tempat duduknya. Tak lama kemudian terlihat Baradae menangis. Diketahui hari ini digelar sidang lanjutan dakwaan Baradae. Sidang tersebut dihadiri oleh 12 saksi. Di antara belasan saksi tersebut, setengah di antaranya adalah keluarga Brigadir J. Artinya, persidangan ini menjadi momen pertama kali Baradae bertemu dengan keluarga Brigadir J. Ibu Brigadir J. Rosti Simanjuntak menangis saat memberi kesaksian dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober. Ia tak menyangka nasib anaknya harus berakhir tragis karena menjadi korban pembunuhan. Apalagi sosok yang diduga mendalangi pembunuhan ini adalah atasan Brigadir J, yakni Ferdi Sambo. Awalnya, Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa bertanya kepada Rosti, apakah Brigadir J pernah bercerita tentang masalahnya. Rosti pun menjawab bahwa sang anak hanya bercerita soal kebaikan keluarga Ferdi Sambo. Selain itu, Rosti juga mendapat cerita soal keakraban Brigadir J dengan sesama ajudan lainnya. Hal itulah yang membuat Rosti kaget ketika mendengar kabar kematian anaknya. Rosti tak menyangka sang anak tewas karena ditembak sesama ajudan atas perintah Ferdi Sambo. Padahal selama ini Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati, sudah dianggap sebagai orang tua Brigadir J di Jakarta. Rosti lantas menyebut aksi pembunuhan ini adalah bentuk perampasan hak hidup yang telah diberikan oleh Tuhan. Sejak kepergian anaknya, Rosti selalu menangis sepanjang hari. Apalagi di awal kasus belum terungkap fakta jika sebenarnya Brigadir J tewas karena dibunuh. Rosti mengenang sosok Brigadir J sebagai anak yang penurut dan menjadi tulang punggung keluarga. Ia pun berharap agar sang anak bisa mendapat keadilan dalam kasus ini. Tuhan saling mengampuni. Jadi kami mohon ya, agar arwah anak kami tenang. Tolong berkata jujurlah. Jeritan darahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sisinya.
Orang tua Brigadir J menangis kala mengungkap permohonan kepada terdakwa Baradae di persidangan. Sebagai justice collaborator, mereka meminta agar Baradae berkata jujur. Pasalnya mereka menilai sang putra sudah dibunuh dengan keji, tetapi saat pengungkapan pembunuhan masih difitnah. Mulanya permohonan agar Baradae jujur itu diutarakan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Samuel meminta agar Baradae melihatnya lalu memintanya berkata jujur di persidangan selanjutnya. Ia menyebut bahwa Tuhan akan selalu menyertai langkah terdakwa. Permohonan itu langsung diamini oleh Ibunda Yosua, Rosti Simanjuntak. Rosti meminta agar seluruh pernyataan Baradae nantinya di persidangan harus sesuai dengan apa yang terjadi sebetulnya. Sambil menangis, Rosti memohon agar Baradae turut merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga Yosua. Ia menyebut bahwa anaknya telah dibunuh dengan sadis, tetapi masih difitnah dengan rekayasa pembunuhan. Senada dengan Samuel, Rosti juga meminta kepada Baradae untuk tidak menutupi apa yang menjadi fakta sesungguhnya. Hal itu termasuk soal menyampaikan skenario adanya dugaan pelecehan seksual yang selalu dibawa oleh Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Dengan begitu, nama baik sang putra akan pulih kembali. Rosti lantas menegaskan agar terdakwa tak lagi mengikuti skenario Ferdi Sambo. Permohonan itu semata diutarakan oleh Rosti Simanjuntak agar arwah dari almarhum Yosua bisa pergi dengan tenang. Apa yang kamu rasakan pada saat kejadian, saya mohon di persidangan selanjutnya di depan hakim yang mulia, kamu jujur. Itu anak saya sudah terbunuh dengan sadis dan keji, masih juga selalu difitnah, ini terus rekayasa mereka. Jadi Baradae ada di dalamnya, mohon. Karena kita diajarkan saling berkata jujurlah, saling mengampuni. Berkata jujurlah sejujur-jujurnya. Jangan ada yang ditutup-tutupin, jangan ada yang pembohong dengan pembohong diikuti terus. Kami mohon sebagai orang tua, ibu yang betul-betul berduka berat dengan kepergian anak kami yang sudah dirampas nyawa. Sebenarnya secara manusia, kalian tidak ada hati nurani sedikit pun bahwa anakku menyelamatkan anakku. Tapi kami masih diajarkan secara yang punya iman kepada Tuhan, saling mengampuni. Jadi kami mohon ya, agar arwah anak kami tenang. Tolong berkata jujurlah. Jeritan darahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sisinya. Adik Brigadir J, Bribda Mahareza Rizky Huta Barat memberikan kesaksiannya dalam persidangan terdakwa Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober. Ia mengaku dilarang memakaikan baju dan menggendong jenazah kakaknya untuk terakhir kali. Disebutkan dirinya dilarang oleh seorang perwira berpangkat kombes. Dikutip dari tribunnews.com, Reza menerangkan mulanya ia bertemu dengan dokter di Rumah Sakit Polri yang melakukan autopsi terhadap jenazah kakaknya. Sang dokter mengizinkan untuk memakaikan pakaian kepada jenazah Brigadir J. Hal ini karena Bribda Reza merupakan adik kandung almarhum. Terlebih, Reza juga satu-satunya keluarga Brigadir J di Jakarta. Namun saat itu seorang perwira Polri berpangkat kombes justru melarangnya. Reza dipersulit untuk mengurus jenazah kakaknya. Hakim lantas menanyakan identitas kombes itu kepada Reza, namun Reza mengaku lupa namanya. Selanjutnya, Reza tetap sedikit bersikukuh untuk melihat jenazah kakaknya karena ia adalah adik almarhum. Kombes tersebut tetap melarangnya dan meminta Reza sabar dan menunggu di luar ruangan. Akibat larangan itu, Reza mengaku dirinya tidak bisa melihat mendiang kakaknya di autopsi hingga selesai. Lantas Reza sempat berteriak meminta untuk menggendong jenazah Brigadir J untuk dimasukkan ke peti mati. Reza mengaku ditarik AKBP Hendrik untuk bersabar dan menunggu di luar. Sehingga ia baru bisa melihat jenazah kakaknya saat sudah dalam kondisi rapi di peti mati. Reza langsung berdoa di depan jasad kakaknya. Namun di saat ia berdoa, ada seseorang yang tidak sabar menunggu. Apa persiapannya? Jarak ya, jaga jarak ya. Awas, Pak Farid, awas.
Terdakwa kasus dugaan pembunuhan Brigadir J Baradae sudah mendengarkan keterangan 12 saksi dari pihak keluarga dalam sidang kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober kemarin. Ia lantas mengatakan keterangan para saksi tersebut semuanya benar. Dikutip dari tribunnews.com, Baradae untuk kedua kalinya tidak mengajukan eksepsi. Kali ini ia membenarkan keterangan saksi dari keluarga Brigadir J. Mulanya ia diminta oleh pihak keluarga untuk bersikap jujur di persidangan. Baradae lantas berkomitmen akan berkata jujur dalam kasus yang menjeratnya. Ia juga akan membela Brigadir J untuk yang terakhir kalinya. Lantas majelis hakim bertanya kepada Baradae apakah keterangan saksi benar atau salah. Baradae menjawab apa yang disampaikan Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak dalam persidangan benar sesuai dengan apa yang terjadi. Baradae juga membenarkan kesaksian yang dibeberkan Kamarudin Simanjuntak selaku kuasa hukum Brigadir J, kesaksian kekasih Brigadir J, Vera Simanjuntak, hingga keterangan dari adik kandung Brigadir J pun tak disanggah Baradae. Untuk itu, keterangan para saksi keluarga Brigadir J dinyatakan Baradae sesuai dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Kekasih Brigadir J, Vera Simanjuntak mengungkapkan kesaksiannya di hadapan majelis hakim saat sidang terdakwa Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober kemarin. Ia mengaku pernah dicurhati Brigadir J yang kesal hingga mengumpat karena disalahkan saat Putri Chandrawati sakit. Dikutip dari tribunnews.com, Vera membeberkan Brigadir J sempat mengeluh kepada apa Pak persiapannya? Barada Richard Eliezer alias Baradae tidak berani menatap wajah pihak keluarga Brigadir Yosua yang bergantian menangis saat memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober 2022. Pantauan reporter tribunnews.com di lokasi sidang, Baradae yang memakai kemeja berwarna hitam itu duduk di bagian ujung meja penasihat hukumnya. Baradae terus menunduk dan melihat ke arah bawah sepanjang keluarga Brigadir Yosua memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terutama saat keluarga Brigadir Yosua saling bergantian menangis di persidangan. Awalnya ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, yang terlebih dahulu menangis ketika memberikan keterangan di persidangan. Kemudian disusul tangisan ibunda Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak, yang pecah saat memberikan keterangan. Saat itu Baradae terus menunduk dengan posisi kedua tangannya mengepal. Kemudian majelis hakim kembali menggali keterangan dari 7 orang keluarga Brigadir Yosua lainnya. Saat itu mereka juga saling bergantian menangis saat menceritakan apa yang diketahuinya di kasus Brigadir Yosua. Apalagi ketika salah satu pihak keluarga Brigadir Yosua sempat menunjukkan foto jenazah Brigadir Yosua saat pertama kali tiba di Jambi. Foto itu pun disiarkan di layar di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Melihat foto tersebut, Baradae kembali tidak bergeming dan tidak mau melihat ke arah layar.
Di sebelahnya pengacara Baradae, Roni Talapesi tampak menepuk paha dan pundak Baradae sembari berusaha menguatkan. Sebelumnya Baradae sempat menghampiri dan bersimpuh di hadapan orang tua Brigadir Yosua. Saat keluarga Brigadir Yosua masuk ke ruang sidang untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Baradae yang mulanya sedang duduk di sebelah kuasa hukumnya langsung bangun dari tempat duduknya setelah melihat orang tua Brigadir Yosua masuk ke dalam ruang sidang. Terlihat Baradae langsung mengulurkan tangannya untuk bersalaman dengan kedua orang tua Brigadir Yosua. Kemudian Baradae langsung menundukkan kepala di hadapan orang tua Brigadir Yosua. Merespon hal tersebut, ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, terlihat mengusap kepala Baradae sambil menunjukkan gestur mengangguk. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Dalam sidang yang digelar pada Selasa 25 Oktober 2022, orang tua Brigadir J meminta terdakwa Baradae untuk berkata jujur. Hal itu langsung direspon oleh terdakwa Baradae. Baradae mengaku akan membela rekan sesama ajudannya tersebut untuk terakhir kalinya. Hal itu diungkapkan terdakwa Baradae di depan hakim dan orang tua Brigadir J ketika sidang keterangan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Baradae langsung bersimpuh di depan orang tua Brigadir J. Ia bahkan mencium tangan keduanya. Pada kesempatan itu, Baradae mengaku bakal membela Bang Yos, panggilan akrab Brigadir J. Baradae mengaku tak percaya dengan pelecehan seksual yang dituduhkan kepada mendiang Brigadir J. Ia menegaskan siap melakukan pembelaan kepada Brigadir J dan siap menerima hukuman yang akan diberikan kepadanya. Sementara di persidangan, orang tua Brigadir J menangis kala mengungkap permohonan kepada terdakwa Baradae di persidangan. Sebagai justice collaborator, mereka meminta agar Baradae berkata jujur. Pasalnya mereka menilai sang putra sudah dibunuh dengan keji, tetapi saat pengungkapan pembunuhan masih difitnah. Mulanya permohonan agar Baradae untuk jujur itu diutarakan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Permohonan itu langsung diamini oleh ibunda Yosua, Rosti Simanjuntak. Rosti meminta agar seluruh pernyataan Baradae nantinya di persidangan harus sesuai dengan apa yang terjadi sebetulnya. Jujurlah, jeritan darahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sisinya. Itu satu kerinduan orang tua yang mengasihi anaknya. Mohon Baradae, ini sebagai ibu, kamu juga punya ibu dan keluarga. Mohon berkata jujurlah anakku. Berkata jujur, jangan ada dibohong-bohong, jangan ada tutup-tutup. Yang terakhir yang mulia. Ya, silakan. Apa? Orang yang jujur dan mengakui kesalahannya, Tuhan akan mengampuni. Itu yang kami mohon dari keluarga besar, terutama saya selaku ayah almarhum dan ibunya. Saya akan berkata jujur, saya akan membela untuk terakhir kalinya, akan membela abang saya, Bang Yos, untuk terakhir kalinya. Karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos setega itu melakukan pelecehan. Baradae dan keluarga Brigadir J sudah berada dalam satu ruangan persidangan yang sama. Sebelum persidangan dimulai, nampak Baradae mencuri waktu mencium tangan ayah dan ibu Brigadir J. Selesai momen tersebut, Baradae pun langsung kembali ke tempatnya dan menangis. Baradae sedang menunggu persidangan dimulai, di sampingnya didampingi kuasa hukum Baradae, Roni Talapesi. Kemudian detik-detik menegangkan pun terjadi saat keluarga Brigadir J memasuki ruang persidangan. Nampak ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat, langsung memasuki ruangan terlebih dahulu. Lalu disusul dengan istri dan anggota keluarga yang lainnya. Keluarga Brigadir J pun langsung duduk di depan hakim. Setelah duduk, Baradae mencuri waktu menghampiri ayah dan ibu Brigadir J. Nampak momen mengharukan lantaran Baradae berlutut dan mencium tangan orang tua Brigadir J. Setelah itu, Baradae kembali ke tempat duduknya. Tak lama kemudian terlihat Baradae menangis. Diketahui hari ini digelar sidang lanjutan dakwaan Baradae. Sidang tersebut dihadiri oleh 12 saksi. Di antara belasan saksi tersebut, setengah di antaranya adalah keluarga Brigadir J. Artinya, persidangan ini menjadi momen pertama kali Baradae bertemu dengan keluarga Brigadir J.
Ibu Brigadir J. Rosti Simanjuntak menangis saat memberi kesaksian dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober. Ia tak menyangka nasib anaknya harus berakhir tragis karena menjadi korban pembunuhan. Apalagi sosok yang diduga mendalangi pembunuhan ini adalah atasan Brigadir J, yakni Ferdi Sambo. Awalnya, Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa bertanya kepada Rosti, apakah Brigadir J pernah bercerita tentang masalahnya. Rosti pun menjawab bahwa sang anak hanya bercerita soal kebaikan keluarga Ferdi Sambo. Selain itu, Rosti juga mendapat cerita soal keakraban Brigadir J dengan sesama ajudan lainnya. Hal itulah yang membuat Rosti kaget ketika mendengar kabar kematian anaknya. Rosti tak menyangka sang anak tewas karena ditembak sesama ajudan atas perintah Ferdi Sambo. Padahal selama ini Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati, sudah dianggap sebagai orang tua Brigadir J di Jakarta. Rosti lantas menyebut aksi pembunuhan ini adalah bentuk perampasan hak hidup yang telah diberikan oleh Tuhan. Sejak kepergian anaknya, Rosti selalu menangis sepanjang hari. Apalagi di awal kasus belum terungkap fakta jika sebenarnya Brigadir J tewas karena dibunuh. Rosti mengenang sosok Brigadir J sebagai anak yang penurut dan menjadi tulang punggung keluarga. Ia pun berharap agar sang anak bisa mendapat keadilan dalam kasus ini. Tuhan saling mengampuni. Jadi kami mohon ya, agar arwah anak kami tenang. Tolong berkata jujurlah. Jeritan darahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sisinya. Orang tua Brigadir J menangis kala mengungkap permohonan kepada terdakwa Baradae di persidangan. Sebagai justice collaborator, mereka meminta agar Baradae berkata jujur. Pasalnya mereka menilai sang putra sudah dibunuh dengan keji, tetapi saat pengungkapan pembunuhan masih difitnah. Mulanya permohonan agar Baradae jujur itu diutarakan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Samuel meminta agar Baradae melihatnya lalu memintanya berkata jujur di persidangan selanjutnya. Ia menyebut bahwa Tuhan akan selalu menyertai langkah terdakwa. Permohonan itu langsung diamini oleh Ibunda Yosua, Rosti Simanjuntak. Rosti meminta agar seluruh pernyataan Baradae nantinya di persidangan harus sesuai dengan apa yang terjadi sebetulnya. Sambil menangis, Rosti memohon agar Baradae turut merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga Yosua. Ia menyebut bahwa anaknya telah dibunuh dengan sadis, tetapi masih difitnah dengan rekayasa pembunuhan. Senada dengan Samuel, Rosti juga meminta kepada Baradae untuk tidak menutupi apa yang menjadi fakta sesungguhnya. Hal itu termasuk soal menyampaikan skenario adanya dugaan pelecehan seksual yang selalu dibawa oleh Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Dengan begitu, nama baik sang putra akan pulih kembali. Rosti lantas menegaskan agar terdakwa tak lagi mengikuti skenario Ferdi Sambo. Permohonan itu semata diutarakan oleh Rosti Simanjuntak agar arwah dari almarhum Yosua bisa pergi dengan tenang. Apa yang kamu rasakan pada saat kejadian, saya mohon di persidangan selanjutnya di depan hakim yang mulia, kamu jujur. Itu anak saya sudah terbunuh dengan sadis dan keji, masih juga selalu difitnah, ini terus rekayasa mereka. Jadi Baradae ada di dalamnya, mohon. Karena kita diajarkan saling berkata jujur dan saling mengampuni. Berkata jujurlah sejujur-jujurnya. Jangan ada yang ditutup-tutupin, jangan ada yang pembohong dengan pembohong diikuti terus. Kami mohon sebagai orang tua, ibu yang betul-betul berduka berat dengan kepergian anak kami yang sudah dirampas nyawa. Sebenarnya secara manusia, kalian tidak ada hati nurani sedikit pun bahwa anakku menyelamatkan anakku. Tapi kami masih diajarkan secara yang mempunyai iman kepada Tuhan, saling mengampuni. Jadi kami mohon ya, agar arwah anak kami tenang. Tolong berkata jujurlah. Jeritan darahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sisinya.
Adik Brigadir J Bribda Mahareza Rizky Huta Barat memberikan kesaksiannya dalam persidangan terdakwa Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober. Ia mengaku dilarang memakaikan baju dan menggendong jenazah kakaknya untuk terakhir kali. Disebutkan dirinya dilarang oleh seorang perwira berpangkat kombes. Dikutip dari tribunnews.com, Reza menerangkan mulanya ia bertemu dengan dokter di Rumah Sakit Polri yang melakukan autopsi terhadap jenazah kakaknya. Sang dokter mengizinkan untuk memakaikan pakaian kepada jenazah Brigadir J. Hal ini karena Bribda Reza merupakan adik kandung almarhum. Terlebih, Reza juga satu-satunya keluarga Brigadir J di Jakarta. Namun saat itu seorang perwira Polri berpangkat kombes justru melarangnya. Reza dipersulit untuk mengurus jenazah kakaknya. Hakim lantas menanyakan identitas kombes itu kepada Reza, namun Reza mengaku lupa namanya. Selanjutnya, Reza tetap sedikit bersikukuh untuk melihat jenazah kakaknya karena ia adalah adik almarhum. Kombes tersebut tetap melarangnya dan meminta Reza sabar dan menunggu di luar ruangan. Akibat larangan itu, Reza mengaku dirinya tidak bisa melihat mendiang kakaknya di autopsi hingga selesai. Lantas Reza sempat berteriak meminta untuk menggendong jenazah Brigadir J untuk dimasukkan ke peti mati. Reza mengaku ditarik AKBP Hendrik untuk bersabar dan menunggu di luar. Sehingga ia baru bisa melihat jenazah kakaknya saat sudah dalam kondisi rapi di peti mati. Reza langsung berdoa di depan jasad kakaknya. Namun di saat ia berdoa, ada seseorang yang tidak sabar menunggu. Apa Pak persiapannya? Jarak ya, jaga jarak ya. Awas, Pak Farid, awas. Terus. Terdakwa kasus dugaan pembunuhan Brigadir J Baradae sudah mendengarkan keterangan 12 saksi dari pihak keluarga dalam sidang kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober kemarin. Ia lantas mengatakan keterangan para saksi tersebut semuanya benar. Dikutip dari tribunnews.com, Baradae untuk kedua kalinya tidak mengajukan eksepsi. Kali ini ia membenarkan keterangan saksi dari keluarga Brigadir J. Mulanya ia diminta oleh pihak keluarga untuk bersikap jujur di persidangan. Baradae lantas berkomitmen akan berkata jujur dalam kasus yang menjeratnya. Ia juga akan membela Brigadir J untuk yang terakhir kalinya. Lantas majelis hakim bertanya kepada Baradae apakah keterangan saksi benar atau salah. Baradae menjawab apa yang disampaikan Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak dalam persidangan benar sesuai dengan apa yang terjadi. Baradae juga membenarkan kesaksian yang dibeberkan Kamarudin Simanjuntak selaku kuasa hukum Brigadir J, kesaksian kekasih Brigadir J, Vera Simanjuntak, hingga keterangan dari adik kandung Brigadir J pun tak disanggah Baradae. Untuk itu, keterangan para saksi keluarga Brigadir J dinyatakan Baradae sesuai dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Kekasih Brigadir J, Vera Simanjuntak mengungkapkan kesaksiannya di hadapan majelis hakim saat sidang terdakwa Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober kemarin. Ia mengaku pernah dicurhati Brigadir J yang kesal hingga mengumpat karena disalahkan saat Putri Chandrawati sakit. Dikutip dari tribunnews.com, Vera membeberkan Brigadir J sempat mengeluh kepadanya. Mulanya Vera mengenang adanya cekcok antara Brigadir J dengan pihak bernama Daden.
Namun tidak dijelaskan secara lebih jauh terkait konflik tersebut. Vera menerangkan saking kesalnya Brigadir J sampai mengumpat. Lantas Vera bertanya kepada Brigadir J apa sebenarnya yang terjadi. Dalam kesaksiannya, Vera menjelaskan bahwa kekasihnya itu menjawab Putri Chandrawati sakit, namun ia justru disalahkan. Kemudian Vera bertanya kepada Brigadir J apakah dirinya memukul Putri. Brigadir J menjawab dengan tegas bahwa dirinya tidak memukul Putri. Mendengar jawaban tersebut, Vera berujar kepada Brigadir J agar tidak takut kalau memang tidak bersalah. Sebagaimana diketahui dalam memberikan keterangannya, Vera sempat menangis dalam persidangan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap kekasihnya pada Selasa 25 Oktober. Dengan suara parau, Vera tampak mengusap air mata saat menyampaikan percakapannya dengan Brigadir J melalui video call pada 21 Juni 2022. Bang, handphone bang. Siap menjalani sidang. Siap bersaksi. Persiapannya sejauh ini seperti apa? Ada yang sedang nggak? Saudara, secara mengejutkan, Barada Eliezer, tersangka kasus tewasnya Brigadir Yosua, mengatakan korban tidak pernah melecehkan Putri Chandrawati setelah bersimpuh meminta maaf langsung ke orang tua Yosua dalam sidang pada Selasa 25 Oktober kemarin. Barada Eliezer mengungkapkan akan berkata jujur di persidangan. Ia mengatakan akan membela Yosua Huta Barat di persidangan. Barada Eliezer berkomitmen akan membela Brigadir J untuk yang terakhir kalinya. Ia juga tidak percaya dan meyakini jika Brigadir J tidak melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati yang selama ini dituduhkan oleh pihak Ferdi Sambo. Barada Eliezer juga akan siap menerima apapun konsekuensi hukum yang akan diterimanya dalam kasus ini. Sebelumnya, Bibi Brigadir J, Rohani Simanjuntak, meminta Richard Eliezer atau Barada untuk berkata jujur atas meninggalnya Yosua. Di hadapan majelis hakim, Rohani meminta Barada Eliezer mengungkapkan sejujur-jujurnya apa yang telah dilakukan Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Rohani berharap agar ex-ajudan mantan Kadif Propam Polri itu berkata yang sebenar-benarnya. Permintaan yang sama juga dilontarkan oleh ayah dan ibu dari Brigadir J, yakni Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak. Baik, mohon izin yang mulia. Terima kasih Bapak, Ibu, dan keluarga. Saya cuma ingin menyampaikan, saya akan berkata jujur, saya akan membela untuk terakhir kalinya, akan membela abang saya Monius untuk terakhir kalinya. Karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos ketiga itu melakukan pelecehan. Saya tidak meyakini Bang Yos telah melakukan pelecehan. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Namun saya ingin mengatakan bahwa saya siap untuk apapun yang akan terjadi dan apapun keputusan untuk diri saya. Terima kasih. Eliezer, tadi saya tanya bagaimana keterangan. Dalam persidangan yang digelar kemarin pula, saudara kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, menyinggung soal adanya 3 penembak Brigadir Yosua di rumah dinas Ferdi Sambo 8 Juli lalu. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Richard Eliezer pun mengaku bahwa segala pembuktian soal penuturan dari Kamarudin akan dibuktikan oleh pihaknya di persidangan. Menurut Roni Talapesi, ada beberapa catatan atas apa yang disampaikan Kamarudin Simanjuntak, termasuk soal 3 penembak Brigadir Yosua yang nantinya akan diuji dalam sidang pembuktian. Menurut pengakuan Richard, saat kejadian hanya ada 2 penembak, yakni dirinya dan juga Ferdi Sambo. Diketahui Kamarudin Simanjuntak mengatakan dalam persidangan soal 3 penembak Yosua dari temuan 3 selongsong peluru oleh penyidik di TKP rumah dinas Ferdi Sambo.
Disebutkan selain Ferdi Sambo dan Barada Eliezer yang menembak Brigadir Yosua, Putri Chandrawati juga dikatakan Kamarudin ikut terlibat. Pengakuan Kamarudin itu disampaikan dalam persidangan lanjutan kasus Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer pada Selasa 25 Oktober kemarin, saudara. Dalam sidang tersebut sejumlah saksi hadir yang mana rata-rata merupakan keluarga dari korban Brigadir Yosua. Awal proses ini, hari ini kami mendengarkan keterangan saksi dari saksi pelapor yang merupakan pengacara Pak Kamarudin Simanjuntak ya. Dalam hal ini kami melihat bahwa keterangan yang sudah disampaikan ini berdasarkan informasi. Ada beberapa catatan ini itu nanti kami uji di persidangan ya, mengenai alat bukti yang lainnya. Tapi kami berterima kasih dan kami mengapresiasi atas kedatangan keluarga korban dan juga pengacara yang sudah hadir untuk memberikan informasi pada hari ini. Semoga ini kasus ini menjadi terang, kemudian mengenai fakta-fakta yang lainnya nanti kita uji di agenda pembuktian. Jadi ada beberapa catatan, nanti kami sampaikan nanti di agenda pembuktian. Oke, silakan. Yang disampaikan oleh Kamarudin Simanjuntak ini sesuai dengan apa yang disampaikan kepada tim hukum oleh Barada Eliezer? Ada beberapa catatan yang perlu kita sampaikan. Pertama mengenai uang itu dijanjikan setelah pasca penembakan ya, 2 hari setelah pasca penembakan. Itu nanti disampaikan nanti di agenda pembuktian ya, cocokkan dengan kesaksian yang lain. Kedua, mengenai 3 penembak yang disampaikan, itu ada catatan juga dari kami bahwa klien kami menyampaikan bahwa yang menembak itu adalah Richard Eliezer dengan Ferdi Sambo. Ini kan permasalahannya adalah alat buktinya kan rusak. Peluru-pelurunya rusak, karena kan kalau teman-teman lihat tadi yang diambil oleh tim sus itu sudah berapa kali rekonstruksi. Bribka Mahareza Rizky Huta Barat, adik Brigadir Yosua, mengungkapkan sederet pengakuan dalam sidang lanjutan terdakwa Barada Eliezer pada Selasa kemarin. Ia menangis saat tak diizinkan melihat jenazah dari sang kakak. Reza mengaku kala itu ia berada di Rumah Sakit Kramat Jati dan sudah memohon pada dokter forensik agar melihat jasad Brigadir Yosua untuk terakhir kalinya. Namun Reza mengatakan ketika itu ia sempat dilarang oleh anggota Polri berpangkat Komisaris Besar Polisi atau Kombes. Reza mengaku sempat memaksa dan memohon untuk melihat dan mengenakan pakaian terakhir untuk sang kakak. Meski telah bersikeras, Reza tetap tak diizinkan oleh perwira menengah tersebut. Setelah jenazah Brigadir Yosua rapi dan dimasukkan ke dalam peti, barulah Reza diperkenankan melihat jenazah dari sang kakak. Saat melihat dan berdoa, Reza mengaku juga mendengar ada anggota polisi yang mendesaknya untuk cepat menutup peti jenazah. Reza mengungkapkan dirinya saat diperintahkan ajudan Ferdi Sambo ke Biro Provos Mabes Polri. Kala itu ia bertemu dengan Kepala Biro Provos Brigjen Beni Ali dan diceritakan bahwa sang kakak telah meninggal dunia. Menurut Reza, Beni mengungkapkan Yosua telah melakukan pelecehan seksual pada istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Hari ini Rabu 26 Oktober 2022, Hakim Ketua Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J, Wahyu Iman Santoso, membacakan putusan sela untuk Ferdi Sambo. Hakim menolak eksepsi atau nota pembelaan Ferdi Sambo. Saat eksepsinya ditolak, Sambo tampak tegang dan resah hingga mengelus-elus lututnya. Ferdi Sambo yang duduk di kursi terdakwa tampak menunduk saat nota pembelaannya ditolak oleh hakim. Ia kemudian menegakkan posisi duduk dan tampak resah hingga mengelus-elus lututnya. Ferdi Sambo juga terlihat melihat keluar ruangan setelah nota pembelaannya ditolak. Setelah itu ia dibawa keluar dan kembali mengenakan rompi merah tahanan. Pasca hakim membacakan putusan sela dan menolak pembelaan Ferdi Sambo, Wahyu memerintahkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU untuk melanjutkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa Ferdi Sambo. Oleh penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, maka terhadap keberatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak dan dakwaan penuntut umum nomor register perkara nomor PDM 242 Jakarta Selatan _10 _2022
tanggal 5 Oktober 2022 tersebut telah dibuat dan disusun sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Menimbang bahwa oleh karena keberatan penasihat hukum terdakwa dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan perkara berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242 Jakarta Selatan /10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH yang terdaftar di Kepanitraan Pidana dengan register perkara nomor 796 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan haruslah dilanjutkan. Menimbang bahwa oleh karena putusan ini mengenai keberatan dari penasihat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan penuntut umum, maka perhitungan mengenai biaya perkara ini ditangguhkan sampai dengan putusan akhir. Memperhatikan pasal 156 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 143 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili: 1. Menolak keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH untuk seluruhnya. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 796 PIT B garing 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut di atas. 3. Menangguhkan biaya perkara dengan putusan sampai dengan putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 24 Oktober oleh kami Majelis Hakim dibantu oleh saudara panitera pengganti, dihadiri oleh jaksa penuntut umum serta penasihat hukum terdakwa. Orang anggota keluarga Brigadir J Sanggah Parulian memberikan kesaksian terkait kasus kematian Brigadir J. Ia mengaku sempat ditelepon sosok pria misterius yang meminta agar tak berbicara soal peristiwa kematian Brigadir J kepada awak media. Disebutnya hal itu demi keamanan keluarga mendiang. Kesaksian itu diungkapkan Sanggah Parulian dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana Brigadir J yang digelar pada Selasa 25 Oktober. Ia menyebut telepon itu ia terima sepulang dari makam Brigadir J pada 11 Juli. Namun Sanggah menyebut nomor tersebut tak bisa dibuka olehnya. Sosok misterius itu meminta kepada pihak keluarga Brigadir J untuk tidak berbicara kepada media atas kasus tersebut. Saat ditanya identitasnya, pria misterius tersebut tak mau mengaku, lalu teleponnya dimatikan oleh Sanggah. Disebutnya sosok misterius tersebut memberi pesan untuk keamanan keluarga Brigadir J. Tak lama ia kembali ditelepon untuk memastikan agar tidak berbicara ke media. Mendengar hal itu, Sanggah kembali mematikan teleponnya, tetapi pria misterius tersebut tetap menerornya dengan panggilan berulang. Sebagai informasi, dalam sidang lanjutan itu, JPU menghadirkan 12 orang saksi. Saksi tersebut didominasi keluarga Brigadir J, termasuk kekasih mendiang Vera Simanjuntak. Siap bersaksi gak Pak? Apa Pak persiapannya? Barada Richard Eliezer alias Baradae tidak berani menatap wajah pihak keluarga Brigadir Yosua yang bergantian menangis saat memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober 2022. Pantauan reporter Tribunnews.com di lokasi sidang, Baradae yang memakai kemeja berwarna hitam itu duduk di bagian ujung meja penasihat hukumnya. Baradae terus menunduk dan melihat ke arah bawah sepanjang keluarga Brigadir Yosua memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terutama saat keluarga Brigadir Yosua saling bergantian menangis di persidangan. Awalnya ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, yang terlebih dahulu menangis ketika memberikan keterangan di persidangan.
Kemudian disusul tangisan Ibunda Brigadir Yosua Rosti Simanjuntak yang pecah saat memberikan keterangan. Saat itu Baradae terus menunduk dengan posisi kedua tangannya mengepal. Kemudian majelis hakim kembali menggali keterangan dari 7 orang keluarga Brigadir Yosua lainnya. Saat itu mereka juga saling bergantian menangis saat menceritakan apa yang diketahuinya di kasus Brigadir Yosua. Apalagi ketika salah satu pihak keluarga Brigadir Yosua sempat menunjukkan foto jenazah Brigadir Yosua saat pertama kali tiba di Jambi. Foto itu pun disiarkan di layar di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Melihat foto tersebut, Baradae kembali tidak bergeming dan tidak mau melihat ke arah layar. Di sebelahnya pengacara Baradae, Roni Talapesi tampak menepuk paha dan pundak Baradae sembari berusaha menguatkan. Sebelumnya Baradae sempat menghampiri dan bersimpuh di hadapan orang tua Brigadir Yosua. Saat keluarga Brigadir Yosua masuk ke ruang sidang untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Baradae yang mulanya sedang duduk di sebelah kuasa hukumnya langsung bangun dari tempat duduknya setelah melihat orang tua Brigadir Yosua masuk ke dalam ruang sidang. Terlihat Baradae langsung mengulurkan tangannya untuk bersalaman dengan kedua orang tua Brigadir Yosua. Kemudian Baradae langsung menundukkan kepala di hadapan orang tua Brigadir Yosua. Merespon hal tersebut, ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, terlihat mengusap kepala Baradae sambil menunjukkan gestur mengangguk. Dalam sidang yang digelar pada Selasa 25 Oktober 2022, orang tua Brigadir J meminta terdakwa Baradae untuk berkata jujur. Hal itu langsung direspon oleh terdakwa Baradae. Baradae mengaku akan membela rekan sesama ajudannya tersebut untuk terakhir kalinya. Hal itu diungkapkan terdakwa Baradae di depan hakim dan orang tua Brigadir J ketika sidang keterangan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Baradae langsung bersimpuh di depan orang tua Brigadir J. Ia bahkan mencium tangan keduanya. Pada kesempatan itu, Baradae mengaku bakal membela Bang Yos, panggilan akrab Brigadir J. Baradae mengaku tak percaya dengan pelecehan seksual yang dituduhkan kepada mendiang Brigadir J. Ia menegaskan siap melakukan pembelaan kepada Brigadir J dan siap menerima hukuman yang akan diberikan kepadanya. Sementara di persidangan, orang tua Brigadir J menangis kala mengungkap permohonan kepada terdakwa Baradae di persidangan. Sebagai justice collaborator, mereka meminta agar Baradae berkata jujur. Pasalnya mereka menilai sang putra sudah dibunuh dengan keji, tetapi saat pengungkapan pembunuhan masih difitnah. Mulanya permohonan agar Baradae untuk jujur itu diutarakan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Permohonan itu langsung diamini oleh Ibunda Yosua Rosti Simanjuntak. Rosti meminta agar seluruh pernyataan Baradae nantinya di persidangan harus sesuai dengan apa yang terjadi sebetulnya. Jujurlah, jeritan darahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sisinya. Itu satu kerinduan orang tua yang mengasihi anaknya. Mohon Baradae, ini sebagai ibu, kamu juga punya ibu dan keluarga. Mohon berkata jujurlah anakku. Berkata jujur, jangan ada dibohong-bohong, jangan ada tutup-tutup. Yang terakhir yang mulia. Ya, silakan. Apa? Orang yang jujur dan mengakui kesalahannya, Tuhan akan mengampuni. Itu yang kami mohon dari keluarga besar, terutama saya selaku ayah almarhum dan ibunya. Saya akan berkata jujur, saya akan membela untuk terakhir kalinya, akan membela abang saya, Bang Yos, untuk terakhir kalinya. Karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos setega itu melakukan pelecehan. Baradae dan keluarga Brigadir J sudah berada dalam satu ruangan persidangan yang sama. Sebelum persidangan dimulai, nampak Baradae mencuri waktu mencium tangan ayah dan ibu Brigadir J. Selesai momen tersebut, Baradae pun langsung kembali ke tempatnya dan menangis. Baradae sedang menunggu persidangan dimulai, di sampingnya didampingi kuasa hukum Baradae Roni Talapesi. Kemudian detik-detik menegangkan pun terjadi saat keluarga Brigadir J memasuki ruang persidangan. Nampak ayah Brigadir J Samuel Huta Barat langsung memasuki ruangan terlebih dahulu, lalu disusul dengan istri dan anggota keluarga yang lainnya. Keluarga Brigadir J pun langsung duduk di depan hakim. Setelah duduk, Baradae mencuri waktu menghampiri ayah dan ibu Brigadir J. Nampak momen mengharukan lantaran
lantaran Baradae berlutut dan mencium tangan orang tua Brigadir J. Setelah itu, Baradae kembali ke tempat duduknya. Tak lama kemudian terlihat Baradae menangis. Diketahui hari ini digelar sidang lanjutan dakwaan Baradae. Sidang tersebut dihadiri oleh 12 saksi. Di antara belasan saksi tersebut, setengah di antaranya adalah keluarga Brigadir J. Artinya, persidangan ini menjadi momen pertama kali Baradae bertemu dengan keluarga Brigadir J. Ibu Brigadir J. Rosti Simanjuntak menangis saat memberi kesaksian dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober. Ia tak menyangka nasib anaknya harus berakhir tragis karena menjadi korban pembunuhan. Apalagi sosok yang diduga mendalangi pembunuhan ini adalah atasan Brigadir J, yakni Ferdi Sambo. Awalnya, Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa bertanya kepada Rosti, apakah Brigadir J pernah bercerita tentang masalahnya. Rosti pun menjawab bahwa sang anak hanya bercerita soal kebaikan keluarga Ferdi Sambo. Selain itu, Rosti juga mendapat cerita soal keakraban Brigadir J dengan sesama ajudan lainnya. Hal itulah yang membuat Rosti kaget ketika mendengar kabar kematian anaknya. Rosti tak menyangka sang anak tewas karena ditembak sesama ajudan atas perintah Ferdi Sambo. Padahal selama ini Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati, sudah dianggap sebagai orang tua Brigadir J di Jakarta. Rosti lantas menyebut aksi pembunuhan ini adalah bentuk perampasan hak hidup yang telah diberikan oleh Tuhan. Sejak kepergian anaknya, Rosti selalu menangis sepanjang hari. Apalagi di awal kasus belum terungkap fakta jika sebenarnya Brigadir J tewas karena dibunuh. Rosti mengenang sosok Brigadir J sebagai anak yang penurut dan menjadi tulang punggung keluarga. Ia pun berharap agar sang anak bisa mendapat keadilan dalam kasus ini. Tuhan saling mengampuni. Jadi kami mohon ya, agar arwah anak kami tenang. Tolong berkata jujurlah. Jeritan darahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sisinya. Orang tua Brigadir J menangis kala mengungkap permohonan kepada terdakwa Baradae di persidangan. Sebagai justice collaborator, mereka meminta agar Baradae berkata jujur. Pasalnya mereka menilai sang putra sudah dibunuh dengan keji, tetapi saat pengungkapan pembunuhan masih difitnah. Mulanya permohonan agar Baradae jujur itu diutarakan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Samuel meminta agar Baradae melihatnya lalu memintanya berkata jujur di persidangan selanjutnya. Ia menyebut bahwa Tuhan akan selalu menyertai langkah terdakwa. Permohonan itu langsung diamini oleh Ibunda Yosua, Rosti Simanjuntak. Rosti meminta agar seluruh pernyataan Baradae nantinya di persidangan harus sesuai dengan apa yang terjadi sebetulnya. Sambil menangis, Rosti memohon agar Baradae turut merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga Yosua. Ia menyebut bahwa anaknya telah dibunuh dengan sadis, tetapi masih difitnah dengan rekayasa pembunuhan. Senada dengan Samuel, Rosti juga meminta kepada Baradae untuk tidak menutupi apa yang menjadi fakta sesungguhnya. Hal itu termasuk soal menyampaikan skenario adanya dugaan pelecehan seksual yang selalu dibawa oleh Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Dengan begitu, nama baik sang putra akan pulih kembali. Rosti lantas menegaskan agar terdakwa tak lagi mengikuti skenario Ferdi Sambo.
Permohonan itu semata diutarakan oleh Rosti Simanjuntak agar arwah dari almarhum Yosua bisa pergi dengan tenang. Apa yang kamu rasakan pada saat kejadian, saya mohon di persidangan selanjutnya di depan hakim yang mulia, kamu jujur. Itu anak saya sudah terbunuh dengan sadis dan keji, masih juga selalu difitnah, ini terus rekayasa mereka. Jadi Berada E ada di dalamnya, mohon. Karena kita diajarkan saling berkata jujurlah, saling mengampuni. Berkata jujurlah sejujur-jujurnya. Jangan ada yang ditutup-tutupin, jangan ada yang pembohong dengan pembohong diikuti terus. Kami mohon sebagai orang tua, ibu yang betul-betul berduka berat dengan kepergian anak kami yang sudah dirampas nyawa. Sebenarnya secara manusia, kalian tidak ada hati nurani sedikit pun bahwa anakku menyelamatkan anakku. Tapi kami masih diajarkan secara yang mempunyai iman kepada Tuhan, saling mengampuni. Jadi kami mohon ya, agar arwah anak kami tenang. Tolong berkata jujurlah. Jeritan darahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sisinya. Adik Brigadir J Bribda Mahareza Rizky Huta Barat memberikan kesaksiannya dalam persidangan terdakwa Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober. Ia mengaku dilarang memakaikan baju dan menggendong jenazah kakaknya untuk terakhir kali. Disebutkan dirinya dilarang oleh seorang perwira berpangkat kombes. Dikutip dari tribunnews.com, Reza menerangkan mulanya ia bertemu dengan dokter di Rumah Sakit Polri yang melakukan autopsi terhadap jenazah kakaknya. Sang dokter mengizinkan untuk memakaikan pakaian kepada jenazah Brigadir J. Hal ini karena Bribda Reza merupakan adik kandung almarhum. Terlebih, Reza juga satu-satunya keluarga Brigadir J di Jakarta. Namun saat itu seorang perwira Polri berpangkat kombes justru melarangnya. Reza dipersulit untuk mengurus jenazah kakaknya. Hakim lantas menanyakan identitas kombes itu kepada Reza, namun Reza mengaku lupa namanya. Selanjutnya, Reza tetap sedikit bersikukuh untuk melihat jenazah kakaknya karena ia adalah adik almarhum. Kombes tersebut tetap melarangnya dan meminta Reza sabar dan menunggu di luar ruangan. Akibat larangan itu, Reza mengaku dirinya tidak bisa melihat mendiang kakaknya di autopsi hingga selesai. Lantas Reza sempat berteriak meminta untuk menggendong jenazah Brigadir J untuk dimasukkan ke peti mati. Reza mengaku ditarik AKBP Hendrik untuk bersabar dan menunggu di luar, sehingga ia baru bisa melihat jenazah kakaknya saat sudah dalam kondisi rapi di peti mati. Reza langsung berdoa di depan jasad kakaknya. Namun di saat ia berdoa, ada seseorang yang tidak sabar menunggu. Apa persiapannya? Jarak ya, jaga jarak ya. Awas, Pak Farid, awas. Terdakwa kasus dugaan pembunuhan Brigadir J Baradae sudah mendengarkan keterangan 12 saksi dari pihak keluarga dalam sidang kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober kemarin. Ia lantas mengatakan keterangan para saksi tersebut semuanya benar. Dikutip dari tribunnews.com, Baradae untuk kedua kalinya tidak mengajukan eksepsi. Kali ini ia membenarkan keterangan saksi dari keluarga Brigadir J. Mulanya ia diminta oleh pihak keluarga untuk bersikap jujur di persidangan. Baradae lantas berkomitmen akan berkata jujur dalam kasus yang menjeratnya. Ia juga akan membela Brigadir J untuk yang terakhir kalinya. Lantas majelis hakim bertanya kepada Baradae apakah keterangan saksi benar atau salah. Baradae menjawab apa yang disampaikan Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak dalam persidangan benar sesuai dengan apa yang terjadi. Baradae juga membenarkan kesaksian yang dibeberkan Kamarudin Simanjuntak selaku kuasa hukum Brigadir J, kesaksian kekasih Brigadir J, Vera Simanjuntak, hingga keterangan dari adik kandung Brigadir J pun tak disanggah Baradae. Untuk itu, keterangan para saksi keluarga Brigadir J dinyatakan Baradae sesuai dengan apa yang terjadi sesungguhnya.
Kekasih Brigadir J, Vera Simanjuntak mengungkapkan kesaksiannya di hadapan majelis hakim saat sidang terdakwa Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober kemarin. Ia mengaku pernah dicurhati Brigadir J yang kesal hingga mengumpat karena disalahkan saat Putri Chandrawati sakit. Dikutip dari tribunnews.com, Vera membeberkan Brigadir J sempat mengeluh kepadanya. Mulanya Vera mengenang adanya cekcok antara Brigadir J dengan pihak bernama Daden. Namun tidak dijelaskan secara lebih jauh terkait konflik tersebut. Vera menerangkan saking kesalnya Brigadir J sampai mengumpat. Lantas Vera bertanya kepada Brigadir J apa sebenarnya yang terjadi. Dalam kesaksiannya, Vera menjelaskan bahwa kekasihnya itu menjawab Putri Chandrawati sakit, namun ia justru disalahkan. Kemudian Vera bertanya kepada Brigadir J apakah dirinya memukul Putri. Brigadir J menjawab dengan tegas bahwa dirinya tidak memukul Putri. Mendengar jawaban tersebut, Vera berujar kepada Brigadir J agar tidak takut kalau memang tidak bersalah. Sebagaimana diketahui dalam memberikan keterangannya, Vera sempat menangis dalam persidangan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap kekasihnya pada Selasa 25 Oktober. Dengan suara parau, Vera tampak mengusap air mata saat menyampaikan percakapannya dengan Brigadir J melalui video call pada 21 Juni 2022. Ngomong dong. Bang, handphone dong. Siapa menjalani sidang? Siapa bersaksi? Persiapannya sejauh ini seperti apa? Ada yang sedang nggak? Saudara, secara mengejutkan Barada Eliezer, tersangka kasus tewasnya Brigadir Yosua, mengatakan korban tidak pernah melecehkan Putri Chandrawati setelah bersimpuh meminta maaf langsung ke orang tua Yosua dalam sidang pada Selasa 25 Oktober kemarin. Barada Eliezer mengungkapkan akan berkata jujur di persidangan. Ia mengatakan akan membela Yosua Huta Barat di persidangan. Barada Eliezer berkomitmen akan membela Brigadir J untuk yang terakhir kalinya. Ia juga tidak percaya dan meyakini jika Brigadir J tidak melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati yang selama ini dituduhkan oleh pihak Ferdi Sambo. Barada Eliezer juga akan siap menerima apapun konsekuensi hukum yang akan diterimanya dalam kasus ini. Sebelumnya, Bibi Brigadir J, Rohani Simanjuntak, meminta Richard Eliezer atau Baradae untuk berkata jujur atas meninggalnya Yosua. Di hadapan majelis hakim, Rohani meminta Barada Eliezer mengungkapkan sejujur-jujurnya apa yang telah dilakukan Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Rohani berharap agar ex-ajudan mantan Kadif Propam Polri itu berkata yang sebenar-benarnya. Permintaan yang sama juga dilontarkan oleh ayah dan ibu dari Brigadir J, yakni Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak. Baik, mohon izin yang mulia. Terima kasih Bapak, Ibu, dan keluarga. Saya cuma ingin menyampaikan, saya akan berkata jujur, saya akan membela untuk terakhir kalinya, akan membela abang saya mengurus untuk terakhir kalinya. Karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos ketiga itu melakukan pelecehan. Saya tidak meyakini Bang Yos telah melakukan pelecehan. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Namun saya ingin mengatakan bahwa saya siap untuk apapun yang akan terjadi dan apapun keputusan untuk diri saya. Terima kasih. Eliezer, tadi saya tanya bagaimana keterangan. Dalam
Dalam persidangan yang digelar kemarin pula, saudara kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, menyinggung soal adanya 3 penembak Brigadir Yosua di rumah dinas Verdi Sambo 8 Juli lalu. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Richard Eliezer pun mengaku bahwa segala pembuktian soal penuturan dari Kamarudin akan dibuktikan oleh pihaknya di persidangan. Menurut Roni Talapesi, ada beberapa catatan atas apa yang disampaikan Kamarudin Simanjuntak, termasuk soal 3 penembak Brigadir Yosua yang nantinya akan diuji dalam sidang pembuktian. Menurut pengakuan Richard, saat kejadian hanya ada 2 penembak, yakni dirinya dan juga Verdi Sambo. Diketahui Kamarudin Simanjuntak mengatakan dalam persidangan soal 3 penembak Yosua dari temuan 3 selongsong peluru oleh penyidik di TKP rumah dinas Verdi Sambo. Disebutkan selain Verdi Sambo dan Barada Eliezer yang menembak Brigadir Yosua, Putri Chandrawati juga dikatakan Kamarudin ikut terlibat. Pengakuan Kamarudin itu disampaikan dalam persidangan lanjutan kasus Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer pada Selasa 25 Oktober kemarin, saudara. Dalam sidang tersebut sejumlah saksi hadir yang mana rata-rata merupakan keluarga dari korban Brigadir Yosua. Awal proses ini, hari ini kami mendengarkan keterangan saksi dari saksi pelapor yang merupakan pengacara Pak Kamarudin Simanjuntak ya. Dalam hal ini kami melihat bahwa keterangan yang sudah disampaikan ini berdasarkan informasi. Ada beberapa catatan kami itu nanti kami uji di persidangan ya. Alat bukti yang lainnya. Tapi kami berterima kasih dan kami mengapresiasi atas kedatangan keluarga korban dan juga pengacara yang sudah hadir untuk memberikan informasi pada hari ini. Semoga ini kasus ini menjadi terang, kemudian mengenai fakta-fakta yang lainnya nanti kita uji di agenda pembuktian. Jadi ada beberapa catatan nanti kami sampaikan nanti di agenda pembuktian. Oke, silakan. Oleh Kamarudin Simanjuntak ini sesuai dengan apa yang disampaikan kepada tim hukum oleh Eliezer? Ada beberapa catatan yang perlu kita sampaikan. Pertama mengenai uang itu dijanjikan setelah pasca penembakan ya, 2 hari setelah pasca penembakan. Itu nanti disampaikan nanti di agenda pembuktian ya, cocokkan dengan kesaksian yang lain. Kedua, mengenai 3 penembak yang disampaikan, itu ada catatan juga dari kami bahwa klien kami menyampaikan bahwa yang menembak itu adalah Richard Eliezer dengan Verdi Sambo. Ini kan permasalahannya adalah alat buktinya kan rusak. Peluru-pelurunya rusak, karena kan kalau teman-teman lihat tadi yang diambil oleh tim sus itu sudah berapa kali rekonstruksi. Bribka Mahareza Rizky Huta Barat, adik Brigadir Yosua, mengungkapkan sederet pengakuan dalam sidang lanjutan terdakwa Barada Eliezer pada Selasa kemarin. Ia menangis saat tak diizinkan melihat jenazah dari sang kakak. Reza mengaku kala itu ia berada di Rumah Sakit Kramat Jati dan sudah memohon pada dokter forensik agar melihat jasad Brigadir Yosua untuk terakhir kalinya. Namun Reza mengatakan ketika itu ia sempat dilarang oleh anggota Polri berpangkat Komisaris Besar Polisi atau Kombes. Reza mengaku sempat memaksa dan memohon untuk melihat dan mengenakan pakaian terakhir untuk sang kakak. Meski telah bersikeras, Reza tetap tak diizinkan oleh perwira menengah tersebut. Setelah jenazah Brigadir Yosua rapi dan dimasukkan ke dalam peti, barulah Reza diperkenankan melihat jenazah dari sang kakak. Saat melihat dan berdoa, Reza mengaku juga mendengar ada anggota polisi yang mendesaknya untuk cepat menutup peti jenazah. Reza mengungkapkan dirinya saat diperintahkan ajudan Verdi Sambo ke Biro Provos Mabes Polri. Kala itu ia bertemu dengan Kepala Biro Provos Brigjen Beni Ali dan diceritakan bahwa sang kakak telah meninggal dunia. Menurut Reza, Beni mengungkapkan Yosua telah melakukan pelecehan seksual pada istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Hari ini Rabu 26 Oktober 2022, Hakim Ketua Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J, Wahyu Iman Santoso, membacakan putusan sela untuk Verdi Sambo. Hakim menolak eksepsi atau nota pembelaan Verdi Sambo. Saat eksepsinya ditolak, Sambo tampak tegang dan resah hingga mengelus-elus lututnya.
Verdi Sambo yang duduk di kursi terdakwa tampak menunduk saat nota pembelaannya ditolak oleh hakim. Ia kemudian menegakkan posisi duduk dan tampak resah hingga mengelus-elus lututnya. Verdi Sambo juga terlihat melihat keluar ruangan setelah nota pembelaannya ditolak. Setelah itu ia dibawa keluar dan kembali mengenakan rompi merah tahanan. Pasca hakim membacakan putusan sela dan menolak pembelaan Verdi Sambo, Wahyu memerintahkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU untuk melanjutkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa Verdi Sambo. Oleh penasihat hukum terdakwa Verdi Sambo SH SIK MH, maka terhadap keberatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak dan dakwaan penuntut umum nomor register perkara nomor PDM 242 Jakarta Selatan /10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 tersebut telah dibuat dan disusun sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Menimbang bahwa oleh karena keberatan penasihat hukum terdakwa dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan perkara berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242 Jakarta Selatan /10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 atas nama terdakwa Verdi Sambo SH SIK MH yang terdaftar di Kepanitraan Pidana dengan register perkara nomor 796 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan haruslah dilanjutkan. Menimbang bahwa oleh karena putusan ini mengenai keberatan dari penasihat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan penuntut umum, maka perhitungan mengenai biaya perkara ini ditangguhkan sampai dengan putusan akhir. Memperhatikan pasal 156 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 143 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili: 1. Menolak keberatan dari penasihat hukum terdakwa Verdi Sambo SH SIK MH untuk seluruhnya. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 796 PIT B /2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Verdi Sambo SH SIK MH tersebut di atas. 3. Menangguhkan biaya perkara dengan putusan sampai dengan putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 24 Oktober oleh kami Majelis Hakim dibantu oleh saudara panitera pengganti, dihadiri oleh jaksa penuntut umum serta penasihat hukum terdakwa. Orang anggota keluarga Brigadir J Sanggah Paruliar memberikan kesaksian terkait kasus kematian Brigadir J. Ia mengaku sempat ditelepon sosok pria misterius yang meminta agar tak berbicara soal peristiwa kematian Brigadir J kepada awak media. Disebutnya hal itu demi keamanan keluarga mendiang. Kesaksian itu diungkapkan Sanggah Parulian dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana Brigadir J yang digelar pada Selasa 25 Oktober. Ia menyebut telepon itu ia terima sepulang dari makam Brigadir J pada 11 Juli. Namun Sanggah menyebut nomor tersebut tak bisa dibuka olehnya. Sosok misterius itu meminta kepada pihak keluarga Brigadir J untuk tidak berbicara kepada media atas kasus tersebut. Saat ditanya identitasnya, pria misterius tersebut tak mau mengaku, lalu teleponnya dimatikan oleh Sanggah. Disebutnya sosok misterius tersebut memberi pesan untuk keamanan keluarga Brigadir J. Tak lama ia kembali ditelepon untuk memastikan agar tidak berbicara ke media. Mendengar hal itu, Sanggah kembali mematikan teleponnya, tetapi pria misterius tersebut tetap menerornya dengan panggilan berulang. Sebagai informasi, dalam sidang lanjutan itu, JPU menghadirkan 12 orang saksi. Saksi tersebut didominasi keluarga Brigadir J, termasuk kekasih mendiang Vera Simanjuntak. Persiapannya pemerintah. Pak, siap saksi gak Pak? Apa Pak persiapannya?
Barada Richard Eliezer alias Baradae tidak berani menatap wajah pihak keluarga Brigadir Yosua yang bergantian menangis saat memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober 2022. Pantauan reporter Tribunnews.com di lokasi sidang, Baradae yang memakai kemeja berwarna hitam itu duduk di bagian ujung meja penasihat hukumnya. Baradae terus menunduk dan melihat ke arah bawah sepanjang keluarga Brigadir Yosua memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terutama saat keluarga Brigadir Yosua saling bergantian menangis di persidangan. Awalnya ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, yang terlebih dahulu menangis ketika memberikan keterangan di persidangan. Kemudian disusul tangisan ibunda Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak, yang pecah saat memberikan keterangan. Saat itu Baradae terus menunduk dengan posisi kedua tangannya mengepal. Kemudian majelis hakim kembali menggali keterangan dari 7 orang keluarga Brigadir Yosua lainnya. Saat itu mereka juga saling bergantian menangis saat menceritakan apa yang diketahuinya di kasus Brigadir Yosua. Apalagi ketika salah satu pihak keluarga Brigadir Yosua sempat menunjukkan foto jenazah Brigadir Yosua saat pertama kali tiba di Jambi. Foto itu pun disiarkan di layar di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Melihat foto tersebut, Baradae kembali tidak bergeming dan tidak mau melihat ke arah layar. Di sebelahnya pengacara Baradae, Roni Talapesi, tampak menepuk paha dan pundak Baradae sembari berusaha menguatkan. Sebelumnya Baradae sempat menghampiri dan bersimpuh di hadapan orang tua Brigadir Yosua saat keluarga Brigadir Yosua masuk ke ruang sidang untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Baradae yang mulanya sedang duduk di sebelah kuasa hukumnya langsung bangun dari tempat duduknya setelah melihat orang tua Brigadir Yosua masuk ke dalam ruang sidang. Terlihat Baradae langsung mengulurkan tangannya untuk bersalaman dengan kedua orang tua Brigadir Yosua. Kemudian Baradae langsung menundukkan kepala di hadapan orang tua Brigadir Yosua. Merespon hal tersebut, ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, terlihat mengusap kepala Baradae sambil menunjukkan gestur mengangguk. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Dalam sidang yang digelar pada Selasa 25 Oktober 2022, orang tua Brigadir J meminta terdakwa Baradae untuk berkata jujur. Hal itu langsung direspon oleh terdakwa Baradae. Baradae mengaku akan membela rekan sesama ajudannya tersebut untuk terakhir kalinya. Hal itu diungkapkan terdakwa Baradae di depan hakim dan orang tua Brigadir J ketika sidang keterangan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Baradae langsung bersimpuh di depan orang tua Brigadir J. Ia bahkan mencium tangan keduanya. Pada kesempatan itu, Baradae mengaku bakal membela Bang Yos, panggilan akrab Brigadir J. Baradae mengaku tak percaya dengan pelecehan seksual yang dituduhkan kepada mendiang Brigadir J. Ia menegaskan siap melakukan pembelaan kepada Brigadir J dan siap menerima hukuman yang akan diberikan kepadanya. Sementara di persidangan, orang tua Brigadir J menangis kala mengungkap permohonan kepada terdakwa Baradae di persidangan. Sebagai justice collaborator, mereka meminta agar Baradae berkata jujur. Pasalnya mereka menilai sang putra sudah dibunuh dengan keji, tetapi saat pengungkapan pembunuhan masih difitnah. Mulanya permohonan agar Baradae untuk jujur itu diutarakan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Permohonan itu langsung diamini oleh ibunda Yosua, Rosti Simanjuntak. Rosti meminta agar seluruh pernyataan Baradae nantinya di persidangan harus sesuai dengan apa yang terjadi sebetulnya. Jujurlah, jeritan darahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sisinya. Itu satu kerinduan orang tua yang mengasihi anaknya. Mohon Baradae, ini sebagai ibu, kamu juga punya ibu dan keluarga. Mohon berkata jujurlah anakku. Berkata jujur, jangan ada dibohong-bohong, jangan ada tutup-tutup. Yang terakhir yang mulia. Ya, silakan. Apa? Orang yang jujur dan mengakui kesalahannya, Tuhan akan mengampuni. Itu yang kami mohon dari keluarga besar, terutama saya selaku ayah almarhum dan ibunya. Saya akan berkata jujur.
saya akan membela untuk terakhir kalinya, akan membela abang saya, Bang Yos, untuk terakhir kalinya. Karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos setega itu melakukan pelecehan. Baradae dan keluarga Brigadir J sudah berada dalam satu ruangan persidangan yang sama. Sebelum persidangan dimulai, nampak Baradae mencuri waktu mencium tangan ayah dan ibu Brigadir J. Selesai momen tersebut, Baradae pun langsung kembali ke tempatnya dan menangis. Baradae sedang menunggu persidangan dimulai, di sampingnya didampingi kuasa hukum Baradae Roni Talapesi. Kemudian detik-detik menegangkan pun terjadi saat keluarga Brigadir J memasuki ruang persidangan. Nampak ayah Brigadir J Samuel Huta Barat langsung memasuki ruangan terlebih dahulu, lalu disusul dengan istri dan anggota keluarga yang lainnya. Keluarga Brigadir J pun langsung duduk di depan hakim. Setelah duduk, Baradae mencuri waktu menghampiri ayah dan ibu Brigadir J. Nampak momen mengharukan lantaran Baradae berlutut dan mencium tangan orang tua Brigadir J. Setelah itu, Baradae kembali ke tempat duduknya. Tak lama kemudian terlihat Baradae menangis. Diketahui hari ini digelar sidang lanjutan dakwaan Baradae. Sidang tersebut dihadiri oleh 12 saksi. Di antara belasan saksi tersebut, setengah di antaranya adalah keluarga Brigadir J. Artinya, persidangan ini menjadi momen pertama kali Baradae bertemu dengan keluarga Brigadir J. Ibu Brigadir J Rosti Simanjuntak menangis saat memberi kesaksian dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober. Ia tak menyangka nasib anaknya harus berakhir tragis karena menjadi korban pembunuhan. Apalagi sosok yang diduga mendalangi pembunuhan ini adalah atasan Brigadir J, yakni Ferdi Sambo. Awalnya, Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa bertanya kepada Rosti, apakah Brigadir J pernah bercerita tentang masalahnya. Rosti pun menjawab bahwa sang anak hanya bercerita soal kebaikan keluarga Ferdi Sambo. Selain itu, Rosti juga mendapat cerita soal keakraban Brigadir J dengan sesama ajudan lainnya. Hal itulah yang membuat Rosti kaget ketika mendengar kabar kematian anaknya. Rosti tak menyangka sang anak tewas karena ditembak sesama ajudan atas perintah Ferdi Sambo. Padahal selama ini Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati, sudah dianggap sebagai orang tua Brigadir J di Jakarta. Rosti lantas menyebut aksi pembunuhan ini adalah bentuk perampasan hak hidup yang telah diberikan oleh Tuhan. Sejak kepergian anaknya, Rosti selalu menangis sepanjang hari. Apalagi di awal kasus belum terungkap fakta jika sebenarnya Brigadir J tewas karena dibunuh. Rosti mengenang sosok Brigadir J sebagai anak yang penurut dan menjadi tulang punggung keluarga. Ia pun berharap agar sang anak bisa mendapat keadilan dalam kasus ini. Tuhan saling mengampuni. Jadi kami mohon ya, agar arwah anak kami tenang. Tolong berkata jujurlah. Jeritan darahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sisinya. Orang tua Brigadir J menangis kala mengungkap permohonan kepada terdakwa Baradae di persidangan. Sebagai justice collaborator, mereka meminta agar Baradae berkata jujur. Pasalnya mereka menilai sang putra sudah dibunuh dengan keji, tetapi saat pengungkapan pembunuhan masih difitnah.
Mulanya permohonan agar Baradae jujur itu diutarakan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Samuel meminta agar Baradae melihatnya lalu memintanya berkata jujur di persidangan selanjutnya. Ia menyebut bahwa Tuhan akan selalu menyertai langkah terdakwa. Permohonan itu langsung diamini oleh Ibunda Yosua, Rosti Simanjuntak. Rosti meminta agar seluruh pernyataan Baradae nantinya di persidangan harus sesuai dengan apa yang terjadi sebetulnya. Sambil menangis, Rosti memohon agar Baradae turut merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga Yosua. Ia menyebut bahwa anaknya telah dibunuh dengan sadis, tetapi masih difitnah dengan rekayasa pembunuhan. Senada dengan Samuel, Rosti juga meminta kepada Baradae untuk tidak menutupi apa yang menjadi fakta sesungguhnya. Hal itu termasuk soal menyampaikan skenario adanya dugaan pelecehan seksual yang selalu dibawa oleh Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Dengan begitu, nama baik sang putra akan pulih kembali. Rosti lantas menegaskan agar terdakwa tak lagi mengikuti skenario Ferdi Sambo. Permohonan itu semata diutarakan oleh Rosti Simanjuntak agar arwah dari almarhum Yosua bisa pergi dengan tenang. Apa yang kamu rasakan pada saat kejadian, saya mohon di persidangan selanjutnya di depan hakim yang mulia, kamu jujur. Itu anak saya sudah terbunuh dengan sadis dan keji, masih juga selalu difitnah, ini terus rekayasa mereka. Jadi Baradae ada di dalamnya, mohon. Karena kita diajarkan saling berkata jujurlah, saling mengampuni. Berkata jujurlah sejujur-jujurnya. Jangan ada yang ditutup-tutupin, jangan ada yang pembohong dengan pembohong diikuti terus. Kami mohon sebagai orang tua, ibu yang betul-betul berduka berat dengan kepergian anak kami yang sudah dirampas nyawa. Sebenarnya secara manusia, kalian tidak ada hati nurani sedikit pun bahwa anakku menyelamatkan anakku. Tapi kami masih diajarkan secara yang punya iman kepada Tuhan, saling mengampuni. Jadi kami mohon ya, agar arwah anak kami tenang. Tolong berkata jujurlah. Jeritan darahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sisinya. Adik Brigadir J Bribda Mahareza Rizky Huta Barat memberikan kesaksiannya dalam persidangan terdakwa Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober. Ia mengaku dilarang memakaikan baju dan menggendong jenazah kakaknya untuk terakhir kali. Disebutkan dirinya dilarang oleh seorang perwira berpangkat kombes. Dikutip dari tribunnews.com, Reza menerangkan mulanya ia bertemu dengan dokter di Rumah Sakit Polri yang melakukan autopsi terhadap jenazah kakaknya. Sang dokter mengizinkan untuk memakaikan pakaian kepada jenazah Brigadir J. Hal ini karena Bribda Reza merupakan adik kandung almarhum. Terlebih, Reza juga satu-satunya keluarga Brigadir J di Jakarta. Namun saat itu seorang perwira Polri berpangkat kombes justru melarangnya. Reza dipersulit untuk mengurus jenazah kakaknya. Hakim lantas menanyakan identitas kombes itu kepada Reza, namun Reza mengaku lupa namanya. Selanjutnya, Reza tetap sedikit bersikukuh untuk melihat jenazah kakaknya karena ia adalah adik almarhum. Kombes tersebut tetap melarangnya dan meminta Reza sabar dan menunggu di luar ruangan. Akibat larangan itu, Reza mengaku dirinya tidak bisa melihat mendiang kakaknya di autopsi hingga selesai. Lantas Reza sempat berteriak meminta untuk menggendong jenazah Brigadir J untuk dimasukkan ke peti mati. Reza mengaku ditarik AKBP Hendrik untuk bersabar dan menunggu di luar. Sehingga ia baru bisa melihat jenazah kakaknya saat sudah dalam kondisi rapi di peti mati. Reza langsung berdoa di depan jasad kakaknya. Namun di saat ia berdoa, ada seseorang yang tidak sabar menunggu. Apa persiapannya? Jarak ya, jaga jarak ya. Awas, Pak Farid, awas. Terdakwa kasus dugaan pembunuhan Brigadir J Baradae sudah mendengarkan keterangan 12 saksi dari pihak keluarga dalam sidang kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober kemarin. Ia lantas mengatakan keterangan para saksi tersebut semuanya benar.
Dikutip dari tribunnews.com, Baradae untuk kedua kalinya tidak mengajukan eksepsi. Kali ini ia membenarkan keterangan saksi dari keluarga Brigadir J. Mulanya ia diminta oleh pihak keluarga untuk bersikap jujur di persidangan. Baradae lantas berkomitmen akan berkata jujur dalam kasus yang menjeratnya. Ia juga akan membela Brigadir J untuk yang terakhir kalinya. Lantas majelis hakim bertanya kepada Baradae apakah keterangan saksi benar atau salah. Baradae menjawab apa yang disampaikan Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak dalam persidangan benar sesuai dengan apa yang terjadi. Baradae juga membenarkan kesaksian yang dibeberkan Kamarudin Simanjuntak selaku kuasa hukum Brigadir J. Kesaksian kekasih Brigadir J, Vera Simanjuntak, hingga keterangan dari adik kandung Brigadir J pun tak disanggah Baradae. Untuk itu, keterangan para saksi keluarga Brigadir J dinyatakan Baradae sesuai dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Kekasih Brigadir J, Vera Simanjuntak mengungkapkan kesaksiannya di hadapan majelis hakim saat sidang terdakwa Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober kemarin. Ia mengaku pernah dicurhati Brigadir J yang kesal hingga mengumpat karena disalahkan saat Putri Chandrawati sakit. Dikutip dari tribunnews.com, Vera membeberkan Brigadir J sempat mengeluh kepadanya. Mulanya Vera mengenang adanya cekcok antara Brigadir J dengan pihak bernama Daden. Namun tidak dijelaskan secara lebih jauh terkait konflik tersebut. Vera menerangkan saking kesalnya Brigadir J sampai mengumpat. Lantas Vera bertanya kepada Brigadir J apa sebenarnya yang terjadi. Dalam kesaksiannya, Vera menjelaskan bahwa kekasihnya itu menjawab Putri Chandrawati sakit, namun ia justru disalahkan. Kemudian Vera bertanya kepada Brigadir J apakah dirinya memukul Putri. Brigadir J menjawab dengan tegas bahwa dirinya tidak memukul Putri. Mendengar jawaban tersebut, Vera berujar kepada Brigadir J agar tidak takut kalau memang tidak bersalah. Sebagaimana diketahui dalam memberikan keterangannya, Vera sempat menangis dalam persidangan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap kekasihnya pada Selasa 25 Oktober. Dengan suara parau, Vera tampak mengusap air mata saat menyampaikan percakapannya dengan Brigadir J melalui video call pada 21 Juni 2022. Dok, ngomong dong. Bang, handphone bang. Siap menjalani sidang. Siap bersaksi. Persiapannya sejauh ini seperti apa? Ada yang sedang nggak? Saudara, secara mengejutkan, Barada Eliezer, tersangka kasus tewasnya Brigadir Yosua, mengatakan korban tidak pernah melecehkan Putri Chandrawati setelah bersimpuh meminta maaf langsung ke orang tua Yosua dalam sidang pada Selasa 25 Oktober kemarin. Barada Eliezer mengungkapkan akan berkata jujur di persidangan. Ia mengatakan akan membela Yosua Huta Barat di persidangan. Barada Eliezer berkomitmen akan membela Brigadir J untuk yang terakhir kalinya. Ia juga tidak percaya dan meyakini jika Brigadir J tidak melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati yang selama ini dituduhkan oleh pihak Verdi Sambo. Barada Eliezer juga akan siap menerima apapun konsekuensi hukum yang akan diterimanya dalam kasus ini. Sebelumnya, Bibi Brigadir J, Rohani Simanjuntak, meminta Richard
Eliezer atau Baradae untuk berkata jujur atas meninggalnya Yosua. Di hadapan majelis hakim, Rohani meminta Baradae Eliezer mengungkapkan sejujur-jujurnya apa yang telah dilakukan Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Rohani berharap agar ex-ajudan mantan Kadif Propam Polri itu berkata yang sebenar-benarnya. Permintaan yang sama juga dilontarkan oleh ayah dan ibu dari Brigadir J, yakni Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak. Baik, mohon izin yang mulia. Terima kasih Bapak, Ibu, dan keluarga. Saya cuma ingin menyampaikan, saya akan berkata jujur, saya akan membela untuk terakhir kalinya, akan membela abang saya untuk terakhir kalinya, karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos ketiga itu melakukan pelecehan. Saya tidak meyakini Bang Yos telah melakukan pelecehan. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Namun saya ingin mengatakan bahwa saya siap untuk apapun yang akan terjadi dan apapun keputusan untuk diri saya. Terima kasih. Eliezer, tadi saya tanya bagaimana keterangan. Dalam persidangan yang digelar kemarin pula, saudara kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, menyinggung soal adanya 3 penembak Brigadir Yosua di rumah dinas Ferdi Sambo 8 Juli lalu. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Richard Eliezer pun mengaku bahwa segala pembuktian soal penuturan dari Kamarudin akan dibuktikan oleh pihaknya di persidangan. Menurut Roni Talapesi, ada beberapa catatan atas apa yang disampaikan Kamarudin Simanjuntak, termasuk soal 3 penembak Brigadir Yosua yang nantinya akan diuji dalam sidang pembuktian. Menurut pengakuan Richard, saat kejadian hanya ada 2 penembak, yakni dirinya dan juga Ferdi Sambo. Diketahui Kamarudin Simanjuntak mengatakan dalam persidangan soal 3 penembak Yosua dari temuan 3 selongsong peluru oleh penyidik di TKP rumah dinas Ferdi Sambo. Disebutkan selain Ferdi Sambo dan Baradae Eliezer yang menembak Brigadir Yosua, Putri Chandrawati juga dikatakan Kamarudin ikut terlibat. Pengakuan Kamarudin itu disampaikan dalam persidangan lanjutan kasus Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer pada Selasa 25 Oktober kemarin, saudara. Dalam sidang tersebut sejumlah saksi hadir yang mana rata-rata merupakan keluarga dari korban Brigadir Yosua. Awal proses ini, hari ini kami mendengarkan keterangan saksi dari saksi pelapor yang merupakan pengacara Pak Kamarudin Simanjuntak ya. Dalam hal ini kami melihat bahwa keterangan yang sudah disampaikan ini berdasarkan informasi. Ada beberapa catatan ini itu nanti kami uji di persidangan ya, mengenai alat bukti yang lainnya. Tapi kami berterima kasih dan kami mengapresiasi atas kedatangan keluarga korban dan juga pengacara yang sudah hadir untuk memberikan informasi pada hari ini. Semoga kasus ini menjadi terang, kemudian mengenai fakta-fakta yang lainnya nanti kita uji di agenda pembuktian. Jadi ada beberapa catatan, nanti kami sampaikan nanti di agenda pembuktian. Oke, silakan. Disampaikan oleh Kamarudin Simanjuntak ini sesuai dengan apa yang disampaikan kepada tim oleh Baradae Eliezer? Ada beberapa catatan yang perlu kita sampaikan. Pertama mengenai uang itu dijanjikan setelah pasca penembakan ya, 2 hari setelah pasca penembakan. Itu nanti disampaikan nanti di agenda pembuktian ya, cocokkan dengan kesaksian yang lain. Kedua, mengenai 3 penembak yang disampaikan, itu ada catatan juga dari kami bahwa klien kami menyampaikan bahwa yang menembak itu adalah Richard Eliezer dengan Ferdi Sambo. Ini kan permasalahannya adalah alat buktinya kan rusak. Peluru-pelurunya rusak, karena kan kalau teman-teman lihat lagi yang diambil oleh tim sus itu sudah berapa kali rekonstruksi. Bribka Mahareza Rizky Huta Barat, adik Brigadir Yosua, mengungkapkan sederet pengakuan dalam sidang lanjutan terdakwa Baradae Eliezer pada Selasa kemarin. Ia menangis saat tak diizinkan melihat jenazah dari sang kakak. Reza mengaku kala itu ia berada di Rumah Sakit Keramat Jati dan sudah memohon pada dokter forensik agar melihat jasad Brigadir Yosua untuk terakhir kalinya.
Namun Reza mengatakan ketika itu ia sempat dilarang oleh anggota Polri berpangkat Komisaris Besar Polisi atau Kombes. Reza mengaku sempat memaksa dan memohon untuk melihat dan mengenakan pakaian terakhir untuk sang kakak. Meski telah bersikeras, Reza tetap tak diizinkan oleh perwira menengah tersebut. Setelah jenazah Brigadir Yosua rapi dan dimasukkan ke dalam peti, barulah Reza diperkenankan melihat jenazah dari sang kakak. Saat melihat dan berdoa, Reza mengaku juga mendengar ada anggota polisi yang mendesaknya untuk cepat menutup peti jenazah. Reza mengungkapkan dirinya saat diperintahkan ajudan Ferdi Sambo ke Biro Provos Mabes Polri. Kala itu ia bertemu dengan Kepala Biro Provos Brigjen Beni Ali dan diceritakan bahwa sang kakak telah meninggal dunia. Menurut Reza, Beni mengungkapkan Yosua telah melakukan pelecehan seksual pada istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Hari ini Rabu 26 Oktober 2022, Hakim Ketua Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J, Wahyu Iman Santoso, membacakan putusan sela untuk Ferdi Sambo. Hakim menolak eksepsi atau nota pembelaan Ferdi Sambo. Saat eksepsinya ditolak, Sambo tampak tegang dan resah hingga mengelus-elus lututnya. Ferdi Sambo yang duduk di kursi terdakwa tampak menunduk saat nota pembelaannya ditolak oleh hakim. Ia kemudian menegakkan posisi duduk dan tampak resah hingga mengelus-elus lututnya. Ferdi Sambo juga terlihat melihat keluar ruangan setelah nota pembelaannya ditolak. Setelah itu ia dibawa keluar dan kembali mengenakan rompi merah tahanan. Pasca hakim membacakan putusan sela dan menolak pembelaan Ferdi Sambo, Wahyu memerintahkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU untuk melanjutkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa Ferdi Sambo. Oleh penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, maka terhadap keberatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak dan dakwaan penuntut umum nomor register perkara nomor PDM 242 Jakarta Selatan /10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 tersebut telah dibuat dan disusun sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Menimbang bahwa oleh karena keberatan penasihat hukum terdakwa dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan perkara berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242 Jakarta Selatan /10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH yang terdaftar di Kepanitraan Pidana dengan register perkara nomor 796 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan haruslah dilanjutkan. Menimbang bahwa oleh karena putusan ini mengenai keberatan dari penasihat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan penuntut umum, maka perhitungan mengenai biaya perkara ini ditangguhkan sampai dengan putusan akhir. Memperhatikan pasal 156 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 143 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili: 1. Menolak keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH untuk seluruhnya. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 796 PIT B /2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut di atas. 3. Menangguhkan biaya perkara dengan sampai dengan putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 24 Oktober oleh kami Majelis Hakim dibantu oleh saudara panitera pengganti, dihadiri oleh jaksa penuntut umum serta penasihat hukum terdakwa. Orang anggota keluarga Brigadir J, Sanggah Paruliar, memberikan kesaksian terkait kasus kematian Brigadir J. Ia mengaku sempat ditelepon sosok pria misterius yang meminta agar tak berbicara soal peristiwa kematian Brigadir J kepada awak media. Disebutnya hal itu demi keamanan keluarga mendiang. Kesaksian itu diungkapkan Sanggah Parulian dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana Brigadir J yang digelar pada Selasa 25 Oktober. Ia menyebut telepon itu ia terima sepulang dari makam Brigadir J pada 11 Juli. Namun Sanggah menyebut nomor tersebut tak bisa dibuka olehnya. Sosok misterius itu meminta kepada pihak keluarga Brigadir J untuk tidak berbicara kepada media atas kasus tersebut. Saat ditanya identitasnya, pria misterius tersebut tak mau mengaku, lalu teleponnya dimatikan oleh Sanggah. Disebutnya sosok misterius tersebut memberi pesan untuk keamanan keluarga Brigadir J.
Tak lama ia kembali ditelepon untuk memastikan agar tidak berbicara ke media. Mendengar hal itu, Sangga kembali mematikan teleponnya, tetapi pria misterius tersebut tetap menerornya dengan panggilan berulang. Sebagai informasi, dalam sidang lanjutan itu, JPU menghadirkan 12 orang saksi. Saksi tersebut didominasi keluarga Brigadir J, termasuk kekasih mendiang Vera Simanjuntak. Apa Pak persiapannya? Barada Richard Eliezer alias Baradae tidak berani menatap wajah pihak keluarga Brigadir Yosua yang bergantian menangis saat memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober 2022. Pantauan reporter Tribunnews.com di lokasi sidang, Baradae yang memakai kemeja berwarna hitam itu duduk di bagian ujung meja penasihat hukumnya. Baradae terus menunduk dan melihat ke arah bawah sepanjang keluarga Brigadir Yosua memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terutama saat keluarga Brigadir Yosua saling bergantian menangis di persidangan. Awalnya ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, yang terlebih dahulu menangis ketika memberikan keterangan di persidangan. Kemudian disusul tangisan ibunda Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak, yang pecah saat memberikan keterangan. Saat itu Baradae terus menunduk dengan posisi kedua tangannya mengepal. Kemudian majelis hakim kembali menggali keterangan dari 7 orang keluarga Brigadir Yosua lainnya. Saat itu mereka juga saling bergantian menangis saat menceritakan apa yang diketahuinya di kasus Brigadir Yosua. Apalagi ketika salah satu pihak keluarga Brigadir Yosua sempat menunjukkan foto jenazah Brigadir Yosua saat pertama kali tiba di Jambi. Foto itu pun disiarkan di layar di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Melihat foto tersebut, Baradae kembali tidak bergeming dan tidak mau melihat ke arah layar. Di sebelahnya pengacara Baradae, Roni Talapesi, tampak menepuk paha dan pundak Baradae sembari berusaha menguatkan. Sebelumnya Baradae sempat menghampiri dan bersimpuh di hadapan orang tua Brigadir Yosua saat keluarga Brigadir Yosua masuk ke ruang sidang untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Baradae yang mulanya sedang duduk di sebelah kuasa hukumnya langsung bangun dari tempat duduknya setelah melihat orang tua Brigadir Yosua masuk ke dalam ruang sidang. Terlihat Baradae langsung mengulurkan tangannya untuk bersalaman dengan kedua orang tua Brigadir Yosua. Kemudian Baradae langsung menundukkan kepala di hadapan orang tua Brigadir Yosua. Merespon hal tersebut, ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, terlihat mengusap kepala Baradae sambil menunjukkan gestur mengangguk. Dalam sidang yang digelar pada Selasa 25 Oktober 2022, orang tua Brigadir J meminta terdakwa Baradae untuk berkata jujur. Hal itu langsung direspon oleh terdakwa Baradae. Baradae mengaku akan membela rekan sesama ajudannya tersebut untuk terakhir kalinya. Hal itu diungkapkan terdakwa Baradae di depan hakim dan orang tua Brigadir J ketika sidang keterangan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Baradae langsung bersimpuh di depan orang tua Brigadir J. Ia bahkan mencium tangan keduanya. Pada kesempatan itu, Baradae mengaku bakal membela Bang Yos, panggilan akrab Brigadir J. Baradae mengaku tak percaya dengan pelecehan seksual yang dituduhkan kepada mendiang Brigadir J. Ia menegaskan siap melakukan pembelaan kepada Brigadir J dan siap menerima hukuman yang akan diberikan kepadanya.
Sementara di persidangan, orang tua Brigadir J menangis kala mengungkap permohonan kepada terdakwa Baradae di persidangan. Sebagai justice collaborator, mereka meminta agar Baradae berkata jujur. Pasalnya mereka menilai sang putra sudah dibunuh dengan keji, tetapi saat pengungkapan pembunuhan masih difitnah. Mulanya permohonan agar Baradae untuk jujur itu diutarakan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Permohonan itu langsung diamini oleh ibunda Yosua, Rosti Simanjuntak. Rosti meminta agar seluruh pernyataan Baradae nantinya di persidangan harus sesuai dengan apa yang terjadi sebetulnya. Jujurlah, jeritan darahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sisinya. Itu satu kerinduan orang tua yang mengasihi anaknya. Mohon Baradae, ini sebagai ibu, kamu juga punya ibu dan keluarga. Mohon berkata jujurlah anakku. Berkata jujur, jangan ada di bohong, jangan ada di tutup. Yang terakhir yang mulia. Ya, silakan. Apa? Orang yang jujur dan mengakui kesalahannya, Tuhan akan mengampuni. Itu yang kami mohon dari keluarga besar, terutama saya selaku ayah almarhum dan ibunya. Saya akan berkata jujur, saya akan membela untuk terakhir kalinya, akan membela abang saya, Bang Yos, untuk terakhir kalinya. Karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos setega itu melakukan pelecehan. Baradae dan keluarga Brigadir J sudah berada dalam satu ruangan persidangan yang sama. Sebelum persidangan dimulai, nampak Baradae mencuri waktu mencium tangan ayah dan ibu Brigadir J. Selesai momen tersebut, Baradae pun langsung kembali ke tempatnya dan menangis. Baradae sedang menunggu persidangan dimulai, di sampingnya didampingi kuasa hukum Baradae Roni Talapesi. Kemudian detik-detik menegangkan pun terjadi saat keluarga Brigadir J memasuki ruang persidangan. Nampak ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat, langsung memasuki ruangan terlebih dahulu. Lalu disusul dengan istri dan anggota keluarga yang lainnya. Keluarga Brigadir J pun langsung duduk di depan hakim. Setelah duduk, Baradae mencuri waktu menghampiri ayah dan ibu Brigadir J. Nampak momen mengharukan lantaran Baradae berlutut dan mencium tangan orang tua Brigadir J. Setelah itu, Baradae kembali ke tempat duduknya. Tak lama kemudian terlihat Baradae menangis. Diketahui hari ini digelar sidang lanjutan dakwaan Baradae. Sidang tersebut dihadiri oleh 12 saksi. Di antara belasan saksi tersebut, setengah di antaranya adalah keluarga Brigadir J. Artinya, persidangan ini menjadi momen pertama kali Baradae bertemu dengan keluarga Brigadir J. Ibu Brigadir J, Rosti Simanjuntak, menangis saat memberi kesaksian dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober. Ia tak menyangka nasib anaknya harus berakhir tragis karena menjadi korban pembunuhan. Apalagi sosok yang diduga mendalangi pembunuhan ini adalah atasan Brigadir J, yakni Ferdi Sambo. Awalnya, Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa bertanya kepada Rosti, apakah Brigadir J pernah bercerita tentang masalahnya. Rosti pun menjawab bahwa sang anak hanya bercerita soal kebaikan keluarga Ferdi Sambo. Selain itu, Rosti juga mendapat cerita soal keakraban Brigadir J dengan sesama ajudan lainnya. Hal itulah yang membuat Rosti kaget ketika mendengar kabar kematian anaknya. Rosti tak menyangka sang anak tewas karena ditembak sesama ajudan atas perintah Ferdi Sambo. Padahal selama ini Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati, sudah dianggap sebagai orang tua Brigadir J di Jakarta. Rosti lantas menyebut aksi pembunuhan ini adalah bentuk perampasan hak hidup yang telah diberikan oleh Tuhan. Sejak kepergian anaknya, Rosti selalu menangis sepanjang hari.
Apalagi di awal kasus belum terungkap fakta jika sebenarnya Brigadir J tewas karena dibunuh. Rosti mengenang sosok Brigadir J sebagai anak yang penurut dan menjadi tulang punggung keluarga. Ia pun berharap agar sang anak bisa mendapat keadilan dalam kasus ini. Tuhan saling mengampuni. Jadi kami mohon ya, agar arwah anak kami tenang. Tolong berkata jujurlah. Jeritan darahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sisinya. Orang tua Brigadir J menangis kala mengungkap permohonan kepada terdakwa Baradae di persidangan. Sebagai justice collaborator, mereka meminta agar Baradae berkata jujur. Pasalnya mereka menilai sang putra sudah dibunuh dengan keji, tetapi saat pengungkapan pembunuhan masih difitnah. Mulanya permohonan agar Baradae jujur itu diutarakan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Samuel meminta agar Baradae melihatnya lalu memintanya berkata jujur di persidangan selanjutnya. Ia menyebut bahwa Tuhan akan selalu menyertai langkah terdakwa. Permohonan itu langsung diamini oleh Ibunda Yosua, Rosti Simanjuntak. Rosti meminta agar seluruh pernyataan Baradae nantinya di persidangan harus sesuai dengan apa yang terjadi sebetulnya. Sambil menangis, Rosti memohon agar Baradae turut merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga Yosua. Ia menyebut bahwa anaknya telah dibunuh dengan sadis, tetapi masih difitnah dengan rekayasa pembunuhan. Senada dengan Samuel, Rosti juga meminta kepada Baradae untuk tidak menutupi apa yang menjadi fakta sesungguhnya. Hal itu termasuk soal menyampaikan skenario adanya dugaan pelecehan seksual yang selalu dibawa oleh Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Dengan begitu, nama baik sang putra akan pulih kembali. Rosti lantas menegaskan agar terdakwa tak lagi mengikuti skenario Verdi Sambo. Permohonan itu semata diutarakan oleh Rosti Simanjuntak agar arwah dari almarhum Yosua bisa pergi dengan tenang. Apa yang kamu rasakan pada saat kejadian, saya mohon di persidangan selanjutnya di depan hakim yang mulia, kamu jujur. Itu anak saya sudah terbunuh dengan sadis dan keji, masih juga selalu difitnah, ini terus rekayasa mereka. Jadi Baradae ada di dalamnya, mohon. Karena kita diajarkan saling berkata jujur dan saling mengampuni. Berkata jujurlah sejujur-jujurnya. Jangan ada yang ditutup-tutupin, jangan ada yang pembohong dengan pembohong diikuti terus. Kami mohon sebagai orang tua, ibu yang betul-betul berduka berat dengan kepergian anak kami yang sudah dirampas nyawa. Sebenarnya secara manusia, kalian tidak ada hati nurani sedikit pun bahwa anakku menyelamatkan anakku. Tapi kami masih diajarkan secara yang punya iman kepada Tuhan, saling mengampuni. Jadi kami mohon ya, agar arwah anak kami tenang. Tolong berkata jujurlah. Jeritan darahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sisinya. Adik Brigadir J, Bribda Mahariza Rizky Huta Barat memberikan kesaksiannya dalam persidangan terdakwa Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober. Ia mengaku dilarang memakaikan baju dan menggendong jenazah kakaknya untuk terakhir kali. Disebutkan dirinya dilarang oleh seorang perwira berpangkat kombes. Dikutip dari tribunnews.com, Reza menerangkan mulanya ia bertemu dengan dokter di Rumah Sakit Polri yang melakukan autopsi terhadap jenazah kakaknya. Sang dokter mengizinkan untuk memakaikan pakaian kepada jenazah Brigadir J. Hal ini karena Bribda Reza merupakan adik kandung almarhum. Terlebih, Reza juga satu-satunya keluarga Brigadir J di Jakarta. Namun saat itu seorang perwira Polri berpangkat kombes justru melarangnya. Reza dipersulit untuk mengurus jenazah kakaknya. Hakim lantas menanyakan identitas kombes itu kepada Reza, namun Reza mengaku lupa namanya. Selanjutnya, Reza tetap sedikit bersikukuh untuk melihat jenazah kakaknya karena ia adalah adik almarhum. Kombes tersebut tetap melarangnya dan meminta Reza sabar dan menunggu di luar ruangan.
Akibat larangan itu, Reza mengaku dirinya tidak bisa melihat mendiang kakaknya diautopsi hingga selesai. Lantas Reza sempat berteriak meminta untuk menggendong jenazah Brigadir J untuk dimasukkan ke peti mati. Reza mengaku ditarik AKBP Hendrik untuk bersabar dan menunggu di luar, sehingga ia baru bisa melihat jenazah kakaknya saat sudah dalam kondisi rapi di peti mati. Reza langsung berdoa di depan jasad kakaknya. Namun di saat ia berdoa, ada seseorang yang tidak sabar menunggu. Apa Pak persiapannya? Jarak ya, jaga jarak ya. Awas, Pak Farid, awas. Tunggu ya. Terus. Terdakwa kasus dugaan pembunuhan Brigadir J Baradae sudah mendengarkan keterangan 12 saksi dari pihak keluarga dalam sidang kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober kemarin. Ia lantas mengatakan keterangan para saksi tersebut semuanya benar. Dikutip dari tribunnews.com, Baradae untuk kedua kalinya tidak mengajukan eksepsi. Kali ini ia membenarkan keterangan saksi dari keluarga Brigadir J. Mulanya ia diminta oleh pihak keluarga untuk bersikap jujur di persidangan. Baradae lantas berkomitmen akan berkata jujur dalam kasus yang menjeratnya. Ia juga akan membela Brigadir J untuk yang terakhir kalinya. Lantas majelis hakim bertanya kepada Baradae apakah keterangan saksi benar atau salah. Baradae menjawab apa yang disampaikan Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak dalam persidangan benar sesuai dengan apa yang terjadi. Baradae juga membenarkan kesaksian yang dibeberkan Kamarudin Simanjuntak selaku kuasa hukum Brigadir J, kesaksian kekasih Brigadir J, Vera Simanjuntak, hingga keterangan dari adik kandung Brigadir J pun tak disanggah Baradae. Untuk itu, keterangan para saksi keluarga Brigadir J dinyatakan Baradae sesuai dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Kekasih Brigadir J, Vera Simanjuntak mengungkapkan kesaksiannya di hadapan majelis hakim saat sidang terdakwa Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober kemarin. Ia mengaku pernah dicurhati Brigadir J yang kesal hingga mengumpat karena disalahkan saat Putri Chandrawati sakit. Dikutip dari tribunnews.com, Vera membeberkan Brigadir J sempat mengeluh kepadanya. Mulanya Vera mengenang adanya cekcok antara Brigadir J dengan pihak bernama Daden. Namun tidak dijelaskan secara lebih jauh terkait konflik tersebut. Vera menerangkan saking kesalnya Brigadir J sampai mengumpat. Lantas Vera bertanya kepada Brigadir J apa sebenarnya yang terjadi. Dalam kesaksiannya, Vera menjelaskan bahwa kekasihnya itu menjawab Putri Chandrawati sakit, namun ia justru disalahkan. Kemudian Vera bertanya kepada Brigadir J apakah dirinya memukul Putri. Brigadir J menjawab dengan tegas bahwa dirinya tidak memukul Putri. Mendengar jawaban tersebut, Vera berujar kepada Brigadir J agar tidak takut kalau memang tidak bersalah. Sebagaimana diketahui dalam memberikan keterangannya, Vera sempat menangis dalam persidangan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap kekasihnya pada Selasa 25 Oktober. Dengan suara parau, Vera tampak mengusap air mata saat menyampaikan percakapannya dengan Brigadir J melalui video call pada 21 Juni 2022. Dok, ngomong dok. Bang, handphone bang.
19 orang yang akan siap menjalani sidang, siap bersaksi. Persiapannya sejauh ini seperti apa? ada yang sedang nggak? Saudara, secara mengejutkan Barada Eliezer tersangka kasus tewasnya Brigadir Yosua mengatakan korban tidak pernah melecehkan Putri Chandrawati setelah bersimpuh meminta maaf langsung ke orang tua Yosua dalam sidang pada Selasa 25 Oktober kemarin. Barada Eliezer mengungkapkan akan berkata jujur di persidangan. Ia mengatakan akan membela Yosua Huta Barat di persidangan. Barada Eliezer berkomitmen akan membela Brigadir J untuk yang terakhir kalinya. Ia juga tidak percaya dan meyakini jika Brigadir J tidak melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati yang selama ini dituduhkan oleh pihak Ferdi Sambo. Barada Eliezer juga akan siap menerima apapun konsekuensi hukum yang akan diterimanya dalam kasus ini. Sebelumnya, Bibi Brigadir J, Rohani Simanjuntak, meminta Richard Eliezer atau Barada untuk berkata jujur atas meninggalnya Yosua. Di hadapan majelis hakim, Rohani meminta Barada Eliezer mengungkapkan sejujur-jujurnya apa yang telah dilakukan Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Rohani berharap agar ex-ajudan mantan Kadif Propam Polri itu berkata yang sebenar-benarnya. Permintaan yang sama juga dilontarkan oleh ayah dan ibu dari Brigadir J, yakni Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak. Baik, mohon izin yang mulia. Terima kasih Bapak, Ibu, dan keluarga. Saya cuma ingin menyampaikan, saya akan berkata jujur, saya akan membela untuk terakhir kalinya, akan membela abang saya Mongos untuk terakhir kalinya. Karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos ketiga itu melakukan pelecehan. Saya tidak meyakini Bang Yos telah melakukan pelecehan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Namun saya ingin mengatakan bahwa saya siap untuk apapun yang akan terjadi dan apapun keputusan untuk diri saya. Terima kasih. Eliezer, tadi saya tanya bagaimana keterangan. Dalam persidangan yang digelar kemarin pula, saudara kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, menyinggung soal adanya 3 penembak Brigadir Yosua di rumah dinas Ferdi Sambo 8 Juli lalu. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Richard Eliezer pun mengaku bahwa segala pembuktian soal penuturan dari Kamarudin akan dibuktikan oleh pihaknya di persidangan. Menurut Roni Talapesi, ada beberapa catatan atas apa yang disampaikan Kamarudin Simanjuntak, termasuk soal 3 penembak Brigadir Yosua yang nantinya akan diuji dalam sidang pembuktian. Menurut pengakuan Richard, saat kejadian hanya ada 2 penembak, yakni dirinya dan juga Ferdi Sambo. Diketahui Kamarudin Simanjuntak mengatakan dalam persidangan soal 3 penembak Yosua dari temuan 3 selongsong peluru oleh penyidik di TKP rumah dinas Ferdi Sambo. Disebutkan selain Ferdi Sambo dan Barada Eliezer yang menembak Brigadir Yosua, Putri Chandrawati juga dikatakan Kamarudin ikut terlibat. Pengakuan Kamarudin itu disampaikan dalam persidangan lanjutan kasus Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer pada Selasa 25 Oktober kemarin, saudara. Dalam sidang tersebut sejumlah saksi hadir yang mana rata-rata merupakan keluarga dari korban Brigadir Yosua. Awal proses ini, hari ini kami mendengarkan keterangan saksi dari saksi pelapor yang merupakan pengacara Pak Kamarudin Simanjuntak ya. Dalam hal ini kami melihat bahwa keterangan yang sudah disampaikan ini berdasarkan informasi. Ada beberapa catatan menurut kami, itu nanti kami uji di persidangan ya, mengenai alat bukti yang lainnya. Tapi kami berterima kasih dan kami mengapresiasi atas kedatangan keluarga korban dan juga pengacara yang sudah hadir untuk memberikan informasi pada hari ini. Semoga ini kasus ini menjadi terang, kemudian mengenai fakta-fakta yang lainnya
nanti kita uji di agenda pembuktian. Jadi ada beberapa catatan, nanti kami sampaikan nanti di agenda pembuktian. Oke, silakan. Oleh Majelis Menyutas ini sesuai dengan apa yang disampaikan kepada tim hukum oleh Eliezer? Ada beberapa catatan yang perlu kita sampaikan. Pertama, mengenai uang itu dijanjikan setelah pasca penembakan, ya, 2 hari setelah pasca penembakan. Itu nanti disampaikan nanti di agenda pembuktian, ya, cocokkan dengan kesaksian yang lain. Kedua, mengenai 3 penembak yang disampaikan, itu ada catatan juga dari kami bahwa klien kami menyampaikan bahwa yang menembak itu adalah Richard Eliezer dengan Ferdi Sambo. Ini kan permasalahannya adalah alat buktinya kan rusak, peluru-pelurunya rusak, karena kan kalau teman-teman lihat tadi yang diambil oleh tim sus itu sudah berapa kali rekonstruksi. Bribka Mahareza Rizky Huta Barat, adik Brigadir Yosua, mengungkapkan sederet pengakuan dalam sidang lanjutan terdakwa Barada Eliezer pada Selasa kemarin. Ia menangis saat tak diizinkan melihat jenazah dari sang kakak. Reza mengaku kala itu ia berada di Rumah Sakit Kramat Jati dan sudah memohon pada dokter forensik agar melihat jasad Brigadir Yosua untuk terakhir kalinya. Namun Reza mengatakan ketika itu ia sempat dilarang oleh anggota Polri berpangkat Komisaris Besar Polisi atau Kombes. Reza mengaku sempat memaksa dan memohon untuk melihat dan mengenakan pakaian terakhir untuk sang kakak. Meski telah bersikeras, Reza tetap tak diizinkan oleh perwira menengah tersebut. Setelah jenazah Brigadir Yosua rapi dan dimasukkan ke dalam peti, barulah Reza diperkenankan melihat jenazah dari sang kakak. Saat melihat dan berdoa, Reza mengaku juga mendengar ada anggota polisi yang mendesaknya untuk cepat menutup peti jenazah. Reza mengungkapkan dirinya saat diperintahkan ajudan Ferdi Sambo ke Biro Provos Mabes Polri. Kala itu ia bertemu dengan Kepala Biro Provos Brigjen Beni Ali dan diceritakan bahwa sang kakak telah meninggal dunia. Menurut Reza, Beni mengungkapkan Yosua telah melakukan pelecehan seksual pada istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Hari ini Rabu 26 Oktober 2022, Hakim Ketua Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J, Wahyu Iman Santoso, membacakan putusan sela untuk Ferdi Sambo. Hakim menolak eksepsi atau nota pembelaan Ferdi Sambo. Saat eksepsinya ditolak, Sambo tampak tegang dan resah hingga mengelus-elus lututnya. Ferdi Sambo yang duduk di kursi terdakwa tampak menunduk saat nota pembelaannya ditolak oleh hakim. Ia kemudian menegakkan posisi duduk dan tampak resah hingga mengelus-elus lututnya. Ferdi Sambo juga terlihat melihat keluar ruangan setelah nota pembelaannya ditolak. Setelah itu ia dibawa keluar dan kembali mengenakan rompi merah tahanan. Pasca hakim membacakan putusan sela dan menolak pembelaan Ferdi Sambo, Wahyu memerintahkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU untuk melanjutkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa Ferdi Sambo. Oleh penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, maka terhadap keberatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak dan dakwaan penuntut umum nomor register perkara nomor PDM 242 Jakarta Selatan /10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 tersebut telah dibuat dan disusun sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Menimbang bahwa oleh karena keberatan penasihat hukum terdakwa dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan perkara berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242 Jakarta Selatan /10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH yang terdaftar di Kepanitraan Pidana dengan register perkara nomor 796 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan haruslah dilanjutkan. Menimbang bahwa oleh karena putusan ini mengenai keberatan dari penasihat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan penuntut umum, maka perhitungan mengenai biaya perkara ini ditangguhkan sampai dengan putusan akhir. Memperhatikan pasal 156 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 143 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili: 1. Menolak keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH untuk seluruhnya. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 796 PIT B /2022
PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut di atas. 3. Menangguhkan biaya perkara dengan sampai dengan putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 24 Oktober oleh kami Majelis Hakim dibantu oleh saudara panitera pengganti, dihadiri oleh jaksa penuntut umum serta penasihat hukum terdakwa. Orang anggota keluarga Brigadir J sanggah Parulian memberikan kesaksian terkait kasus kematian Brigadir J. Ia mengaku sempat ditelepon sosok pria misterius yang meminta agar tak berbicara soal peristiwa kematian Brigadir J kepada awak media. Disebutnya hal itu demi keamanan keluarga mendiang. Kesaksian itu diungkapkan sanggah Parulian dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana Brigadir J yang digelar pada Selasa 25 Oktober. Ia menyebut telepon itu ia terima sepulang dari makam Brigadir J pada 11 Juli. Namun sanggah menyebut nomor tersebut tak bisa dibuka olehnya. Sosok misterius itu meminta kepada pihak keluarga Brigadir J untuk tidak berbicara kepada media atas kasus tersebut. Saat ditanya identitasnya, pria misterius tersebut tak mau mengaku, lalu teleponnya dimatikan oleh sanggah. Disebutnya sosok misterius tersebut memberi pesan untuk keamanan keluarga Brigadir J. Tak lama ia kembali ditelepon untuk memastikan agar tidak berbicara ke media. Mendengar hal itu, sanggah kembali mematikan teleponnya, tetapi pria misterius tersebut tetap menerornya dengan panggilan berulang. Sebagai informasi, dalam sidang lanjutan itu, JPU menghadirkan 12 orang saksi. Saksi tersebut didominasi keluarga Brigadir J, termasuk kekasih mendiang Vera Simanjuntak. Persiapan saksi udah Pak. Apa persiapannya? Barada Richard Eliezer alias Baradae tidak berani menatap wajah pihak keluarga Brigadir Yosua yang bergantian menangis saat memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober 2022. Pantauan reporter Tribunnews.com di lokasi sidang, Baradae yang memakai kemeja berwarna hitam itu duduk di bagian ujung meja penasihat hukumnya. Baradae terus menunduk dan melihat ke arah bawah sepanjang keluarga Brigadir Yosua memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terutama saat keluarga Brigadir Yosua saling bergantian menangis di persidangan. Awalnya ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, yang terlebih dahulu menangis ketika memberikan keterangan di persidangan. Kemudian disusul tangisan Ibunda Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak, yang pecah saat memberikan keterangan. Saat itu Baradae terus menunduk dengan posisi kedua tangannya mengepal. Kemudian Majelis Hakim kembali menggali keterangan dari 7 orang keluarga Brigadir Yosua lainnya. Saat itu mereka juga saling bergantian menangis saat menceritakan apa yang diketahuinya di kasus Brigadir Yosua. Apalagi ketika salah satu pihak keluarga Brigadir Yosua sempat menunjukkan foto jenazah Brigadir Yosua saat pertama kali tiba di Jambi. Foto itu pun disiarkan di layar di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Melihat foto tersebut, Baradae kembali tidak bergeming dan tidak mau melihat ke arah layar. Di sebelahnya pengacara Baradae, Roni Talapesi, tampak menepuk paha dan pundak Baradae sembari berusaha menguatkan. Sebelumnya Baradae sempat menghampiri dan bersimpuh di hadapan orang tua Brigadir Yosua saat keluarga Brigadir Yosua masuk ke ruang sidang untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Baradae yang mulanya sedang duduk di sebelah kuasa hukumnya langsung bangun dari tempat duduknya setelah melihat orang tua Brigadir Yosua masuk ke dalam ruang sidang.
Terlihat Baradae langsung mengulurkan tangannya untuk bersalaman dengan kedua orang tua Brigadir Yosua. Kemudian Baradae langsung menundukkan kepala di hadapan orang tua Brigadir Yosua. Merespon hal tersebut, ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, terlihat mengusap kepala Baradae sambil menunjukkan gestur mengangguk. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Dalam sidang yang digelar pada Selasa 25 Oktober 2022, orang tua Brigadir J meminta terdakwa Baradae untuk berkata jujur. Hal itu langsung direspon oleh terdakwa Baradae. Baradae mengaku akan membela rekan sesama ajudannya tersebut untuk terakhir kalinya. Hal itu diungkapkan terdakwa Baradae di depan hakim dan orang tua Brigadir J ketika sidang keterangan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Baradae langsung bersimpuh di depan orang tua Brigadir J. Ia bahkan mencium tangan keduanya. Pada kesempatan itu, Baradae mengaku bakal membela Bang Yos, panggilan akrab Brigadir J. Baradae mengaku tak percaya dengan pelecehan seksual yang dituduhkan kepada mendiang Brigadir J. Ia menegaskan siap melakukan pembelaan kepada Brigadir J dan siap menerima hukuman yang akan diberikan kepadanya. Sementara di persidangan, orang tua Brigadir J menangis kala mengungkap permohonan kepada terdakwa Baradae di persidangan. Sebagai justice collaborator, mereka meminta agar Baradae berkata jujur. Pasalnya mereka menilai sang putra sudah dibunuh dengan keji, tetapi saat pengungkapan pembunuhan masih difitnah. Mulanya permohonan agar Baradae untuk jujur itu diutarakan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Permohonan itu langsung diamini oleh ibunda Yosua, Rosti Simanjuntak. Rosti meminta agar seluruh pernyataan Baradae nantinya di persidangan harus sesuai dengan apa yang terjadi sebetulnya. Jujurlah, jeritan darahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sisinya. Itu satu kerinduan orang tua yang mengasihi anaknya. Mohon Baradae, ini sebagai ibu, kamu juga punya ibu dan keluarga. Mohon berkata jujurlah anakku. Berkata jujur, jangan ada dibohong-bohong, jangan ada tutup-tutup. Yang terakhir yang mulia. Ya, silakan. Apa? Orang yang jujur dan mengakui kesalahannya, Tuhan akan mengampuni. Itu yang kami mohon dari keluarga besar, terutama saya selaku ayah almarhum dan ibunya. Saya akan berkata jujur. Saya akan membela untuk terakhir kalinya. Akan membela abang saya, Bang Yos, untuk terakhir kalinya. Karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos setega itu melakukan pelecehan. Baradae dan keluarga Brigadir J sudah berada dalam satu ruangan persidangan yang sama. Sebelum persidangan dimulai, nampak Baradae mencuri waktu mencium tangan ayah dan ibu Brigadir J. Selesai momen tersebut, Baradae pun langsung kembali ke tempatnya dan menangis. Baradae sedang menunggu persidangan dimulai, di sampingnya didampingi kuasa hukum Baradae Roni Talapesi. Kemudian detik-detik menegangkan pun terjadi saat keluarga Brigadir J memasuki ruang persidangan. Nampak ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat, langsung memasuki ruangan terlebih dahulu. Lalu disusul dengan istri dan anggota keluarga yang lainnya. Keluarga Brigadir J pun langsung duduk di depan hakim. Setelah duduk, Baradae mencuri waktu menghampiri ayah dan ibu Brigadir J. Nampak momen mengharukan lantaran Baradae berlutut dan mencium tangan orang tua Brigadir J. Setelah itu, Baradae kembali ke tempat duduknya. Tak lama kemudian terlihat Baradae menangis. Diketahui hari ini digelar sidang lanjutan dakwaan Baradae. Sidang tersebut dihadiri oleh 12 saksi. Di antara belasan saksi tersebut, setengah di antaranya adalah keluarga Brigadir J. Artinya, persidangan ini menjadi momen pertama kali Baradae bertemu dengan keluarga Brigadir J.
Ibu Brigadir J. Rosti Simanjuntak menangis saat memberi kesaksian dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober. Ia tak menyangka nasib anaknya harus berakhir tragis karena menjadi korban pembunuhan. Apalagi sosok yang diduga mendalangi pembunuhan ini adalah atasan Brigadir J, yakni Ferdi Sambo. Awalnya, Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa bertanya kepada Rosti, apakah Brigadir J pernah bercerita tentang masalahnya. Rosti pun menjawab bahwa sang anak hanya bercerita soal kebaikan keluarga Ferdi Sambo. Selain itu, Rosti juga mendapat cerita soal keakraban Brigadir J dengan sesama ajudan lainnya. Hal itulah yang membuat Rosti kaget ketika mendengar kabar kematian anaknya. Rosti tak menyangka sang anak tewas karena ditembak sesama ajudan atas perintah Ferdi Sambo. Padahal selama ini Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati, sudah dianggap sebagai orang tua Brigadir J di Jakarta. Rosti lantas menyebut aksi pembunuhan ini adalah bentuk perampasan hak hidup yang telah diberikan oleh Tuhan. Sejak kepergian anaknya, Rosti selalu menangis sepanjang hari. Apalagi di awal kasus belum terungkap fakta jika sebenarnya Brigadir J tewas karena dibunuh. Rosti mengenang sosok Brigadir J sebagai anak yang penurut dan menjadi tulang punggung keluarga. Ia pun berharap agar sang anak bisa mendapat keadilan dalam kasus ini. Tuhan saling mengampuni. Jadi kami mohon ya, agar arwah anak kami tenang. Tolong berkata jujurlah. Jeritan darahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sisinya. Orang tua Brigadir J menangis kala mengungkap permohonan kepada terdakwa Baradae di persidangan. Sebagai justice collaborator, mereka meminta agar Baradae berkata jujur. Pasalnya mereka menilai sang putra sudah dibunuh dengan keji, tetapi saat pengungkapan pembunuhan masih difitnah. Mulanya permohonan agar Baradae jujur itu diutarakan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Samuel meminta agar Baradae melihatnya lalu memintanya berkata jujur di persidangan selanjutnya. Ia menyebut bahwa Tuhan akan selalu menyertai langkah terdakwa. Permohonan itu langsung diamini oleh Ibunda Yosua, Rosti Simanjuntak. Rosti meminta agar seluruh pernyataan Baradae nantinya di persidangan harus sesuai dengan apa yang terjadi sebetulnya. Sambil menangis, Rosti memohon agar Baradae turut merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga Yosua. Ia menyebut bahwa anaknya telah dibunuh dengan sadis, tetapi masih difitnah dengan rekayasa pembunuhan. Senada dengan Samuel, Rosti juga meminta kepada Baradae untuk tidak menutupi apa yang menjadi fakta sesungguhnya. Hal itu termasuk soal menyampaikan skenario adanya dugaan pelecehan seksual yang selalu dibawa oleh Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Dengan begitu, nama baik sang putra akan pulih kembali. Rosti lantas menegaskan agar terdakwa tak lagi mengikuti skenario Ferdi Sambo. Permohonan itu semata diutarakan oleh Rosti Simanjuntak agar arwah dari almarhum Yosua bisa pergi dengan tenang. Apa yang kamu rasakan pada saat kejadian, saya mohon di persidangan selanjutnya di depan hakim yang mulia, kamu jujur. Itu anak saya sudah terbunuh dengan sadis dan keji, masih juga selalu difitnah, ini terus rekayasa mereka. Jadi Baradae ada di dalamnya, mohon. Karena kita diajarkan saling berkata jujur dan saling mengampuni. Berkata jujurlah sejujur-jujurnya. Jangan ada yang ditutup-tutupin, jangan ada yang pembohong dengan pembohong diikuti terus. Kami mohon sebagai orang tua, ibu yang betul-betul berduka berat dengan kepergian anak kami yang sudah dirampas nyawa. Sebenarnya secara manusia, kalian tidak ada hati nurani sedikit pun bahwa anakku menyelamatkan anakku. Tapi kami masih diajarkan secara yang punya iman kepada Tuhan, saling mengampuni. Jadi kami mohon ya, agar arwah anak kami tenang. Tolong berkata jujurlah. Jeritan darahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sisinya.
Adik Brigadir J Bribda Mahariza Rizky Huta Barat memberikan kesaksiannya dalam persidangan terdakwa Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober. Ia mengaku dilarang memakaikan baju dan menggendong jenazah kakaknya untuk terakhir kali. Disebutkan dirinya dilarang oleh seorang perwira berpangkat kombes. Dikutip dari tribunnews.com, Reza menerangkan mulanya ia bertemu dengan dokter di Rumah Sakit Polri yang melakukan autopsi terhadap jenazah kakaknya. Sang dokter mengizinkan untuk memakaikan pakaian kepada jenazah Brigadir J. Hal ini karena Bribda Reza merupakan adik kandung almarhum. Terlebih, Reza juga satu-satunya keluarga Brigadir J di Jakarta. Namun saat itu seorang perwira Polri berpangkat kombes justru melarangnya. Reza dipersulit untuk mengurus jenazah kakaknya. Hakim lantas menanyakan identitas kombes itu kepada Reza, namun Reza mengaku lupa namanya. Selanjutnya, Reza tetap sedikit bersikukuh untuk melihat jenazah kakaknya karena ia adalah adik almarhum. Kombes tersebut tetap melarangnya dan meminta Reza sabar dan menunggu di luar ruangan. Akibat larangan itu, Reza mengaku dirinya tidak bisa melihat mendiang kakaknya di autopsi hingga selesai. Lantas Reza sempat berteriak meminta untuk menggendong jenazah Brigadir J untuk dimasukkan ke peti mati. Reza mengaku ditarik AKBP Hendrik untuk bersabar dan menunggu di luar. Sehingga ia baru bisa melihat jenazah kakaknya saat sudah dalam kondisi rapi di peti mati. Reza langsung berdoa di depan jasad kakaknya. Namun di saat ia berdoa, ada seseorang yang tidak sabar menunggu. Apa persiapannya? Jarak ya, jaga jarak ya. Awas, Pak Farid, awas. Terdakwa kasus dugaan pembunuhan Brigadir J Baradae sudah mendengarkan keterangan 12 saksi dari pihak keluarga dalam sidang kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober kemarin. Ia lantas mengatakan keterangan para saksi tersebut semuanya benar. Dikutip dari tribunnews.com, Baradae untuk kedua kalinya tidak mengajukan eksepsi. Kali ini ia membenarkan keterangan saksi dari keluarga Brigadir J. Mulanya ia diminta oleh pihak keluarga untuk bersikap jujur di persidangan. Baradae lantas berkomitmen akan berkata jujur dalam kasus yang menjeratnya. Ia juga akan membela Brigadir J untuk yang terakhir kalinya. Lantas majelis hakim bertanya kepada Baradae apakah keterangan saksi benar atau salah. Baradae menjawab apa yang disampaikan Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak dalam persidangan benar sesuai dengan apa yang terjadi. Baradae juga membenarkan kesaksian yang dibeberkan Kamarudin Simanjuntak selaku kuasa hukum Brigadir J, kesaksian kekasih Brigadir J, Vera Simanjuntak, hingga keterangan dari adik kandung Brigadir J pun tak disanggah Baradae. Untuk itu, keterangan para saksi keluarga Brigadir J dinyatakan Baradae sesuai dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Kekasih Brigadir J, Vera Simanjuntak mengungkapkan kesaksiannya di hadapan majelis hakim saat sidang terdakwa Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober kemarin. Ia mengaku pernah dicurhati Brigadir J yang kesal hingga mengumpat karena disalahkan saat Putri Chandrawati sakit. Dikutip dari tribunnews.com, Vera membeberkan Brigadir J sempat mengeluh kepadanya. Mulanya Vera mengenang adanya cekcok antara Brigadir J dengan pihak bernama Daden.
Namun tidak dijelaskan secara lebih jauh terkait konflik tersebut. Vera menerangkan saking kesalnya Brigadir J sampai mengumpat. Lantas Vera bertanya kepada Brigadir J apa sebenarnya yang terjadi. Dalam kesaksiannya, Vera menjelaskan bahwa kekasihnya itu menjawab Putri Chandrawati sakit, namun ia justru disalahkan. Kemudian Vera bertanya kepada Brigadir J apakah dirinya memukul Putri. Brigadir J menjawab dengan tegas bahwa dirinya tidak memukul Putri. Mendengar jawaban tersebut, Vera berujar kepada Brigadir J agar tidak takut kalau memang tidak bersalah. Sebagaimana diketahui dalam memberikan keterangannya, Vera sempat menangis dalam persidangan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap kekasihnya pada Selasa 25 Oktober. Dengan suara parau, Vera tampak mengusap air mata saat menyampaikan percakapannya dengan Brigadir J melalui video call pada 21 Juni 2022. Ngomong dong. Bang, handphone bang. Siap menjalani sidang. Siap bersaksi. Persiapannya sejauh ini seperti apa? Ada yang sedang nggak? Saudara, secara mengejutkan Barada Eliezer tersangka kasus tewasnya Brigadir Yosua mengatakan korban tidak pernah melecehkan Putri Chandrawati setelah bersimpuh meminta maaf langsung ke orang tua Yosua dalam sidang pada Selasa 25 Oktober kemarin. Barada Eliezer mengungkapkan akan berkata jujur di persidangan. Ia mengatakan akan membela Yosua Huta Barat di persidangan. Barada Eliezer berkomitmen akan membela Brigadir J untuk yang terakhir kalinya. Ia juga tidak percaya dan meyakini jika Brigadir J tidak melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati yang selama ini dituduhkan oleh pihak Ferdi Sambo. Barada Eliezer juga akan siap menerima apapun konsekuensi hukum yang akan diterimanya dalam kasus ini. Sebelumnya, Bibi Brigadir J, Rohani Simanjuntak, meminta Richard Eliezer atau Barada untuk berkata jujur atas meninggalnya Yosua. Di hadapan majelis hakim, Rohani meminta Barada Eliezer mengungkapkan sejujur-jujurnya apa yang telah dilakukan Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Rohani berharap agar ex-ajudan mantan Kadif Propam Polri itu berkata yang sebenar-benarnya. Permintaan yang sama juga dilontarkan oleh ayah dan ibu dari Brigadir J, yakni Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak. Baik, mohon izin yang mulia. Terima kasih Bapak, Ibu, dan keluarga. Saya cuma ingin menyampaikan, saya akan berkata jujur, saya akan membela untuk terakhir kalinya, akan membela abang saya mengurus untuk terakhir kalinya. Karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos setelah itu melakukan pelecehan. Saya tidak meyakini Bang Yos telah melakukan pelecehan. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Namun saya ingin mengatakan bahwa saya siap untuk apapun yang akan terjadi dan apapun keputusan untuk diri saya. Terima kasih. Eliezer, tadi saya tanya bagaimana keterangan. Dalam persidangan yang digelar kemarin pula, saudara kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, menyinggung soal adanya 3 penembak Brigadir Yosua di rumah dinas Ferdi Sambo 8 Juli lalu. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Richard Eliezer pun mengaku bahwa segala pembuktian soal penuturan dari Kamarudin akan dibuktikan oleh pihaknya di persidangan. Menurut Roni Talapesi, ada beberapa catatan atas apa yang disampaikan Kamarudin Simanjuntak, termasuk soal 3 penembak Brigadir Yosua yang nantinya akan diuji dalam sidang pembuktian. Menurut pengakuan Richard, saat kejadian hanya ada 2 penembak, yakni dirinya dan juga Ferdi Sambo. Diketahui Kamarudin Simanjuntak mengatakan dalam persidangan soal 3 penembak Yosua dari temuan 3 selongsong peluru oleh penyidik di TKP Rumah Dinas Ferdi Sambo.
Disebutkan selain Ferdi Sambo dan Barada Eliezer yang menembak Brigadir Yosua, Putri Chandrawati juga dikatakan Kamarudin ikut terlibat. Pengakuan Kamarudin itu disampaikan dalam persidangan lanjutan kasus Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer pada Selasa 25 Oktober kemarin, saudara. Dalam sidang tersebut sejumlah saksi hadir yang mana rata-rata merupakan keluarga dari korban Brigadir Yosua. Awal proses ini, hari ini kami mendengarkan keterangan saksi dari saksi pelapor yang merupakan pengacara Pak Kamarudin Simanjuntak ya. Dalam hal ini kami melihat bahwa keterangan yang sudah disampaikan ini berdasarkan informasi. Ada beberapa catatan buat kami, itu nanti kami uji di persidangan ya, mengenai alat bukti yang lainnya. Tapi kami berterima kasih dan kami mengapresiasi atas kedatangan keluarga korban dan juga pengacara yang sudah hadir untuk memberikan informasi pada hari ini. Semoga ini kasus ini menjadi terang, kemudian mengenai fakta-fakta yang lainnya nanti kita uji di agenda pembuktian. Jadi ada beberapa catatan, nanti kami sampaikan nanti di agenda pembuktian. Oke, silakan. Oleh Majelis Simanjuntak ini sesuaikan dengan apa yang disampaikan kepada tim oleh Eliezer? Ada beberapa catatan yang perlu kita sampaikan. Pertama mengenai uang itu dijanjikan setelah pasca penembakan ya, 2 hari setelah pasca penembakan. Itu nanti disampaikan nanti di agenda pembuktian ya, cocokkan dengan kesaksian yang lain. Kedua, mengenai 3 penembak yang disampaikan, itu ada catatan juga dari kami bahwa klien kami menyampaikan bahwa yang menembak itu adalah Richard Eliezer dengan Ferdi Sambo. Ini kan permasalahannya adalah alat buktinya kan rusak. Peluru-pelurunya rusak, karena kan kalau teman-teman lihat tadi yang diambil oleh tim sus itu sudah berapa kali rekonstruksi. Bribka Mahareza Rizky Huta Barat, adik Brigadir Yosua, mengungkapkan sederet pengakuan dalam sidang lanjutan terdakwa Barada Eliezer pada Selasa kemarin. Ia menangis saat tak diizinkan melihat jenazah dari sang kakak. Reza mengaku kala itu ia berada di Rumah Sakit Keramat Jati dan sudah memohon pada dokter forensik agar melihat jasad Brigadir Yosua untuk terakhir kalinya. Namun Reza mengatakan ketika itu ia sempat dilarang oleh anggota Polri berpangkat Komisaris Besar Polisi atau Kombes. Reza mengaku sempat memaksa dan memohon untuk melihat dan mengenakan pakaian terakhir untuk sang kakak. Meski telah bersikeras, Reza tetap tak diizinkan oleh perwira menengah tersebut. Setelah jenazah Brigadir Yosua rapi dan dimasukkan ke dalam peti, barulah Reza diperkenankan melihat jenazah dari sang kakak. Saat melihat dan berdoa, Reza mengaku juga mendengar ada anggota polisi yang mendesaknya untuk cepat menutup peti jenazah. Reza mengungkapkan dirinya saat diperintahkan ajudan Ferdi Sambo ke Biro Provos Mabes Polri. Kala itu ia bertemu dengan Kepala Biro Provos Brigjen Beni Ali dan diceritakan bahwa sang kakak telah meninggal dunia. Menurut Reza, Beni mengungkapkan Yosua telah melakukan pelecehan seksual pada istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Hari ini Rabu 26 Oktober 2022, Hakim Ketua Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J, Wahyu Iman Santoso, membacakan putusan sela untuk Ferdi Sambo. Hakim menolak eksepsi atau nota pembelaan Ferdi Sambo. Saat eksepsinya ditolak, Sambo tampak tegang dan resah hingga mengelus-elus lututnya. Ferdi Sambo yang duduk di kursi terdakwa tampak menunduk saat nota pembelaannya ditolak oleh hakim. Ia kemudian menegakkan posisi duduk dan tampak resah hingga mengelus-elus lututnya. Ferdi Sambo juga terlihat melihat keluar ruangan setelah nota pembelaannya ditolak. Setelah itu ia dibawa keluar dan kembali mengenakan rompi merah tahanan. Pasca hakim membacakan putusan sela dan menolak pembelaan Ferdi Sambo, Wahyu memerintahkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU untuk melanjutkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa Ferdi Sambo. Oleh penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, maka terhadap keberatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak dan dakwaan penuntut umum nomor register perkara nomor PDM 242 Jakarta Selatan _10 _2022
tanggal 5 Oktober 2022 tersebut telah dibuat dan disusun sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Menimbang bahwa oleh karena keberatan penasihat hukum terdakwa dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan perkara berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242 Jakarta Selatan /10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH yang terdaftar di Kepanitraan Pidana dengan register perkara nomor 796 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan haruslah dilanjutkan. Menimbang bahwa oleh karena putusan ini mengenai keberatan dari penasihat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan penuntut umum, maka perhitungan mengenai biaya perkara ini ditangguhkan sampai dengan putusan akhir. Memperhatikan pasal 156 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 143 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili: 1. Menolak keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH untuk seluruhnya. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 796 PIT B /2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut di atas. 3. Menangguhkan biaya perkara dengan sampai dengan putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 24 Oktober oleh kami Majelis Hakim dibantu oleh saudara panitera pengganti, dihadiri oleh jaksa penuntut umum serta penasihat hukum terdakwa. Seorang anggota keluarga Brigadir J Sanggah Parulian memberikan kesaksian terkait kasus kematian Brigadir J. Ia mengaku sempat ditelepon sosok pria misterius yang meminta agar tak berbicara soal peristiwa kematian Brigadir J kepada awak media. Disebutnya hal itu demi keamanan keluarga mendiang. Kesaksian itu diungkapkan Sanggah Parulian dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana Brigadir J yang digelar pada Selasa 25 Oktober. Ia menyebut telepon itu ia terima sepulang dari makam Brigadir J pada 11 Juli. Namun Sanggah menyebut nomor tersebut tak bisa dibuka olehnya. Sosok misterius itu meminta kepada pihak keluarga Brigadir J untuk tidak berbicara kepada media atas kasus tersebut. Saat ditanya identitasnya, pria misterius tersebut tak mau mengaku, lalu teleponnya dimatikan oleh Sanggah. Disebutnya sosok misterius tersebut memberi pesan untuk keamanan keluarga Brigadir J. Tak lama ia kembali ditelepon untuk memastikan agar tidak berbicara ke media. Mendengar hal itu, Sanggah kembali mematikan teleponnya, tetapi pria misterius tersebut tetap menerornya dengan panggilan berulang. Sebagai informasi, dalam sidang lanjutan itu, JPU menghadirkan 12 orang saksi. Saksi tersebut didominasi keluarga Brigadir J, termasuk kekasih mendiang Vera Simanjuntak. Apa persiapannya? Barada Richard Eliezer alias Baradae tidak berani menatap wajah pihak keluarga Brigadir Yosua yang bergantian menangis saat memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober 2022. Pantauan reporter Tribunnews.com di lokasi sidang, Baradae yang memakai kemeja berwarna hitam itu duduk di bagian ujung meja penasihat hukumnya. Baradae terus menunduk dan melihat ke arah bawah sepanjang keluarga Brigadir Yosua memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terutama saat keluarga Brigadir Yosua saling bergantian menangis di persidangan. Awalnya ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, yang terlebih dahulu menangis ketika memberikan keterangan di persidangan.
Kemudian disusul tangisan Ibunda Brigadir Yosua Rosti Simanjuntak yang pecah saat memberikan keterangan. Saat itu Baradae terus menunduk dengan posisi kedua tangannya mengepal. Kemudian majelis hakim kembali menggali keterangan dari 7 orang keluarga Brigadir Yosua lainnya. Saat itu mereka juga saling bergantian menangis saat menceritakan apa yang diketahuinya di kasus Brigadir Yosua. Apalagi ketika salah satu pihak keluarga Brigadir Yosua sempat menunjukkan foto jenazah Brigadir Yosua saat pertama kali tiba di Jambi. Foto itu pun disiarkan di layar di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Melihat foto tersebut, Baradae kembali tidak bergeming dan tidak mau melihat ke arah layar. Di sebelahnya pengacara Baradae, Roni Talapesi tampak menepuk paha dan pundak Baradae sembari berusaha menguatkan. Sebelumnya Baradae sempat menghampiri dan bersimpuh di hadapan orang tua Brigadir Yosua saat keluarga Brigadir Yosua masuk ke ruang sidang untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Baradae yang mulanya sedang duduk di sebelah kuasa hukumnya langsung bangun dari tempat duduknya setelah melihat orang tua Brigadir Yosua masuk ke dalam ruang sidang. Terlihat Baradae langsung mengulurkan tangannya untuk bersalaman dengan kedua orang tua Brigadir Yosua. Kemudian Baradae langsung menundukkan kepala di hadapan orang tua Brigadir Yosua. Merespon hal tersebut, ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, terlihat mengusap kepala Baradae sambil menunjukkan gestur mengangguk. Dalam sidang yang digelar pada Selasa 25 Oktober 2022, orang tua Brigadir J meminta terdakwa Baradae untuk berkata jujur. Hal itu langsung direspon oleh terdakwa Baradae. Baradae mengaku akan membela rekan sesama ajudannya tersebut untuk terakhir kalinya. Hal itu diungkapkan terdakwa Baradae di depan hakim dan orang tua Brigadir J ketika sidang keterangan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Baradae langsung bersimpuh di depan orang tua Brigadir J. Ia bahkan mencium tangan keduanya. Pada kesempatan itu, Baradae mengaku bakal membela Bang Yos, panggilan akrab Brigadir J. Baradae mengaku tak percaya dengan pelecehan seksual yang dituduhkan kepada mendiang Brigadir J. Ia menegaskan siap melakukan pembelaan kepada Brigadir J dan siap menerima hukuman yang akan diberikan kepadanya. Sementara di persidangan, orang tua Brigadir J menangis kala mengungkap permohonan kepada terdakwa Baradae di persidangan. Sebagai justice collaborator, mereka meminta agar Baradae berkata jujur. Pasalnya mereka menilai sang putra sudah dibunuh dengan keji, tetapi saat pengungkapan pembunuhan masih difitnah. Mulanya permohonan agar Baradae untuk jujur itu diutarakan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Permohonan itu langsung diamini oleh Ibunda Yosua Rosti Simanjuntak. Rosti meminta agar seluruh pernyataan Baradae nantinya di persidangan harus sesuai dengan apa yang terjadi sebetulnya. Jujurlah, jeritan darahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sisinya. Itu satu kerinduan orang tua yang mengasihi anaknya. Mohon Baradae, ini sebagai ibu, kamu juga punya ibu dan keluarga. Mohon berkata jujurlah anakku. Berkata jujur, jangan ada dibohong-bohong, jangan ada tutup-tutup. Yang terakhir yang mulia. Ya, silakan. Apa? Orang yang jujur dan mengakui kesalahannya, Tuhan akan mengampuni. Itu yang kami mohon dari keluarga besar, terutama saya selaku ayah almarhum dan ibunya. Saya akan berkata jujur, saya akan membela untuk terakhir kalinya, akan membela abang saya, Bang Yos, untuk terakhir kalinya. Karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos setega itu melakukan pelecehan. Baradae dan keluarga Brigadir J sudah berada dalam satu ruangan persidangan yang sama. Sebelum persidangan dimulai, nampak Baradae mencuri waktu mencium tangan ayah dan ibu Brigadir J. Selesai momen tersebut, Baradae pun langsung kembali ke tempatnya dan menangis. Baradae sedang menunggu persidangan dimulai, di sampingnya didampingi kuasa hukum Baradae Roni Talapesi. Kemudian detik-detik menegangkan pun terjadi saat keluarga Brigadir J memasuki ruang persidangan. Nampak ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat, langsung memasuki ruangan terlebih dahulu. Lalu disusul dengan istri dan anggota keluarga yang lainnya. Keluarga Brigadir J pun langsung duduk di depan hakim. Setelah duduk, Baradae mencuri waktu menghampiri ayah dan ibu Brigadir J. Nampak momen mengharukan lantaran
memerintahkan Baradae berlutut dan mencium tangan orang tua Brigadir J. Setelah itu, Baradae kembali ke tempat duduknya. Tak lama kemudian terlihat Baradae menangis. Diketahui hari ini digelar sidang lanjutan dakwaan Baradae. Sidang tersebut dihadiri oleh 12 saksi. Di antara belasan saksi tersebut, setengah di antaranya adalah keluarga Brigadir J. Artinya, persidangan ini menjadi momen pertama kali Baradae bertemu dengan keluarga Brigadir J. Ibu Brigadir J. Rosti Simanjuntak menangis saat memberi kesaksian dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober. Ia tak menyangka nasib anaknya harus berakhir tragis karena menjadi korban pembunuhan. Apalagi sosok yang diduga mendalangi pembunuhan ini adalah atasan Brigadir J, yakni Ferdi Sambo. Awalnya, Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa bertanya kepada Rosti, apakah Brigadir J pernah bercerita tentang masalahnya. Rosti pun menjawab bahwa sang anak hanya bercerita soal kebaikan keluarga Ferdi Sambo. Selain itu, Rosti juga mendapat cerita soal keakraban Brigadir J dengan sesama ajudan lainnya. Hal itulah yang membuat Rosti kaget ketika mendengar kabar kematian anaknya. Rosti tak menyangka sang anak tewas karena ditembak sesama ajudan atas perintah Ferdi Sambo. Padahal selama ini Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati, sudah dianggap sebagai orang tua Brigadir J di Jakarta. Rosti lantas menyebut aksi pembunuhan ini adalah bentuk perampasan hak hidup yang telah diberikan oleh Tuhan. Sejak kepergian anaknya, Rosti selalu menangis sepanjang hari. Apalagi di awal kasus belum terungkap fakta jika sebenarnya Brigadir J tewas karena dibunuh. Rosti mengenang sosok Brigadir J sebagai anak yang penurut dan menjadi tulang punggung keluarga. Ia pun berharap agar sang anak bisa mendapat keadilan dalam kasus ini. Tuhan saling mengampuni. Jadi kami mohon ya, agar arwah anak kami tenang. Tolong berkata jujurlah. Jeritan darahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sisinya. Orang tua Brigadir J menangis kala mengungkap permohonan kepada terdakwa Baradae di persidangan. Sebagai justice collaborator, mereka meminta agar Baradae berkata jujur. Pasalnya mereka menilai sang putra sudah dibunuh dengan keji, tetapi saat pengungkapan pembunuhan masih difitnah. Mulanya permohonan agar Baradae jujur itu diutarakan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Samuel meminta agar Baradae melihatnya lalu memintanya berkata jujur di persidangan selanjutnya. Ia menyebut bahwa Tuhan akan selalu menyertai langkah terdakwa. Permohonan itu langsung diamini oleh Ibunda Yosua, Rosti Simanjuntak. Rosti meminta agar seluruh pernyataan Baradae nantinya di persidangan harus sesuai dengan apa yang terjadi sebetulnya. Sambil menangis, Rosti memohon agar Baradae turut merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga Yosua. Ia menyebut bahwa anaknya telah dibunuh dengan sadis, tetapi masih difitnah dengan rekayasa pembunuhan. Senada dengan Samuel, Rosti juga meminta kepada Baradae untuk tidak menutupi apa yang menjadi fakta sesungguhnya. Hal itu termasuk soal menyampaikan skenario adanya dugaan pelecehan seksual yang selalu dibawa oleh Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Dengan begitu, nama baik sang putra akan pulih kembali. Rosti lantas menegaskan agar terdakwa tak lagi mengikuti skenario Ferdi Sambo.
Permohonan itu semata diutarakan oleh Rosti Simanjuntak agar arwah dari almarhum Yosua bisa pergi dengan tenang. Apa yang kamu rasakan pada saat kejadian, saya mohon di persidangan selanjutnya di depan hakim yang mulia, kamu jujur. Itu anak saya sudah terbunuh dengan sadis dan keji, masih juga selalu difitnah, ini terus rekayasa mereka. Jadi berada ada di dalamnya, mohon. Karena kita diajarkan saling berkata jujur dan saling mengampuni. Berkata jujurlah sejujur-jujurnya. Jangan ada yang ditutup-tutupin, jangan ada yang pembohong dengan pembohong diikuti terus. Kami mohon sebagai orang tua, ibu yang betul-betul berduka berat dengan kepergian anak kami yang sudah dirampas nyawa. Sebenarnya secara manusia, kalian tidak ada hati nurani sedikit pun bahwa anakku menyelamatkan anakku. Tapi kami masih diajarkan secara yang punya iman kepada Tuhan, saling mengampuni. Jadi kami mohon ya, agar arwah anak kami tenang. Tolong berkata jujurlah. Jeritan darahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sisinya. Adik Brigadir J Bribda Mahareza Rizky Huta Barat memberikan kesaksiannya dalam persidangan terdakwa Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober. Ia mengaku dilarang memakaikan baju dan menggendong jenazah kakaknya untuk terakhir kali. Disebutkan dirinya dilarang oleh seorang perwira berpangkat kombes. Dikutip dari tribunnews.com, Reza menerangkan mulanya ia bertemu dengan dokter di Rumah Sakit Polri yang melakukan autopsi terhadap jenazah kakaknya. Sang dokter mengizinkan untuk memakaikan pakaian kepada jenazah Brigadir J. Hal ini karena Bribda Reza merupakan adik kandung almarhum. Terlebih, Reza juga satu-satunya keluarga Brigadir J di Jakarta. Namun saat itu seorang perwira Polri berpangkat kombes justru melarangnya. Reza dipersulit untuk mengurus jenazah kakaknya. Hakim lantas menanyakan identitas kombes itu kepada Reza, namun Reza mengaku lupa namanya. Selanjutnya, Reza tetap sedikit bersikukuh untuk melihat jenazah kakaknya karena ia adalah adik almarhum. Kombes tersebut tetap melarangnya dan meminta Reza sabar dan menunggu di luar ruangan. Akibat larangan itu, Reza mengaku dirinya tidak bisa melihat mendiang kakaknya di autopsi hingga selesai. Lantas Reza sempat berteriak meminta untuk menggendong jenazah Brigadir J untuk dimasukkan ke peti mati. Reza mengaku ditarik AKBP Hendrik untuk bersabar dan menunggu di luar. Sehingga ia baru bisa melihat jenazah kakaknya saat sudah dalam kondisi rapi di peti mati. Reza langsung berdoa di depan jasad kakaknya. Namun di saat ia berdoa, ada seseorang yang tidak sabar menunggu. Apa persiapannya? Jarak ya, jaga jarak ya. Awas, Pak Farid, awas. Terdakwa kasus dugaan pembunuhan Brigadir J Baradae sudah mendengarkan keterangan 12 saksi dari pihak keluarga dalam sidang kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober kemarin. Ia lantas mengatakan keterangan para saksi tersebut semuanya benar. Dikutip dari tribunnews.com, Baradae untuk kedua kalinya tidak mengajukan eksepsi. Kali ini ia membenarkan keterangan saksi dari keluarga Brigadir J. Mulanya ia diminta oleh pihak keluarga untuk bersikap jujur di persidangan. Baradae lantas berkomitmen akan berkata jujur dalam kasus yang menjeratnya. Ia juga akan membela Brigadir J untuk yang terakhir kalinya. Lantas majelis hakim bertanya kepada Baradae apakah keterangan saksi benar atau salah. Baradae menjawab apa yang disampaikan Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak dalam persidangan benar sesuai dengan apa yang terjadi. Baradae juga membenarkan kesaksian yang dibeberkan Kamarudin Simanjuntak selaku kuasa hukum Brigadir J, kesaksian kekasih Brigadir J, Vera Simanjuntak, hingga keterangan dari adik kandung Brigadir J pun tak disanggah Baradae. Untuk itu, keterangan para saksi keluarga Brigadir J dinyatakan Baradae sesuai dengan apa yang terjadi sesungguhnya.
Kekasih Brigadir J, Vera Simanjuntak mengungkapkan kesaksiannya di hadapan majelis hakim saat sidang terdakwa Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober kemarin. Ia mengaku pernah dicurhati Brigadir J yang kesal hingga mengumpat karena disalahkan saat Putri Chandrawati sakit. Dikutip dari tribunnews.com, Vera membeberkan Brigadir J sempat mengeluh kepadanya. Mulanya Vera mengenang adanya cekcok antara Brigadir J dengan pihak bernama Daden. Namun tidak dijelaskan secara lebih jauh terkait konflik tersebut. Vera menerangkan saking kesalnya Brigadir J sampai mengumpat. Lantas Vera bertanya kepada Brigadir J apa sebenarnya yang terjadi. Dalam kesaksiannya, Vera menjelaskan bahwa kekasihnya itu menjawab Putri Chandrawati sakit, namun ia justru disalahkan. Kemudian Vera bertanya kepada Brigadir J apakah dirinya memukul Putri. Brigadir J menjawab dengan tegas bahwa dirinya tidak memukul Putri. Mendengar jawaban tersebut, Vera berujar kepada Brigadir J agar tidak takut kalau memang tidak bersalah. Sebagaimana diketahui dalam memberikan keterangannya, Vera sempat menangis dalam persidangan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap kekasihnya pada Selasa 25 Oktober. Dengan suara parau, Vera tampak mengusap air mata saat menyampaikan percakapannya dengan Brigadir J melalui video call pada 21 Juni 2022. Siap menjalani sidang, siap bersaksi. Persiapannya sejauh ini seperti apa? Ada yang sedang nggak? Saudara, secara mengejutkan, Barada Eliezer, tersangka kasus tewasnya Brigadir Yosua, mengatakan korban tidak pernah melecehkan Putri Chandrawati setelah bersimpuh meminta maaf langsung ke orang tua Yosua dalam sidang pada Selasa 25 Oktober kemarin. Barada Eliezer mengungkapkan akan berkata jujur di persidangan. Ia mengatakan akan membela Yosua Huta Barat di persidangan. Barada Eliezer berkomitmen akan membela Brigadir J untuk yang terakhir kalinya. Ia juga tidak percaya dan meyakini jika Brigadir J tidak melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati yang selama ini dituduhkan oleh pihak Ferdi Sambo. Barada Eliezer juga akan siap menerima apapun konsekuensi hukum yang akan diterimanya dalam kasus ini. Sebelumnya, Bibi Brigadir J, Rohani Simanjuntak, meminta Richard Eliezer atau Barada untuk berkata jujur atas meninggalnya Yosua. Di hadapan majelis hakim, Rohani meminta Barada Eliezer mengungkapkan sejujur-jujurnya apa yang telah dilakukan Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Rohani berharap agar ex-ajudan mantan Kadif Propam Polri itu berkata yang sebenar-benarnya. Permintaan yang sama juga dilontarkan oleh ayah dan ibu dari Brigadir J, yakni Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak. Baik, mohon izin yang mulia. Terima kasih Bapak, Ibu, dan keluarga. Saya cuma ingin menyampaikan, saya akan berkata jujur, saya akan membela untuk terakhir kalinya, akan membela abang saya untuk terakhir kalinya. Karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos setega itu melakukan pelecehan. Saya tidak meyakini Bang Yos telah melakukan pelecehan. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Namun saya ingin mengatakan bahwa saya siap untuk apapun yang akan terjadi dan apapun keputusan untuk diri saya. Terima kasih. Eliezer, tadi saya tanya bagaimana keterangan
Dalam persidangan yang digelar kemarin pula, saudara kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, menyinggung soal adanya 3 penembak Brigadir Yosua di rumah dinas Verdi Sambo 8 Juli lalu. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Richard Eliezer pun mengaku bahwa segala pembuktian soal penuturan dari Kamarudin akan dibuktikan oleh pihaknya di persidangan. Menurut Roni Talapesi, ada beberapa catatan atas apa yang disampaikan Kamarudin Simanjuntak, termasuk soal 3 penembak Brigadir Yosua yang nantinya akan diuji dalam sidang pembuktian. Menurut pengakuan Richard, saat kejadian hanya ada 2 penembak, yakni dirinya dan juga Verdi Sambo. Diketahui Kamarudin Simanjuntak mengatakan dalam persidangan soal 3 penembak Yosua dari temuan 3 selongsong peluru oleh penyidik di TKP rumah dinas Verdi Sambo. Disebutkan selain Verdi Sambo dan Barada Eliezer yang menembak Brigadir Yosua, Putri Chandrawati juga dikatakan Kamarudin ikut terlibat. Pengakuan Kamarudin itu disampaikan dalam persidangan lanjutan kasus Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer pada Selasa 25 Oktober kemarin, saudara. Dalam sidang tersebut sejumlah saksi hadir yang mana rata-rata merupakan keluarga dari korban Brigadir Yosua. Awal proses ini, hari ini kami mendengarkan keterangan saksi dari saksi pelapor yang merupakan pengacara Pak Kamarudin Simanjuntak ya. Dalam hal ini kami melihat bahwa keterangan yang sudah disampaikan ini berdasarkan informasi. Ada beberapa catatan buat kami, itu nanti kami uji di persidangan ya, mengenai alat bukti yang lainnya. Tapi kami berterima kasih dan kami mengapresiasi atas kedatangan keluarga korban dan juga pengacara yang sudah hadir untuk memberikan informasi pada hari ini. Semoga kasus ini menjadi terang, kemudian mengenai fakta-fakta yang lainnya nanti kita uji di agenda pembuktian. Jadi ada beberapa catatan, nanti kami sampaikan nanti di agenda pembuktian. Oke, silakan. Oleh Kamarudin Simanjuntak ini sesuai dengan apa yang disampaikan kepada tim hukum oleh Eliezer? Ada beberapa catatan yang perlu kita sampaikan. Pertama mengenai uang itu dijanjikan setelah pasca penembakan ya, 2 hari setelah pasca penembakan. Itu nanti disampaikan nanti di agenda pembuktian ya, cocokkan dengan kesaksian yang lain. Kedua, mengenai 3 penembak yang disampaikan, itu ada catatan juga dari kami bahwa klien kami menyampaikan bahwa yang menembak itu adalah Richard Eliezer dengan Verdi Sambo. Ini kan permasalahannya adalah alat buktinya kan rusak. Peluru-pelurunya rusak, karena kan kalau teman-teman lihat lagi yang diambil oleh tim sus itu sudah berapa kali rekonstruksi. Bribka Mahareza Rizky Huta Barat, adik Brigadir Yosua, mengungkapkan sederet pengakuan dalam sidang lanjutan terdakwa Barada Eliezer pada Selasa kemarin. Ia menangis saat tak diizinkan melihat jenazah dari sang kakak. Reza mengaku kala itu ia berada di Rumah Sakit Kramat Jati dan sudah memohon pada dokter forensik agar melihat jasad Brigadir Yosua untuk terakhir kalinya. Namun Reza mengatakan ketika itu ia sempat dilarang oleh anggota Polri berpangkat Komisaris Besar Polisi atau Kombes. Reza mengaku sempat memaksa dan memohon untuk melihat dan mengenakan pakaian terakhir untuk sang kakak. Meski telah bersikeras, Reza tetap tak diizinkan oleh perwira menengah tersebut. Setelah jenazah Brigadir Yosua rapi dan dimasukkan ke dalam peti, barulah Reza diperkenankan melihat jenazah dari sang kakak. Saat melihat dan berdoa, Reza mengaku juga mendengar ada anggota polisi yang mendesaknya untuk cepat menutup peti jenazah. Reza mengungkapkan dirinya saat diperintahkan ajudan Verdi Sambo ke Biro Provos Mabes Polri. Kala itu ia bertemu dengan Kepala Biro Provos Brigjen Beni Ali dan diceritakan bahwa sang kakak telah meninggal dunia. Menurut Reza, Beni mengungkapkan Yosua telah melakukan pelecehan seksual pada istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Hari ini Rabu 26 Oktober 2022, Hakim Ketua Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J, Wahyu Iman Santoso, membacakan putusan sela untuk Verdi Sambo. Hakim menolak eksepsi atau nota pembelaan Verdi Sambo. Saat eksepsinya ditolak,
Sambo tampak tegang dan resah hingga mengelus-elus lututnya. Ferdi Sambo yang duduk di kursi terdakwa tampak menunduk saat nota pembelaannya ditolak oleh hakim. Ia kemudian menegakkan posisi duduk dan tampak resah hingga mengelus-elus lututnya. Ferdi Sambo juga terlihat melihat keluar ruangan setelah nota pembelaannya ditolak. Setelah itu ia dibawa keluar dan kembali mengenakan rompi merah tahanan. Pasca hakim membacakan putusan sela dan menolak pembelaan Ferdi Sambo, Wahyu memerintahkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU untuk melanjutkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa Ferdi Sambo. Oleh penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, maka terhadap keberatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak dan dakwaan penuntut umum nomor register perkara nomor PDM 242 Jakarta Selatan /10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 tersebut telah dibuat dan disusun sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Menimbang bahwa oleh karena keberatan penasihat hukum terdakwa dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan perkara berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242 Jakarta Selatan /10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH yang terdaftar di Kepanitraan Pidana dengan register perkara nomor 796 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan haruslah dilanjutkan. Menimbang bahwa oleh karena putusan ini mengenai keberatan dari penasihat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan penuntut umum, maka perhitungan mengenai biaya perkara ini ditangguhkan sampai dengan putusan akhir. Memperhatikan pasal 156 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 143 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili: 1. Menolak keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH untuk seluruhnya. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 796 PIT B /2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut di atas. 3. Menangguhkan biaya perkara dengan putusan sampai dengan putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 24 Oktober oleh kami Majelis Hakim dibantu oleh saudara panitera pengganti, dihadiri oleh jaksa penuntut umum serta penasihat hukum terdakwa. Orang anggota keluarga Brigadir J sanggah Paruliar memberikan kesaksian terkait kasus kematian Brigadir J. Ia mengaku sempat ditelepon sosok pria misterius yang meminta agar tak berbicara soal peristiwa kematian Brigadir J kepada awak media. Disebutnya hal itu demi keamanan keluarga mendiang. Kesaksian itu diungkapkan Sanggah Parulian dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana Brigadir J yang digelar pada Selasa 25 Oktober. Ia menyebut telepon itu ia terima sepulang dari makam Brigadir J pada 11 Juli. Namun Sanggah menyebut nomor tersebut tak bisa dibuka olehnya. Sosok misterius itu meminta kepada pihak keluarga Brigadir J untuk tidak berbicara kepada media atas kasus tersebut. Saat ditanya identitasnya, pria misterius tersebut tak mau mengaku, lalu teleponnya dimatikan oleh Sanggah. Disebutnya sosok misterius tersebut memberi pesan untuk keamanan keluarga Brigadir J. Tak lama ia kembali ditelepon untuk memastikan agar tidak berbicara ke media. Mendengar hal itu, Sanggah kembali mematikan teleponnya, tetapi pria misterius tersebut tetap menerornya dengan panggilan berulang. Sebagai informasi, dalam sidang lanjutan itu, JPU menghadirkan 12 orang saksi. Saksi tersebut didominasi keluarga Brigadir J, termasuk kekasih mendiang Vera Simanjuntak. Apa persiapannya?
Barada Richard Eliezer alias Baradae tidak berani menatap wajah pihak keluarga Brigadir Yosua yang bergantian menangis saat memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober 2022. Pantauan reporter Tribunnews.com di lokasi sidang, Baradae yang memakai kemeja berwarna hitam itu duduk di bagian ujung meja penasihat hukumnya. Baradae terus menunduk dan melihat ke arah bawah sepanjang keluarga Brigadir Yosua memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terutama saat keluarga Brigadir Yosua saling bergantian menangis di persidangan. Awalnya ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, yang terlebih dahulu menangis ketika memberikan keterangan di persidangan. Kemudian disusul tangisan ibunda Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak, yang pecah saat memberikan keterangan. Saat itu Baradae terus menunduk dengan posisi kedua tangannya mengepal. Kemudian majelis hakim kembali menggali keterangan dari 7 orang keluarga Brigadir Yosua lainnya. Saat itu mereka juga saling bergantian menangis saat menceritakan apa yang diketahuinya di kasus Brigadir Yosua. Apalagi ketika salah satu pihak keluarga Brigadir Yosua sempat menunjukkan foto jenazah Brigadir Yosua saat pertama kali tiba di Jambi. Foto itu pun disiarkan di layar di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Melihat foto tersebut, Baradae kembali tidak bergeming dan tidak mau melihat ke arah layar. Di sebelahnya pengacara Baradae, Roni Talapesi, tampak menepuk paha dan pundak Baradae sembari berusaha menguatkan. Sebelumnya Baradae sempat menghampiri dan bersimpuh di hadapan orang tua Brigadir Yosua saat keluarga Brigadir Yosua masuk ke ruang sidang untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Baradae yang mulanya sedang duduk di sebelah kuasa hukumnya langsung bangun dari tempat duduknya setelah melihat orang tua Brigadir Yosua masuk ke dalam ruang sidang. Terlihat Baradae langsung mengulurkan tangannya untuk bersalaman dengan kedua orang tua Brigadir Yosua. Kemudian Baradae langsung menundukkan kepala di hadapan orang tua Brigadir Yosua. Merespon hal tersebut, ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, terlihat mengusap kepala Baradae sambil menunjukkan gestur mengangguk. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Dalam sidang yang digelar pada Selasa 25 Oktober 2022, orang tua Brigadir J meminta terdakwa Baradae untuk berkata jujur. Hal itu langsung direspon oleh terdakwa Baradae. Baradae mengaku akan membela rekan sesama ajudannya tersebut untuk terakhir kalinya. Hal itu diungkapkan terdakwa Baradae di depan hakim dan orang tua Brigadir J ketika sidang keterangan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Baradae langsung bersimpuh di depan orang tua Brigadir J. Ia bahkan mencium tangan keduanya. Pada kesempatan itu, Baradae mengaku bakal membela Bang Yos, panggilan akrab Brigadir J. Baradae mengaku tak percaya dengan pelecehan seksual yang dituduhkan kepada mendiang Brigadir J. Ia menegaskan siap melakukan pembelaan kepada Brigadir J dan siap menerima hukuman yang akan diberikan kepadanya. Sementara di persidangan, orang tua Brigadir J menangis kala mengungkap permohonan kepada terdakwa Baradae di persidangan. Sebagai justice collaborator, mereka meminta agar Baradae berkata jujur. Pasalnya mereka menilai sang putra sudah dibunuh dengan keji, tetapi saat pengungkapan pembunuhan masih difitnah. Mulanya permohonan agar Baradae untuk jujur itu diutarakan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Permohonan itu langsung diamini oleh ibunda Yosua, Rosti Simanjuntak. Rosti meminta agar seluruh pernyataan Baradae nantinya di persidangan harus sesuai dengan apa yang terjadi sebetulnya. Jujurlah, jeritan darahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sisinya. Itu satu kerinduan orang tua yang mengasihi anaknya. Mohon Baradae, ini sebagai ibu, kamu juga punya ibu dan keluarga. Mohon berkata jujurlah anakku. Berkata jujur, jangan ada bohong-bohong, jangan ada tutup-tutup. Yang terakhir yang mulia. Ya, silakan. Apa? Orang yang jujur dan mengakui kesalahannya, Tuhan akan mengampuni. Itu yang kami mohon dari keluarga besar, terutama saya selaku ayah almarhum dan ibunya. Saya akan berkata jujur.
saya akan membela untuk terakhir kalinya, akan membela abang saya, Bang Yos, untuk terakhir kalinya. Karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos setega itu melakukan pelecehan. Baradae dan keluarga Brigadir J sudah berada dalam satu ruangan persidangan yang sama. Sebelum persidangan dimulai, nampak Baradae mencuri waktu mencium tangan ayah dan ibu Brigadir J. Selesai momen tersebut, Baradae pun langsung kembali ke tempatnya dan menangis. Baradae sedang menunggu persidangan dimulai, di sampingnya didampingi kuasa hukum Baradae Roni Talapesi. Kemudian detik-detik menegangkan pun terjadi saat keluarga Brigadir J memasuki ruang persidangan. Nampak ayah Brigadir J Samuel Huta Barat langsung memasuki ruangan terlebih dahulu, lalu disusul dengan istri dan anggota keluarga yang lainnya. Keluarga Brigadir J pun langsung duduk di depan hakim. Setelah duduk, Baradae mencuri waktu menghampiri ayah dan ibu Brigadir J. Nampak momen mengharukan lantaran Baradae berlutut dan mencium tangan orang tua Brigadir J. Setelah itu, Baradae kembali ke tempat duduknya. Tak lama kemudian terlihat Baradae menangis. Diketahui hari ini digelar sidang lanjutan dakwaan Baradae. Sidang tersebut dihadiri oleh 12 saksi. Di antara belasan saksi tersebut, setengah di antaranya adalah keluarga Brigadir J. Artinya, persidangan ini menjadi momen pertama kali Baradae bertemu dengan keluarga Brigadir J. Ibu Brigadir J Rosti Simanjuntak menangis saat memberi kesaksian dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober. Ia tak menyangka nasib anaknya harus berakhir tragis karena menjadi korban pembunuhan. Apalagi sosok yang diduga mendalangi pembunuhan ini adalah atasan Brigadir J, yakni Ferdi Sambo. Awalnya, Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa bertanya kepada Rosti, apakah Brigadir J pernah bercerita tentang masalahnya. Rosti pun menjawab bahwa sang anak hanya bercerita soal kebaikan keluarga Ferdi Sambo. Selain itu, Rosti juga mendapat cerita soal keakraban Brigadir J dengan sesama ajudan lainnya. Hal itulah yang membuat Rosti kaget ketika mendengar kabar kematian anaknya. Rosti tak menyangka sang anak tewas karena ditembak sesama ajudan atas perintah Ferdi Sambo. Padahal selama ini Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati, sudah dianggap sebagai orang tua Brigadir J di Jakarta. Rosti lantas menyebut aksi pembunuhan ini adalah bentuk perampasan hak hidup yang telah diberikan oleh Tuhan. Sejak kepergian anaknya, Rosti selalu menangis sepanjang hari. Apalagi di awal kasus belum terungkap fakta jika sebenarnya Brigadir J tewas karena dibunuh. Rosti mengenang sosok Brigadir J sebagai anak yang penurut dan menjadi tulang punggung keluarga. Ia pun berharap agar sang anak bisa mendapat keadilan dalam kasus ini. Tuhan saling mengampuni. Jadi kami mohon ya, agar arwah anak kami tenang. Tolong berkata jujurlah. Jeritan darahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sisinya. Orang tua Brigadir J menangis kala mengungkap permohonan kepada terdakwa Baradae di persidangan. Sebagai justice collaborator, mereka meminta agar Baradae berkata jujur. Pasalnya mereka menilai sang putra sudah dibunuh dengan keji, tetapi saat pengungkapan pembunuhan masih difitnah.
Mulanya permohonan agar Baradae jujur itu diutarakan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Samuel meminta agar Baradae melihatnya lalu memintanya berkata jujur di persidangan selanjutnya. Ia menyebut bahwa Tuhan akan selalu menyertai langkah terdakwa. Permohonan itu langsung diamini oleh Ibunda Yosua, Rosti Simanjuntak. Rosti meminta agar seluruh pernyataan Baradae nantinya di persidangan harus sesuai dengan apa yang terjadi sebetulnya. Sambil menangis, Rosti memohon agar Baradae turut merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga Yosua. Ia menyebut bahwa anaknya telah dibunuh dengan sadis, tetapi masih difitnah dengan rekayasa pembunuhan. Senada dengan Samuel, Rosti juga meminta kepada Baradae untuk tidak menutupi apa yang menjadi fakta sesungguhnya. Hal itu termasuk soal menyampaikan skenario adanya dugaan pelecehan seksual yang selalu dibawa oleh Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Dengan begitu, nama baik sang putra akan pulih kembali. Rosti lantas menegaskan agar terdakwa tak lagi mengikuti skenario Verdi Sambo. Permohonan itu semata diutarakan oleh Rosti Simanjuntak agar arwah dari almarhum Yosua bisa pergi dengan tenang. Apa yang kamu rasakan pada saat kejadian, saya mohon di persidangan selanjutnya di depan hakim yang mulia, kamu jujur. Itu anak saya sudah terbunuh dengan sadis dan keji, masih juga selalu difitnah, ini terus rekayasa mereka. Jadi Baradae ada di dalamnya, mohon. Karena kita diajarkan saling berkata jujur dan saling mengampuni. Berkata jujurlah sejujur-jujurnya. Jangan ada yang ditutup-tutupin, jangan ada yang pembohong dengan pembohong diikuti terus. Kami mohon sebagai orang tua, ibu yang betul-betul berduka berat dengan kepergian anak kami yang sudah dirampas nyawa. Sebenarnya secara manusia, kalian tidak ada hati nurani sedikit pun bahwa anakku menyelamatkan anakku. Tapi kami masih diajarkan secara yang mempunyai iman kepada Tuhan, saling mengampuni. Jadi kami mohon ya, agar arwah anak kami tenang. Tolong berkata jujurlah. Jeritan darahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sisinya. Adik Brigadir J Bribda Mahareza Rizky Huta Barat memberikan kesaksiannya dalam persidangan terdakwa Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober. Ia mengaku dilarang memakaikan baju dan menggendong jenazah kakaknya untuk terakhir kali. Disebutkan dirinya dilarang oleh seorang perwira berpangkat kombes. Dikutip dari tribunnews.com, Reza menerangkan mulanya ia bertemu dengan dokter di Rumah Sakit Polri yang melakukan autopsi terhadap jenazah kakaknya. Sang dokter mengizinkan untuk memakaikan pakaian kepada jenazah Brigadir J. Hal ini karena Bribda Reza merupakan adik kandung almarhum. Terlebih, Reza juga satu-satunya keluarga Brigadir J di Jakarta. Namun saat itu seorang perwira Polri berpangkat kombes justru melarangnya. Reza dipersulit untuk mengurus jenazah kakaknya. Hakim lantas menanyakan identitas kombes itu kepada Reza, namun Reza mengaku lupa namanya. Selanjutnya, Reza tetap sedikit bersikukuh untuk melihat jenazah kakaknya karena ia adalah adik almarhum. Kombes tersebut tetap melarangnya dan meminta Reza sabar dan menunggu di luar ruangan. Akibat larangan itu, Reza mengaku dirinya tidak bisa melihat mendiang kakaknya di autopsi hingga selesai. Lantas Reza sempat berteriak meminta untuk menggendong jenazah Brigadir J untuk dimasukkan ke peti mati. Reza mengaku ditarik AKBP Hendrik untuk bersabar dan menunggu di luar. Sehingga ia baru bisa melihat jenazah kakaknya saat sudah dalam kondisi rapi di peti mati. Reza langsung berdoa di depan jasad kakaknya. Namun di saat ia berdoa, ada seseorang yang tidak sabar menunggu. Apa persiapannya? Jarak ya, jaga jarak ya. Awas, Pak Farid, awas. Terdakwa kasus dugaan pembunuhan Brigadir J Baradae sudah mendengarkan keterangan 12 saksi dari pihak keluarga dalam sidang kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober kemarin. Ia lantas mengatakan keterangan para saksi tersebut semuanya benar.
Dikutip dari tribunnews.com, Baradae untuk kedua kalinya tidak mengajukan eksepsi. Kali ini ia membenarkan keterangan saksi dari keluarga Brigadir J. Mulanya ia diminta oleh pihak keluarga untuk bersikap jujur di persidangan. Baradae lantas berkomitmen akan berkata jujur dalam kasus yang menjeratnya. Ia juga akan membela Brigadir J untuk yang terakhir kalinya. Lantas majelis hakim bertanya kepada Baradae apakah keterangan saksi benar atau salah. Baradae menjawab apa yang disampaikan Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak dalam persidangan benar sesuai dengan apa yang terjadi. Baradae juga membenarkan kesaksian yang dibeberkan Kamarudin Simanjuntak selaku kuasa hukum Brigadir J. Kesaksian kekasih Brigadir J, Vera Simanjuntak, hingga keterangan dari adik kandung Brigadir J pun tak disanggah Baradae. Untuk itu, keterangan para saksi keluarga Brigadir J dinyatakan Baradae sesuai dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Kekasih Brigadir J, Vera Simanjuntak mengungkapkan kesaksiannya di hadapan majelis hakim saat sidang terdakwa Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober kemarin. Ia mengaku pernah dicurhati Brigadir J yang kesal hingga mengumpat karena disalahkan saat Putri Chandrawati sakit. Dikutip dari tribunnews.com, Vera membeberkan Brigadir J sempat mengeluh kepadanya. Mulanya Vera mengenang adanya cekcok antara Brigadir J dengan pihak bernama Daden. Namun tidak dijelaskan secara lebih jauh terkait konflik tersebut. Vera menerangkan saking kesalnya Brigadir J sampai mengumpat. Lantas Vera bertanya kepada Brigadir J apa sebenarnya yang terjadi. Dalam kesaksiannya, Vera menjelaskan bahwa kekasihnya itu menjawab Putri Chandrawati sakit, namun ia justru disalahkan. Kemudian Vera bertanya kepada Brigadir J apakah dirinya memukul Putri. Brigadir J menjawab dengan tegas bahwa dirinya tidak memukul Putri. Mendengar jawaban tersebut, Vera berujar kepada Brigadir J agar tidak takut kalau memang tidak bersalah. Sebagaimana diketahui dalam memberikan keterangannya, Vera sempat menangis dalam persidangan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap kekasihnya pada Selasa 25 Oktober. Dengan suara parau, Vera tampak mengusap air mata saat menyampaikan percakapannya dengan Brigadir J melalui video call pada 21 Juni 2022. Dok, ngomong dok. Bang, handphone dong. Siap menjalani sidang. Siap bersaksi. Persiapannya sejauh ini seperti apa? Ada yang sedang nggak? Saudara, secara mengejutkan, Barada Eliezer, tersangka kasus tewasnya Brigadir Yosua, mengatakan korban tidak pernah melecehkan Putri Chandrawati setelah bersimpuh meminta maaf langsung ke orang tua Yosua dalam sidang pada Selasa 25 Oktober kemarin. Barada Eliezer mengungkapkan akan berkata jujur di persidangan. Ia mengatakan akan membela Yosua Huta Barat di persidangan. Barada Eliezer berkomitmen akan membela Brigadir J untuk yang terakhir kalinya. Ia juga tidak percaya dan meyakini jika Brigadir J tidak melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati yang selama ini dituduhkan oleh pihak Verdi Sambo. Barada Eliezer juga akan siap menerima apapun konsekuensi hukum yang akan diterimanya dalam kasus ini. Sebelumnya, Bibi Brigadir J, Rohani Simanjuntak, meminta Richard
Eliezer atau Baradae untuk berkata jujur atas meninggalnya Yosua. Di hadapan majelis hakim, Rohani meminta Baradae Eliezer mengungkapkan sejujur-jujurnya apa yang telah dilakukan Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Rohani berharap agar ex-ajudan mantan Kadif Propam Polri itu berkata yang sebenar-benarnya. Permintaan yang sama juga dilontarkan oleh ayah dan ibu dari Brigadir J, yakni Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak. Baik, mohon izin yang mulia. Terima kasih Bapak, Ibu, dan keluarga. Saya cuma ingin menyampaikan, saya akan berkata jujur, saya akan membela untuk terakhir kalinya, akan membela abang saya Monius untuk terakhir kalinya. Karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos ketiga itu melakukan pelecehan. Saya tidak meyakini Bang Yos telah melakukan pelecehan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Namun saya ingin mengatakan bahwa saya siap untuk apapun yang akan terjadi dan apapun keputusan untuk diri saya. Terima kasih. Eliezer, tadi saya tanya bagaimana keterangan. Dalam persidangan yang digelar kemarin pula, Saudara Kuasa Hukum Keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, menyinggung soal adanya 3 penembak Brigadir Yosua di rumah dinas Ferdi Sambo 8 Juli lalu. Menanggapi hal tersebut, Kuasa Hukum Richard Eliezer pun mengaku bahwa segala pembuktian soal penuturan dari Kamarudin akan dibuktikan oleh pihaknya di persidangan. Menurut Roni Talapesi, ada beberapa catatan atas apa yang disampaikan Kamarudin Simanjuntak, termasuk soal 3 penembak Brigadir Yosua yang nantinya akan diuji dalam sidang pembuktian. Menurut pengakuan Richard, saat kejadian hanya ada 2 penembak, yakni dirinya dan juga Ferdi Sambo. Diketahui Kamarudin Simanjuntak mengatakan dalam persidangan soal 3 penembak Yosua dari temuan 3 selongsong peluru oleh penyidik di TKP rumah dinas Ferdi Sambo. Disebutkan selain Ferdi Sambo dan Baradae Eliezer yang menembak Brigadir Yosua, Putri Chandrawati juga dikatakan Kamarudin ikut terlibat. Pengakuan Kamarudin itu disampaikan dalam persidangan lanjutan kasus Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer pada Selasa 25 Oktober kemarin, Saudara. Dalam sidang tersebut sejumlah saksi hadir yang mana rata-rata merupakan keluarga dari korban Brigadir Yosua. Awal proses ini, hari ini kami mendengarkan keterangan saksi dari saksi pelapor yang merupakan pengacara Pak Kamarudin Simanjuntak ya. Dalam hal ini kami melihat bahwa keterangan yang sudah disampaikan ini berdasarkan informasi. Ada beberapa catatan kami itu nanti kami uji di persidangan ya. Alat bukti yang lainnya. Tapi kami berterima kasih dan kami mengapresiasi atas kedatangan keluarga korban dan juga pengacara yang sudah hadir untuk memberikan informasi pada hari ini. Semoga ini kasus ini menjadi terang, kemudian mengenai fakta-fakta yang lainnya nanti kita uji di agenda pembuktian. Jadi ada beberapa catatan, nanti kami sampaikan nanti di agenda pembuktian. Oke, silakan. Oleh Kamarudin Simanjuntak ini sesuai dengan apa yang disampaikan kepada tim hukum oleh Eliezer? Ada beberapa catatan yang perlu kita sampaikan. Pertama mengenai uang itu dijanjikan setelah pasca penembakan ya, 2 hari setelah pasca penembakan. Itu nanti disampaikan nanti di agenda pembuktian ya, cocokkan dengan kesaksian yang lain. Kedua, mengenai 3 penembak yang disampaikan, itu ada catatan juga dari kami bahwa klien kami menyampaikan bahwa yang menembak itu adalah Richard Eliezer dengan Ferdi Sambo. Ini kan permasalahannya adalah alat buktinya kan rusak. Peluru-pelurunya rusak, karena kan kalau teman-teman lihat tadi yang diambil oleh tim sus itu sudah berapa kali rekonstruksi. Bribka Mahareza Rizky Huta Barat, adik Brigadir Yosua, mengungkapkan sederet pengakuan dalam sidang lanjutan terdakwa Baradae Eliezer pada Selasa kemarin. Ia menangis saat tak diizinkan melihat jenazah dari sang kakak. Reza mengaku kala itu ia berada di Rumah Sakit Kramat Jati dan sudah memohon pada dokter forensik agar melihat jasad Brigadir Yosua untuk terakhir kalinya.
Namun Reza mengatakan ketika itu ia sempat dilarang oleh anggota Polri berpangkat Komisaris Besar Polisi atau Kombes. Reza mengaku sempat memaksa dan memohon untuk melihat dan mengenakan pakaian terakhir untuk sang kakak.